Yang saya hormati, saya ta'zimi Alina Gurota Kiai Haji Dr. Adnan Nota selaku Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat sekaligus Ketua Tanfiziyah Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Provinsi Sulawesi Barat beserta seluruh jamiah, para pengurus lembaga dan badan otonom Nahdlatul Ulama yang sempat hadir. Di samping saya bagi ada Ketua Desbumi yang kami muliakan, kita hormati bersama Bapak yang mewakili Bapak Bupati. Alhamdulillah, terima kasih Pak sudah bersilaturahmi dengan kami pada malam hari ini. Yang kami muliakan para alim, para masyayikh, para azatis dan asatizah, terkhusus Bapak Camat dan Bapak Kepala Desa, dan juga terkhusus kepada Akhinal Fadil, sahabat kami selaku Ketua Majelis Zikir, Majelis Sholawat, yang pada malam hari ini kita peringati 4 tahun berdirinya, haul keempat. Jadi alhamdulillah, terima kasih kami sampaikan kepada seluruh hadirin, ibu-ibu, orang tua, santri dan para jemaah yang sempat hadir pada malam hari ini. Ini sebenarnya sudah larut malam, sudah 10:30. Saya tidak panjang ingin saya sampaikan, tapi pertama bahwa peringatan yang kita lakukan pada malam hari ini sebenarnya memang istilah yang dipakai masyarakat Bugis dan juga istilah yang dipakai orang Mandar itu sebenarnya hampir sama. Tidak menggunakan istilah maulid, tapi menggunakan istilah maulud. Itu beda. Makanya kalau kita mengatakan peringatan maulid, berarti itu peringatan terhadap waktu kelahiran Rasulullah. Makanya hanya bulannya Rabiul Awal. Tapi kalau peringatan maulud itu sepanjang tahun, karena yang diperingati adalah orangnya, bukan waktunya. Jadi beda. Jadi kalau maulid itu waktu kelahirannya, kalau maulud itu orangnya. Makanya orang Bugis bilang memaulud. Orang Mandar juga mengatakan maulud, bukan maulid. Makanya setiap acara itu guru Profesor Dr. Rahim Arsyad kemarin di acara PCNU Sidrap, apa yang dia bilang, maulid itu dipasangkan apa saja cocok. Orang pindah rumah baru sekaligus maulid cocok. Orang adakan pernikahan dirangkaikan dengan maulid cocok. Jadi maulid ini bisa masuk ke semua kegiatan yang baik. Tapi saya ingin sampaikan begini Pak Bu. Peringatan yang kita laksanakan pada malam hari ini pas sekali. Saya juga ketika dihubungi dan penentuan pelaksanaannya ini tidak pernah menyangka ini bersamaan dengan malam 1 Rajab. Jadi ini malam istimewa Pak Bu. Disebutkan dalam hadis itu ada 5 malam. Malam 1 Rajab, malam Nisfus Sya'ban, malam Jumat, malam 10 Zulhijjah, dan malam 1 Syawal. Itu ada lobetin. Iya. Iya. Jadi malam 1 Rajab, malam Jumat, malam 10 Zulhijjah, malam 1 Syawal itu adalah malam yang istimewa.
Kenapa? Karena malam itu dibuka pintu langit. Jadi malam ini adalah malam di mana pintu langit itu terbuka dan siapa yang bermunajat itu pasti tembus ke aras. Dan itu tidak akan tertutup hingga masuk waktu subuh. Makanya salah satu guru di Kalimantan sangat masyhur yang dekat ini akan diadakan haul itu Ki Haji Muhammad Sain Abdul Ghani, guru sekumpul Martapura. Itu berwasiat sama Andre Gurutta Ki Haji Abdul Rahman Ambo Dale bahwa siapa yang tidak tidur pada 5 malam itu hanya beribadah kepada Allah untuk mencari keridhaan, kalau dia meninggal itu jasadnya pasti hilang. Itu ketika sudah dimasukkan ke dalam lahat itu tidak akan terhimpit oleh tanah. Dan itu dialami oleh Gurutta Ki Haji Abdul Rahman Ambo Dale ketika dia dimasukkan ke dalam lahat. Karena yang memasukkan itu Ki Haji Fathuddin Sukara, guru kami. Dan mengatakan Gurutta itu hilang karena saya buka kain kafannya itu hanya kafas yang ada di dalam. Jadi malam yang 5 itu salah satunya adalah malam ini. Itu malam 1 Rajab. Makanya saya meminta kepada seluruh jamaah bagi yang mampu begadang sampai subuh, tapi itu tidak mudah. Makanya Ki Haji Muhammad Sain Abdul Ghani mengatakan kalau tidak mampu begadang sampai subuh paling tidak berusahalah untuk tidak tidur cepat. Nah, ini malam ini pas sekali kita sudah sampai 10:30 belum tidur. Ini panitia ini luar karena menggunakan. Sebenarnya mestinya saya malam ini di pondok bersama dengan santri melaksanakan istighosah kubra. Itu saya kira malam Senin, ternyata kenanya malam Ahad. Ini jadi mudah-mudahan segala hajat kita pada malam hari ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum saya lanjut, tadi mau melakukan musalla. Sebenarnya 4 ibadah musalla itu tidak usah besar. Yang penting jangan sandarkan keyakinan itu kepada manusia, tapi sandarkan keyakinan kepada yang mengatur rezeki. Nanti dia mengatur, dia mau letakkan di mana dan datangkan dari mana. Jangan bersandar ke manusia. Nanti manusianya yang diatur oleh Allah. Makanya kalau Pak Kiai ini mengatakan membangun tanpa ada uang tapi tidak banyak, insya Allah itu karena sandarannya bukan ke manusia. Kita mesti bersandar ke Allah dulu. Tawakalnya perbaiki, kemudian memulai sesuatu. Saya sering pakai istilah, pemain judi saja masih dikasih rezeki, apalagi kalau kita ngurus agama. Itu aja kunci. Jadi orang yang melakukan saja hal yang tidak baik masih dikasih rezeki, apalagi kita yang sudah mengurus yang baik. Insya Allah itu harus keyakinan. Jangan pernah berharap bahwa ada dari sini nanti Allah sendiri yang mengaturkan untuk kita. Makanya jangan sandarkan rezekimu kepada orang, tapi sandarkan kepada Allah supaya kau nanti insya Allah tidak akan pernah kecewa. Karena kalau kadang kita sandarkan ke manusia, kadang kecewa. Itu yang saya wasiatkan. Saya juga memulai pondok pesantren Pak Kiai seperti itu. Itu kalau sudah dihitung hampir mungkin sudah dana yang kami pakai hampir 3 miliar. Tapi tidak ada yang saya mulai dari bantuan pemerintah tidak pernah ambil. Jadi hanya betul-betul tawakal. Kadang-kala saya memulai sesuatu itu kadang istri bilang, dari mana minanti ini? Saya bilang biarkan dia jalan. Dan ternyata seperti itu Pak. Ya, kita bilang bangun sekian lokal, tidak tahu dari mana uangnya, ada saja. Itu yang penting memulai dan tawakal, itu pokok. Kalau ada pembangunan mentok tidak bisa jalan, periksa di dalam, ada masalah di situ. Itu kuncinya. Itu kalau agama diurus begitu Pak. Kemudian Rasulullah sebenarnya 2 versi. Ada yang mengatakan beliau lahir itu tanggal 9 Rabiul Awal. Ada yang mengatakan beliau lahir tanggal 12 Rabiul Awal.
Tapi kenapa ulama lebih cenderung menggunakan tanggal 12? Karena tanggal 12 itu sebenarnya berkaitan dengan hitungan hikmah. Masuk dalam hitungan hikmah. Apa yang berkaitan dengan 12? Pertama, la ilaha illallah, itu hurufnya 12. Muhammadur Rasulullah itu juga 12. Kemudian 12 jam itu dalam satu hari. Dan 12 jam juga dalam satu malam. Kemudian dalam satu tahun itu 12 bulan. Jadi itu ada hitungan hikmahnya. Kalau ulama hikmah itu pasti menghitung ke situ. Itu bukan tasawuf, tapi hikmah. Kalau hikmah ini Pak, sebenarnya makanya disebut ilmu hikmah, karena ilmu yang lahir dari ilmu. Sering saya buka ilmu ini, kalau guru kita yang termasuk Kiai Haji Muhammad Tahir Imam-Lafi itu khatam betul dalam ilmu hikmah. Karena ulama-ulama thariqah itu pasti dimunculkan itu. Karena orang yang paham ilmu hikmah itu pasti dikasih ilmu kasyaf. Cuma saya itu tidak dapat ilmu hikmah, tapi diberitahu aja. Jadi jangan katakan saya dapat ilmu langsung, tidak. Saya dapat itu dari guru-guru kami. Ya, guru-guru kami yang sampaikan, makanya saya berani sampaikan. Jadi kalau hikmah itu larinya ke sini, itu penting. Kenapa? Karena ilmu ini mulai hilang. Kebanyakan orang membahas ilmu yang nampak. Kalau fikih Pak, banyak jian tahu. Baca buku sudah bisa dapat. Bahkan buka YouTube itu sudah bisa. Tapi kalau ilmu-ilmu hakikat, itu mesti memang kita berguru. Dan di Sulbar ini tidak kurang. Ulama kita begitu banyak. Bahkan orang sekelas Buya Ar-Rasy Hashim itu datang ke sini untuk mentalaki, mengambil zikir ke guru kita. Itu bukan berarti bahwa dia rendah, tidak. Tapi itu untuk menyempurnakan keilmuan mereka. Dan ulama itu tidak berani mengambil sesuatu di YouTube. Kecuali dia harus mentalaki langsung. Itu karena sanadnya harus diambil langsung. Ini makanya anak-anak kita dilatih. Jangan hanya belajar yang lahiriah, tapi mesti juga belajar hakikat. Saya kemarin sempat menangis ketika melihat di Trans 7 itu. Mengkebiri bagaimana ulama ini, pesantren ini mulai disalahkan dengan mencium tangan. Saya bilang itu mereka tidak paham. Kita mencium tangan guru itu sebenarnya hakikatnya bukan tangan yang kita cium. Tapi tangan guru kita itu pernah ketemu dengan tangan gurunya. Dan tangan gurunya itu juga pernah ketemu dengan tangan gurunya. Dan tangan gurunya itu pernah ketemu dengan tangan gurunya. Dan tangan guru itulah yang sampai bersambung ketemu dengan Rasulullah. Jadi hakikatnya tangan guru kita yang kita cium itu sebenarnya hakikat keberkahan. Tangan guru itu pernah tersambung sampai kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Termasuk sebenarnya majelis zikir ini, majelis salawat ini, mesti mengambil sanad. Tidak boleh kita hanya baca, tidak. Mesti menghadirkan ulama-ulama yang memang punya sanad salawat. Itu kita minta untuk ditalaki itu. Sama dengan imam, sering saya sampaikan, imam itu mestinya mentalaki usus suratul Fatihah. Tidak usah surah yang lain kalau tidak bisa. Datang ke orang yang punya sanad hafalan, talaki ke situ. Karena hafalan itu nyambung sampai baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah yang disebut dengan sanad. Itu sangat penting dalam agama. Itu sebenarnya, saya pakai bahasa Indonesia Pak ya, karena mungkin banyak tidak tahu bahasa Bugis ya. Iya. Tapi itu tuh bahasa Ugi. Ini kan masyarakat Pantai di sini. Oh, iya. Pantai Mandar. Lebih dekat ke Bugis. Jadi ini penting dulu saya sampaikan bahwa anak-anak kita itu kenapa kita suruh mencium tangan guru. Apalagi kalau di sini kan yang ngaji langsung ke guru Ta'imalafeo itu masih ada. Yang ketemu langsung itu kan beliau. Kemudian ilmunya sampai ke Mekah. Di Mekah itu sampai ke baginda Rasulullah. Itulah barakah yang tidak pernah terputus seperti mata rantai.
Sama ketika kita ngaji melihat wajahnya ulama kita, guru kita. Kenapa? Karena mata yang kita pandang itu pernah memandang mata gurunya. Dan mata gurunya itu pernah memandang mata gurunya. Sampai memandang matanya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah sanad yang tidak boleh hilang. Dan di Sulbar ini ya banyak. Jadi sebenarnya saya itu berat Pak Kiai, terus terang. Agak berat masuk kalau di Sulawesi Barat ini. Karena guru-guru kita mestinya kita ambil sanad di sini. Saya ini nggak banyak ilmu, cuma memang doanya aja guru tak. Kemudian mungkin karena banyak bertawassul. Ilmu kan begitu Pak. Makanya saya wasiatkan, guru kami pernah ajarkan 2 zikir jangan tinggalkan. Yang pertama ya jamilu, ya jamilu, ya jamilu itu 100 kali setiap malam. Jadi ketika bangun tengah malam baca itu 100. Kemudian yang kedua ya mubadi'u ya khaliq juga baca 100. Jadi itu 2 zikir jangan tinggalkan. Ya jamilu, ya jamilu, ya jamilu supaya diringankan semua memahami ilmu. Ketika ada sesuatu itu kita cepat tahu. Kemudian ya mubadi'u ya khaliq itu supaya bisa dikasih ilmu laduni. Itu juga untuk dikuatkan daya ingat. Iya, makanya anak-anak santri yang menghafal ini amalkan zikir itu. Iya. Jadi ada 2. Yang pertama ya jamilu, ya jamilu, ya jamilu supaya dibukakan pintu-pintu ilmu. Kalau tidak bisa pakai itu, baca itu kalau mau tenggelam matahari. Sekitar 7 menit sebelum sholat maghrib tiba. Baca itu. Yang pertama wal-lail, yang kedua wasyams. Kemudian yang ketiga Qul a'udzu birabbil falaq dan Qul a'udzu birabbin nas. 4 surah ini jangan tinggalkan kalau mau maghrib. Insya Allah. Itu bukan hanya ilmu, tapi diberikan rezeki seperti air hujan. Itu tidak akan terputus. Ini sebenarnya mesti diamalkan. Saya di pondok itu Pak Bu. Itu yang kami anukan. Kami mendirikan pondok itu dengan modal hanya itu. Saya itu punya modal wirid hanya 4. Kalau malam itu tadi. Kemudian salawat Jibril. Saya dapat ini dari beberapa pondok pesantren di Jawa. Ketika minta sama kiainya. Amalan apa yang saya harus lakukan? Dia bilang salawat Jibril. Tapi cara mengamalkan itu beda. Baca salawat Jibril 1000 dalam 1 hari. Sehari semalam baca 1000. Tapi jangan pakai berdoa. Dibaca saja 1000. Sallallahu ala Muhammad. Dibaca saja 1000. Nanti malam Jumat. Itu khusus malam Jumat. Sholat sunnah hajat 2 rakaat. Baru baca 1000 kali. Baru berdoa. Jadi dikumpul ini sholawat. Jadi 1 pekan. Nanti malam Jumat baru dipakai berdoa. Kalau ada hajat besar. Lakukan itu. Insya Allah. Saya buktikan di pondok Pak Bu betul-betul luar biasa. Itu sampai ada tanah. Saya pusing bagaimana bisa dapat ini. Minta beli tidak mau dijual. Minta diwakafkan tidak mau. Saya bilang mau dibacakan sholawat Jibril ini. 2,5 bulan saya bacakan sholawat Jibril. Orang kasih itu cuma-cuma. Jadi langsung dia wakafkan ke pondok. Saya bilang ini barakahnya mungkin. Jadi ini saya wasiatkan. Modal kita itu. Apalagi ini majelis sholawat dan majelis zikir. Wah itu mesti itu. Iya, jadi lakukan aja itu. Sholawat Jibril 1000. Punya amalan khusus. Iya. Kemudian orang sini saya kasih tahu. Kita bersyukur Pak Bu. Ada majelis sini. Karena itu ada hadis qudsi. Inni ahammu bi azabi falamma ra'aital umural masajid wa julasa'il Qur'an wa wildanil Islam. Allah ingin menurunkan bala, itu hadis qudsi. Allah ingin menurunkan bala di suatu tempat. Tapi Allah menarik bala itu karena ada 3. Yang pertama adalah falamma ra'aital umural masajid. Masih ada orang yang memakmurkan masjid. Selama masjid tidak kosong, insya Allah bala itu tidak akan turun. Yang ketiga, wa wildanil Islam. Anak kecil yang belum paham agama, anak kecil yang belum balik, itu beribadah. Anak-anak kita yang belum balik itu belajar ngaji, belajar zikir, itu yang menyebabkan bala tidak akan turun. Kemudian wajulasail Quran.
orang yang masih duduk membaca Al-Quran. Ini penting. Makanya sebenarnya majelis zikir dan majelis sholawat itu mesti ada pembacaan juga ayat di dalamnya. Paling tidak kalau bukan suratul Waqiah, suratul Mulk atau surah Yasin. Makanya kalau malam Jumat ada Yasinan, itu sebenarnya menolak bala itu. Selama masih ada itu insya Allah tidak ada. Karena tempat kita ini bisa terancam, Pak. Kalau tsunami naik kita habis. Atau gunung yang runtuh habis kita. Makanya kiri kanan depan belakang itu bisa musibah. Tapi ketika kita mengamalkan tolak bala, insya Allah. Apalagi kalau ada Jumat berkah, ada sedekah subuh. Ini kadang-kadang orang mengatakan itu kenapa sedekah subuh, kenapa bukan sedekah duha, kenapa sudah bukan sedekah duhur. Sebenarnya kita inginkan itu ketika malaikat bertemu. Nah subuh itu malaikat penjaga malam dan malaikat penjaga siang itu ketemu di subuh hari. Makanya setiap ibadah yang dilakukan pasti lipat ganda doanya. Nah yang kita butuhkan itu Pak sebenarnya malaikat. Kalau malaikat banyak hadir, insya Allah itu kan kuncinya. Cuma kadang-kala kita menganggap bahwa malaikat ini kita tidak rasakan kehadirannya. Saya itu ketika ngaji thariqah itu sempat biasa menyalahkan setan. Ketika baca Quran kenapa cepat tidur? Ini setan lagi nih. Dengarkan khutbah kemudian cepat tidur bilang setan lagi nih. Ternyata itu bukan setan kalau menurut mursyid kami. Malaikat itu membuat kamu cepat tidur. Karena itu resonansi kalbu. Makanya ketika malaikat datang, itu pasti kita mudah ngantuk. Makanya disebut huwallazi anzalas sakinah. Orang yang diberikan ketenangan kalbu itu mudah sekali tidur itu. Dan itu karena hawa malaikat. Makanya kapan kita mudah tidur? Pertama ketika membaca Al-Quran. Kadang baru 3 lembar sudah ngantuk. Padahal setan itu sudah jauh. Dan bersab-sab malaikat itu bagi orang yang membaca Al-Quran itu dikelilingi. Yang kedua ketika orang berzikir. Kadang-kala kalau kita pegang tasbih, diputar-putar tiba-tiba jatuh. Itu karena ngantuk. Sebenarnya itu bukan setan. Itu karena hawa malaikat. Yang ketiga kapan? Ketika subuh hari. Karena ketemu malaikat penjaga malam dan penjaga siang. Sehingga kita mudah tidur. Kemudian yang keempat, kapan? Ketika khutbah Jumat. Itu ketika khatib sudah naik di atas mimbar, seluruh malaikat rahmat yang ada di luar itu masuk ke dalam masjid itu bersaf-saf. Makanya kita susah sekali menahan ngantuk itu. Karena itu malaikat itu pada kumpul. Kemudian kapan lagi kita mudah tidur? Itu ketika Ramadan. Makanya ulama dulu mengatakan begini. Kalau mau mendeteksi Lailatul Qadar gampang. Kalau baru maghrib kau sudah tidak bisa tahan ngantuk. Itu tanda malam Lailatul Qadar itu. Karena malaikat sudah turun. Jadi jangan salahkan setan Pak. Nanti setan itu protes. Saya sudah tidak ganggu. Kau masih salahkan saya. Ini malaikat ini Pak. Makanya dari situlah kenapa Nabi menyuruh kita. Itu sholat. Dan juga membaca Al-Quran di rumah. Supaya rumah itu mudah kita tempati tidur. Makanya Nabi kan mengatakan. La taj'al buyutakum maqabira kan. Itu perintahnya. Jangan kau jadikan rumahmu sebagai kuburan. Nawiru buyutakum bikiratil Quran wassalah. Kenapa? Supaya kita bisa tempati tidur. Itu rumah kan ada orang tidak bisa tidur di rumahnya. Di dalam kamar tidak bisa tidur. Nanti keluar di kursi tidur baru bisa tidur. Kadang bahkan keluar di ruang tamu tidur baru bisa tidur. Tapi kalau di dalam kamar itu tidak bisa. Kenapa? Karena jarang mereka gunakan untuk membaca Al-Quran dan sholat di dalam. Itu kenapa mihrab itu di dalam kamar pribadi. Karena itu kuncinya. Apalagi kita bikin rumah memang salah. Saya mengatakan salah karena di dalam kamar itu ada WC. Kan jadi masalah itu Pak. Kalau kita masuk WC kan baca Allahumma inni a'udzubika minal khubasi wal khaba'is. Jinnya kan lompat keluar. Kalau lompat keluar pasti ke kamar. Karena di kamar kan. Dan di situ aja bolak-balik. Dan itu yang tidak disadari. Ini kan kita anggap biasa. Makanya
tempat buang hajat yang paling bagus itu adalah di samping pintu masuk ke rumah. Ketika kita baca itu, jinnya keluar, langsung keluar dari rumah. Kan itu. Makanya tempatnya Nabi itu kan begitu. Tapi kita kan tidak. WC di dalam kamar mandi sudah di dalam kamar. Makanya banyak penyakit lain-lain. Kadang gangguan, kadang ketindisan. Karena memang jinnya di dalam. Kita masuk WC, baca doa, lompat dia keluar di kamar. Kita keluar lagi kamar, masuk lagi WC. Makanya bolak-balik aja di situ. Inilah yang kita tidak sadari Bapak sekalian. Iya. Makanya di ilmu hikmah itu membuat rumah itu Pak semua diukur. Saya pernah pelajari itu. Tapi saya mengatakan memang ilmu ini dari dulu sebenarnya ada. Termasuk sekarang Pak ada itu pakai. Itu pintu rumah yang lebar sebelah. Itu dalam ilmu hikmah pantangan betul. Itu tidak boleh. Orang dulu mengatakan pemali. Karena nanti di dalam penghuninya itu ada yang selingkuh. Karena ada itu pintu rumah lebar sekecil satu, lebar satu. Kan itu gara-gara model apa namanya minimalis ya. Iya, itu jangan. Pantangan betul itu dalam ilmu hikmah. Iya. Makanya itu bikin rumah itu kecil pintunya sebelah satu lebar. Jadi pintu dua gaya model itu tidak boleh kalau dalam hikmah. Karena nanti itu salah satunya akan selingkuh. Tapi jangan pulang bongkar pintu ya. Saya kasih tahu. Itu hikmah begitu Pak. Jadi ilmu hikmah ini bukan ilmu paten. Tapi dia ilmu yang 90% kebenarannya. Tapi bukan ilmu paten. Sama dengan begini. Ketika dalam rumpun keluarga anak pertama adalah perempuan. Kalau dalam ilmu hikmah itu nanti istri yang pertama meninggal. Itu kalau dalam rumpun keluarga, laki-laki anak pertama, berarti bapak yang pertama meninggal itu. Itu kalau dalam hikmah. Tapi itu tidak 100%, cuma 90 sekian persen benar itu. Itu bisa kita teliti itu. Makanya jangan bilang kalau anak pertama perempuan, wah merdeka saya nih. Berarti ibunya yang lebih dulu. Ini. Itu anunya Pak Bu. Iya. Kemudian kalau kita mau tahu, itu hikmah juga Pak. Kalau kita mau tahu, sifat anak pertama itu pasti mengambil sifat baik bapaknya dan mengambil sifat jelek ibunya. Kalau anak kedua, mengambil sifat jelek bapaknya dan mengambil sifat baik ibunya. Itu sifatnya anak. Makanya kalau anak pertama itu, kalau ibunya suka ngomel, nanti anak pertama itu suka ngomel. Jadi sifat jelek ibunya itu lari ke anak pertama, tapi sifat baik bapaknya ke situ. Nanti kebalikan, kalau anak kedua ya sifat jelek bapaknya ke situ, sifat baik ibunya ke situ. Makanya itu untuk mengetahui. Nanti diputar itu ke belakang. Itu ulama dulu sudah tahu dan itu disebut hikmah. Ya. Dan ilmu ini sejak dulu ada. Orang Bugis itu kalau bikin rumah itu dia pakai. Sampai jendela itu dia ukur pakai mata. Dia tarik benang itu sampai ke telinganya baru dia kasih kembali. Baru dia tarik. Suruh orang bikin jendela dengan lebar ukuran itu. Supaya ketika ada pencuri baru sentuh jendelanya, itu matanya sudah bergerak. Dia bisa tahu bahwa ada pencuri di situ. Itu ilmunya orang dulu. Dan itu hikmah. Tapi tidak usah saya buka semua pakai itu bahaya. Kemudian, ini kita sebenarnya Rasulullah yang kita peringati kelahirannya. Kehadirannya, saya sering mengatakan begini Pak Bu. Nabi itu kan sebenarnya dua. Pertama adalah Nurul Muhammad. Itu yang pertama diciptakan. Sebelum Adam itu dicipta, nurnya Muhammad itu sudah ada. Makanya ayat itu menyebutkan qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin. Telah datang dari Tuhanmu cahaya baru wa kitabun mubin dan kitab yang menerangkan. Jadi ayat tentang Nurul Muhammad bagi ulama tariqah itu tadi. Qad ja'akum minallahi, telah datang dari Tuhanmu nurun cahaya wa kitabun mubin dan kitab yang menerangkan. Al-Quran, Taurat, Injil, Zabur itu belakangan. Yang hadir pertama itu adalah Nurul Muhammad. Makanya disebut likulli syai'in min nurin Muhammad. Segala sesuatu itu diciptakan dari nurnya Muhammad.
Makanya Adam itu, makanya kalau orang mengatakan Rasulullah adalah nabi dan rasul di alam hakikat, dia yang pertama. Orang Bugis bilang pamulang ngiri hakiki pacapura ngiri lahiran. Artinya nabi pertama di alam hakikat itulah Nurul Muhammad. Sedangkan dia terakhir di alam lahiriah karena dia khatamul anbiya wal mursalin. Bagaimana cara memahami? Ternyata ulama kita dari dulu itu mengkaji. Saya sering bahas itu Pak, bahwa Muhammad, Ahmad itu semua ada makna. Jadi Ahmad itu kan 4 hurufnya alif, ha, mim, dal. Kita ini diciptakan dari 4 unsur. Api, angin, air, tanah. Api itu kan berdiri. Angin itu ruku. Kemudian tanah itu sujud. Air itu duduk. Makanya alif, ha, mim, dal. Alif berdiri, ha ruku, mim sujud, dal duduk. Jadi sebenarnya unsur penciptaan kita ini dengan 4 unsur itu sudah masuk dari ke Ahmad. Siapa itu Ahmad? Dia adalah Nurul Muhammad. Cuma memang badan kita, kepala huruf mim, dada huruf ha, pinggul huruf mim, kaki huruf dal. Tulisannya Muhammad. Makanya ulama mengatakan ketika engkau sholat berarti kau sudah menyatukan antara Ahmad dengan Muhammad. Itulah hakikat. Jadi sholat itu Ahmad. Sedangkan badan kita adalah Muhammad. Itu. Kalau 4 unsur tadi ini kan tanah, api, air, angin. Ya juga dari Ahmad. Makanya tanah ini, api, air, angin. Semua dari Nurul Muhammad. Tubuh kita juga dari Nurul Muhammad. Itu kuncinya. Makanya kalau ulama dulu memahami seperti itu. Simple. Jadi dia hitung-hitung itu begini. Kenapa sampai 4 semua kan? Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali 4. Mazhab juga Syafi'i, Maliki, Hanafi, Ahmad bin Hanbal juga 4. Itu semua. Itu. Makanya sama dengan angka 7. Saya itu Pak Bu, orang Bugis itu pakai. Kalau ada uangnya hurufnya 77 itu double 3. Langsung dia simpang itu. Dia lipat itu baru bilang, wah ini Indo dinanya. Ya dia kan yakin kalau selama ada uangnya itu tidak akan habis. Ya memang betul. Kan gitu. Iya. Tapi itu kan angka 7 memang pilihan. Kenapa tawaf 7 putaran, sa'i 7 putaran. Kemudian suratul Fatihah 7 ayat. Kemudian 17 rakaat sholat di dalamnya ada angka 7. Langit 7 lapis, tanah 7 susun. Kemudian kenapa orang di akikah itu 7 hari kelahiran. Kalau tidak sempat tambah 7 hari. Kalau tidak sempat tambah 7 hari berikutnya. Kemudian kenapa disuruh sholat mulai 7 tahun. Kenapa bukan 5 tahun. Itu karena angka 7 itu ada memang ukurannya Pak. Itu kalau hitung-hitungan. Iya. Jadi ulama kita dari dulu sudah mengaitkan. Saya bilang kalau kita bicara hakikat maulid. Sebenarnya itu diri kita. Muhammad itu tidak terlepas. Makanya tadi sholawat ketika mahalul qiyam. Kita baca itu sallallahu ala Muhammad. Bukan Allahumma sholli. Kalau Allahumma sholli itu fi'il mudhari'. Kalau sallallahu ala Muhammad itu fi'il madhi. Kenapa dia fi'il madhi? Bentuk lampau. Karena sebelum jasadnya Nabi diciptakan itu sudah disolawati. Dan sholawat sebelum ada jasad itulah yang bentuk fi'il madhi. Makanya disebut sallallahu ala Muhammad. Kalau Allahumma sholli itu ketika Nabi utuh dengan jasadnya. Tapi ketika nurnya makanya disebut salawat Jibril. Karena malaikat Jibril bersalawat kepada Nabi. Dan salawatnya itu dilakukan sebelum jasadnya Nabi diciptakan. Itu masih ke nurnya. Dan para Nabi itu bersalawat. Bahkan kita tahu Nabi Adam di dalam surga. Itu bersalawat untuk maharnya kepada Siti Hawa. 11 kali. Yang kemudian nanti ulama mengatakan apa salawat itu. Ada mengatakan itu salawat Jibril. Dia mengatakan bukan. Ada salawat khusus yang dibaca Nabi Adam. Itu yang disebut dengan salawat nikah batin. Oh itu saya tidak bahas itu. Bahaya kalau ada kalolo yang tahu. Ini anak muda ini. Itu. Jadi ulama kita dari dulu pakai itu. Dan saya itu Pak tidak berani ceramah bilang. Menurut saya begini tidak. Saya selalu masih berlandaskan ke pendapat para ulama kita. Kenapa? Itu lebih aman.
Nanti kalau saya ditanya, langsung saya bilang, ini yang bilang. Kan gitu. Jadi Bapak Ibu, kalau nanti ada amalan yang kita lakukan dari saya yang saya ceramahkan, langsung tanya, siapa yang bilang? Bilang Ustaz Yusuf. Nanti malaikat kalau bermasalah, tanya Ustaz Yusuf. Malaikat datang sama saya, kau bilang begini. Saya bilang, iya, karena dia yang bilang. Imam Syafi'i bilang, guru tayi malapio bilang. Dia bilang, tanya dia. Sudah selesai urusan. Makanya kita tinggal menunggu. Kau pergi tanya di situ. Saya duduk aja di sini menunggu. Selesai bagaimana? Tapi kalau bilang, menurut saya, oh ditahan betul itu. Tunggu di situ. Kau mau ditanya dulu. Itu makanya penceramah yang paling selamat itu yang selalu menyandarkan diri ke ulama. Iya. Sekarang kan banyak muncul itu. Yang mengatakan, dia baca sendiri hadisnya, dia tafsirkan sendiri, dia pahami sendiri, dia ceramahkan sendiri. Nanti itu belok-belok itu jadi masalah. Karena agama ini kan mesti ada pewarisnya kan, Nabi. Dan pewaris itu adalah ulama. Dan itu kalau menurut pemikiran kita berarti bukan agama itu. Itu menurut kita. Oh ini jadi masalah. Makanya saya tuh tidak berani cara mengatakan menurut saya tidak. Jadi saya selalu pakai pendapat ulama guru-guru mulia kita. Itu lebih aman. Sama ji Pak yang mewakili Pak Bupati, sama ji Pak Camat. Kalau memberikan sambutan, nah sambutannya Pak Bupati yang dibacakan selamat. Nanti kalau bermasalah, bila saja Pak Camat, tanya Pak Bupati. Ini sambutannya Pak Bupati yang saya baca. Tapi kalau dia yang ngomong sendiri, pasti dikasih tahu, pertanggungjawabkan sendiri. Kau yang ngomong. Nah inilah, beginilah kenapa guru-guru kita itu masih bersanad mengambil pendapat para ulama terdahulu. Itu kuncinya. Nah, makanya saya sampaikan tidak usah terlalu jauh mengambil sanad ilmu. Di Sulbar ini murid-muridnya Guru Taiman Lapio itu masih banyak. Ambil sanad ke situ. Tidak usah jauh. Kenapa saya suruh begitu Pak? Karena orang bisa masuk surga itu melalui syafaat ulama. Yang bisa masukkan surga orang, pertama rahmat Allah. Yang kedua syafaat baginda Rasulullah. Yang ketiga syafaat Al-Quran. Yang keempat syafaat anak perempuan. Yang kelima syafaat ulama. Makanya kami yang di NU selalu bertawassul ke Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Karena itu guru kami. Itu pendiri Nahdlatul Ulama. Jadi di situ dia wali Allah. Gampang. Nanti kalau dia masuk surga kan. Makanya Kiai Said Akil itu Pak Kiai. Dia bilang yang penting ada kalender NU di rumahmu. Itu insya Allah kau sudah bisa ikut surga. Masuk surga bersama Kiai Hasyim Asy'ari. Saya dulu tuh tidak terima. Ketika ngaji-ngaji dapat juga dalilnya. Bahwa ketika engkau menempel kalender NU pasti kau beli. Dan uang yang kau belikan itu pasti jadi sumbangan ke NU. Dan di NU itu ketika mau menyumbang, kau kena perkataannya Imam Hasyim Asy'ari. Siapa yang mengurusi NU, maka dia adalah santriku. Jadi dia tidak mengatakan siapa yang menjadi pengurus NU. Tapi siapa yang mengurusi. Dan orang yang bersumbang bersedekah untuk itu, insya Allah itu bersedekah untuk mengurusi. Saya bilang ketemu juga memang. Ini kuncinya Pak. Makanya kita yang hadir di sini, jadilah donatur untuk majelis ini Pak. Biar 10.000 satu bulan. Nanti kalau ditanya apa yang kau lakukan untuk pesantren tahfiz di situ, dari kemudian kita tidak ada pertanggungjawaban. Tapi kalau ada 10.000 per bulan, insya Allah ada pertanggungjawaban. Kasih tahu malaikat, ada kesumbanganku 10.000 satu bulan ke situ. Itu lebih aman. Kenapa? Sudah ada pertanggungjawaban kita. Dan itu tolak bala. Nah, makanya Nabi itu selalu memerintahkan as-sadaqatu tadfa'ul bala. Da'u mardakum bisedekah. Obati penyakitmu dengan sedekah. Sedekah itu menolak bala. Tapi tidak semua sedekah itu yang kita lakukan itu bisa menolak menyembuhkan penyakit. Memang tingkatan sedekah itu ada 4. Pertama sedekah yang tidak ada sama sekali nilainya, bahkan bisa berdosa. Yang mana sedekah yang diserahkan kemudian kita ngomel. Iya. Jadi kalau ada orang bersedekah kemudian marah-marah, nah marah itu yang menerima uang, saya dikasih sedekah, itu bisa dosa. Karena fungsi sedekah itu Pak cuma 2. Yang pertama menyambung silaturahmi, yang kedua menggembirakan orang. Itu fungsinya sedekah 2. Jadi menyambung silaturahmi dan menggembirakan orang. Nah kalau dikasih orang baru dimarahi, terputus silaturahmi, tidak gembira Tommy. Makanya tidak ada gunanya. Sedekah tingkatan kedua sedekah riya.
itu ada pahalanya, tapi bukan pahala sedekah. Pahala menggembirakan orang. Itu doanya Nabi. Berikan pahala kepada umatku yang menggembirakan umatku. Makanya kenapa aturan sedekah itu lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Karena supaya jangan kau berikan kecuali itu baik. Supaya dia senang. Karena kalau kau riya masih bisa dapat pahala. Tapi bukan pahala sedekah. Cuma pahala menggembirakan orang. Nah, kenapa tersenyum ke orang itu sedekah? Karena termasuk menggembirakan. Ya, itu sedekah yang paling gampang, Ustaz. Bibir bawa saja ditarik ke bawah begini sudah dapat pahala. Itu pahala senyum. Itu kuncinya. Kemudian tingkatan di atasnya sedekah rahasia. Rahasia itu ada 3. Yang pertama tidak diketahui jumlahnya ketika bersedekah. Lewat celengan, tutup mata, ambil uang di saku, uang berapa saja, kasih masuk ke celengan. Jangan lihat uang berapa. Uang 100, uang 50 dikumpul saja di situ. Kadang-kala kita tarik, dilihat uang 100 didorong lagi masuk. Pilih yang paling kecil. Oh, itu jadi masalah itu. Yang kedua, ini agak berat. Kalau ada orang minta sedekah, kita tidak kasih. Tapi kita suruh dia datang mengambil. Kalau ada orang minta sedekah, kasih tahu, oh ya di laci pergi mengambil, ada di laci situ. Atau dikasih tas, nanti dia ambil sendiri berapa dia mau ambil. Ini, itu agak berat. Karena kita langsung berpikir, kalau nah habis ini mati. Karena langsung itu. Hancur bandar. Tapi ulama kita mengatakan, selama kau mengatakan, iya kalau dia habisi, berarti kau belum ikhlas bersedekah. Dan kau masih menilai sesuatu. Makanya nanti karena hadis qudsi, siapa hamba aku memberikan kepada aku dia tidak menghitungnya, maka aku pun akan membalasnya dengan tidak menghitungnya pula. Itu janji Allah. Tapi berat itu Pak. Berat itu. Istri saja kadang disuruh ambil lebih nabil daripada apalagi kalau orang lain. Oh itu. Tapi itulah kalau ulama paham itu luar biasa. Di atasnya masih ada 1. Itu masih ada. Tingkatan yang paling tinggi dalam sedekah itu disebutkan oleh Rasulullah. Nanti ada umatku di hari kemudian. Dia tidak ke mahsyar. Dan tidak melewati titian siratal mustaqim. Dan tidak ditimbang amalnya. Karena baru berjalan menuju ke mahsyar. Allah suruh malaikat menjemputnya. Kemudian dibawa ke ila rafiqil a'la. Dari rafiqil a'la dimasukkan ke dalam surga. Makanya ulama tarekat dulu bilang. Kalau kau mau tidak lewat titian siratal mustaqim. Ada jalurnya. Istilahnya orang Bugis ya komelo kolete lete ko ya kocia kolete kalalana. Nah, kalau tidak mau lewat di timbangan, tidak mau lewat, tidak mau kumpul di mahsyar, ada. Karena itu hadis. Nabi mengatakan baru digiring orang berjalan ke mahsyar, datanglah malaikat karena perintah Allah menjemputnya, dibawa ke ila rafiqil a'la. Dari rafiqil a'la dibawa ke dalam surga. Jadi ada 4 tempat dia tidak datangi. Mizanullah, timbangan tidak. Titian siratal mustaqim tidak juga. Kemudian dia juga tidak ke mahsyar. Dia tidak kepada mahsyar. Karena baru berjalan ke sana kata Nabi sudah dijemput. Sampai dalam hadis itu disebutkan. Orang bingung. Kemana si Anu? Nah tadi kita jalan sama-sama. Nabi bilang tidak tahu. Kemudian datang malaikat. Jangan kau mencarinya. Dia dibawa ke ila rafiqil a'la. Siapa itu kata Nabi? Orang yang bersedekah. Yang tidak tahu siapa yang disedekahi. Dan yang disedekahi pun tidak tahu siapa yang mensedekahi. Yang memberi tidak tahu dan yang menerima tidak tahu. Oh itu agak berat itu Pak. Kalau kita kadang kumpul anak yatim baru dikasih amplop. Itu masih di blender itu. Belum selamat itu. Iya. Apalagi kalau di shooting. Oh itu jadi masalah. Iya. Makanya kalau mau selamat pakai itu. Guru kita mengajarkan begini. Karena metodenya. Dulu kan susah. Di zaman Nabi itu tengah malam sudah sholat tahajud dia ambil uang baru pergi di pinggir jalan berdiri tunggu orang lewat disalami kalau dia jawab salam langsung dikasih tidak ditanyakan siapa namanya tidak dilihat mukanya itu di masa Nabi. Sekarang paling gampang telepon Pak Kiai telepon Pak Ustaz adakah anak yatim atau fakir miskin di situ di pondok tak menghafal Ustaz kalau ada berapa pembayarannya 1 bulan. Kalau dia mengatakan 400.000 atau 300.000 atau 500.000, kasih tahu saya mau tanggung anak 1 di situ setiap bulan, 1 orang.
Tapi tidak usah kasih tahu saya namanya, tidak usah kasih lihat saya. Tidak usah juga tahu siapa saya. Minta saja nomor rekeningnya. Jangan datang ke pondok. Transferkan saja ke rekening pondok. Nanti dia yang masukkan ke situ. Nanti anak ini menghafal tidak pernah tahu siapa yang membantunya. Makanya anak ini ketika selesai hafalannya, kemudian keluar dari pondok, kita ketemu di luar. Tidak pernah tahu bahwa kita yang pernah membantunya. Anak ini pun tidak tahu bahwa ini pernah membantu saya ketika saya mondok di pondok. Beda kalau kita tahu, Pak. Kita bantu, kita kasih langsung dilihat mukanya. Nanti kalau ketemu di luar, wah sudah hebat nih anak itu gara-gara saya. Itu langsung muncul itu. Saya dulu yang bantu itu waktunya sekolah. Apalagi kalau anak itu tidak memperhatikan kita, langsung dia bilang, wah anak durhaka. Nah, tidak berdiri itu kalau bukan saya. Wah itu jadi masalah. Tapi kalau ada sesuatu kita tidak tahu siapa yang kita kasih dan yang kita kasih tidak tahu, itulah kata Nabi, rahasia bagi yang memberi dan yang menerima juga dirahasiakan. Itulah orang yang tidak berkumpul di mahsyar. Kalau mau pakai jalan pintas itu, Pak. Dan yang kedua fungsinya apa? Ketika sakit ya, dapat tadi da'u mardakum bisadaqah. Ketika ada penyakitmu, dokter sudah angkat tangan, sholat sunnah hajat, baru berdoa. Minta, ada amalanku seperti ini ya Rob, hanya engkau dengan aku yang mengetahuinya. Aku mohon berikan keberkahan amalan ini, supaya bisa sembuh dari penyakitku. Itu namanya bertawassul dengan amal soleh. Itu jarang, Pak. Dokter sebenarnya tidak ada yang hebat, Pak. Yang hebat itu dokter hewan. Kalau dokter manusia tidak hebat. Karena kalau kita ke dokter itu masih ditanya, sakit apa, Pak? Apa tak yang sakit? Karena gitu. Mestinya kalau dokter hebat tidak usah tanya. Ya kan? Yang hebat itu dokter hewan. Karena tidak pernah tanya sapi bilang apa sakit. Itu. Makanya dokter hewan itu yang hebat. Kalau dokter manusia tidak hebat itu. Karena masih bertanya. Iya. Itu. Tapi saya juga mengatakan bahwa dokter itu tidak ada menyembuhkan. Dokter itu hanya mengobati. Karena yang menyembuhkan itu Allah. Makanya jangan salah kaprah. Kalau datang ke dokter minta untuk diobati. Tapi kalau minta kesembuhan, minta dalam sholat. Makanya tidak ada dokter itu Pak menulis bilang menyembuhkan penyakit kanker, menyembuhkan asam urat. Tidak ada. Yang dia tulis itu mengobati penyakit kanker. Nah, iya. Kalau sudah ditarik matanya begini, disenter baru suruh membayar 500.000 dan tidak sembuh, jangan marah. Karena memang dia sudah obati. Tapi sembuhnya itu urusan Allah. Ini penting. Karena banyak orang salah kaprah. Datang ke dokter minta kesembuhan. Tidak, minta diobati. Ini kuncinya. Bu, ini ibu-ibu harus paham ini. Apalagi kalau sudah umurnya sudah tua, sakit-sakit, lututnya sakit, punggungnya, cari lagi obat penyakit lutut. Padahal ada itu obat penyakit lutut. Alam Nasrad. Kalau sholat sunat subuh, baca 2 surah ini. Rakaat pertama baca Alam Nasrah, rakaat kedua baca Alam Tara Kaifa. Insya Allah tidak kena penyakit tulang itu termasuk lutut dan punggung. Itu hikmahnya. Jadi saya wasiatkan ini ke jemaah. Apalagi yang sudah tua. Dan kalau kan bunyi-bunyi lututnya kalau kan. Itu obatnya itu. Obat penyakit. Tapi kalau kayak Pak Asisten ini mestinya baca Alam Nasrah dengan li'ila fi Quraisyin. Itu hadis. Ada di kitabnya Imam Ghazali. Siapa yang sholat sunat subuh membaca Alam Nasrah rakaat pertama, li'ila fi Quraisyin pada rakaat kedua, maka tidak ada musuhnya yang bisa mencelakainya. Kalau ada orang iri politik, iri apa, iri jabatan, insya Allah itu tidak kesampaian ke kita. Itu barakahnya 2 surah itu. Tapi di sholat sunat subuh, di Alam Nasrah dengan li'ila fi Quraisyin. Nah, kalau mau ambil obat sakit lutut, obat tulang, itu Alam Nasrah dengan Alam Tara Kaifa. Nah, itu. 2 surah itu berbeda, Pak, kalau diamalkan. Tapi di sholat sunat subuh ya. Kemudian, saya tadi mengatakan nur. Ini begitu mulianya Rasulullah. Dan kenapa Rasulullah itu, Pak, bisa memberi syafaat. Ini sudah tinggal 5 menit, 1 jam saya ceramah ini. Sudah hampir setengah 12. Kenapa Nabi itu bisa memberi syafaat? Karena satu-satunya Nabi yang dikasih otoritas ibadah itu Rasulullah.
Nabi Musa itu perintah Allah langsung perintah ke Musa. Langsung Musa ke umatnya. Kalau Nabi tidak. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil halki kullihim huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli khawlim minal ahwalil muqtahimi ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ila khudratin nabiyil mustafa sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa ila jami'il anbiya'i wal mursalin wasyuhada'i was-shalihin wal malaikatil muqarrabin wa kulluhum awliya Allah fis samai wa fil ardi wa kulluhum mu'assisina jami'atina halatina wa kulluhum masyayikhina wa masyayikhina وخصوصا أولياء الله في سهل المكان كنجوم شيخ لله لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم نور قلوبنا وقلوب جميع من حضر في مجلسنا هذا بنور المعرفة وعلم المكاشفة والبصيرة والإيمان والإسلام يا فتاح يا عليم افتح قلوبنا وقلوبهم فتوح العارفين ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين آمين آمين يا رب العالمين Hadratul muhtaramin wal muhtaramat ikhwanu fillah alhamdulillah rabbil alamin Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tuballighuna biha kullal maqsud ya jawadu ya ma'bud ya rahimu ya wadud bi rahmatika ya arhamar rahimin Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim assalatu wassalamu bi adadi ma fi ilmillah alaika wa ala alika ya sayyidi ya Rasulullah agisna sari'an bi istighfar yang saya hormati, saya ta'zimi Alina Gurota Kiai Haji Dr. Adnan Nota selaku Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat sekaligus Ketua Tanfiziyah Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Provinsi Sulawesi Barat beserta seluruh jamiah para pengurus lembaga dan badan otonom Nahdlatul Ulama yang sempat hadir. Di samping saya berarti ada Ketua Lesbumi yang kami muliakan, kita hormati bersama Bapak yang mewakili Bapak Bupati. Alhamdulillah, terima kasih Pak sudah bersilaturahmi dengan kami pada malam hari ini. Yang kami muliakan para alim,
para masyayikh, para azatis dan asatiza, terkhusus Bapak Camat dan Bapak Kepala Desa, dan juga terkhusus kepada Akhinal Fadil, sahabat kami selaku ketua majelis zikir, majelis sholawat yang pada malam hari ini kita peringati 4 tahun berdirinya, haul keempat. Jadi alhamdulillah, terima kasih kami sampaikan kepada seluruh hadirin, ibu-ibu, orang tua, santri dan para jemaah yang sempat hadir pada malam hari ini. Ini sebenarnya sudah larut malam, sudah 10:30. Saya tidak panjang ingin saya sampaikan, tapi pertama bahwa peringatan yang kita lakukan pada malam hari ini sebenarnya memang istilah yang dipakai masyarakat Bugis dan juga istilah yang dipakai orang Mandar itu sebenarnya hampir sama. Tidak menggunakan istilah maulid, tapi menggunakan istilah maulud. Itu beda. Makanya kalau kita mengatakan peringatan maulid, berarti itu peringatan terhadap waktu kelahiran Rasulullah. Makanya hanya bulannya Rabiul Awal. Tapi kalau peringatan maulud itu sepanjang tahun, karena yang diperingati adalah orangnya, bukan waktunya. Jadi beda. Jadi kalau maulid itu waktu kelahirannya, kalau maulud itu orangnya. Makanya orang Bugis bilang maulud. Orang Mandar juga mengatakan maulud, bukan maulid. Makanya setiap acara itu guru Profesor Dr. Rahim Arsyad kemarin di acara PCNU Sidrap, apa yang dia bilang, maulid itu dipasangkan apa saja cocok. Orang pindah rumah baru sekaligus maulid cocok. Orang adakan pernikahan dirangkaikan dengan maulid cocok. Jadi maulid ini bisa masuk ke semua kegiatan yang baik. Tapi saya ingin sampaikan begini Pak Bu. Peringatan yang kita laksanakan pada malam hari ini pas sekali. Saya juga ketika dihubungi dan penentuan pelaksanaannya ini tidak pernah menyangka ini bersamaan dengan malam 1 Rajab. Jadi ini malam istimewa Pak Bu. Disebutkan dalam hadis itu ada 5 malam. Malam 1 Rajab, malam Nisfus Sya'ban, malam Jumat, malam 10 Zulhijjah, dan malam 1 Syawal. Itu ada lobetin. Iya. Iya. Jadi malam 1 Rajab, malam Jumat, malam 10 Zulhijjah, malam 1 Syawal itu adalah malam yang istimewa. Kenapa? Karena malam itu dibuka pintu langit. Jadi malam ini adalah malam di mana pintu langit itu terbuka dan siapa yang bermunajat itu pasti tembus ke arsy. Dan itu tidak akan tertutup hingga masuk waktu subuh. Makanya salah satu guru di Kalimantan sangat masyhur yang dekat ini akan diadakan haul itu Ki Haji Muhammad Sain Abdul Ghani, guru sekumpul Martapura. Itu berwasiat sama Andre Guru Ki Abdul Rahman Ambodale bahwa siapa yang tidak tidur pada 5 malam itu hanya beribadah kepada Allah untuk mencari keridhaan, kalau dia meninggal itu jasadnya pasti hilang. Itu ketika sudah dimasukkan ke dalam lahat itu tidak akan terhimpit oleh tanah.
Dan itu dialami oleh guru Kiai Abdul Rahman Ambodale ketika dia dimasukkan ke dalam lahan. Karena yang memasukkan itu Kiai Haji Fathuddin Sukara, guru kami. Dan mengatakan guru itu hilang karena saya buka kain kafannya, itu hanya kafas yang ada di dalam. Jadi malam yang 5 itu salah satunya adalah malam ini. Itu malam 1 Rajab. Makanya saya meminta kepada seluruh jamaah, bagi yang mampu begadang sampai subuh, tapi itu tidak mudah. Makanya Kiai Haji Muhammad Sain Abdul Ghani mengatakan, kalau tidak mampu begadang sampai subuh, paling tidak berusahalah untuk tidak tidur cepat. Nah, ini malam ini pas sekali. Kita sudah sampai 10:30 belum tidur. Ini panitia ini luar biasa karena menggunakan. Sebenarnya mestinya saya malam ini di pondok bersama dengan santri melaksanakan istighosah kubra. Nanti itu saya lihat, saya kira malam Senin, ternyata kenanya malam Ahad. Ini jadi mudah-mudahan segala hajat kita pada malam hari ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum saya lanjut, tadi mau melakukan musola. Sebenarnya tempat ibadah musola itu tidak usah besar, yang penting dimulai. Iya, jangan sandarkan keyakinan itu kepada manusia, tapi sandarkan keyakinan kepada yang mengatur rezeki. Nanti dia mengatur, dia mau letakkan di mana dan datangkan dari mana. Jangan bersandar ke manusia. Nanti manusianya yang diatur oleh Allah. Makanya kalau Pak Kiai ini mengatakan membangun tanpa ada uang tapi tidak banyak, insya Allah itu karena sandarannya bukan ke manusia. Kita mesti bersandar ke Allah dulu. Tawakalnya perbaiki, kemudian memulai sesuatu. Saya sering pakai istilah, pemain judi saja masih dikasih rezeki, apalagi kalau kita ngurus agama. Itu aja kunci. Jadi orang yang melakukan saja hal yang tidak baik masih dikasih rezeki, apalagi kita yang sudah mengurus yang baik. Insya Allah itu harus keyakinan. Jangan pernah berharap bahwa ada dari sini nanti Allah sendiri yang mengaturkan untuk kita. Makanya jangan sandarkan rezekimu kepada orang, tapi sandarkan kepada Allah, supaya kau nanti insya Allah tidak akan pernah kecewa. Karena kalau kadang kita sandarkan ke manusia, kadang kecewa. Itu yang saya wasiatkan. Saya juga memulai pondok pesantren Pak Kiai seperti itu. Itu kalau sudah dihitung hampir mungkin sudah dana yang kami pakai hampir 3 miliar. Tapi tidak ada yang saya mulai dari bantuan pemerintah tidak pernah ambil. Jadi hanya betul-betul tawakal. Kadang-kala saya memulai sesuatu itu kadang istri bilang, dari mana nanti ini? Saya bilang biarkan dia jalan. Dan ternyata seperti itu Pak. Ya, kita bilang bangun sekian lokal, tidak tahu dari mana uangnya, ada saja. Itu yang penting memulai dan tawakal, itu pokok. Kalau ada pembangunan mentok tidak bisa jalan, periksa di dalam, ada masalah di situ. Itu kuncinya. Itu kalau agama diurus begitu Pak. Kemudian Rasulullah sebenarnya 2 versi. Ada yang mengatakan beliau lahir itu tanggal 9 Rabiul Awal. Ada yang mengatakan beliau lahir tanggal 12 Rabiul Awal. Tapi kenapa ulama lebih cenderung menggunakan tanggal 12? Karena tanggal 12 itu sebenarnya berkaitan dengan hitungan hikmah. Masuk dalam hitungan hikmah. Apa yang berkaitan dengan 12? Pertama, la ilaha illallah, itu hurufnya 12. Muhammadur Rasulullah, itu juga 12. Kemudian 12 jam itu dalam 1 hari. Dan 12 jam juga dalam 1 malam. Kemudian dalam 1 tahun itu 12 bulan. Jadi itu ada hitungan hikmahnya. Kalau ulama hikmah itu pasti menghitung ke situ. Itu bukan tasawuf, tapi hikmah. Kalau hikmah ini Pak, sebenarnya makanya disebut ilmu hikmah, karena ilmu yang lahir dari ilmu.
Sering saya buka ilmu ini kalau guru kita yang termasuk Kiai Haji Muhammad Tahir Imam Lafiq itu khatam betul dalam ilmu hikmah, karena ulama-ulama thariqah itu pasti dimunculkan itu. Karena orang yang paham ilmu hikmah itu pasti dikasih ilmu kasyaf. Cuma saya itu tidak dapat ilmu hikmah, tapi diberitahu aja. Jadi jangan katakan saya dapat ilmu langsung, tidak. Saya dapat itu dari guru-guru kami. Ya, guru-guru kami yang sampaikan, makanya saya berani sampaikan. Jadi kalau hikmah itu larinya ke sini, itu penting. Kenapa? Karena ilmu ini mulai hilang. Kebanyakan orang membahas ilmu yang nampak. Kalau fikih Pak banyak yang tahu. Baca buku sudah bisa dapat, bahkan buka YouTube itu sudah bisa. Tapi kalau ilmu-ilmu hakikat itu mesti memang kita berguru. Dan di Sulbar ini tidak kurang. Ulama kita begitu banyak. Bahkan orang sekelas Buya Ar-Rasy Hashim itu datang ke sini untuk mentalaki, mengambil zikir ke guru kita. Itu bukan berarti bahwa dia rendah, tidak. Tapi itu untuk menyempurnakan keilmuan mereka. Dan ulama itu tidak berani mengambil sesuatu di YouTube, kecuali dia harus mentalaki langsung. Itu karena sanadnya harus diambil langsung. Ini makanya anak-anak kita dilatih. Jangan hanya belajar yang lahiriah, tapi mesti juga belajar hakikat. Saya kemarin sempat menangis ketika melihat di Trans 7 itu. Mengkebiri bagaimana ulama ini, pesantren ini mulai disalahkan dengan mencium tangan. Saya bilang itu mereka tidak paham. Kita mencium tangan guru itu sebenarnya hakikatnya bukan tangan yang kita cium. Tapi tangan guru kita itu pernah ketemu dengan tangan gurunya. Dan tangan gurunya itu juga pernah ketemu dengan tangan gurunya. Dan tangan gurunya itu pernah ketemu dengan tangan gurunya. Dan tangan guru itulah yang sampai bersambung ketemu dengan Rasulullah. Jadi hakikatnya tangan guru kita yang kita cium itu sebenarnya hakikat keberkahan. Tangan guru itu pernah tersambung sampai kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Termasuk sebenarnya majelis zikir ini, majelis salawat ini mesti mengambil sanad. Tidak boleh kita hanya baca, tidak. Mesti menghadirkan ulama-ulama yang memang punya sanad. Solawat itu kita minta untuk ditalaki itu. Sama dengan imam, sering saya sampaikan, imam itu mestinya mentalaki usus suratul Fatihah. Tidak usah surah yang lain kalau tidak bisa. Datang ke orang yang punya sanad hafalan, talaki ke situ. Karena hafalan itu nyambung sampai baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah yang disebut dengan sanad. Itu sangat penting dalam agama. Itu sebenarnya saya pakai bahasa Indonesia Pak ya, karena mungkin banyak tidak tahu bahasa Bugis ya. Iya. Tapi itu tuh bahasa Ugi. Ini kan masyarakat Pattaya di sini. Oh, iya. Pattaya Mandar. Lebih dekat ke Bugis. Jadi ini penting dulu saya sampaikan bahwa anak-anak kita itu kenapa kita suruh mencium tangan guru. Apalagi kalau di sini kan yang ngaji langsung ke guru Imam Lafiq itu masih ada. Yang ketemu langsung itu kan beliau. Kemudian ilmunya sampai ke Mekah. Di Mekah itu sampai ke baginda Rasulullah. Itulah barakah yang tidak pernah terputus seperti mata rantai. Sama ketika kita ngaji melihat wajahnya ulama kita, guru kita. Kenapa? Karena mata yang kita pandang itu pernah memandang mata gurunya. Dan mata gurunya itu pernah memandang mata gurunya. Sampai memandang matanya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah sanad yang tidak boleh hilang. Dan di Sulbar ini ya banyak. Jadi sebenarnya saya itu berat Pak Kiai, terus terang. Agak berat masuk kalau di Sulawesi Barat ini. Karena guru-guru kita mestinya kita ambil sanad di sini. Saya ini nggak banyak ilmu, cuma memang doanya aja guru tak. Kemudian mungkin karena banyak bertawassul. Ilmu kan begitu Pak. Makanya saya wasiatkan, guru kami pernah ajarkan 2 zikir jangan tinggalkan. Yang pertama ya jamilu, ya jamilu, ya jamilu itu 100 kali setiap malam. Jadi ketika bangun tengah malam baca itu 100.
Kemudian yang kedua, ya mubadi'u ya khaliq, juga baca 100. Jadi itu 2 zikir jangan tinggalkan. Ya jamilu, ya jamilu, ya jamilu, supaya diringankan semua memahami ilmu. Ketika ada sesuatu itu kita cepat tahu. Kemudian ya mubadi'u ya khaliq, itu supaya bisa dikasih ilmu laduni. Itu juga untuk dikuatkan daya ingat. Iya, makanya anak-anak santri yang menghafal ini amalkan zikir itu. Iya. Jadi ada 2. Yang pertama ya jamilu, ya jamilu, ya jamilu, supaya dibukakan pintu-pintu ilmu. Kalau tidak bisa pakai itu, baca itu kalau mau tenggelam matahari. Sekitar 7 menit sebelum sholat maghrib tiba. Baca itu. Yang pertama wal-lail, yang kedua wasyams. Kemudian yang ketiga Qul a'udzu birabbil falaq dan Qul a'udzu birabbin nas. 4 surah ini jangan tinggalkan kalau mau maghrib. Insya Allah. Itu bukan hanya ilmu, tapi diberikan rezeki seperti air hujan. Itu tidak akan terputus. Ini sebenarnya mesti diamalkan. Saya di pondok itu Pak Bo, itu yang kami anukan. Kami mendirikan pondok itu dengan modal hanya itu. Saya itu punya modal wirid hanya 4. Kalau malam itu tadi. Kemudian sholawat Jibril. Saya dapat ini dari beberapa pondok pesantren di Jawa. Ketika minta sama kiainya. Amalan apa yang saya harus lakukan? Dia bilang sholawat Jibril. Tapi cara mengamalkan itu beda. Baca sholawat Jibril 1000 dalam 1 hari. Saya semalam baca 1000. Tapi jangan pakai berdoa. Dibaca saja 1000. Sallallahu ala Muhammad. Dibaca saja 1000. Nanti malam Jumat. Itu khusus malam Jumat, sholat sunnah hajat 2 rakaat, baru baca 1000 kali, baru berdoa. Jadi dikumpul ini sholawat jadi 1 pekan. Nanti malam Jumat baru dipakai berdoa. Kalau ada hajat besar, lakukan itu, insya Allah. Saya buktikan di pondok Pak Bu, betul-betul luar biasa. Itu sampai ada tanah. Saya pusing bagaimana bisa dapat ini. Minta beli tidak mau dijual. Minta diwakafkan tidak mau. Saya bilang mau dibacakan sholawat Jibril ini. 2,5 bulan saya bacakan sholawat Jibril. Orang kasih itu cuma-cuma. Jadi langsung dia wakafkan ke pondok. Saya bilang ini barakahnya mungkin. Jadi ini saya wasiatkan. Kita modal kita itu. Apalagi ini majelis sholawat dan majelis zikir. Wah itu mesti itu. Iya, jadi lakukan aja itu. Sholawat Jibril 1000. Punya amalan khusus. Ya. Kemudian orang sini saya kasih tahu. Kita bersyukur Pak. Ada majelis sini. Karena itu ada hadis qudsi. Inni ahammu bi azabi falamma ra'aital umural masajid wa julasa'il Qur'an wa wildanil Islam. Allah ingin menurunkan bala, itu hadis qudsi. Allah ingin menurunkan bala di suatu tempat. Tapi Allah menarik bala itu karena ada 3. Yang pertama adalah falamma ra'aital umural masajid. Masih ada orang yang memakmurkan masjid. Selama masjid tidak kosong, insya Allah bala itu tidak akan turun. Yang ketiga, wawildanil Islam. Anak kecil yang belum paham agama, anak kecil yang belum balik, itu beribadah. Anak-anak kita yang belum balik itu belajar ngaji, belajar zikir, itu yang menyebabkan bala tidak akan turun. Kemudian wajulasail Quran. Orang yang masih duduk membaca Al-Quran. Ini penting. Makanya sebenarnya majelis zikir dan majelis sholawat itu mesti ada pembacaan juga ayat di dalamnya. Paling tidak kalau bukan suratul Waqiah, suratul Mulk atau surah Yasin. Makanya kalau malam Jumat ada Yasinan, itu sebenarnya menolak bala itu. Selama masih ada itu insya Allah tidak ada. Karena tempat kita ini bisa terancam Pak. Kalau tsunami naik kita habis. Atau gunung yang runtuh habis kita. Makanya kiri kanan depan belakang itu bisa musibah. Tapi ketika kita mengamalkan tolak bala. Insya Allah. Apalagi kalau ada Jumat berkah. Ada sedekah subuh. Ini kadang-kadang orang mengatakan itu kenapa sedekah subuh, kenapa bukan sedekah duha, kenapa sudah bukan sedekah duhur. Sebenarnya kita inginkan itu ketika malaikat bertemu. Nah subuh itu malaikat penjaga malam dan malaikat penjaga siang itu ketemu.
di subuh hari. Makanya setiap ibadah yang dilakukan pasti lipat ganda doanya. Nah yang kita butuhkan itu Pak sebenarnya malaikat. Kalau malaikat banyak hadir, insya Allah itu kan kuncinya. Cuma kadang-kala kita menganggap bahwa malaikat ini kita tidak rasakan kehadirannya. Saya itu ketika ngaji thariqah itu sempat biasa menyalahkan setan. Ketika baca Quran, kenapa cepat tidur? Ini setan lagi nih. Dengarkan khutbah kemudian cepat tidur, bilang setan lagi nih. Ternyata itu bukan setan kalau menurut mursyid kami. Malaikat itu membuat kamu cepat tidur. Karena itu resonansi kalbu. Makanya ketika malaikat datang, itu pasti kita mudah ngantuk. Makanya disebut huwallazi anzalas sakinah. Orang yang diberikan ketenangan kalbu itu mudah sekali tidur itu. Dan itu karena hawa malaikat. Makanya kapan kita mudah tidur? Pertama ketika membaca Al-Quran. Kadang baru 3 lembar sudah ngantuk. Padahal setan itu sudah jauh. Dan bersab-sab malaikat itu bagi orang yang membaca Al-Quran itu dikelilingi. Yang kedua ketika orang berzikir. Kadangkala kalau kita pegang tasbih, diputar-putar tiba-tiba jatuh. Itu karena ngantuk. Sebenarnya itu bukan setan. Itu karena hawa malaikat. Yang ketiga kapan? Ketika subuh hari. Karena ketemu malaikat penjaga malam dan penjaga siang. Sehingga kita mudah tidur. Kemudian yang keempat, kapan? Ketika khutbah Jumat. Itu ketika khatib sudah naik di atas mimbar, seluruh malaikat rahmat yang ada di luar itu masuk ke dalam masjid itu bersaf-saf. Makanya kita susah sekali menahan ngantuk itu. Karena itu malaikat itu pada kumpul. Kemudian kapan lagi kita mudah tidur? Itu ketika Ramadan. Makanya ulama dulu mengatakan begini, kalau mau mendeteksi Lailatul Qadar gampang. Kalau baru maghrib bisa tahan ngantuk, itu tanda malam Lailatul Qadar itu. Karena malaikat sudah turun. Jadi jangan salahkan setan, Pak. Nanti setan itu protes, saya sudah tidak ganggu, kok masih salahkan saya? Ini malaikat ini, Pak. Makanya dari situlah kenapa Nabi menyuruh kita itu sholat dan juga membaca Al-Quran di rumah. Supaya rumah itu mudah kita tempati tidur. Makanya Nabi kan mengatakan, la taj'al buyutakum maqabira, kan? Itu perintahnya. Jangan kau jadikan rumahmu sebagai kuburan. Nawiru buyutakum bikiratil Quran wassalah. Kenapa? Supaya kita bisa tempati tidur. Itu rumah kan ada orang tidak bisa tidur di rumahnya. Di dalam kamar tidak bisa tidur. Nanti keluar di kursi tidur baru bisa tidur. Kadang bahkan keluar di ruang tamu tidur baru bisa tidur. Tapi kalau di dalam kamar itu tidak bisa. Kenapa? Karena jarang mereka gunakan untuk membaca Al-Quran dan sholat di dalam. Itu kenapa mihrab itu di dalam kamar pribadi. Karena itu kuncinya. Apalagi kita bikin rumah memang salah. Saya mengatakan salah karena di dalam kamar itu ada WC. Kan jadi masalah itu, Pak. Kalau kita masuk WC kan baca Allahumma inni a'udzubika minal khubasi wal khaba'is. Jinnya kan lompat keluar. Kalau lompat keluar pasti ke kamar. Karena di kamar kan. Dan di situ aja bolak-balik. Dan itu yang tidak disadari. Ini kan kita anggap biasa. Makanya tempat buang hajat yang paling bagus itu adalah di samping pintu masuk ke rumah. Ketika kita baca itu, jinnya keluar, langsung keluar dari rumah. Kan itu. Makanya tempatnya Nabi itu kan begitu. Tapi kita kan tidak. WC di dalam kamar mandi sudah di dalam kamar. Makanya banyak penyakit lain-lain. Kadang gangguan, kadang ketindisan. Karena memang jinnya di dalam. Kita masuk WC, baca doa, lompat dia keluar di kamar. Kita keluar dari kamar, masuk lagi WC. Makanya bolak-balik aja di situ. Inilah yang kita tidak sadari, Bapak-Ibu sekalian. Iya. Makanya di ilmu hikmah itu membuat rumah itu, Pak, semua diukur. Saya pernah pelajari itu. Tapi saya mengatakan memang ilmu ini dari dulu sebenarnya ada. Termasuk sekarang, Pak, ada itu pakai. Itu pintu rumah yang lebar sebelah. Itu dalam ilmu hikmah pantangan betul. Itu tidak boleh. Orang dulu mengatakan pemali. Karena nanti di dalam penghuninya itu ada yang selingkuh. Karena ada itu pintu rumah lebar sekecil satu, lebar satu.
Kan itu gara-gara model apa namanya? Minimalis ya. Iya, itu jangan. Pantangan betul itu dalam ilmu hikmah. Iya. Makanya itu bikin rumah itu kecil pintunya sebelah satu lebar. Jadi pintu 2 gaya model itu tidak boleh kalau dalam hikmah. Karena nanti itu salah satunya akan selingkuh. Itu bahaya, Pak. Tapi jangan pulang bongkar pintu ya. Saya kasih tahu. Itu hikmah begitu, Pak. Jadi ilmu hikmah ini bukan ilmu paten, tapi dia ilmu yang 90% kebenarannya, tapi bukan ilmu paten. Sama dengan begini. Ketika dalam rumpun keluarga anak pertama adalah perempuan, kalau dalam ilmu hikmah itu nanti istri yang pertama meninggal. Itu kalau dalam rumpun keluarga laki-laki anak pertama berarti bapak yang pertama meninggal itu. Itu kalau dalam hikmah. Tapi itu tidak 100%, cuma 90 sekian persen benar itu. Itu bisa kita teliti itu. Makanya jangan bilang kalau anak pertama perempuan, wah merdeka saya nih. Berarti ibunya yang lebih dulu. Ini. Itu anunya Pak Bu. Iya. Kemudian kalau kita mau tahu, itu hikmah juga Pak. Kalau kita mau tahu, sifat anak pertama itu pasti mengambil sifat baik bapaknya dan mengambil sifat jelek ibunya. Kalau anak kedua mengambil sifat jelek bapaknya dan mengambil sifat baik ibunya. Itu sifatnya anak. Makanya kalau anak pertama itu kalau ibunya suka ngomel, nanti anak pertama itu suka ngomel. Jadi sifat jelek ibunya itu lari ke anak pertama, tapi sifat baik bapaknya ke situ. Nanti kebalikan, kalau anak kedua ya sifat jelek bapaknya ke situ, sifat baik ibunya ke situ. Makanya itu untuk mengetahui. Nanti diputar itu ke belakang. Itu ulama dulu sudah tahu dan itu disebut hikmah. Ya. Dan ilmu ini sejak dulu ada. Orang Bugis itu kalau bikin rumah itu dia pakai. Sampai jendela itu dia ukur pakai mata. Dia tarik benang itu sampai ke telinganya baru dia kasih kembali. Baru dia tarik. Suruh orang bikin jendela dengan lebar ukuran itu. Supaya ketika ada pencuri baru sentuh jendelanya. Itu matanya sudah bergerak. Dia bisa tahu bahwa ada pencuri di situ. Itu ilmunya orang dulu. Dan itu hikmah. Tapi tidak usah saya buka semua pakai itu bahaya. Ini. Kemudian, ini kita sebenarnya Rasulullah yang kita peringati kelahirannya, kehadirannya. Saya sering mengatakan begini Pak Bu. Nabi itu kan sebenarnya 2. Pertama adalah Nurul Muhammad. Itu yang pertama diciptakan. Sebelum Adam itu dicipta, nurnya Muhammad itu sudah ada. Makanya ayat itu menyebutkan qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin. Telah datang dari Tuhanmu cahaya baru wa kitabun mubin. Dan kitab yang menerangkan. Jadi ayat tentang Nurul Muhammad bagi ulama tariqah itu tadi. Qad ja'akum minallahi, telah datang dari Tuhanmu nurun, cahaya, wa kitabun mubin, dan kitab yang menerangkan. Al-Quran, Taurat, Injil, Zabur itu belakangan. Yang hadir pertama itu adalah Nurul Muhammad. Makanya disebut likulli syai'in min nurin Muhammad. Segala sesuatu itu diciptakan dari nurnya Muhammad. Makanya Adam itu, makanya kalau orang mengatakan Rasulullah adalah Nabi dan Rasul di alam hakikat, dia yang pertama. Orang Bugis bilang, pamulang ngiri hakiki, pacapura ngiri lahirannya. Artinya Nabi pertama di alam hakikat, itulah Nurul Muhammad. Sedangkan dia terakhir di alam lahiriah, karena dia khatamul anbiya wal mursalin. Bagaimana cara memahami? Ternyata ulama kita dari dulu itu mengkaji. Saya sering bahas itu Pak, bahwa sebenarnya hitungan Muhammad, Ahmad, itu semua ada makna. Jadi Ahmad itu kan 4 hurufnya alif, ha, mim, dal. Kita ini diciptakan dari 4 unsur. Api, angin, air, tanah. Api itu kan berdiri. Angin itu ruku. Kemudian tanah itu sujud. Air itu duduk. Makanya alif, ha, mim, dal. Alif berdiri, ha ruku, mim sujud, dal duduk.
Jadi sebenarnya unsur penciptaan kita ini dengan 4 unsur itu sudah masuk dari ke Ahmad. Siapa itu Ahmad? Dia adalah Nurul Muhammad. Cuma memang badan kita, kepala huruf mim, dada huruf H, pinggul huruf mim, kaki huruf dal. Tulisannya Muhammad. Makanya ulama mengatakan ketika engkau sholat, berarti kau sudah menyatukan antara Ahmad dengan Muhammad. Itulah hakikat. Jadi sholat itu Ahmad. Sedangkan badan kita adalah Muhammad. Itu. Kalau 4 unsur tadi ini kan tanah, api, air, angin, ya juga dari Ahmad. Makanya tanah ini, api, air, angin, semua dari Nurul Muhammad. Tubuh kita juga dari Nurul Muhammad. Itu kuncinya. Makanya kalau ulama dulu memahami seperti itu, simple. Jadi dia hitung-hitung itu, oh begini. Kenapa sampai 4 semua kan? Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali 4. Mazhab juga Syafi'i, Maliki, Hanafi, Ahmad bin Hanbal juga 4. Itu semua. Itu. Makanya sama dengan angka 7. Saya itu Pak, orang Bugis itu pakai. Kalau ada uangnya hurufnya 77 itu double 3. Langsung dia simpang itu. Dia lipat itu baru bilang, wah ini Indo dinanya. Ya dia kan yakin kalau selama ada uangnya itu tidak akan habis. Ya memang betul. Kan gitu. Iya. Tapi itu kan angka 7 memang pilihan. Kenapa tawaf 7 putaran, sa'i 7 putaran. Kemudian suratul Fatihah 7 ayat. Kemudian 17 rakaat sholat di dalamnya ada angka 7. Langit 7 lapis, tanah 7 susun. Kemudian kenapa orang di akikah itu 7 hari kelahiran. Kalau tidak sempat tambah 7 hari. Kalau tidak sempat tambah 7 hari berikutnya. Kemudian kenapa disuruh sholat mulai 7 tahun. Kenapa bukan 5 tahun. Itu karena angka 7 itu ada memang ukurannya, Pak. Itu kalau hitung-hitungan. Iya. Jadi ulama kita dari dulu sudah mengaitkan. Saya bilang kalau kita bicara hakikat maulid, sebenarnya itu diri kita. Muhammad itu tidak terlepas. Makanya tadi sholawat ketika mahalul qiyam, kita baca itu sallallahu ala Muhammad. Bukan Allahumma sholli. Kalau Allahumma sholli itu fi'il mudhari'. Kalau sallallahu ala Muhammad itu fi'il madhi. Kenapa dia fi'il madhi? Bentuk lampau. Karena sebelum jasadnya Nabi diciptakan, itu sudah disolawati. Dan solawat sebelum ada jasad, itulah yang bentuk fi'il madhi. Makanya disebut sallallahu ala Muhammad. Kalau Allahumma sholli itu ketika Nabi utuh dengan jasadnya. Tapi ketika nurnya, makanya disebut salawat Jibril. Karena malaikat Jibril bersalawat kepada Nabi. Dan salawatnya itu dilakukan sebelum jasadnya Nabi diciptakan. Itu masih ke nurnya. Dan para nabi itu bersalawat. Bahkan kita tahu Nabi Adam di dalam surga itu bersalawat untuk maharnya kepada Siti Hawa 11 kali. Yang kemudian nanti ulama mengatakan apa salawat itu? Ada yang mengatakan itu salawat Jibril. Ada yang mengatakan bukan. Ada salawat khusus yang dibaca Nabi Adam. Itu yang disebut dengan salawat nikah batin. Oh itu saya tidak bahas itu. Bahaya kalau ada kalolo yang tahu. Ini anak muda ini. Itu. Jadi ulama kita dari dulu pakai itu. Dan saya itu Pak tidak berani ceramah bilang. Menurut saya begini tidak. Saya selalu masih berlandaskan ke pendapat para ulama kita. Kenapa? Itu lebih aman. Nanti kalau saya ditanya langsung saya bilang. Ini yang bilang. Kan gitu. Jadi Bapak Ibu kalau nanti ada amalan yang kita lakukan dari saya yang saya ceramahkan. Langsung tanya siapa yang bilang? Bilang Ustaz Yusuf. Nanti malaikat kalau bermasalah. Tanya Ustaz Yusuf. Malaikat datang sama saya. Kau bilang begini. Saya bilang iya karena dia yang bilang. Imam Syafi'i bilang. Guru Tayyib Malapiuk bilang. Dia bilang tanya dia. Sudah selesai urusan. Makanya kita tinggal menunggu. Kau pergi tanya di situ. Saya duduk aja di sini menunggu. Selesai bagaimana. Tapi kalau bilang menurut saya, oh ditahan betul itu. Tunggu di situ. Kau mau ditanya dulu. Itu makanya penceramah yang paling selamat itu yang selalu menyandarkan diri ke ulama. Iya. Sekarang kan banyak muncul itu. Yang mengatakan dia baca sendiri hadisnya, dia tafsirkan sendiri, dia pahami sendiri, dia ceramahkan sendiri. Nanti itu belok-belok itu jadi masalah. Karena agama ini kan mesti ada pewarisnya kan Nabi. Dan pewaris itu adalah ulama.
Dan itu kalau menurut pemikiran kita berarti bukan agama itu. Itu menurut kita. Oh ini jadi masalah. Makanya saya tuh tidak berani cara mengatakan menurut saya tidak. Jadi saya selalu pakai pendapat ulama guru-guru mulia kita. Itu lebih aman. Sama ji Pak yang mewakili Pak Bupati. Sama ji Pak Camat. Kalau memberikan sambutan, nah sambutannya Pak Bupati yang dibacakan selamat. Nanti kalau bermasalah, bila saja Pak Camat, tanya Pak Bupati. Ini sambutannya Pak Bupati yang saya baca. Tapi kalau dia yang ngomong sendiri, pasti kasih tahu, pertanggungjawabkan sendiri. Kau yang ngomong. Nah inilah, beginilah kenapa guru-guru kita itu masih bersanad mengambil pendapat para ulama terdahulu. Itu kuncinya. Nah, makanya saya sampaikan, tidak usah terlalu jauh mengambil sanad ilmu. Di Sulbar ini murid-muridnya Guru Iman Lapio itu masih banyak. Ambil sanad ke situ. Tidak usah jauh. Kenapa saya suruh begitu Pak? Karena orang bisa masuk surga itu melalui syafaat ulama. Yang bisa masukkan surga orang. Pertama rahmat Allah. Yang kedua syafaat baginda Rasulullah. Yang ketiga syafaat Al-Quran. Yang keempat syafaat anak perempuan. Yang kelima syafaat ulama. Makanya kami yang di NU selalu bertawassul ke Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Karena itu guru kami. Itu pendiri Nahdlatul Ulama. Jadi di situ dia wali Allah. Gampang. Nanti kalau dia masuk surga kan. Makanya Kiai Said Akil itu Pak Kiai. Dia bilang yang penting ada kalender NU di rumahmu. Itu insya Allah kau sudah bisa ikut surga. Masuk surga bersama Kiai Hasyim Asy'ari. Saya dulu tuh tidak terima. Ketika ngaji-ngaji dapat juga dalilnya. Bahwa ketika engkau menempel kalender NU pasti kau beli. Dan uang yang kau belikan itu pasti jadi sumbangan ke NU. Dan di NU itu ketika kau mau menyumbang, kau kena perkataannya Imam Hasyim Asy'ari. Siapa yang mengurusi NU maka dia adalah santriku. Jadi dia tidak mengatakan siapa yang menjadi pengurus NU. Tapi siapa yang mengurusi. Dan orang yang bersumbang bersedekah untuk itu, insya Allah itu bersedekah untuk mengurusi. Saya bilang ketemu juga memang ini kuncinya Pak Bu. Makanya kita yang hadir di sini jadilah donatur untuk majelis ini Pak Bu. Biar 10.000 satu bulan. Nanti kalau ditanya apa yang kau lakukan untuk pesantren tahfiz di situ, dari kemudian kita tidak ada pertanggungjawaban. Tapi kalau ada 10.000 per bulan, insya Allah ada pertanggungjawaban. Kasih tahu malaikat, ada sumbanganku 10.000 satu bulan ke situ. Itu lebih aman. Kenapa? Sudah ada pertanggungjawaban kita. Dan itu tolak bala. Nah, makanya Nabi itu selalu memerintahkan as-sadaqatu tadfa'ul bala. Da'u mardakum bis sedekah. Obati penyakitmu dengan sedekah. Sedekah itu menolak bala. Tapi tidak semua sedekah itu yang kita lakukan itu bisa menolak menyembuhkan penyakit. Memang tingkatan sedekah itu ada 4. Pertama, sedekah yang tidak ada sama sekali nilainya, bahkan bisa berdosa. Yang mana sedekah yang diserahkan kemudian kita ngomel. Iya. Jadi kalau ada orang bersedekah kemudian marah-marah, marah itu yang menerima uang, saya dikasih sedekah, itu bisa dosa. Karena fungsi sedekah itu Pak cuma 2. Yang pertama menyambung silaturahmi, yang kedua menggembirakan orang. Itu fungsinya sedekah 2. Jadi menyambung silaturahmi dan menggembirakan orang. Nah kalau dikasih orang baru dimarahi, terputus silaturahmi, tidak gembira Tommy. Makanya tidak ada gunanya. Sedekah tingkatan kedua, sedekah riya. Itu ada pahalanya, tapi bukan pahala sedekah. Pahala menggembirakan orang. Itu doanya Nabi. Berikan pahala kepada umatku yang menggembirakan umatku. Makanya kenapa aturan sedekah itu lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Karena supaya jangan kau berikan kecuali itu baik. Supaya dia senang. Karena kalau kau riya masih bisa dapat pahala. Tapi bukan pahala sedekah. Cuma pahala menggembirakan orang. Nah, kenapa tersenyum ke orang itu sedekah? Karena termasuk menggembirakan. Ya, itu sedekah yang paling gampang Ustaz. Bibir bawa saja ditarik ke bawah begini sudah dapat pahala. Itu pahala senyum. Itu kuncinya. Kemudian tingkatan di atasnya sedekah rahasia. Rahasia itu ada 3. Yang pertama tidak diketahui jumlahnya ketika bersedekah. Lewat celengan, tutup mata, ambil uang di saku, uang berapa saja, kasih masuk ke celengan. Jangan lihat uang berapa. Uang 100, uang 50 dikumpul saja di situ.
Kadang-kala kita tarik, dilihat uang 100 didorong lagi masuk. Pilih yang paling kecil. Itu jadi masalah itu. Yang kedua, ini agak berat. Kalau ada orang minta sedekah, kita tidak kasih. Tapi kita suruh dia datang mengambil. Kalau ada orang minta sedekah, kasih tahu, ya di laci, pergi mengambil, ada di laci situ. Atau dikasih tas, nanti dia ambil sendiri berapa dia mau ambil. Itu agak berat. Karena kita langsung berpikir, kalau nah habis ini mati. Karena langsung itu. Hancur bandar. Tapi ulama kita mengatakan, selama kau mengatakan, iya kalau dia habisi, berarti kau belum ikhlas bersedekah. Dan kau masih menilai sesuatu. Makanya nanti karena hadis qudsi, siapa hamba aku memberikan kepada aku dia tidak menghitungnya, maka aku pun akan membalasnya dengan tidak menghitungnya pula. Itu janji Allah. Tapi berat itu Pak. Berat itu. Istri saja kadang disuruh ambil lebih nabil daripada apalagi kalau orang lain. Oh itu. Tapi itulah kalau ulama paham itu luar biasa. Di atasnya masih ada satu. Itu masih ada. Tingkatan yang paling tinggi dalam sedekah itu disebutkan oleh Rasulullah. Nanti ada umatku di hari kemudian. Dia tidak ke mahsyar. Dan tidak melewati titian siratal mustaqim. Dan tidak ditimbang amalnya. Karena baru berjalan menuju ke mahsyar. Allah suruh malaikat menjemputnya. Kemudian dibawa ke ila rafiqil a'la. Dari rafiqil a'la dimasukkan ke dalam surga. Makanya ulama tarekat dulu bilang. Kalau kau mau tidak lewat titian siratal mustaqim. Ada jalurnya. Istilahnya orang Bugis ya komelo kolete lete ko ya kocia kolete kalalana. Nah, kalau tidak mau lewat di timbangan, tidak mau kumpul di mahsyar, ada. Karena itu hadis. Nabi mengatakan baru digiring orang berjalan ke mahsyar, datanglah malaikat karena perintah Allah menjemputnya, dibawa ke ila rafiqil a'la. Dari rafiqil a'la dibawa ke dalam surga. Jadi ada 4 tempat dia tidak datangi. Mizanullah, timbangan tidak. Titian siratal mustaqim tidak juga. Kemudian dia juga tidak ke mahsyar. Dia tidak kepada mahsyar. Karena baru berjalan ke sana, kata Nabi, sudah dijemput. Sampai dalam hadis itu disebutkan, orang bingung. Kemana si Anu? Nah tadi kita jalan sama-sama. Nabi bilang, tidak tahu. Kemudian datang malaikat, jangan kau mencarinya. Dia dibawa ke ila rafiqil a'la. Siapa itu kata Nabi? Orang yang bersedekah, yang tidak tahu siapa yang disedekahi. Dan yang disedekahi pun tidak tahu siapa yang mensedekahi. Yang memberi tidak tahu dan yang menerima tidak tahu. Oh itu agak berat itu Pak. Kalau kita kadang kumpul anak yatim baru dikasih amplop. Itu masih di blender itu. Belum selamat itu. Iya. Apalagi kalau di shooting. Oh itu jadi masalah. Iya. Makanya kalau mau selamat pakai itu. Guru kita mengajarkan begini. Karena metodenya. Dulu kan susah. Di zaman Nabi itu tengah malam sudah sholat tahajud, dia ambil uang, baru pergi di pinggir jalan berdiri, tunggu orang lewat, disalami. Kalau dia jawab salam langsung dikasih, tidak ditanyakan siapa namanya, tidak dilihat mukanya. Itu di masa Nabi. Sekarang paling gampang, telepon Pak Kiai, telepon Pak Ustaz, adakah anak yatim atau fakir miskin di situ di pondok tak menghafal Ustaz? Kalau ada, berapa pembayarannya 1 bulan? Kalau dia mengatakan 400.000 atau 300.000 atau 500.000, kasih tahu, saya mau tanggung anak 1 di situ setiap bulan, 1 orang. Tapi tidak usah kasih tahu saya namanya, tidak usah kasih lihat saya, tidak usah juga tahu siapa saya. Minta saja nomor rekeningnya. Jangan datang ke pondok, transferkan saja ke rekening pondok. Nanti dia yang masukkan ke situ. Nanti anak ini menghafal, tidak pernah tahu siapa yang membantunya. Makanya anak ini ketika selesai hafalannya, kemudian keluar dari pondok, kita ketemu di luar, tidak pernah tahu bahwa kita yang pernah membantunya. Anak ini pun tidak tahu bahwa ini pernah membantu saya ketika saya mondok di pondok. Beda kalau kita tahu Pak, kita bantu, kita kasih langsung dilihat mukanya. Nanti kalau ketemu di luar, wah sudah hebat nih anak itu gara-gara saya. Itu langsung muncul itu. Saya dulu yang bantu itu waktunya sekolah. Apalagi kalau anak itu tidak memperhatikan kita, langsung dia bilang, wah anak durhaka. Nah, tidak begitu kalau bukan saya. Wah itu jadi masalah.
Tapi kalau ada sesuatu kita tidak tahu siapa yang kita kasih dan yang kita kasih tidak tahu, itulah kata Nabi, rahasia bagi yang memberi dan yang menerima juga dirahasiakan. Itulah orang yang tidak berkumpul di mahsyar. Kalau mau pakai jalan pintas itu, Pak. Dan yang kedua fungsinya apa? Ketika sakit ya, dapat tadi dau mardakum bisadaqah. Ketika ada penyakitmu, dokter sudah angkat tangan, sholat sunnah hajat, baru berdoa. Minta, ada amalanku seperti ini ya Rob, hanya engkau dengan aku yang mengetahuinya. Aku mohon berikan keberkahan amalan ini, supaya bisa sembuh dari penyakitku. Itu namanya bertawassul dengan amal soleh. Itu jarang, Pak. Dokter sebenarnya tidak ada yang hebat, Pak. Yang hebat itu dokter hewan. Kalau dokter manusia tidak hebat. Karena kalau kita ke dokter itu masih ditanya, sakit apa, Pak? Apa tak yang sakit? Karena gitu. Mestinya kalau dokter hebat tidak usah tanya. Ya kan? Yang hebat itu dokter hewan. Karena tidak pernah tanya sapi bilang apa sakit. Itu. Makanya dokter hewan itu yang hebat. Kalau dokter manusia tidak hebat itu. Karena masih bertanya. Iya. Itu. Tapi saya juga mengatakan bahwa dokter itu tidak ada menyembuhkan. Dokter itu hanya mengobati. Karena yang menyembuhkan itu Allah. Makanya jangan salah kaprah. Kalau datang ke dokter minta untuk diobati. Tapi kalau minta kesembuhan, minta dalam sholat. Makanya tidak ada dokter itu Pak menulis bilang menyembuhkan penyakit kanker, menyembuhkan asam urat. Tidak ada. Yang dia tulis itu mengobati penyakit kanker. Nah, ya. Kalau sudah ditarik matanya begini, disenter baru suruh membayar 500.000 dan tidak sembuh, jangan marah karena memang dia sudah obati. Tapi sembuhnya itu urusan Allah. Ini penting. Karena banyak orang salah kaprah. Datang ke dokter minta kesembuhan. Tidak minta diobati. Ini kuncinya. Bu. Ini ibu-ibu harus paham ini. Apalagi kalau sudah umurnya sudah tua, sakit-sakit, lututnya sakit, punggungnya, cari lagi obat penyakit lutut. Padahal ada itu obat penyakit lutut. Alam nasrad dengan alam tarakaipah. Kalau sholat sunat subuh, baca 2 surah ini. Rakaat pertama baca alam nasrah, rakaat kedua baca alam tarakaipah. Insya Allah tidak kena penyakit tulang itu termasuk lutut dan punggung. Itu hikmahnya. Jadi saya wasiatkan ini ke jemaah. Apalagi yang sudah tua. Dan kalau kan bunyi-bunyi lututnya kalau kan. Itu obatnya itu. Obat penyakit. Tapi kalau kayak Pak Asisten ini mestinya baca alam nasrah dengan li'ila fi Quraisyin. Itu hadis. Ada di kitabnya Imam Al-Ghazali. Siapa yang sholat sunat subuh membaca alam nasrah rakaat pertama, li'ila fi Quraisyin pada rakaat kedua, maka tidak ada musuhnya yang bisa mencelakainya. Kalau ada orang iri politik, iri apa, iri jabatan, insya Allah itu tidak kesampaian ke kita. Itu barakahnya 2 surah itu. Tapi di sholat sunat subuh, di alam nasrah dengan li'ila fi Quraisyin. Nah, kalau mau ambil obat sakit lutut, obat tulang, itu alam nasrah dengan alam tarakaipah. Nah itu. 2 surah itu berbeda Pak, kalau diamalkan. Tapi di sholat sunat subuh ya. Kemudian, saya tadi mengatakan nur. Ini begitu mulianya Rasulullah. Dan kenapa Rasulullah itu Pak bisa memberi syafaat. Ini sudah tinggal 5 menit, 1 jam saya ceramah ini. Sudah hampir setengah 12. Kenapa Nabi itu bisa memberi syafaat? Karena satu-satunya Nabi yang dikasih otoritas ibadah itu Rasulullah. Nabi Musa itu perintah Allah langsung perintah ke Musa. Langsung Musa ke umatnya. Kalau Nabi tidak. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil halki kullihim huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli khawlim minal ahwalil muqtahimi ya Rabbi
ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم إلى خضرة النبي المصطفى صلى الله على سيدنا محمد وإلى جميع الأنبياء والمرسلين والشهداء الصالحين والملائكة المقربين وكلهم أولياء الله في السماء وفي الأرض وكلهم مؤسسين جمعيتنا حمدنا وكلهم مشايخين ومشايخين وخصوصا أولياء الله في سهل المكان كنجم شيخ لله لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم نور قلوبنا وقلوب جميع من حضر في مجلسنا هذا بنور المعرفة وعلم المكاشفة والبصيرة والإيمان والإسلام يا فتاح يا عليم افتح قلوبنا وقلوبهم فتوح العارفين ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين آمين آمين يا رب العالمين. Hadratul muhtaramin wal muhtaramat ikhwanu fillah alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tuballighuna biha kullal maqsud ya jawadu ya ma'bud ya rahimu ya wadud bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Assalatu wassalamu bi adadi ma fi ilmillah alaika wa ala alika ya sayyidi ya Rasulullah agisna sari'an bi'izzati. Yang saya hormati, saya ta'zimi Alina Gurota Kiai Haji Dr. Adnan Nota selaku Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat sekaligus Ketua Tanfiziyah Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Provinsi Sulawesi Barat beserta seluruh jamiah para pengurus lembaga dan badan otonom Nahdlatul Ulama yang sempat hadir. Di samping saya bagi ada Ketua Lesbumi yang kami muliakan, kita hormati bersama Bapak yang mewakili Bapak Bupati. Alhamdulillah, terima kasih Pak sudah bersilaturahmi dengan kami pada malam hari ini. Yang kami muliakan para alim, para masyayikh, para azatis dan asatizah, terkhusus Bapak Camat dan Bapak Kepala Desa, dan juga terkhusus kepada Akhinal Fadil, sahabat kami selaku ketua majelis zikir, majelis sholawat yang pada malam hari ini kita peringati 4 tahun berdirinya, haul keempat. Jadi alhamdulillah, terima kasih kami sampaikan kepada seluruh hadirin, ibu-ibu, orang tua santri dan para jemaah
yang sempat hadir pada malam hari ini. Ini sebenarnya sudah larut malam, sudah 10:30. Saya tidak panjang ingin saya sampaikan, tapi pertama bahwa peringatan yang kita lakukan pada malam hari ini sebenarnya memang istilah yang dipakai masyarakat Bugis dan juga istilah yang dipakai orang Mandar itu sebenarnya hampir sama. Tidak menggunakan istilah maulid, tapi menggunakan istilah maulud. Itu beda. Makanya kalau kita mengatakan peringatan maulid, berarti itu peringatan terhadap waktu kelahiran Rasulullah. Makanya hanya bulannya Rabiul Awal. Tapi kalau peringatan maulud, itu sepanjang tahun. Karena yang diperingati adalah orangnya, bukan waktunya. Jadi beda. Jadi kalau maulid itu waktu kelahirannya. Kalau maulud itu orangnya. Makanya orang Bugis bilang maulud. Orang Mandar juga mengatakan maulud, bukan maulid. Makanya setiap acara, itu guru Profesor Dr. Rahim Arsyad kemarin di acara PCNU Sidrap, apa yang dia bilang, maulid itu dipasangkan apa saja cocok. Orang pindah rumah baru sekaligus maulid cocok. Orang adakan pernikahan dirangkaikan dengan maulid cocok. Jadi maulid ini bisa masuk ke semua kegiatan yang baik. Tapi saya ingin sampaikan begini Pak Bu. Peringatan yang kita laksanakan pada malam hari ini pas sekali. Saya juga ketika dihubungi dan penentuan pelaksanaannya ini tidak pernah menyangka ini bersamaan dengan malam 1 Rajab. Jadi ini malam istimewa Pak. Disebutkan dalam hadis itu ada 5 malam. Malam 1 Rajab, malam Nisfus Sya'ban, malam Jumat, malam 10 Zulhijjah, dan malam 1 Syawal. Itu ada lobetin. Iya. Iya. Jadi malam 1 Rajab, malam Jumat, malam 10 Zulhijjah, malam 1 Syawal itu adalah malam yang istimewa. Kenapa? Karena malam itu dibuka pintu langit. Jadi malam ini adalah malam di mana pintu langit itu terbuka dan siapa yang bermunajat itu pasti tembus ke aras. Dan itu tidak akan tertutup hingga masuk waktu subuh. Makanya salah satu guru di Kalimantan sangat masyhur yang dekat ini akan diadakan haul itu Ki Haji Muhammad Sain Abdul Ghani, guru sekumpul Martapura. Itu berwasiat sama Andre Gurutta Ki Haji Abdul Rahman Ambodale bahwa siapa yang tidak tidur pada 5 malam itu hanya beribadah kepada Allah untuk mencari keridhaan, kalau dia meninggal itu jasadnya pasti hilang. Itu ketika sudah dimasukkan ke dalam lahat itu tidak akan terhimpit oleh tanah. Dan itu dialami oleh Guru Ki Haji Abdul Rahman Ambodale ketika dia dimasukkan ke dalam lahat. Karena yang memasukkan itu Ki Haji Fathuddin Sukara, guru kami. Dan mengatakan Guru itu hilang karena saya buka kain kafannya itu hanya kafas yang ada di dalam. Jadi malam yang 5 itu salah satunya adalah malam ini. Itu malam 1 Rajab. Makanya saya meminta kepada seluruh jamaah bagi yang mampu begadang sampai subuh, tapi itu tidak mudah. Makanya Ki Haji Muhammad Sain Abdul Ghani mengatakan kalau tidak mampu begadang sampai subuh, paling tidak berusahalah untuk tidak tidur cepat. Nah, ini malam ini pas sekali
Kita sudah sampai 10:30 belum tidur. Ini panitia ini luar biasa karena menggunakan. Sebenarnya mestinya saya malam ini di pondok bersama dengan santri melaksanakan Istighosah Kubra. Nanti itu saya lihat, saya kira malam Senin, ternyata kenanya malam Ahad. Ini jadi mudah-mudahan segala hajat kita pada malam hari ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum saya lanjut, tadi mau melakukan musalla. Sebenarnya tempat ibadah musalla itu tidak usah besar. Yang penting dimulai. Iya. Jangan sandarkan keyakinan itu kepada manusia, tapi sandarkan keyakinan kepada yang mengatur rezeki. Nanti dia mengatur, dia mau letakkan di mana dan datangkan dari mana. Jangan bersandar ke manusia. Nanti manusianya yang diatur oleh Allah. Makanya kalau Pak Kiai ini mengatakan membangun tanpa ada uang tapi tidak banyak, insya Allah itu karena sandarannya bukan ke manusia. Kita mesti bersandar ke Allah dulu. Tawakalnya perbaiki, kemudian memulai sesuatu. Saya sering pakai istilah, pemain judi saja masih dikasih rezeki, apalagi kalau kita ngurus agama. Itu aja kunci. Jadi orang yang melakukan saja hal yang tidak baik masih dikasih rezeki, apalagi kita yang sudah mengurus yang baik. Insya Allah. Itu harus keyakinan. Jangan pernah berharap bahwa ada dari sini, nanti Allah sendiri yang mengaturkan untuk kita. Makanya jangan sandarkan rezekimu kepada orang, tapi sandarkan kepada Allah. Supaya kau nanti insya Allah tidak akan pernah kecewa. Karena kalau kadang kita sandarkan ke manusia, kadang kecewa. Itu yang saya wasiatkan. Saya juga memulai pondok pesantren Pak Kiai seperti itu. Itu kalau sudah dihitung hampir mungkin sudah dana yang kami pakai hampir 3 miliar. Tapi tidak ada yang saya mulai dari bantuan pemerintah tidak pernah ambil. Jadi hanya betul-betul tawakal. Kadang-kala saya memulai sesuatu itu, kadang istri bilang, dari mana nanti ini? Saya bilang, biarkan dia jalan. Dan ternyata seperti itu Pak. Ya, kita bilang, bangun sekian lokal, tidak tahu dari mana uangnya, ada saja. Itu yang penting memulai. Dan tawakal, itu pokok. Kalau ada pembangunan mentok tidak bisa jalan, periksa di dalam, ada masalah di situ. Itu kuncinya. Itu kalau agama diurus begitu Pak. Kemudian Rasulullah sebenarnya dua versi. Ada yang mengatakan beliau lahir itu tanggal 9 Rabiul Awal. Ada yang mengatakan beliau lahir tanggal 12 Rabiul Awal. Tapi kenapa ulama lebih cenderung menggunakan tanggal 12? Karena tanggal 12 itu sebenarnya berkaitan dengan hitungan hikmah. Masuk dalam hitungan hikmah. Apa yang berkaitan dengan 12? Pertama, la ilaha illallah, itu hurufnya 12. Muhammadur Rasulullah, itu juga 12. Kemudian 12 jam itu dalam satu hari. Dan 12 jam juga dalam satu malam. Kemudian dalam satu tahun itu 12 bulan. Jadi itu ada hitungan hikmahnya. Kalau ulama hikmah itu pasti menghitung ke situ. Itu bukan tasawuf, tapi hikmah. Kalau hikmah ini Pak, sebenarnya makanya disebut ilmu hikmah, karena ilmu yang lahir dari ilmu. Sering saya buka ilmu ini, kalau guru kita yang termasuk Kiai Haji Muhammad Tahir Iman Lafi itu khatam betul dalam ilmu hikmah. Karena ulama-ulama thariqah itu pasti dimunculkan itu. Karena orang yang paham ilmu hikmah itu pasti dikasih ilmu kasyaf. Cuma saya itu tidak dapat ilmu hikmah, tapi diberitahu aja. Jadi jangan katakan saya dapat ilmu langsung, tidak. Saya dapat itu dari guru-guru kami. Ya, guru-guru kami yang sampaikan, makanya saya berani sampaikan. Jadi kalau hikmah itu larinya ke sini, itu penting. Kenapa? Karena ilmu ini mulai hilang. Kebanyakan orang membahas ilmu yang nampak. Kalau fikih Pak banyak yang tahu. Baca buku sudah bisa dapat. Bahkan buka YouTube itu sudah bisa. Tapi kalau ilmu-ilmu hakikat itu mesti memang kita berguru.
Dan di Sulbar ini tidak kurang. Ulama kita begitu banyak. Bahkan orang sekelas Buya Ar-Rasy Hashim itu datang ke sini untuk mentalaki, mengambil zikir ke guru kita. Itu bukan berarti bahwa dia rendah, tidak. Tapi itu untuk menyempurnakan keilmuan mereka. Dan ulama itu tidak berani mengambil sesuatu di YouTube. Kecuali dia harus mentalaki langsung. Itu karena sanadnya harus diambil langsung. Ini makanya anak-anak kita dilatih. Jangan hanya belajar yang lahiriah, tapi mesti juga belajar hakikat. Saya kemarin sempat menangis ketika melihat di Trans 7 itu. Mengkebiri bagaimana ulama ini, pesantren ini mulai disalahkan dengan mencium tangan. Saya bilang itu mereka tidak paham. Kita mencium tangan guru itu sebenarnya hakikatnya bukan tangan yang kita cium. Tapi tangan guru kita itu pernah ketemu dengan tangan gurunya. Dan tangan gurunya itu juga pernah ketemu dengan tangan gurunya. Dan tangan gurunya itu pernah ketemu dengan tangan gurunya. Dan tangan guru itulah yang sampai bersambung ketemu dengan Rasulullah. Jadi hakikatnya tangan guru kita yang kita cium itu sebenarnya hakikat keberkahan. Tangan guru itu pernah tersambung sampai kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Termasuk sebenarnya majelis zikir ini, majelis salawat ini mesti mengambil sanad. Tidak boleh kita hanya baca, tidak. Mesti menghadirkan ulama-ulama yang memang punya sanad. Solawat itu kita minta untuk ditalaki itu. Sama dengan imam, sering saya sampaikan, imam itu mestinya mentalaki usus suratul Fatihah. Tidak usah surah yang lain kalau tidak bisa. Datang ke orang yang punya sanad hafalan, talaki ke situ. Karena hafalan itu nyambung sampai baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah yang disebut dengan sanad. Itu sangat penting dalam agama. Itu sebenarnya saya pakai bahasa Indonesia Pak ya, karena mungkin banyak tidak tahu bahasa Bugis ya. Iya. Tapi itu tuh bahasa Ugi. Ini kan masyarakat Pattaya di sini. Oh, iya. Pattaya Mandar. Lebih dekat ke Bugis. Jadi ini penting dulu saya sampaikan bahwa anak-anak kita itu kenapa kita suruh mencium tangan guru. Apalagi kalau di sini kan yang ngaji langsung ke guru Ta'i Malafeo itu masih ada. Yang ketemu langsung itu kan beliau. Kemudian ilmunya sampai ke Mekah. Di Mekah itu sampai ke baginda Rasulullah. Itulah barakah yang tidak pernah terputus seperti mata rantai. Sama ketika kita ngaji melihat wajahnya ulama kita, guru kita. Kenapa? Karena mata yang kita pandang itu pernah memandang mata gurunya. Dan mata gurunya itu pernah memandang mata gurunya. Sampai memandang matanya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah sanad yang tidak boleh hilang. Dan di Sulbar ini ya banyak. Jadi sebenarnya saya itu berat Pak Kiai, terus terang. Agak berat masuk kalau di Sulawesi Barat ini. Karena guru-guru kita mestinya kita ambil sanad di sini. Saya ini nggak banyak ilmu, cuma memang doanya aja guru tak. Kemudian mungkin karena banyak bertawassul. Ilmu kan begitu Pak. Makanya saya wasiatkan, guru kami pernah ajarkan 2 zikir jangan tinggalkan. Yang pertama ya jamilu ya jamilu ya jamilu itu 100 kali setiap malam. Jadi ketika bangun tengah malam baca itu 100. Kemudian yang kedua ya mubadi'u ya khaliq juga baca 100. Jadi itu 2 zikir jangan tinggalkan. Ya jamilu, ya jamilu, ya jamilu. Supaya diringankan semua memahami ilmu. Ketika ada sesuatu itu kita cepat tahu. Kemudian ya mubadi'u ya khaliq. Itu supaya bisa dikasih ilmu laduni. Itu juga untuk dikuatkan daya ingat. Ya, makanya anak-anak santri yang menghafal ini, amalkan zikir itu. Ya. Jadi ada 2. Yang pertama ya jamilu, ya jamilu, ya jamilu. Supaya dibukakan pintu-pintu ilmu. Kalau tidak bisa pakai itu, baca itu kalau mau tenggelam matahari. Sekitar 7 menit sebelum sholat maghrib tiba. Baca itu. Yang pertama wal lail, yang kedua wasyams.
Kemudian yang ketiga Qul a'udzu birabbil falaq dan Qul a'udzu birabbin nas. 4 surah ini jangan tinggalkan kalau mau maghrib. Insya Allah. Itu bukan hanya ilmu, tapi diberikan rezeki seperti air hujan. Itu tidak akan terputus. Ini sebenarnya mesti diamalkan. Saya di pondok itu Pak Bu, itu yang kami anukan. Kami mendirikan pondok itu dengan modal hanya itu. Saya itu punya modal wirid hanya 4. Kalau malam itu tadi. Kemudian salawat Jibril. Saya dapat ini dari beberapa pondok pesantren di Jawa. Ketika minta sama kiainya. Amalan apa yang saya harus lakukan? Dia bilang salawat Jibril. Tapi cara mengamalkan itu beda. Baca salawat Jibril 1000 dalam 1 hari. Saya semalam baca 1000. Tapi jangan pakai berdoa. Dibaca saja 1000. Sallallahu ala Muhammad. Dibaca saja 1000. Nanti malam Jumat, itu khusus malam Jumat, sholat sunnah hajat 2 rakaat, baru baca 1000 kali, baru berdoa. Jadi dikumpul ini sholawat jadi 1 pekan. Nanti malam Jumat baru dipakai berdoa. Kalau ada hajat besar, lakukan itu, insya Allah. Saya buktikan di pondok Pak Bu, betul-betul luar biasa. Itu sampai ada tanah. Saya pusing bagaimana bisa dapat ini. Minta beli tidak mau dijual. Minta diwakafkan tidak mau. Saya bilang mau dibacakan salawat Jibril ini. 2,5 bulan saya bacakan salawat Jibril. Orang kasih itu cuma-cuma. Jadi langsung dia wakafkan ke pondok. Saya bilang ini barakahnya mungkin. Jadi ini saya wasiatkan. Kita modal kita itu. Apalagi ini majelis salawat dan majelis zikir. Wah itu mesti itu. Iya, jadi lakukan aja itu. Salawat Jibril 1000. Punya amalan khusus. Ya. Kemudian orang sini saya kasih tahu. Kita bersyukur Pak Bu. Ada majelis sini. Karena itu ada hadis qudsi. Inni ahammu bi azabi falamma ra'aital umural masajid wa julasa'il Qur'an wa wildanil Islam. Allah ingin menurunkan bala, itu hadis qudsi. Allah ingin menurunkan bala di suatu tempat. Tapi Allah menarik bala itu karena ada 3. Yang pertama adalah falamma ra'aital umural masajid. Masih ada orang yang memakmurkan masjid. Selama masjid tidak kosong, insya Allah bala itu tidak akan turun. Yang ketiga, wawildanil Islam. Anak kecil yang belum paham agama, anak kecil yang belum balik, itu beribadah. Anak-anak kita yang belum balik itu belajar ngaji, belajar zikir, itu yang menyebabkan bala tidak akan turun. Kemudian wajulasail Quran, orang yang masih duduk membaca Al-Quran. Ini penting. Makanya sebenarnya majelis zikir dan majelis sholawat itu mesti ada pembacaan juga ayat di dalamnya. Paling tidak kalau bukan suratul Waqiah, suratul Mulk atau surah Yasin. Makanya kalau malam Jumat ada Yasinan, itu sebenarnya menolak bala itu. Selama masih ada itu insya Allah tidak ada. Karena tempat kita ini bisa terancam Pak. Kalau tsunami naik kita habis. Atau gunung yang runtuh habis kita. Makanya kiri kanan depan belakang itu bisa musibah. Tapi ketika kita mengamalkan tolak bala, insya Allah. Apalagi kalau ada Jumat berkah, ada sedekah subuh. Ini kadang-kadang orang mengatakan itu kenapa sedekah subuh, kenapa bukan sedekah duha, kenapa sudah bukan sedekah duhur. Sebenarnya kita inginkan itu ketika malaikat bertemu. Nah subuh itu malaikat penjaga malam dan malaikat penjaga siang itu ketemu di subuh hari. Makanya setiap ibadah yang dilakukan pasti lipat ganda doanya. Nah yang kita butuhkan itu Pak sebenarnya malaikat. Kalau malaikat banyak hadir, insya Allah itu kan kuncinya. Cuma kadang-kala kita menganggap bahwa malaikat ini kita tidak rasakan kehadirannya. Saya itu ketika ngaji thariqah, itu sempat biasa menyalahkan setan. Ketika baca Quran, kenapa cepat tidur? Ini setan lagi nih. Dengarkan khutbah kemudian cepat tidur, bilang setan lagi nih. Ternyata itu bukan setan kalau menurut mursyid kami. Malaikat itu membuat kamu cepat tidur. Karena itu resonansi kalbu. Makanya ketika malaikat datang, itu pasti kita mudah ngantuk. Makanya disebut huwallazi anzalas sakinah.
Orang yang diberikan ketenangan kalbu itu mudah sekali tidur itu. Dan itu karena hawa malaikat. Makanya kapan kita mudah tidur? Pertama ketika membaca Al-Quran. Kadang baru 3 lembar sudah ngantuk. Padahal setan itu sudah jauh. Dan bersab-sab malaikat itu bagi orang yang membaca Al-Quran itu dikelilingi. Yang kedua ketika orang berzikir. Kadangkala kalau kita pegang tasbih, diputar-putar tiba-tiba jatuh. Itu karena ngantuk. Sebenarnya itu bukan setan. Itu karena hawa malaikat. Yang ketiga kapan? Ketika subuh hari. Karena ketemu malaikat penjaga malam dan penjaga siang. Sehingga kita mudah tidur. Kemudian yang keempat, kapan? Ketika khutbah Jumat. Itu ketika khatib sudah naik di atas mimbar. Seluruh malaikat rahmat yang ada di luar itu masuk ke dalam masjid itu bersaf-saf. Makanya kita susah sekali menahan ngantuk itu. Karena itu malaikat itu pada kumpul. Kemudian kapan lagi kita mudah tidur? Itu ketika Ramadan. Makanya ulama dulu mengatakan begini. Kalau mau mendeteksi Lailatul Qadar gampang. Kalau baru maghrib kau sudah tidak bisa tahan ngantuk. Itu tanda malam Lailatul Qadar itu. Karena malaikat sudah turun. Jadi jangan salahkan setan, Pak. Nanti setan itu protes, saya sudah tidak ganggu, kok masih salahkan saya? Ini malaikat ini, Pak. Makanya dari situlah kenapa Nabi menyuruh kita itu sholat dan juga membaca Al-Quran di rumah. Supaya rumah itu mudah kita tempati tidur. Makanya Nabi kan mengatakan, la taj'al buyutakum maqabira, kan? Itu perintahnya. Jangan kau jadikan rumahmu sebagai kuburan. Nawiru buyutakum bikiratil Quran wassalah. Kenapa? Supaya kita bisa tempati tidur. Itu rumah kan ada orang tidak bisa tidur di rumahnya. Di dalam kamar tidak bisa tidur. Nanti keluar di kursi tidur baru bisa tidur. Kadang bahkan keluar di ruang tamu tidur baru bisa tidur. Tapi kalau di dalam kamar itu tidak bisa. Kenapa? Karena jarang mereka gunakan untuk membaca Al-Quran dan sholat di dalam. Itu kenapa mihrab itu di dalam kamar pribadi. Karena itu kuncinya. Apalagi kita bikin rumah memang salah. Saya mengatakan salah karena di dalam kamar itu ada WC. Kan jadi masalah itu, Pak. Kalau kita masuk WC kan baca Allahumma inni a'udzubika minal khubasi wal khaba'is. Jinnya kan lompat keluar. Kalau lompat keluar pasti ke kamar. Karena di kamar kan. Dan di situ aja bolak-balik. Dan itu yang tidak disadari. Ini kan kita anggap biasa. Makanya tempat buang hajat yang paling bagus itu adalah di samping pintu masuk ke rumah. Ketika kita baca itu, jinnya keluar, langsung keluar dari rumah. Kan itu. Makanya tempatnya Nabi itu kan begitu. Tapi kita kan tidak. WC di dalam kamar mandi sudah di dalam kamar. Makanya banyak penyakit lain-lain. Kadang gangguan, kadang ketindisan. Karena memang jinnya di dalam. Kita masuk WC, baca doa, lompat dia keluar di kamar. Kita keluar lagi kamar, masuk lagi WC. Makanya bolak-balik aja di situ. Inilah yang kita tidak sadari, Bapak sekalian. Iya. Makanya di ilmu hikmah itu membuat rumah itu, Pak, semua diukur. Saya pernah pelajari itu. Tapi saya mengatakan memang ilmu ini dari dulu sebenarnya ada. Termasuk sekarang, Pak, ada itu pakai. Itu pintu rumah yang lebar sebelah. Itu dalam ilmu hikmah pantangan betul. Itu tidak boleh. Orang dulu mengatakan pemali. Karena nanti di dalam penghuninya itu ada yang selingkuh. Karena ada itu pintu rumah lebar sekecil satu, lebar satu. Kan itu gara-gara model, apa namanya, minimalis ya. Iya, itu jangan. Pantangan betul itu dalam ilmu hikmah. Iya. Makanya itu bikin rumah itu kecil pintunya sebelah, satu lebar. Jadi pintu dua, gaya model itu tidak boleh kalau dalam hikmah. Karena nanti itu salah satunya akan selingkuh. Itu bahaya, Pak. Tapi jangan pulang bongkar pintu ya. Saya kasih tahu. Itu hikmah begitu, Pak. Jadi ilmu hikmah ini bukan ilmu paten, tapi dia ilmu yang 90% kebenarannya, tapi bukan ilmu paten. Sama dengan begini. Ketika dalam rumpun keluarga anak pertama adalah perempuan, kalau dalam ilmu hikmah itu nanti istri yang pertama meninggal.
Itu kalau dalam rumpun keluarga, laki-laki anak pertama berarti bapak yang pertama meninggal itu. Itu kalau dalam hikmah. Tapi itu tidak 100%, cuma 90 sekian persen benar itu. Itu bisa kita teliti itu. Makanya jangan bilang kalau anak pertama perempuan, wah merdeka saya nih. Berarti ibunya yang lebih dulu. ini. Itu anunya Pak Bu. Iya. Kemudian kalau kita mau tahu, itu hikmah juga Pak. Kalau kita mau tahu, sifat anak pertama itu pasti mengambil sifat baik bapaknya dan mengambil sifat jelek ibunya. Kalau anak kedua mengambil sifat jelek bapaknya dan mengambil sifat baik ibunya. Itu sifatnya anak. Makanya kalau anak pertama itu kalau ibunya suka ngomel, nanti anak pertama itu suka ngomel. Jadi sifat jelek ibunya itu lari ke anak pertama, tapi sifat baik bapaknya ke situ. Nanti kebalikan, kalau anak kedua ya sifat jelek bapaknya ke situ, sifat baik ibunya ke situ. Makanya itu untuk mengetahui. Nanti diputar itu ke belakang. Itu ulama dulu sudah tahu dan itu disebut hikmah. Ya. Dan ilmu ini sejak dulu ada. Orang Bugis itu kalau bikin rumah itu dia pakai. Sampai jendela itu dia ukur pakai mata. Dia tarik benang itu sampai ke telinganya baru dia kasih kembali. Baru dia tarik. Suruh orang bikin jendela dengan lebar ukuran itu. Supaya ketika ada pencuri baru sentuh jendelanya, itu matanya sudah bergerak. Dia bisa tahu bahwa ada pencuri di situ. Itu ilmunya orang dulu. Dan itu hikmah. Tapi tidak usah saya buka semua pakai itu bahaya. Kemudian, ini kita sebenarnya Rasulullah yang kita peringati kelahirannya. Kehadirannya. Saya sering mengatakan begini Pak Bu. Nabi itu kan sebenarnya dua. Pertama adalah Nurul Muhammad. Itu yang pertama diciptakan. Sebelum Adam itu dicipta, nurnya Muhammad itu sudah ada. Makanya ayat itu menyebutkan qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin. Telah datang dari Tuhanmu cahaya baru wa kitabun mubin dan kitab yang menerangkan. Jadi ayat tentang Nurul Muhammad bagi ulama tariqah itu tadi. Qad ja'akum minallahi, telah datang dari Tuhanmu nurun cahaya wa kitabun mubin dan kitab yang menerangkan. Al-Quran, Taurat, Injil, Zabur itu belakangan. Yang hadir pertama itu adalah Nurul Muhammad. Makanya disebut likulli syai'in min nuril Muhammad. Segala sesuatu itu diciptakan dari nurnya Muhammad. Makanya Adam itu, makanya kalau orang mengatakan Rasulullah adalah Nabi dan Rasul di alam hakikat, dia yang pertama. Orang Bugis bilang, pamulang ngiri hakiki, pacapurang ngiri lahiran. Artinya Nabi pertama di alam hakikat, itulah Nurul Muhammad. Sedangkan dia terakhir di alam lahiriah, karena dia khatamul anbiya wal mursalin. Bagaimana cara memahami? Ternyata ulama kita dari dulu itu mengkaji. Saya sering bahas itu Pak, bahwa sebenarnya hitungan Muhammad, Ahmad, itu semua ada makna. Jadi Ahmad itu kan 4 hurufnya alif, ha, mim, dal. Kita ini diciptakan dari 4 unsur. Api, angin, air, tanah. Api itu kan berdiri. Angin itu ruku. Kemudian tanah itu sujud. Air itu duduk. Makanya alif, ha, mim, dal. Alif berdiri, ha ruku, mim sujud, dal duduk. Jadi sebenarnya unsur penciptaan kita ini dengan 4 unsur itu sudah masuk dari ke Ahmad. Siapa itu Ahmad? Dia adalah Nurul Muhammad. Cuma memang badan kita, kepala huruf mim, dada huruf ha, pinggul huruf mim, kaki huruf dal. Tulisannya Muhammad. Makanya ulama mengatakan ketika engkau sholat, berarti kau sudah menyatukan antara Ahmad dengan Muhammad. Itulah hakikat. Jadi sholat itu Ahmad. Sedangkan badan kita adalah Muhammad. Itu. Kalau 4 unsur tadi ini kan tanah, api, air, angin, ya juga dari Ahmad. Makanya tanah ini, api, air, angin, semua dari Nurul Muhammad. Tubuh kita juga dari Nurul Muhammad. Itu kuncinya.
Makanya kalau ulama dulu memahami seperti itu, simple. Jadi dia hitung-hitung itu, oh begini. Kenapa sampai 4 semua kan? Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali 4. Mazhab juga Syafi'i, Maliki, Hanafi, Ahmad bin Hambal juga 4. Itu semua. Itu. Makanya sama dengan angka 7. Saya itu Pak Bu, orang Bugis itu pakai. Kalau ada uannya hurufnya 77 itu double 3, langsung dia simpang itu, dia lipat itu baru bilang, wah ini Indo dinanya. Ya dia kan yakin kalau selama ada uannya itu tidak akan habis. Ya memang betul. Kan gitu. Iya, tapi itu kan angka 7 memang pilihan. Kenapa tawaf 7 putaran, sa'i 7 putaran. Kemudian suratul Fatihah 7 ayat. Kemudian 17 rakaat sholat di dalamnya ada angka 7. Langit 7 lapis, tanah 7 susun. Kemudian kenapa orang di akikah itu 7 hari kelahiran. Kalau tidak sempat tambah 7 hari. Kalau tidak sempat tambah 7 hari berikutnya. Kemudian kenapa disuruh sholat mulai 7 tahun. Kenapa bukan 5 tahun. Itu karena angka 7 itu ada memang ukurannya. Itu kalau hitung-hitungan. Iya. Jadi ulama kita dari dulu sudah mengaitkan. Saya bilang kalau kita bicara hakikat maulid, sebenarnya itu diri kita. Muhammad itu tidak terlepas. Makanya tadi sholawat ketika mahalul qiyam, kita baca itu sallallahu ala Muhammad. Bukan Allahumma sholli. Kalau Allahumma sholli itu fi'il mudhari'. Kalau sallallahu ala Muhammad itu fi'il madhi. Kenapa dia fi'il madhi? Bentuk lampau. Karena sebelum jasadnya Nabi diciptakan, itu sudah disolawati. Dan solawat sebelum ada jasad, itulah yang bentuk fi'il madhi. Makanya disebut sallallahu ala Muhammad. Kalau Allahumma sholli itu ketika Nabi utuh dengan jasadnya. Tapi ketika nurnya, makanya disebut salawat Jibril. Karena malaikat Jibril bersalawat kepada Nabi. Dan salawatnya itu dilakukan sebelum jasadnya Nabi diciptakan. Itu masih ke nurnya. Dan para nabi itu bersalawat. Bahkan kita tahu Nabi Adam di dalam surga itu bersalawat untuk maharnya kepada Siti Hawa 11 kali. Yang kemudian nanti ulama mengatakan apa salawat itu? Ada yang mengatakan itu salawat Jibril. Ada yang mengatakan bukan. Ada salawat khusus yang dibaca Nabi Adam. Itu yang disebut dengan salawat nikah batin. Oh itu saya tidak bahas itu. Bahaya kalau ada kalolo yang tahu. Anak muda itu. Jadi ulama kita dari dulu pakai itu. Dan saya itu Pak tidak berani ceramah bilang. Menurut saya begini tidak. Saya selalu masih berlandaskan ke pendapat para ulama kita. Kenapa? Itu lebih aman. Nanti kalau saya ditanya langsung saya bilang. Ini yang bilang. Kan gitu. Jadi Bapak Ibu kalau nanti ada amalan yang kita lakukan dari saya yang saya ceramahkan. Langsung tanya siapa yang bilang? Bilang Ustaz Yusuf. Nanti malaikat kalau bermasalah. Tanya Ustaz Yusuf. Malaikat datang sama saya. Kau bilang begini. Saya bilang iya karena dia yang bilang. Imam Syafi'i bilang. Guru Tayyib Malapiuk bilang. Dia bilang tanya dia. Sudah selesai urusan. Makanya kita tinggal menunggu. Kau pergi tanya di situ. Saya duduk aja di sini menunggu. Selesai bagaimana. Tapi kalau bilang menurut saya, oh ditahan betul itu. Tunggu di situ. Kau mau ditanya dulu. Itu makanya penceramah yang paling selamat itu yang selalu menyandarkan diri ke ulama. Iya. Sekarang kan banyak muncul itu. Yang mengatakan dia baca sendiri hadisnya, dia tafsirkan sendiri, dia pahami sendiri, dia ceramahkan sendiri. Nanti itu belok-belok itu jadi masalah. Karena agama ini kan mesti ada pewarisnya kan Nabi. Dan pewarisnya itu adalah ulama. Dan itu kalau menurut pemikiran kita berarti bukan agama itu. Itu menurut kita. Oh ini jadi masalah. Makanya saya tuh tidak berani cara mengatakan menurut saya tidak. Jadi saya selalu pakai pendapat ulama guru-guru mulia kita. Itu lebih aman. Sama ji Pak yang mewakili Pak Bupati. Sama ji Pak Camat. Kalau memberikan sambutan, sambutannya Pak Bupati yang dibacakan selamat. Nanti kalau bermasalah, bila saja Pak Camat, tanya Pak Bupati. Ini sambutannya Pak Bupati yang saya baca. Tapi kalau dia yang ngomong sendiri, pasti dikasih tahu, pertanggungjawabkan sendiri. Kau yang ngomong. Inilah. Beginilah kenapa guru-guru kita itu masih bersanad mengambil pendapat para ulama terdahulu. Itu kuncinya. Makanya saya sampaikan tidak usah terlalu jauh mengambil sanad ilmu. Di Sulbar ini murid-muridnya Guru Ta'imal Lapiau itu masih banyak.
Ambil sanad ke situ. Nggak usah jauh. Kenapa saya suruh begitu, Pak? Karena orang bisa masuk surga itu melalui syafaat ulama. Yang bisa masukkan surga orang, pertama rahmat Allah. Yang kedua syafaat baginda Rasulullah. Yang ketiga syafaat Al-Quran. Yang keempat syafaat anak perempuan. Yang kelima syafaat ulama. Makanya kami yang di NU selalu bertawassul ke Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Karena itu guru kami. Itu pendiri Nahdlatul Ulama. Jadi di situ dia wali Allah. Gampang. Nanti kalau dia masuk surga kan, makanya kayak Said Akil itu Pak Kiai. Dia bilang kayak yang penting ada kalender NU di rumahmu. Itu insya Allah kau sudah bisa ikut surga. Masuk surga bersama kayak Hasyim Asy'ari. Saya dulu tuh tidak terima. Ketika ngaji-ngaji dapat juga dalilnya. Bahwa ketika engkau menempel kalender NU pasti kau beli. Dan uang yang kau belikan itu pasti jadi sumbangan ke NU. Dan di NU itu ketika mau menyumbang, kau kena perkataannya Imam Hasyim Asy'ari. Siapa yang mengurusi NU, maka dia adalah santriku. Jadi dia tidak mengatakan siapa yang menjadi pengurus NU. Tapi siapa yang mengurusi. Dan orang yang bersumbang bersedekah untuk itu, insya Allah itu bersedekah untuk mengurusi. Saya bilang ketemu juga memang ini kuncinya Pak Bu. Makanya kita yang hadir di sini, jadilah donatur untuk majelis ini Pak Bu. Biar 10.000 satu bulan. Nanti kalau ditanya apa yang kau lakukan untuk pesantren tahfiz di situ, di hari kemudian kita tidak ada pertanggungjawaban. Tapi kalau ada 10.000 per bulan, insya Allah ada pertanggungjawaban. Kasih tahu malaikat, ada kesumbanganku 10.000 satu bulan ke situ. Itu lebih aman. Kenapa? Sudah ada pertanggungjawaban kita. Dan itu tolak bala. Nah, makanya Nabi itu selalu memerintahkan as-sadaqatu tadfa'ul bala. Da'u mardakum bis sedekah. Obati penyakitmu dengan sedekah. Sedekah itu menolak bala. Tapi tidak semua sedekah itu yang kita lakukan itu bisa menolak menyembuhkan penyakit. Memang tingkatan sedekah itu ada 4. Pertama, sedekah yang tidak ada sama sekali nilainya, bahkan bisa berdosa. Yang mana sedekah yang diserahkan kemudian kita ngomel. Iya. Jadi kalau ada orang bersedekah kemudian marah-marah, marah itu yang menerima uang, saya dikasih sedekah, itu bisa dosa. Karena fungsi sedekah itu Pak cuma 2. Yang pertama menyambung silaturahmi, yang kedua menggembirakan orang. Itu fungsinya sedekah 2. Jadi menyambung silaturahmi dan menggembirakan orang. Nah kalau dikasih orang baru dimarahi, terputus silaturahmi, tidak gembira Tommy. Makanya tidak ada gunanya. Sedekah tingkatan kedua, sedekah riya. Itu ada pahalanya, tapi bukan pahala sedekah. Pahala menggembirakan orang. Itu doanya Nabi. Berikan pahala kepada umatku yang menggembirakan umatku. Makanya kenapa aturan sedekah itu lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Karena supaya jangan kau berikan kecuali itu baik. Supaya dia senang. Karena kalau kau riya masih bisa dapat pahala. Tapi bukan pahala sedekah. Cuma pahala menggembirakan orang. Nah, kenapa tersenyum ke orang itu sedekah? Karena termasuk menggembirakan. Ya, itu sedekah yang paling gampang Ustaz. Bibir bawah saja ditarik ke bawah begini sudah dapat pahala. Itu pahala senyum. Itu kuncinya. Kemudian tingkatan di atasnya sedekah rahasia. Rahasia itu ada 3. Yang pertama tidak diketahui jumlahnya ketika bersedekah. Lewat celengan, tutup mata, ambil uang di saku, uang berapa saja, kasih masuk ke celengan. Jangan lihat uang berapa. Uang 100, uang 50 dikumpul saja di situ. Kadang-kala kita tarik, dilihat uang 100 didorong lagi masuk. Pilih yang paling kecil. Oh, itu jadi masalah itu. Yang kedua, ini agak berat. Kalau ada orang minta sedekah, kita tidak kasih. Tapi kita suruh dia datang mengambil. Kalau ada orang minta sedekah, kasih tahu, oh ya di laci pergi mengambil, ada di laci situ. Atau dikasih tas, nanti dia ambil sendiri berapa dia mau ambil. Itu agak berat. Karena kita langsung berpikir, kalau nak habis ini mati. Karena langsung itu. Hancur bandar. Tapi ulama kita mengatakan, selama kau mengatakan, iya kalau dia habisi berarti kau belum ikhlas bersedekah. Dan kau masih menilai sesuatu.
Makanya nanti karena hadis qudsi, siapa hamba aku memberikan kepada aku dia tidak menghitungnya, maka aku pun akan membalasnya dengan tidak menghitungnya pula. Itu janji Allah. Tapi berat itu Pak. Berat itu. Istri saja kadang disuruh ambil lebih ngambil daripada apalagi kalau orang lain. Oh itu. Tapi itulah kalau ulama paham itu luar biasa. Di atasnya masih ada satu. Itu masih ada. Tingkatan yang paling tinggi dalam sedekah itu disebutkan oleh Rasulullah. Nanti ada umatku di hari kemudian. Dia tidak ke mahsyar. Dan tidak melewati titian siratal mustaqim. Dan tidak ditimbang amalnya. Karena baru berjalan menuju ke mahsyar. Allah suruh malaikat menjemputnya. Kemudian dibawa ke ila rafiqil a'la. Dari rafiqil a'la dimasukkan ke dalam surga. Makanya ulama tarekat dulu bilang. Kalau kau mau tidak lewat titian siratal mustaqim. Ada jalurnya. Istilahnya orang Bugis ya komelo kolete lete koya kolete kalalanna. Nah, kalau tidak mau lewat di timbangan, tidak mau kumpul di mahsyar, ada. Karena itu hadis. Nabi mengatakan baru digiring orang berjalan ke mahsyar, datanglah malaikat karena perintah Allah menjemputnya, dibawa ke ila rafiqil a'la. Dari rafiqil a'la dibawa ke dalam surga. Jadi ada 4 tempat dia tidak datangi. Mizanullah, timbangan tidak. Titian siratal mustaqim tidak juga. Kemudian dia juga tidak ke mahsyar. Dia tidak kepada mahsyar. Karena baru berjalan ke sana, kata Nabi, sudah dijemput. Sampai dalam hadis itu disebutkan, orang bingung. Kemana si Anu? Nah tadi kita jalan sama-sama. Nabi bilang, tidak tahu. Kemudian datang malaikat, jangan kau mencarinya. Dia dibawa ke ila rafiqil a'la. Siapa itu kata Nabi? Orang yang bersedekah, yang tidak tahu siapa yang disedekahi. Dan yang disedekahi pun tidak tahu siapa yang mensedekahi. Yang memberi tidak tahu dan yang menerima tidak tahu. Oh itu agak berat itu Pak. Kalau kita kadang kumpul anak yatim baru dikasih amplop. Itu masih di blender itu. Belum selamat itu. Iya. Apalagi kalau di shooting. Oh itu jadi masalah. Iya. Makanya kalau mau selamat pakai itu. Guru kita mengajarkan begini. Karena metodenya. Dulu kan susah. Di zaman Nabi itu tengah malam sudah sholat tahajud, dia ambil uang, baru pergi di pinggir jalan berdiri. Tunggu orang lewat, disalami. Kalau dia jawab salam, langsung dikasih. Tidak ditanyakan siapa namanya, tidak dilihat mukanya. Itu di masa Nabi. Sekarang paling gampang. Telepon Pak Kiai, telepon Pak Ustaz. Adakah anak yatim atau fakir miskin di situ di pondok tak menghafal Ustaz? Kalau ada. Berapa pembayarannya 1 bulan? Kalau dia mengatakan 400.000 atau 300.000 atau 500.000, kasih tahu. Saya mau tanggung anak 1 di situ setiap bulan. 1 orang. Tapi tidak usah kasih tahu saya namanya. Tidak usah kasih lihat saya. Tidak usah juga tahu siapa saya. Minta saja nomor rekeningnya. Jangan datang ke pondok. Transferkan saja ke rekening pondok. Nanti dia yang masukkan ke situ. Nanti anak ini menghafal tidak pernah tahu siapa yang membantunya. Makanya anak ini ketika selesai hafalannya, kemudian keluar dari pondok, kita ketemu di luar. Tidak pernah tahu bahwa kita yang pernah membantunya. Anak ini pun tidak tahu bahwa ini pernah membantu saya ketika saya mondok di pondok. Beda kalau kita tahu Pak. Kita bantu, kita kasih langsung dilihat mukanya. Nanti kalau ketemu di luar, wah sudah hebat nih anak itu gara-gara saya. Itu langsung muncul itu. Saya dulu yang bantu itu waktunya sekolah. Apalagi kalau anak itu tidak memperhatikan kita, langsung dia bilang, wah anak durhaka. Nah, tidak berdiri itu kalau bukan saya. Wah itu jadi masalah. Tapi kalau ada sesuatu kita tidak tahu siapa yang kita kasih. Dan yang kita kasih tidak tahu. Itulah kata Nabi. Rahasia bagi yang memberi dan yang menerima juga dirahasiakan. Itulah orang yang tidak berkumpul di mahsyar. Kalau mau pakai jalan pintas itu Pak. Dan yang kedua fungsinya apa? Ketika sakit ya dapat tadi da'u mardakum bisadaqah. Ketika ada penyakitmu, dokter sudah angkat tangan, sholat sunnah hajat, baru berdoa. Minta ada amalanku seperti ini ya Rob, hanya engkau dengan aku yang mengetahuinya. Aku mohon berikan keberkahan amalan ini supaya bisa sembuh dari penyakitku. Itu namanya bertawassul dengan amal soleh. Itu jarang Pak. Dokter sebenarnya tidak ada yang hebat Pak. Yang hebat itu dokter hewan. Kalau dokter manusia tidak hebat. Karena kalau kita ke dokter itu masih ditanya sakit apa Pak. Apa tak yang sakit?
Kalau gitu. Mestinya kalau dokter hebat tidak usah tanya. Ya kan? Yang hebat itu dokter hewan karena tidak pernah tanya sapi bilang apamu sakit. Itu. Makanya dokter hewan itu yang hebat. Kalau dokter manusia tidak hebat itu karena masih bertanya. Iya. Itu. Tapi saya juga mengatakan bahwa dokter itu tidak ada menyembuhkan. Dokter itu hanya mengobati. Karena yang menyembuhkan itu Allah. Makanya jangan salah kaprah. Kalau datang ke dokter minta untuk diobati. Tapi kalau minta kesembuhan, minta dalam sholat. Makanya tidak ada dokter itu Pak menulis bilang menyembuhkan penyakit kanker, menyembuhkan asam urat. Tidak ada. Yang dia tulis itu mengobati penyakit kanker. Nah, ya. Kalau sudah ditarik matanya begini, disenter baru suruh membayar 500.000 dan tidak sembuh, jangan marah karena memang dia sudah obati. Tapi sembuhnya itu urusan Allah. Ini penting. Karena banyak orang salah kaprah. Datang ke dokter minta kesembuhan. Tidak, minta diobati. Ini kuncinya. Bu, ini ibu-ibu harus paham ini. Apalagi kalau sudah umurnya sudah tua, sakit-sakit, lututnya sakit, punggungnya, cari lagi obat penyakit lutut. Padahal ada itu obat penyakit lutut. Alam Nasrad dengan alam Tarakaipah. Kalau sholat sunat subuh, baca 2 surah ini. Rakaat pertama baca alam Nasrad, rakaat kedua baca alam Tarakaipah. Insya Allah tidak kena penyakit tulang itu termasuk lutut dan punggung. Itu hikmahnya. Jadi saya wasiatkan ini ke jemaah. Apalagi yang sudah tua. Dan kalau kan bunyi-bunyi lututnya kalau kan. Itu obatnya itu. Obat penyakit. Tapi kalau kayak Pak Asisten ini mestinya baca alam Nasrah dengan li'ila fi Quraisyin. Itu hadis. Ada di kitabnya Imam Al-Ghazali. Siapa yang sholat sunat subuh membaca alam Nasrah rakaat pertama, li'ila fi Quraisyin pada rakaat kedua, maka tidak ada musuhnya yang bisa mencelakainya. Kalau ada orang iri politik, iri apa, iri jabatan, insya Allah itu tidak kesampaian ke kita. Itu barakahnya 2 surah itu. Tapi di sholat sunat subuh, di alam Nasrah dengan li'ila fi Quraisyin. Nah, kalau mau ambil obat sakit lutut, obat tulang, itu alam Nasrah dengan alam Tarakaipah. Nah, itu. 2 surah itu berbeda, Pak, kalau diamalkan. Tapi di sholat sunat subuh ya. Kemudian, saya tadi mengatakan nur. Ini begitu mulianya Rasulullah. Dan kenapa Rasulullah itu Pak bisa memberi syafaat. Ini sudah tinggal 5 menit, 1 jam saya ceramah ini. Sudah hampir setengah 12. Kenapa Nabi itu bisa memberi syafaat? Karena satu-satunya Nabi yang dikasih otoritas ibadah itu Rasulullah. Nabi Musa itu perintah Allah langsung perintah ke Musa. Langsung Musa ke umatnya. Kalau Nabi tidak. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil halqi kullihim huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu li kulli khawlim minal ahwalil muqtahimi ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madaya wasi'al karami ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madaya wasi'al karami ila khudratin nabiyil mustafa sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa ila jami'il anbiya'i wal mursalin wasyuhada'i was-shalihin wal malaikatil muqarrabin wa kulluhum awliya Allah fis samai wa fil ardi wa kulluhum mu'assisina jami'atina halatina wa kulluhum masyayikhina wa masyayikhina وخصوصا الأولياء وفي سهل المطلع كنشو مطلع
Syaihulillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma nawwir qulubana wa quluba jami'i man khadara fi majlisina hadza binuril ma'rifah wa ilmil mukashafah wal basirah wal iman wal islam. Ya Fattahu ya Alim, iftah qulubana wa qulubahum futuhal arifin. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Amin amin ya rabbal alamin. Hadratul muhtaramin wal muhtaramat, ikhwanu fillah, alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tuballighuna biha kullal maqsud. Ya Jawadu ya Ma'bud ya Rahimu ya Wadud birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Assalatu wassalamu bi'adadi ma fi ilmillah alaika wa ala alika ya sayyidi ya Rasulullah. Agisna sari'an bi'izzati. Yang saya hormati, saya ta'zimi Alena Gurota Kiai Haji Dr. Adnan Nota selaku Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat sekaligus Ketua Tanfiziyah Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Provinsi Sulawesi Barat beserta seluruh jamiah, para pengurus lembaga dan badan otonom Nahdlatul Ulama yang sempat hadir. Di samping saya bagi ada Ketua Les Bumi yang kami muliakan, kita hormati bersama Bapak yang mewakili Bapak Bupati. Alhamdulillah, terima kasih Pak sudah bersilaturahmi dengan kami pada malam hari ini. Yang kami muliakan para alim, para masyayikh, para azatis dan asatizah, terkhusus Bapak Camat dan Bapak Kepala Desa, dan juga terkhusus kepada Akhin Al-Fadil, sahabat kami selaku ketua majelis zikir, majelis sholawat yang pada malam hari ini kita peringati 4 tahun berdirinya, haul keempat. Jadi alhamdulillah, terima kasih kami sampaikan kepada seluruh hadirin, ibu-ibu, orang tua, santri dan para jemaah yang sempat hadir pada malam hari ini. Ini sebenarnya sudah larut malam, sudah 10:30. Saya tidak panjang ingin saya sampaikan, tapi pertama bahwa peringatan yang kita lakukan pada malam hari ini sebenarnya memang istilah yang dipakai masyarakat Bugis dan juga istilah yang dipakai orang Mandar itu sebenarnya hampir sama. Tidak menggunakan istilah maulid, tapi menggunakan istilah maulud. Itu beda. Makanya kalau kita mengatakan peringatan maulid, berarti itu peringatan terhadap waktu kelahiran Rasulullah. Makanya hanya bulannya Rabiul Awal. Tapi kalau peringatan maulud itu sepanjang tahun.
karena yang diperingati adalah orangnya, bukan waktunya. Jadi beda. Jadi kalau maulid itu waktu kelahirannya. Kalau maulud itu orangnya. Makanya orang Bugis bilang maulud. Orang Mandar juga mengatakan maulud, bukan maulid. Makanya setiap acara, itu guru Profesor Dr. Rahim Arsyad kemarin di acara BCNU Sidrap, apa yang dia bilang, maulid itu dipasangkan apa saja cocok. Orang pindah rumah baru sekaligus maulid cocok. Orang adakan pernikahan dirangkaikan dengan maulid cocok. Jadi maulid ini bisa masuk ke semua kegiatan yang baik. Tapi saya ingin sampaikan begini Pak Bu. Peringatan yang kita laksanakan pada malam hari ini pas sekali. Saya juga ketika dihubungi dan penentuan pelaksanaannya ini tidak pernah menyangka ini bersamaan dengan malam 1 Rajab. Jadi ini malam istimewa Pak. Disebutkan dalam hadis itu ada 5 malam. Malam 1 Rajab, malam nisfus Sya'ban, malam Jumat, malam 10 Zulhijjah, dan malam 1 Syawal. Itu ada lobetin. Iya. Iya. Jadi malam 1 Rajab, malam Jumat, malam 10 Zulhijjah, malam 1 Syawal itu adalah malam yang istimewa. Kenapa? Karena malam itu dibuka pintu langit. Jadi malam ini adalah malam di mana pintu langit itu terbuka dan siapa yang bermunajat itu pasti tembus ke arsy. Dan itu tidak akan tertutup hingga masuk waktu subuh. Makanya salah satu guru di Kalimantan sangat masyhur yang dekat ini akan diadakan haul, itu Ki Haji Muhammad Sain Abdul Ghani, guru sekumpul Martapura. Itu berwasiat sama Andre Gurutta Ki Haji Abdul Rahman Ambo Dalek, bahwa siapa yang tidak tidur pada 5 malam itu hanya beribadah kepada Allah untuk mencari keridhaan, kalau dia meninggal itu jasadnya pasti hilang. Itu ketika sudah dimasukkan ke dalam lahat itu tidak akan terhimpit oleh tanah. Dan itu dialami oleh Guru Ki Haji Abdul Rahman Ambo Dalek ketika dia dimasukkan ke dalam lahat. Karena yang memasukkan itu Ki Haji Fathuddin Sukara, guru kami. Dan mengatakan Guru itu hilang karena saya buka kain kafannya itu hanya kafas yang ada di dalam. Jadi malam yang 5 itu salah satunya adalah malam ini. Itu malam 1 Rajab. Makanya saya meminta kepada seluruh jamaah bagi yang mampu begadang sampai subuh, tapi itu tidak mudah. Makanya Ki Haji Muhammad Sain Abdul Ghani mengatakan kalau tidak mampu begadang sampai subuh, paling tidak berusahalah untuk tidak tidur cepat. Nah, ini malam ini pas sekali. Kita sudah sampai 10:30 belum tidur. Ini panitia ini luar biasa karena menggunakan. Sebenarnya mestinya saya malam ini di pondok bersama dengan santri melaksanakan Istighosah Kubra. Nanti itu saya lihat, saya kira malam Senin, ternyata kenanya malam Ahad. Ini jadi mudah-mudahan segala hajat kita pada malam hari ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum saya lanjut, tadi mau melakukan musalla, sebenarnya 4 ibadah. Musalla itu tidak usah besar. Yang penting dimulai. Iya. Jangan sandarkan keyakinan itu kepada manusia. Tapi sandarkan keyakinan kepada yang mengatur rezeki. Nanti dia mengatur, dia mau letakkan di mana dan datangkan dari mana. Jangan bersandar ke manusia. Nanti manusianya yang diatur oleh Allah.
Makanya kalau Pak Kiai ini mengatakan membangun tanpa ada uang tapi tidak banyak, insya Allah itu karena sandarannya bukan ke manusia. Kita mesti bersandar ke Allah dulu. Tawakalnya perbaiki, kemudian memulai sesuatu. Saya sering pakai istilah, pemain judi saja masih dikasih rezeki, apalagi kalau kita ngurus agama. Itu aja kunci. Jadi orang yang melakukan saja hal yang tidak baik masih dikasih rezeki, apalagi kita yang sudah mengurus yang baik. Insya Allah. Itu harus keyakinan. Jangan pernah berharap bahwa ada dari sini nanti Allah sendiri yang mengaturkan untuk kita. Makanya jangan sandarkan rezekimu kepada orang, tapi sandarkan kepada Allah. Supaya kau nanti insya Allah tidak akan pernah kecewa. Karena kalau kadang kita sandarkan ke manusia, kadang kecewa. Itu yang saya wasiatkan. Saya juga memulai pondok pesantren Pak Kiai seperti itu. Itu kalau sudah dihitung hampir mungkin sudah dana yang kami pakai hampir 3 miliar. Tapi tidak ada yang saya mulai dari bantuan pemerintah tidak pernah ambil. Jadi hanya betul-betul tawakal. Kadang-kala saya memulai sesuatu itu, kadang istri bilang, dari mana nanti ini? Saya bilang, biarkan dia jalan. Dan ternyata seperti itu Pak. Ya, kita bilang, bangun sekian lokal, tidak tahu dari mana uangnya, ada saja. Itu yang penting memulai. Dan tawakal, itu pokok. Kalau ada pembangunan mentok tidak bisa jalan, periksa di dalam, ada masalah di situ. Itu kuncinya. Itu kalau agama diurus begitu Pak. Kemudian Rasulullah sebenarnya dua versi. Ada yang mengatakan beliau lahir itu tanggal 9 Rabiul Awal. Ada yang mengatakan beliau lahir tanggal 12 Rabiul Awal. Tapi kenapa ulama lebih cenderung menggunakan tanggal 12? Karena tanggal 12 itu sebenarnya berkaitan dengan hitungan hikmah. Masuk dalam hitungan hikmah. Apa yang berkaitan dengan 12? Pertama, la ilaha illallah, itu hurufnya 12. Muhammadur Rasulullah, itu juga 12. Kemudian 12 jam itu dalam satu hari. Dan 12 jam juga dalam satu malam. Kemudian dalam satu tahun itu 12 bulan. Jadi itu ada hitungan hikmahnya. Kalau ulama hikmah itu pasti menghitung ke situ. Itu bukan tasawuf, tapi hikmah. Kalau hikmah ini Pak, sebenarnya makanya disebut ilmu hikmah, karena ilmu yang lahir dari ilmu. Sering saya buka ilmu ini, kalau guru kita yang termasuk Kiai Haji Muhammad Tahir Iman Lafi itu khatam betul dalam ilmu hikmah. Karena ulama-ulama thariqah itu pasti dimunculkan itu. Karena orang yang paham ilmu hikmah itu pasti dikasih ilmu kasyaf. Cuma saya itu tidak dapat ilmu hikmah, tapi diberitahu aja. Jadi jangan katakan saya dapat ilmu langsung, tidak. Saya dapat itu dari guru-guru kami. Ya, guru-guru kami yang sampaikan, makanya saya berani sampaikan. Jadi kalau hikmah itu larinya ke sini, itu penting. Kenapa? Karena ilmu ini mulai hilang. Kebanyakan orang membahas ilmu yang nampak. Kalau fikih Pak banyak yang tahu. Baca buku sudah bisa dapat. Bahkan buka YouTube itu sudah bisa. Tapi kalau ilmu-ilmu hakikat itu mesti memang kita berguru. Dan di Sulbar ini tidak kurang. Ulama kita begitu banyak. Bahkan orang sekelas Buya Ar-Rasy Hashim itu datang ke sini untuk mentalaki, mengambil zikir ke guru kita. Itu bukan berarti bahwa dia rendah, tidak. Tapi itu untuk menyempurnakan keilmuan mereka. Dan ulama itu tidak berani mengambil sesuatu di YouTube. Kecuali dia harus mentalaki langsung. Itu karena sanadnya harus diambil langsung. Ini makanya anak-anak kita dilatih. Jangan hanya belajar yang lahiriah. Tapi mesti juga belajar hakikat. Saya kemarin sempat menangis ketika melihat di Trans 7 itu. Mengkebiri bagaimana ulama ini, pesantren ini mulai disalahkan dengan mencium tangan. Saya bilang itu mereka tidak paham. Kita mencium tangan guru itu sebenarnya hakikatnya bukan tangan yang kita cium. Tapi tangan guru kita itu pernah ketemu dengan tangan gurunya.
Dan tangan gurunya itu juga pernah ketemu dengan tangan gurunya. Dan tangan gurunya itu pernah ketemu dengan tangan gurunya. Dan tangan guru itulah yang sampai bersambung ketemu dengan Rasulullah. Jadi hakikatnya tangan guru kita yang kita cium itu sebenarnya hakikat keberkahan. Tangan guru itu pernah tersambung sampai kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Termasuk sebenarnya majelis zikir ini, majelis salawat ini, mesti mengambil sanad. Tidak boleh kita hanya baca. Tidak. Mesti menghadirkan ulama-ulama yang memang punya sanad salawat. Itu kita minta untuk ditalaki itu. Sama dengan imam. Sering saya sampaikan. Imam itu mestinya mentalaki khusus suratul Fatihah. Tidak usah surah yang lain kalau tidak bisa. Datang ke orang yang punya sanad hafalan, talaki ke situ. Karena hafalan itu nyambung sampai baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah yang disebut dengan sanad. Itu sangat penting dalam agama. Itu sebenarnya, saya pakai bahasa Indonesia Pak ya, karena mungkin banyak tidak tahu bahasa Bugis ya. Iya. Tapi itu tuh Basogi, ini kan masyarakat Pantai di sini. Pantai Mandar, lebih dekat ke Bugis. Jadi ini penting dulu saya sampaikan bahwa anak-anak kita itu kenapa kita suruh mencium tangan guru. Apalagi kalau di sini kan yang ngaji langsung ke Guru Tai Malafeo itu masih ada. Yang ketemu langsung itu kan beliau. Kemudian ilmunya sampai ke Mekah. Di Mekah itu sampai ke baginda Rasulullah. Itulah barakah yang tidak pernah terputus seperti mata rantai. Sama ketika kita ngaji melihat wajahnya ulama kita, guru kita. Kenapa? Karena mata yang kita pandang itu pernah memandang mata gurunya. Dan mata gurunya itu pernah memandang mata gurunya. Sampai memandang matanya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah sanad yang tidak boleh hilang. Dan di Sulbar ini ya banyak. Jadi sebenarnya saya itu berat Pak Kiai, terus terang. Agak berat masuk kalau di Sulawesi Barat ini. Karena guru-guru kita mestinya kita ambil sanad di sini. Saya ini nggak banyak ilmu, cuma memang doanya aja guru tak. Kemudian mungkin karena banyak bertawassul. Ilmu kan begitu Pak. Makanya saya wasiatkan, guru kami pernah ajarkan 2 zikir jangan tinggalkan. Yang pertama ya jamilu, ya jamilu, ya jamilu itu 100 kali setiap malam. Jadi ketika bangun tengah malam baca itu 100. Kemudian yang kedua ya mubadi'u ya khaliq juga baca 100. Jadi itu 2 zikir jangan tinggalkan. Ya jamilu, ya jamilu, ya jamilu supaya diringankan semua memahami ilmu. Ketika ada sesuatu itu kita cepat tahu. Kemudian ya mubadi'u ya khaliq itu supaya bisa dikasih ilmu laduni. Itu juga untuk dikuatkan daya ingat. Iya, makanya anak-anak santri yang menghafal ini amalkan zikir itu. Iya. Jadi ada 2. Yang pertama ya jamilu, ya jamilu, ya jamilu supaya dibukakan pintu-pintu ilmu. Kalau tidak bisa pakai itu, baca itu kalau mau tenggelam matahari. Sekitar 7 menit sebelum sholat maghrib tiba. Baca itu. Yang pertama wal-lail, yang kedua wasyams. Kemudian yang ketiga Qul a'udzu birabbil falaq dan Qul a'udzu birabbin nas. 4 surah ini jangan tinggalkan kalau mau maghrib. Insya Allah. Itu bukan hanya ilmu, tapi diberikan rezeki seperti air hujan. Itu tidak akan terputus. Ini sebenarnya mesti diamalkan. Saya di pondok itu Pak Bu. Itu yang kami anukan. Kami mendirikan pondok itu dengan modal hanya itu. Saya itu punya modal wirid hanya 4. Kalau malam itu tadi. Kemudian salawat Jibril. Saya dapat ini dari beberapa pondok pesantren di Jawa. Ketika minta sama kiainya. Amalan apa yang saya harus lakukan. Dia bilang salawat Jibril. Tapi cara mengamalkan itu beda. Baca salawat Jibril 1000 dalam 1 hari. Sehari semalam baca 1000. Tapi jangan pakai berdoa. Dibaca saja 1000. Sallallahu ala Muhammad. Dibaca saja 1000. Nanti malam Jumat. Itu khusus malam Jumat. Sholat sunnah hajat 2 rakaat. Baru baca 1000 kali. Baru berdoa.
Jadi dikumpul ini sholawat jadi 1 pekan. Nanti malam Jumat baru dipakai berdoa. Kalau ada hajat besar, lakukan itu. Insya Allah. Saya buktikan di pondok Pak Bu, betul-betul luar biasa. Itu sampai ada tanah. Saya pusing bagaimana bisa dapat ini. Minta beli tidak mau dijual. Minta diwakafkan tidak mau. Saya bilang mau dibacakan sholawat Jibril ini. 2,5 bulan saya bacakan sholawat Jibril. Orang kasih itu cuma-cuma. Jadi langsung dia wakafkan ke pondok. Saya bilang ini barakahnya mungkin. Jadi ini saya wasiatkan. Kita modal kita itu. Apalagi ini majelis sholawat dan majelis zikir. Wah itu mesti itu. Iya, jadi lakukan aja itu. Sholawat Jibril 1000. Punya amalan khusus. Iya. Kemudian orang sini saya kasih tahu. Kita bersyukur Pak Bu. Ada majelis sini. Karena itu ada hadis qudsi. Inni ahammu bi azabi falamma ra'aital umural masajid wa julasa'il Qur'an wa wildanil Islam. Allah ingin menurunkan bala, itu hadis qudsi. Allah ingin menurunkan bala di suatu tempat. Tapi Allah menarik bala itu karena ada 3. Yang pertama adalah falamma ra'aital umural masajid. Masih ada orang yang memakmurkan masjid. Selama masjid tidak kosong, insya Allah bala itu tidak akan turun. Yang ketiga, wawildanil Islam. Anak kecil yang belum paham agama, anak kecil yang belum balik, itu beribadah. Anak-anak kita yang belum balik itu belajar ngaji, belajar zikir, itu yang menyebabkan bala tidak akan turun. Kemudian wajulasail Quran, orang yang masih duduk membaca Al-Quran. Ini penting. Makanya sebenarnya majelis zikir dan majelis sholawat itu mesti ada pembacaan juga ayat di dalamnya. Paling tidak kalau bukan suratul Waqiah, suratul Mulk atau surah Yasin. Makanya kalau malam Jumat ada Yasinan, itu sebenarnya menolak bala itu. Selama masih ada itu insya Allah tidak ada. Karena tempat kita ini bisa terancam Pak. Kalau tsunami naik kita habis. Atau gunung yang runtuh habis kita. Makanya kiri kanan depan belakang itu bisa musibah. Tapi ketika kita mengamalkan tolak bala, insya Allah. Apalagi kalau ada Jumat berkah, ada sedekah subuh. Ini kadang-kadang orang mengatakan itu kenapa sedekah subuh, kenapa bukan sedekah duha, kenapa sudah bukan sedekah duhur. Sebenarnya kita inginkan itu ketika malaikat bertemu. Nah subuh itu malaikat penjaga malam dan malaikat penjaga siang itu ketemu di subuh hari. Makanya setiap ibadah yang dilakukan pasti lipat ganda doanya. Nah yang kita butuhkan itu Pak sebenarnya malaikat. Kalau malaikat banyak hadir, insya Allah itu kan kuncinya. Cuma kadang-kala kita menganggap bahwa malaikat ini kita tidak rasakan kehadirannya. Saya itu ketika ngaji thariqah itu sempat biasa menyalahkan setan. Ketika baca Quran, kenapa cepat tidur? Ini setan lagi nih. Dengarkan khutbah kemudian cepat tidur, bilang setan lagi nih. Ternyata itu bukan setan kalau menurut mursyid kami. Malaikat itu membuat kamu cepat tidur. Karena itu resonansi kalbu. Makanya ketika malaikat datang, itu pasti kita mudah ngantuk. Makanya disebut huwallazi anzalas sakinah. Orang yang diberikan ketenangan kalbu itu mudah sekali tidur itu. Dan itu karena hawa malaikat. Makanya kapan kita mudah tidur? Pertama ketika membaca Al-Quran. Kadang baru 3 lembar sudah ngantuk. Padahal setan itu sudah jauh. Dan bersab-sab malaikat itu bagi orang yang membaca Al-Quran itu dikelilingi. Yang kedua ketika orang berzikir. Kadang-kala kalau kita pegang tasbih, diputar-putar tiba-tiba jatuh. Itu karena ngantuk. Sebenarnya itu bukan setan. Itu karena hawa malaikat. Yang ketiga kapan? Ketika subuh hari. Karena ketemu malaikat penjaga malam dan penjaga siang. Sehingga kita mudah tidur. Kemudian yang keempat, kapan? Ketika khutbah Jumat. Itu ketika khatib sudah naik di atas mimbar. Seluruh malaikat rahmat yang ada di luar itu masuk ke dalam masjid itu bersaf-saf. Makanya kita susah sekali menahan ngantuk itu. Karena itu malaikat itu pada kumpul. Kemudian kapan lagi kita mudah tidur? Itu ketika Ramadan.
Makanya ulama dulu mengatakan begini, kalau mau mendeteksi Lailatul Qadar gampang. Kalau baru maghrib kau sudah tidak bisa tahan ngantuk, itu tanda malam Lailatul Qadar itu. Karena malaikat sudah turun. Jadi jangan salahkan setan, Pak. Nanti setan itu protes, saya sudah tidak ganggu, kau masih salahkan saya. Ini malaikat ini, Pak. Makanya dari situlah kenapa Nabi menyuruh kita itu sholat dan juga membaca Al-Quran di rumah. Supaya rumah itu mudah kita tempati tidur. Makanya Nabi kan mengatakan, la taj'al buyutakum maqabira, kan? Itu perintahnya. Jangan kau jadikan rumahmu sebagai kuburan. Nawiru buyutakum bikiratil Quran wassalah. Kenapa? Supaya kita bisa tempati tidur. Itu rumah kan ada orang tidak bisa tidur di rumahnya. Di dalam kamar tidak bisa tidur. Nanti keluar di kursi tidur baru bisa tidur. Kadang bahkan keluar di ruang tamu tidur baru bisa tidur. Tapi kalau di dalam kamar itu tidak bisa. Kenapa? Karena jarang mereka gunakan untuk membaca Al-Quran dan sholat di dalam. Itu kenapa mihrab itu di dalam kamar pribadi. Karena itu kuncinya. Apalagi kita bikin rumah memang salah. Saya mengatakan salah karena di dalam kamar itu ada WC. Kan jadi masalah itu, Pak. Kalau kita masuk WC kan baca Allahumma inni a'udzubika minal hubasi wal habais. Jinnya kan lompat keluar. Kalau lompat keluar pasti ke kamar. Karena di kamar kan. Dan di situ aja bolak-balik. Dan itu yang tidak disadari. Ini kan kita anggap biasa. Makanya tempat buang hajat yang paling bagus itu adalah di samping pintu masuk ke rumah. Ketika kita baca itu, jinnya keluar, langsung keluar dari rumah. Kan itu. Makanya tempatnya Nabi itu kan begitu. Tapi kita kan tidak. WC di dalam kamar mandi sudah di dalam kamar. Makanya banyak penyakit lain-lain. Kadang gangguan, kadang ketindisan. Karena memang jinnya di dalam. Kita masuk WC, baca doa, lompat dia keluar di kamar. Kita keluar dari kamar, masuk lagi WC. Makanya bolak-balik aja di situ. Inilah yang kita tidak sadari, Bapak-Ibu sekalian. Iya. Makanya di ilmu hikmah itu membuat rumah itu, Pak, semua diukur. Saya pernah pelajari itu. Tapi saya mengatakan memang ilmu ini dari dulu sebenarnya ada. Termasuk sekarang, Pak, ada itu pakai. Itu pintu rumah yang lebar sebelah. Itu dalam ilmu hikmah pantangan betul. Itu tidak boleh. Orang dulu mengatakan pemali. Karena nanti di dalam penghuninya itu ada yang selingkuh. Karena ada itu pintu rumah lebar sekecil satu, lebar satu. Kan itu gara-gara model, apa namanya, minimalis ya. Iya, itu jangan. Pantangan betul itu dalam ilmu hikmah. Iya. Makanya itu bikin rumah itu kecil pintunya sebelah, satu lebar. Jadi pintu dua, gaya model itu tidak boleh kalau dalam hikmah. Karena nanti itu salah satunya akan selingkuh. Itu bahaya, Pak. Tapi jangan pulang bongkar pintu ya. Saya kasih tahu. Itu hikmah begitu, Pak. Jadi ilmu hikmah ini bukan ilmu paten. Tapi dia ilmu yang 90% kebenarannya. Tapi bukan ilmu paten. Sama dengan begini. Ketika dalam rumpun keluarga anak pertama adalah perempuan, kalau dalam ilmu hikmah itu nanti istri yang pertama meninggal. Itu kalau dalam rumpun keluarga laki-laki anak pertama berarti bapak yang pertama meninggal itu. Itu kalau dalam hikmah. Tapi itu tidak 100%, cuma 90 sekian persen benar itu. Itu bisa kita teliti itu. Makanya jangan bilang kalau anak pertama perempuan, wah merdeka saya nih. Berarti ibunya yang lebih dulu. Ini. Itu anunya, Pak. Iya. Kemudian kalau kita mau tahu, itu hikmah juga, Pak. Kalau kita mau tahu, sifat anak pertama itu pasti mengambil sifat baik bapaknya dan mengambil sifat jelek ibunya. Kalau anak kedua mengambil sifat jelek bapaknya dan mengambil sifat baik ibunya. Itu sifatnya anak. Makanya kalau anak pertama itu kalau ibunya suka ngomel, nanti anak pertama itu suka ngomel. Jadi sifat jelek ibunya itu lari ke anak pertama, tapi sifat baik bapaknya ke situ. Nanti kebalikan, kalau anak kedua ya sifat jelek bapaknya ke situ, sifat baik ibunya ke situ. Makanya itu untuk mengetahui. Nanti diputar itu ke belakang. Itu ulama dulu sudah tahu dan itu disebut hikmah.
Ya. Dan ilmu ini sejak dulu ada. Orang Bugis itu kalau bikin rumah itu dia pakai. Sampai jendela itu dia ukur pakai mata. Dia tarik benang itu sampai ke telinganya baru dia kasih kembali. Baru dia tarik. Suruh orang bikin jendela dengan lebar ukuran itu. Supaya ketika ada pencuri baru sentuh jendelanya. Itu matanya sudah bergerak. Dia bisa tahu bahwa ada pencuri di situ. Itu ilmunya orang dulu. Dan itu hikmah. Tapi tidak usah saya buka semua pakai itu bahaya. Kemudian ini kita sebenarnya Rasulullah yang kita peringati kelahirannya, kehadirannya. Saya sering mengatakan begini Pak Bu. Nabi itu kan sebenarnya dua. Pertama adalah Nurul Muhammad. Itu yang pertama diciptakan. Sebelum Adam itu dicipta, nurnya Muhammad itu sudah ada. Makanya ayat itu menyebutkan qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin. Telah datang dari Tuhanmu cahaya baru wa kitabun mubin, dan kitab yang menerangkan. Jadi ayat tentang Nurul Muhammad bagi ulama tariqah itu tadi. Qad ja'akum minallahi, telah datang dari Tuhanmu nurun, cahaya, wa kitabun mubin, dan kitab yang menerangkan. Al-Quran, Taurat, Injil, Zabur itu belakangan. Yang hadir pertama itu adalah Nurul Muhammad. Makanya disebut likulli syai'in min nurin Muhammad. Segala sesuatu itu diciptakan dari nurnya Muhammad. Makanya Adam itu, makanya kalau orang mengatakan Rasulullah adalah Nabi dan Rasul di alam hakikat, dia yang pertama. Orang Bugis bilang, pamulang ngiri hakiki, pacapura ngiri lahiran. Artinya Nabi pertama di alam hakikat, itulah Nurul Muhammad. Sedangkan dia terakhir di alam lahiriah, karena dia khatamul anbiya wal mursalin. Bagaimana cara memahami? Ternyata ulama kita dari dulu itu mengkaji. Saya sering bahas itu Pak, bahwa sebenarnya hitungan Muhammad, Ahmad, itu semua ada makna. Jadi Ahmad itu kan 4 hurufnya, alif, ha, mim, dal. Kita ini diciptakan dari 4 unsur. Api, angin, air, tanah. Api itu kan berdiri. Angin itu ruku. Kemudian tanah itu sujud. Air itu duduk. Makanya alif, ha, mim, dal. Alif berdiri, ha ruku, mim sujud, dal duduk. Jadi sebenarnya unsur penciptaan kita ini dengan 4 unsur itu sudah masuk dari ke Ahmad. Siapa itu Ahmad? Dia adalah Nurul Muhammad. Cuma memang badan kita, kepala huruf mim, dada huruf ha, pinggul huruf mim, kaki huruf dal. Tulisannya Muhammad. Makanya ulama mengatakan ketika engkau sholat berarti kau sudah menyatukan antara Ahmad dengan Muhammad. Itulah hakikat. Jadi sholat itu Ahmad. Sedangkan badan kita adalah Muhammad. Itu. Kalau 4 unsur tadi ini kan tanah, api, air, angin. Ya juga dari Ahmad. Makanya tanah ini, api, air, angin. Semua dari Nurul Muhammad. Tubuh kita juga dari Nurul Muhammad. Itu kuncinya. Makanya kalau ulama dulu memahami seperti itu. Simple. Jadi dia hitung-hitung itu begini. Kenapa sampai 4 semua kan? Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali 4. Mazhab juga Syafi'i, Maliki, Hanafi, Ahmad bin Hanbal juga 4. Itu semua. Itu. Makanya sama dengan angka 7. Saya itu Pak Bu, orang Bugis itu pakai. Kalau ada uangnya hurufnya 77 itu double 3. Langsung dia simpang itu. Dia lipat itu baru bilang, wah ini Indo dinanya. Ya dia kan yakin kalau selama ada uangnya itu tidak akan habis. Ya memang betul. Kan gitu. Iya. Tapi itu kan angka 7 memang pilihan. Kenapa tawaf 7 putaran, sa'i 7 putaran. Kemudian suratul Fatihah 7 ayat. Kemudian 17 rakaat sholat di dalamnya ada angka 7. Langit 7 lapis, tanah 7 susun. Kemudian kenapa orang di akikah itu 7 hari kelahiran. Kalau tidak sempat tambah 7 hari. Kalau tidak sempat tambah 7 hari berikutnya. Kemudian kenapa disuruh sholat mulai 7 tahun. Kenapa bukan 5 tahun. Itu karena angka 7 itu ada memang ukurannya Pak. Itu kalau hitung-hitungan.
Iya. Jadi ulama kita dari dulu sudah mengaitkan. Saya bilang kalau kita bicara hakikat maulid, sebenarnya itu diri kita. Muhammad itu tidak terlepas. Makanya tadi sholawat ketika mahalul qiyam, kita baca itu sallallahu ala Muhammad. Bukan Allahumma sholli. Kalau Allahumma sholli itu fi'il mudhari'. Kalau sallallahu ala Muhammad itu fi'il madhi. Kenapa dia fi'il madhi? Bentuk lampau. Karena sebelum jasadnya Nabi diciptakan, itu sudah disolawati. Dan solawat sebelum ada jasad, itulah yang bentuk fi'il madhi. Makanya disebut sallallahu ala Muhammad. Kalau Allahumma sholli itu ketika Nabi utuh dengan jasadnya. Tapi ketika nurnya, makanya disebut salawat Jibril. Karena malaikat Jibril bersalawat kepada Nabi. Dan salawatnya itu dilakukan sebelum jasadnya Nabi diciptakan. Itu masih ke nurnya. Dan para Nabi itu bersalawat. Bahkan kita tahu Nabi Adam di dalam surga. Itu bersalawat untuk maharnya kepada Siti Hawa. 11 kali. Yang kemudian nanti ulama mengatakan apa salawat itu? Ada mengatakan itu salawat Jibril. Ada mengatakan bukan. Ada salawat khusus yang dibaca Nabi Adam. Itu yang disebut dengan salawat nikah batin. Oh itu saya tidak bahas itu. Bahaya kalau ada kalolo yang tahu. Ini anak muda ini. Itu. Jadi ulama kita dari dulu pakai itu. Dan saya itu Pak tidak berani ceramah bilang. Menurut saya begini enggak. Saya selalu masih berlandaskan ke pendapat para ulama kita. Kenapa? Itu lebih aman. Nanti kalau saya ditanya langsung saya bilang. Ini yang bilang. Kan gitu. Jadi Bapak Ibu kalau nanti ada amalan yang kita lakukan dari saya yang saya ceramahkan. Langsung tanya siapa yang bilang? Bilang Ustaz Yusuf. Nanti malaikat kalau bermasalah. Tanya Ustaz Yusuf. Malaikat datang sama saya. Kau bilang begini. Saya bilang iya karena dia yang bilang. Imam Syafi'i bilang, guru tayi malapiok bilang, dia bilang, tanya dia, sudah selesai urusan. Makanya kita tinggal menunggu. Kau pergi tanya di situ, saya duduk aja di sini menunggu. Selesai bagaimana? Tapi kalau bilang menurut saya, oh ditahan betul itu, tunggu di situ. Kau mau ditanya dulu. Itu makanya penceramah yang paling selamat itu yang selalu menyandarkan diri ke ulama. Iya, sekarang kan banyak muncul itu yang mengatakan. Dia baca sendiri hadisnya, dia tafsirkan sendiri, dia pahami sendiri, dia ceramahkan sendiri. Nanti itu belok-belok itu jadi masalah. Karena agama ini kan mesti ada pewarisnya kan Nabi. Dan pewaris itu adalah ulama. Dan itu kalau menurut pemikiran kita berarti bukan agama itu. Itu menurut kita. Oh ini jadi masalah. Makanya saya tuh tidak berani cara mengatakan menurut saya tidak. Jadi saya selalu pakai pendapat ulama guru-guru mulia kita. Itu lebih aman. Sama ji Pak yang mewakili Pak Bupati, sama ji Pak Camat. Kalau memberikan sambutan, sambutannya Pak Bupati yang dibacakan selamat. Nanti kalau bermasalah, bila saja Pak Camat, tanya Pak Bupati. Ini sambutannya Pak Bupati yang saya baca. Tapi kalau dia yang ngomong sendiri, pasti dikasih tahu, pertanggungjawabkan sendiri. Kau yang ngomong. Nah inilah, beginilah kenapa guru-guru kita itu masih bersanad mengambil pendapat para ulama terdahulu. Itu kuncinya. Nah, makanya saya sampaikan tidak usah terlalu jauh mengambil sanad ilmu. Di Sulbar ini murid-muridnya Guru Taiman Lapio itu masih banyak. Ambil sanad ke situ. Tidak usah jauh. Kenapa saya suruh begitu Pak? Karena orang bisa masuk surga itu melalui syafaat ulama. Yang bisa masukkan surga orang. Pertama rahmat Allah. Yang kedua syafaat baginda Rasulullah. Yang ketiga syafaat Al-Quran. Yang keempat syafaat anak perempuan. Yang kelima syafaat ulama. Makanya kami yang di NU selalu bertawassul ke Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Karena itu guru kami. Itu pendiri Nahdlatul Ulama. Jadi di situ dia wali Allah. Gampang. Nanti kalau dia masuk surga kan. Makanya kayak Said Akil itu Pak Kiai. Dia bilang yang penting ada kalender NU di rumahmu. Itu insya Allah kau sudah bisa ikut surga. Masuk surga bersama Kiai Hasyim Asy'ari. Saya dulu tuh tidak terima. Ketika ngaji-ngaji dapat juga dalilnya. Bahwa ketika engkau menempel kalender NU pasti kau beli. Dan uang yang kau belikan itu pasti jadi sumbangan ke NU. Dan di NU itu ketika mau menyumbang, kau kena perkataannya Imam Hasyim Asy'ari. Siapa yang mengurusi NU maka dia adalah santriku.
Jadi dia tidak mengatakan siapa yang menjadi pengurus NU, tapi siapa yang mengurusi. Dan orang yang bersumbang bersedekah untuk itu, insya Allah itu bersedekah untuk mengurusi. Saya bilang ketemu juga memang ini kuncinya Pak Bu. Makanya kita yang hadir di sini, jadilah donatur untuk majelis ini Pak Bu. Biar 10.000 satu bulan. Nanti kalau ditanya apa yang kau lakukan untuk pesantren tahfiz di situ, di hari kemudian kita tidak ada pertanggungjawaban. Tapi kalau ada 10.000 per bulan, insya Allah ada pertanggungjawaban. Kasih tahu malaikat, ada sumbanganku 10.000 satu bulan ke situ. Itu lebih aman. Kenapa? Sudah ada pertanggungjawaban kita. Dan itu tolak bala. Nah, makanya Nabi itu selalu memerintahkan, as-sadaqatu tadfa'ul bala, da'u mardakum bis sedekah. Obati penyakitmu dengan sedekah. Sedekah itu menolak bala. Tapi tidak semua sedekah itu yang kita lakukan itu bisa menolak, menyembuhkan penyakit. Memang tingkatan sedekah itu ada 4. Pertama, sedekah yang tidak ada sama sekali nilainya, bahkan bisa berdosa. Yang mana sedekah yang diserahkan kemudian kita ngomel. Iya. Jadi kalau ada orang bersedekah kemudian marah-marah, marah itu yang menerima uang, saya dikasih sedekah, itu bisa dosa. Karena fungsi sedekah itu Pak cuma 2. Yang pertama menyambung silaturahmi, yang kedua menggembirakan orang. Itu fungsinya sedekah 2. Jadi menyambung silaturahmi dan menggembirakan orang. Nah kalau dikasih orang baru dimarahi, terputus silaturahmi, tidak gembira Tommy. Makanya tidak ada gunanya. Sedekah tingkatan kedua, sedekah riya. Itu ada pahalanya, tapi bukan pahala sedekah. Pahala menggembirakan orang. Itu doanya Nabi. Berikan pahala kepada umatku yang menggembirakan umatku. Makanya kenapa aturan sedekah itu lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Karena supaya jangan kau berikan kecuali itu baik. Supaya dia senang. Karena kalau kau riya masih bisa dapat pahala. Tapi bukan pahala sedekah. Cuma pahala menggembirakan orang. Nah, kenapa tersenyum ke orang itu sedekah? Karena termasuk menggembirakan. Ya, itu sedekah yang paling gampang Ustaz. Bibir bawa saja ditarik ke bawah begini sudah dapat pahala. Itu pahala senyum. Itu kuncinya. Kemudian tingkatan di atasnya sedekah rahasia. Rahasia itu ada 3. Yang pertama tidak diketahui jumlahnya ketika bersedekah. Lewat celengan, tutup mata, ambil uang di saku, uang berapa saja, kasih masuk ke celengan. Jangan lihat uang berapa. Uang 100, uang 50 dikumpul saja di situ. Kadang-kala kita tarik, dilihat uang 100 didorong lagi masuk. Pilih yang paling kecil. Oh itu jadi masalah itu. Yang kedua, ini agak berat. Kalau ada orang minta sedekah, kita tidak kasih. Tapi kita suruh dia datang mengambil. Nah, kalau ada orang minta sedekah, kasih tahu, oh ya di laci pergi mengambil, ada di laci situ. Atau dikasih tas, nanti dia ambil sendiri berapa dia mau ambil. Ini, itu agak berat. Karena kita langsung berpikir, kalau nak habis ini mati. Karena langsung itu. Hancur bandar. Tapi ulama kita mengatakan, selama kau mengatakan, iya kalau dia habisi, berarti kau belum ikhlas bersedekah. Dan kau masih menilai sesuatu. Makanya nanti karena hadis qudsi, siapa hamba aku memberikan kepada aku dia tidak menghitungnya, maka aku pun akan membalasnya dengan tidak menghitungnya pula. Itu janji Allah. Tapi berat itu Pak. Berat itu. Istri saja kadang disuruh ambil lebih nabil daripada apalagi kalau orang lain. Wah itu. Tapi itulah kalau ulama paham itu luar biasa. Di atasnya masih ada 1. Itu masih ada. Tingkatan yang paling tinggi dalam sedekah itu disebutkan oleh Rasulullah. Nanti ada umatku di hari kemudian. Dia tidak ke mahsyar. Dan tidak melewati titian siratal mustaqim. Dan tidak ditimbang amalnya. Karena baru berjalan menuju ke mahsyar. Allah suruh malaikat menjemputnya. Kemudian dibawa ke ila rafiqil a'la. Dari rafiqil a'la dimasukkan ke dalam surga. Makanya ulama tarekat dulu bilang. Kalau kau mau tidak lewat titian siratal mustaqim. Ada jalurnya. Istilahnya orang Bugis ya komelo kolete lete ko ya kocia kolete kalalana. Nah, kalau tidak mau lewat di timbangan, tidak mau kumpul di mahsyar, ada. Karena itu hadis. Nabi mengatakan baru digiring orang berjalan ke mahsyar, datanglah malaikat karena perintah Allah menjemputnya, dibawa ke ila rafiqil a'la.
Dari Rafiqil A'la dibawa ke dalam surga. Jadi ada 4 tempat dia tidak datangi. Mizanullah, timbangan tidak. Titian siratal mustaqim tidak juga. Kemudian dia juga tidak ke mahsyar. Dia tidak kepada mahsyar karena baru berjalan ke sana, kata Nabi sudah dijemput. Sampai dalam hadis itu disebutkan orang bingung, kemana si Anu? Nah tadi kita jalan sama-sama. Nabi bilang tidak tahu. Kemudian datang malaikat, jangan kau mencarinya. Dia dibawa ke ila Rafiqil A'la. Siapa itu kata Nabi? Orang yang bersedekah yang tidak tahu siapa yang disedekahi dan yang disedekahi pun tidak tahu siapa yang mensedekahi. Yang memberi tidak tahu dan yang menerima tidak tahu. Oh itu agak berat itu Pak. Kalau kita kadang kumpul anak yatim baru dikasih amplop, itu masih di blender itu. Belum selamat itu. Iya, apalagi kalau di shooting, wah itu jadi masalah. Iya. Makanya kalau mau selamat pakai itu. Guru kita mengajarkan begini karena metodenya. Dulu kan susah. Di zaman Nabi itu tengah malam sudah sholat tahajud, dia ambil uang, baru pergi di pinggir jalan berdiri. Tunggu orang lewat, disalami. Kalau dia jawab salam, langsung dikasih. Tidak ditanyakan siapa namanya, tidak dilihat mukanya. Itu di masa Nabi. Sekarang paling gampang. Telepon Pak Kiai, telepon Pak Ustaz. Adakah anak yatim atau fakir miskin di situ di pondok tak menghafal Ustaz? Kalau ada, berapa pembayarannya 1 bulan? Kalau dia mengatakan 400.000 atau 300.000 atau 500.000, kasih tahu. Saya mau tanggung anak 1 di situ setiap bulan, 1 orang. Tapi tidak usah kasih tahu saya namanya, tidak usah kasih lihat saya. Tidak usah juga tahu siapa saya. Minta saja nomor rekeningnya. Jangan datang ke pondok. Transferkan saja ke rekening pondok. Nanti dia yang masukkan ke situ. Nanti anak ini menghafal tidak pernah tahu siapa yang membantunya. Makanya anak ini ketika selesai hafalannya, kemudian keluar dari pondok, kita ketemu di luar. Tidak pernah tahu bahwa kita yang pernah membantunya. Anak ini pun tidak tahu bahwa ini pernah membantu saya ketika saya mondok di pondok. Beda kalau kita tahu Pak. Kita bantu, kita kasih langsung dilihat mukanya. Nanti kalau ketemu di luar, wah sudah hebat nih. Nah itu gara-gara saya. Itu langsung muncul itu. Saya dulu yang bantu itu waktunya sekolah. Apalagi kalau anak itu tidak memperhatikan kita, langsung dia bilang, wah anak durhaka. Nah, tidak berdiri itu kalau bukan saya. Wah itu jadi masalah. Tapi kalau ada sesuatu kita tidak tahu siapa yang kita kasih dan yang kita kasih tidak tahu, itulah kata Nabi. Rahasia bagi yang memberi dan yang menerima juga dirahasiakan. Itulah orang yang tidak berkumpul di mahsyar. Kalau mau pakai jalan pintas itu Pak. Dan yang kedua fungsinya apa? Ketika sakit ya dapat tadi da'u mardakum bisadaqah. Ketika ada penyakitmu, dokter sudah angkat tangan, sholat sunnah hajat baru berdoa, minta ada amalanku seperti ini ya Rob, hanya engkau dengan aku yang mengetahuinya. Aku mohon berikan keberkahan amalan ini supaya bisa sembuh dari penyakitku. Itu namanya bertawassul dengan amal soleh. Itu jarang Pak. Dokter sebenarnya tidak ada yang hebat Pak. Yang hebat itu dokter hewan. Kalau dokter manusia tidak hebat. Karena kalau kita ke dokter itu masih ditanya sakit apa Pak. Apa tak yang sakit? Karena gitu. Mestinya kalau dokter hebat tidak usah tanya. Ya kan? Yang hebat itu dokter hewan. Karena tidak pernah tanya sapi bilang apa mau sakit. Itu. Makanya dokter hewan itu yang hebat. Kalau dokter manusia tidak hebat itu. Karena masih bertanya. Iya. Itu. Tapi saya juga mengatakan bahwa dokter itu tidak ada menyembuhkan. Dokter itu hanya mengobati. Karena yang menyembuhkan itu Allah. Makanya jangan salah kaprah. Kalau datang ke dokter minta untuk diobati. Tapi kalau minta kesembuhan, minta dalam sholat. Makanya tidak ada dokter itu Pak menulis bilang menyembuhkan penyakit kanker, menyembuhkan asam urat. Tidak ada. Yang dia tulis itu mengobati penyakit kanker. Nah, iya. Kalau sudah ditarik matanya begini, disenter baru suruh membayar 500.000 dan tidak sembuh, jangan marah karena memang dia sudah obati. Tapi sembuhnya itu urusan Allah. Ini penting. Karena banyak orang salah kaprah. Datang ke dokter minta kesembuhan. Tidak, minta diobati. Ini kuncinya. Bu,
Ini ibu-ibu harus paham ini, apalagi kalau sudah umurnya sudah tua, sakit-sakit lututnya sakit, punggungnya, cari lagi obat penyakit lutut. Padahal ada itu obat penyakit lutut, alam nasrad dengan alam tarakaipah. Kalau sholat sunat subuh baca 2 surah ini. Rakaat pertama baca alam nasrad, rakaat kedua baca alam tarakaipah. Insya Allah tidak kena penyakit tulang, itu termasuk lutut dan punggung. Itu hikmahnya. Jadi saya wasiatkan ini ke jemaah, apalagi yang sudah tua. Dan kalau kan bunyi-bunyi lututnya kalau kan, itu obatnya itu. Obat penyakit. Tapi kalau kayak Pak Asisten ini, mestinya baca alam nasrah dengan li'ila fi Quraisyin. Itu hadis, ada di kitabnya Imam Al-Ghazali. Siapa yang sholat sunat subuh membaca alam nasrah rakaat pertama, li'ila fi Quraisyin pada rakaat kedua, maka tidak ada musuhnya yang bisa mencelakainya. Kalau ada orang iri politik, iri apa, iri jabatan, insya Allah itu tidak kesampaian ke kita. Itu barakahnya 2 surah itu. Tapi di sholat sunat subuh, di alam nasrah dengan di ila fi Quraisyin. Nah, kalau mau ambil obat sakit lutut, obat tulang, itu alam nasrah dengan alam tarakaipah. Nah itu. 2 surah itu berbeda Pak, kalau diamalkan. Tapi di sholat sunat subuh ya. Kemudian, saya tadi mengatakan nur. Ini begitu mulianya Rasulullah. Dan kenapa Rasulullah itu Pak bisa memberi syafaat? Ini sudah tinggal 5 menit, 1 jam saya ceramah ini. Sudah hampir setengah 12. Kenapa Nabi itu bisa memberi syafaat? Karena satu-satunya Nabi yang dikasih otoritas ibadah itu Rasulullah. Nabi Musa itu perintah Allah, langsung perintah ke Musa. Langsung Musa ke umatnya. Kalau Nabi tidak. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil halki kullihim. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال المقتحم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم إلى خضرة النبي المصطفى صلى الله على سيدنا محمد وإلى جميع الأنبياء والمرسلين والشهداء والصالحين والملائكة المقربين وكلهم أولياء الله في السماء وما في الأرض وكلهم مؤسسين جمعية حمدنا وكلهم مشايخين ومساحين مشايخين وخصوصا أولياء الله في سبيل المكان كالجمعة شيخ لله لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم نور قلوبنا وقلوب جميع من حضر في مجلسنا هذا بنور المعرفة وعلم المكاشفة والبصيرة والإيمان والإسلام يا فتاح يا عليم افتح قلوبنا وقلوبهم فتوح العارفين ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين آمين آمين يا رب العالمين.
Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tuballighuna biha kullal maqsud. Ya Jawadu ya Ma'bud ya Rahimu ya Wadud bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Assalatu wassalamu bi'adadi ma fi ilmillah alaika wa ala alika ya sayyidi ya Rasulullah agisna sari'an bi'izzillah. Yang saya hormati, saya ta'zimi Alina Gurota Kiai Haji Dr. Adnan Nota selaku Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat sekaligus Ketua Tanfiziyah Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Provinsi Sulawesi Barat beserta seluruh jamiah, para pengurus lembaga dan badan otonom Nahdlatul Ulama yang sempat hadir. Di samping saya bagi ada Ketua Lesbumi yang kami muliakan, kita hormati bersama Bapak yang mewakili Bapak Bupati. Alhamdulillah, terima kasih Pak sudah bersilaturahmi dengan kami pada malam hari ini. Yang kami muliakan para alim, para masyayikh, para azatis dan asatizah, terkhusus Bapak Camat dan Bapak Kepala Desa, dan juga terkhusus kepada Akhin Al-Fadil, sahabat kami selaku ketua majelis zikir, majelis sholawat yang pada malam hari ini kita peringati 4 tahun berdirinya, haul keempat. Jadi alhamdulillah, terima kasih kami sampaikan kepada seluruh hadirin, ibu-ibu, orang tua, santri dan para jemaah yang sempat hadir pada malam hari ini. Ini sebenarnya sudah larut malam, sudah 10:30. Saya tidak panjang ingin saya sampaikan, tapi pertama bahwa peringatan yang kita lakukan pada malam hari ini sebenarnya memang istilah yang dipakai masyarakat Bugis dan juga istilah yang dipakai orang Mandar itu sebenarnya hampir sama. Tidak menggunakan istilah maulid, tapi menggunakan istilah maulud. Itu beda. Makanya kalau kita mengatakan peringatan maulid, berarti itu peringatan terhadap waktu kelahiran Rasulullah. Makanya hanya bulannya Rabiul Awal. Tapi kalau peringatan maulud itu sepanjang tahun. Karena yang diperingati adalah orangnya, bukan waktunya. Jadi beda. Jadi kalau maulid itu waktu kelahirannya. Kalau maulud itu orangnya. Makanya orang Bugis bilang maulud. Orang Mandar juga mengatakan maulud, bukan maulid. Makanya setiap acara, itu guru Profesor Dr. Rahim Arsyad kemarin di acara PCNU Sidrap, apa yang dia bilang, maulid itu dipasangkan apa saja cocok. Orang pindah rumah baru sekaligus maulid cocok. Orang adakan pernikahan dirangkaikan dengan maulid cocok. Jadi maulid ini bisa masuk ke semua kegiatan yang baik. Tapi saya ingin sampaikan begini Pak Bu. Peringatan yang kita laksanakan pada malam hari ini pas sekali. Saya juga ketika
dihubungi dan penentuan pelaksanaannya ini tidak pernah menyangka ini bersamaan dengan malam 1 Rajab. Jadi ini malam istimewa Pak. Disebutkan dalam hadis itu ada 5 malam. Malam 1 Rajab, malam nisfus Sya'ban, malam Jumat, malam 10 Zulhijjah, dan malam 1 Syawal. Itu ada lobetin. Iya. Iya. Jadi malam 1 Rajab, malam Jumat, malam 10 Zulhijjah, malam 1 Syawal itu adalah malam yang istimewa. Kenapa? Karena malam itu dibuka pintu langit. Jadi malam ini adalah malam di mana pintu langit itu terbuka dan siapa yang bermunajat itu pasti tembus ke aras. Dan itu tidak akan tertutup hingga masuk waktu subuh. Makanya salah satu guru di Kalimantan sangat masyhur yang dekat ini akan diadakan haul itu Ki Haji Muhammad Sain Abdul Ghani, guru sekumpul Martapura. Itu berwasiat sama Andre Gurutta Ki Haji Abdul Rahman Ambo Dalek bahwa siapa yang tidak tidur pada 5 malam itu hanya beribadah kepada Allah untuk mencari keridhaan, kalau dia meninggal itu jasadnya pasti hilang. Itu ketika sudah dimasukkan ke dalam lahat itu tidak akan terhimpit oleh tanah. Dan itu dialami oleh Guru Ki Haji Abdul Rahman Ambo Dalek ketika dia dimasukkan ke dalam lahat. Karena yang memasukkan itu Ki Haji Fathuddin Sukara, guru kami. Dan mengatakan Guru itu hilang karena saya buka kain kafannya itu hanya kafas yang ada di dalam. Jadi malam yang 5 itu salah satunya adalah malam ini. Itu malam 1 Rajab. Makanya saya meminta kepada seluruh jamaah bagi yang mampu begadang sampai subuh, tapi itu tidak mudah. Makanya Ki Haji Muhammad Sain Abdul Ghani mengatakan kalau tidak mampu begadang sampai subuh paling tidak berusahalah untuk tidak tidur cepat. Nah, ini malam ini pas sekali kita sudah sampai 10:30 belum tidur. Ini panitia ini luar biasa karena menggunakan. Sebenarnya mestinya saya malam ini di pondok bersama dengan santri melaksanakan istighosah kubra. Nanti itu saya lihat, saya kira malam Senin, ternyata kenanya malam Ahad. Ini jadi mudah-mudahan segala hajat kita pada malam hari ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum saya lanjut, tadi mau melakukan musalla sebenarnya 4 ibadah. Musalla itu tidak usah besar. Yang penting dimulai. Iya. Jangan sandarkan keyakinan itu kepada manusia. Tapi sandarkan keyakinan kepada yang mengatur rezeki. Nanti dia mengatur, dia mau letakkan di mana dan datangkan dari mana. Jangan bersandar ke manusia. Nanti manusianya yang diatur oleh Allah. Makanya kalau Pak Kiai ini mengatakan membangun tanpa ada uang tapi tidak banyak, insya Allah itu karena sandarannya bukan ke manusia. Kita mesti bersandar ke Allah dulu. Tawakalnya perbaiki kemudian memulai sesuatu. Saya sering pakai istilah pemain judi saja masih dikasih rezeki, apalagi kalau kita ngurus agama. Itu aja kunci. Jadi orang yang melakukan saja hal yang tidak baik masih dikasih rezeki, apalagi kita yang sudah mengurus yang baik. Insya Allah itu harus keyakinan. Jangan pernah berharap bahwa ada dari sini nanti Allah sendiri yang mengaturkan untuk kita. Makanya jangan sandarkan rezekimu kepada orang, tapi sandarkan kepada Allah. Supaya kau nanti insya Allah tidak akan pernah kecewa. Karena kalau kadang kita sandarkan ke manusia, kadang kecewa. Itu yang saya wasiatkan. Saya juga memulai pondok pesantren Pak Kiai seperti itu. Itu kalau sudah dihitung hampir mungkin sudah dana yang kami pakai hampir 3 miliar. Tapi tidak ada yang
Saya mulai dari bantuan pemerintah tidak pernah ambil. Jadi hanya betul-betul tawakal. Kadang-kala saya memulai sesuatu itu, kadang istri bilang, dari mana nanti ini? Saya bilang biarkan dia jalan. Dan ternyata seperti itu Pak. Ya, kita bilang bangun sekian lokal, tidak tahu dari mana uangnya, ada saja. Itu yang penting memulai dan tawakal, itu pokok. Kalau ada pembangunan mentok tidak bisa jalan, periksa di dalam, ada masalah di situ. Itu kuncinya. Itu kalau agama diurus begitu Pak. Kemudian Rasulullah sebenarnya dua versi. Ada yang mengatakan beliau lahir itu tanggal 9 Rabiul Awal. Ada yang mengatakan beliau lahir tanggal 12 Rabiul Awal. Tapi kenapa ulama lebih cenderung menggunakan tanggal 12? Karena tanggal 12 itu sebenarnya berkaitan dengan hitungan hikmah. Masuk dalam hitungan hikmah. Apa yang berkaitan dengan 12? Pertama, la ilaha illallah itu hurufnya 12. Muhammadur Rasulullah itu juga 12. Kemudian 12 jam itu dalam satu hari. Dan 12 jam juga dalam satu malam. Kemudian dalam satu tahun itu 12 bulan. Jadi itu ada hitungan hikmahnya. Kalau ulama hikmah itu pasti menghitung ke situ. Itu bukan tasawuf, tapi hikmah. Kalau hikmah ini Pak, sebenarnya makanya disebut ilmu hikmah, karena ilmu yang lahir dari ilmu. Sering saya buka ilmu ini, kalau guru kita yang termasuk Kiai Haji Muhammad Tahir Iman Lafi itu khatam betul dalam ilmu hikmah. Karena ulama-ulama thariqah itu pasti dimunculkan itu. Karena orang yang paham ilmu hikmah itu pasti dikasih ilmu kasyaf. Cuma saya itu tidak dapat ilmu hikmah, tapi diberitahu aja. Jadi jangan katakan saya dapat ilmu langsung, tidak. Saya dapat itu dari guru-guru kami. Ya, guru-guru kami yang sampaikan, makanya saya berani sampaikan. Jadi kalau hikmah itu larinya ke sini, itu penting. Kenapa? Karena ilmu ini mulai hilang. Kebanyakan orang membahas ilmu yang nampak. Kalau fikih Pak banyak jian tahu. Baca buku sudah bisa dapat, bahkan buka YouTube itu sudah bisa. Tapi kalau ilmu-ilmu hakikat itu mesti memang kita berguru. Dan di Sulbar ini tidak kurang. Ulama kita begitu banyak. Bahkan orang sekelas Buya Ar-Rasyi Hashim itu datang ke sini untuk mentalaki, mengambil zikir ke guru kita. Itu bukan berarti bahwa dia rendah, tidak. Tapi itu untuk menyempurnakan keilmuan mereka. Dan ulama itu tidak berani mengambil sesuatu di YouTube. Kecuali dia harus mentalaki langsung. Itu karena sanadnya harus diambil langsung. Ini makanya anak-anak kita dilatih. Jangan hanya belajar yang lahiriah. Tapi mesti juga belajar hakikat. Saya kemarin sempat menangis ketika melihat di Trans 7 itu. Mengkebiri bagaimana ulama ini, pesantren ini mulai disalahkan dengan mencium tangan. Saya bilang itu mereka tidak paham. Kita mencium tangan guru itu sebenarnya hakikatnya bukan tangan yang kita cium. Tapi tangan guru kita itu pernah ketemu dengan tangan gurunya. Dan tangan gurunya itu juga pernah ketemu dengan tangan gurunya. Dan tangan gurunya itu pernah ketemu dengan tangan gurunya. Dan tangan guru itulah yang sampai bersambung ketemu dengan Rasulullah. Jadi hakikatnya tangan guru kita yang kita cium itu sebenarnya hakikat keberkahan. Tangan guru itu pernah tersambung sampai kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Termasuk sebenarnya majelis zikir ini, majelis salawat ini, mesti mengambil sanad. Tidak boleh kita hanya baca. Tidak. Mesti menghadirkan ulama-ulama yang memang punya sanad sholawat. Itu kita minta untuk ditalaki itu. Sama dengan imam. Sering saya sampaikan. Imam itu mestinya mentalaki usus suratul Fatihah. Tidak usah surah yang lain kalau tidak bisa. Datang ke orang yang punya sanad hafalan. Talaki ke situ. Karena hafalan itu nyambung sampai baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah yang disebut dengan sanad.
Itu sangat penting dalam agama. Itu sebenarnya, saya pakai bahasa Indonesia Pak ya, karena mungkin banyak tidak tahu bahasa Bugis ya. Iya. Tapi itu tuh bahasa Ugi. Ini kan masyarakat Pantai di sini. Pantai Mandar. Lebih dekat ke Bugis. Jadi ini penting dulu saya sampaikan bahwa anak-anak kita itu kenapa kita suruh mencium tangan guru. Apalagi kalau di sini kan yang ngaji langsung ke guru Taimalafeo itu masih ada. Yang ketemu langsung itu kan beliau. Kemudian ilmunya sampai ke Mekah. Di Mekah itu sampai ke baginda Rasulullah. Itulah barakah yang tidak pernah terputus seperti mata rantai. Sama ketika kita ngaji melihat wajahnya ulama kita, guru kita. Kenapa? Karena mata yang kita pandang itu pernah memandang mata gurunya. Dan mata gurunya itu pernah memandang mata gurunya. Sampai memandang matanya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah sanad yang tidak boleh hilang. Dan di Sulbar ini ya banyak. Jadi sebenarnya saya itu berat Pak Kiai, terus terang. Agak berat masuk kalau di Sulawesi Barat ini. Karena guru-guru kita mestinya kita ambil sanad di sini. Saya ini nggak banyak ilmu, cuma memang doanya aja guru tak. Kemudian mungkin karena banyak bertawassul. Ilmu kan begitu Pak. Makanya saya wasiatkan, guru kami pernah ajarkan 2 zikir jangan tinggalkan. Yang pertama ya jamilu, ya jamilu, ya jamilu itu 100 kali setiap malam. Jadi ketika bangun tengah malam baca itu 100. Kemudian yang kedua ya mubadi'u ya khaliq juga baca 100. Jadi itu 2 zikir jangan tinggalkan. Ya jamilu, ya jamilu, ya jamilu supaya diringankan semua memahami ilmu. Ketika ada sesuatu itu kita cepat tahu. Kemudian ya mubadi'u ya khaliq itu supaya bisa dikasih ilmu laduni. Itu juga untuk dikuatkan daya ingat. Iya, makanya anak-anak santri yang menghafal ini amalkan zikir itu. Iya. Jadi ada 2. Yang pertama ya jamilu, ya jamilu, ya jamilu supaya dibukakan pintu-pintu ilmu. Kalau tidak bisa pakai itu, baca itu kalau mau tenggelam matahari. Sekitar 7 menit sebelum sholat maghrib tiba. Baca itu. Yang pertama wal-lail, yang kedua wasyams. Kemudian yang ketiga Qul a'udzu birabbil falaq dan Qul a'udzu birabbin nas. 4 surah ini jangan tinggalkan kalau mau maghrib. Insya Allah. Itu bukan hanya ilmu, tapi diberikan rezeki seperti air hujan. Itu tidak akan terputus. Ini sebenarnya mesti diamalkan. Saya di pondok itu Pak Bo. Itu yang kami anukan. Kami mendirikan pondok itu dengan modal hanya itu. Saya itu punya modal wirid hanya 4. Kalau malam itu tadi. Kemudian salawat Jibril. Saya dapat ini dari beberapa pondok pesantren di Jawa. Ketika minta sama kiainya. Amalan apa yang saya harus lakukan. Dia bilang salawat Jibril. Tapi cara mengamalkan itu beda. Baca salawat Jibril 1000 dalam 1 hari. Saya semalam baca 1000, tapi jangan pakai berdoa. Dibaca saja 1000. Sallallahu ala Muhammad. Dibaca saja 1000. Nanti malam Jumat, itu khusus malam Jumat, sholat sunnah hajat 2 rakaat, baru baca 1000 kali, baru berdoa. Jadi dikumpul ini sholawat jadi 1 pekan. Nanti malam Jumat baru dipakai berdoa. Kalau ada hajat besar, lakukan itu. Insya Allah. Saya buktikan di pondok Pak Bu betul-betul luar biasa. Itu sampai ada tanah. Saya pusing bagaimana bisa dapat ini. Minta beli tidak mau dijual. Minta diwakafkan tidak mau. Saya bilang mau dibacakan salawat Jibril ini. 2,5 bulan saya bacakan salawat Jibril. Orang kasih itu cuma-cuma. Jadi langsung dia wakafkan ke pondok. Saya bilang ini barakahnya mungkin. Jadi ini saya wasiatkan. Modal kita itu. Apalagi ini majelis sholawat dan majelis zikir. Wah itu mesti itu. Iya, jadi lakukan aja itu. Sholawat Jibril 1000. Punya amalan khusus. Iya. Kemudian orang sini saya kasih tahu. Kita bersyukur Pak Bu. Ada majelis sini. Karena itu ada hadis qudsi. Inni ahammu bi azabi falamma ra'aital umural masajid wa julasa'il Qur'an wa wildanil Islam. Allah ingin menurunkan bala, itu hadis qudsi.
Allah ingin menurunkan bala di suatu tempat. Tapi Allah menarik bala itu karena ada 3. Yang pertama adalah falamma ra'aital umural masajid. Masih ada orang yang memakmurkan masjid. Selama masjid tidak kosong, insya Allah bala itu tidak akan turun. Yang ketiga, wawildanil Islam. Anak kecil yang belum paham agama, anak kecil yang belum balik, itu beribadah. Anak-anak kita yang belum balik itu belajar ngaji, belajar zikir, itu yang menyebabkan bala tidak akan turun. Kemudian wajulasail Quran, orang yang masih duduk membaca Al-Quran. Ini penting. Makanya sebenarnya majelis zikir dan majelis sholawat itu mesti ada pembacaan juga ayat di dalamnya. Paling tidak kalau bukan suratul Waqiah, suratul Mulk atau surah Yasin. Makanya kalau malam Jumat ada Yasinan, itu sebenarnya menolak bala itu. Selama masih ada itu insya Allah tidak ada. Karena tempat kita ini bisa terancam, Pak. Kalau tsunami naik kita habis. Atau gunung yang runtuh habis kita. Makanya kiri kanan depan belakang itu bisa musibah. Tapi ketika kita mengamalkan tolak bala, insya Allah. Apalagi kalau ada Jumat berkah, ada sedekah subuh. Ini kadang-kadang ada orang mengatakan itu kenapa sedekah subuh, kenapa bukan sedekah duha, kenapa sudah bukan sedekah duhur. Sebenarnya kita inginkan itu ketika malaikat bertemu. Nah subuh itu malaikat penjaga malam dan malaikat penjaga siang itu ketemu di subuh hari. Makanya setiap ibadah yang dilakukan pasti lipat ganda doanya. Nah yang kita butuhkan itu Pak sebenarnya malaikat. Kalau malaikat banyak hadir, insya Allah itu kan kuncinya. Cuma kadang-kala kita menganggap bahwa malaikat ini kita tidak rasakan kehadirannya. Saya itu ketika ngaji thariqah itu sempat biasa menyalahkan setan. Ketika baca Quran kenapa cepat tidur? Ini setan lagi nih. Dengarkan khutbah kemudian cepat tidur bilang setan lagi nih. Ternyata itu bukan setan kalau menurut mursyid kami. Malaikat itu membuat kamu cepat tidur. Karena itu resonansi kalbu. Makanya ketika malaikat datang, itu pasti kita mudah ngantuk. Makanya disebut huwallazi anzalas sakinah. Orang yang diberikan ketenangan kalbu itu mudah sekali tidur itu. Dan itu karena hawa malaikat. Makanya kapan kita mudah tidur? Pertama ketika membaca Al-Quran. Kadang baru 3 lembar sudah ngantuk. Padahal setan itu sudah jauh. Dan bersab-sab malaikat itu bagi orang yang membaca Al-Quran itu dikelilingi. Yang kedua ketika orang berzikir. Kadang-kala kalau kita pegang tasbih, diputar-putar tiba-tiba jatuh. Itu karena ngantuk. Sebenarnya itu bukan setan. Itu karena hawa malaikat. Yang ketiga kapan? Ketika subuh hari. Karena ketemu malaikat penjaga malam dan penjaga siang. Sehingga kita mudah tidur. Kemudian yang keempat, kapan? Ketika khutbah Jumat. Itu ketika khatib sudah naik di atas mimbar, seluruh malaikat rahmat yang ada di luar itu masuk ke dalam masjid itu bersaf-saf. Makanya kita susah sekali menahan ngantuk itu. Karena itu malaikat itu pada kumpul. Kemudian kapan lagi kita mudah tidur? Itu ketika Ramadan. Makanya ulama dulu mengatakan begini. Kalau mau mendeteksi Lailatul Qadar gampang. Kalau baru maghrib kau sudah tidak bisa tahan ngantuk. Itu tanda malam Lailatul Qadar itu. Karena malaikat sudah turun. Jadi jangan salahkan setan Pak. Nanti setan itu protes. Saya sudah tidak ganggu. Kau masih salahkan saya. Ini malaikat ini Pak. Makanya dari situlah kenapa Nabi menyuruh kita. Itu sholat. Dan juga membaca Al-Quran di rumah. Supaya rumah itu mudah kita tempati tidur. Makanya Nabi kan mengatakan. La taj'al buyutakum maqabira kan. Itu perintahnya. Jangan kau jadikan rumahmu sebagai kuburan. Nawiru buyutakum bikiratil Quran wassalah. Kenapa? Supaya kita bisa tempati tidur. Itu rumah kan ada orang tidak bisa tidur di rumahnya. Di dalam kamar tidak bisa tidur. Nanti keluar di kursi tidur baru bisa tidur. Kadang bahkan keluar di ruang tamu tidur baru bisa tidur. Tapi kalau di dalam kamar itu tidak bisa. Kenapa? Karena jarang mereka gunakan untuk membaca Al-Quran dan sholat di dalam.
Itu kenapa mihrab itu di dalam kamar pribadi, karena itu kuncinya. Apalagi kita bikin rumah memang salah. Saya mengatakan salah karena di dalam kamar itu ada WC. Kan jadi masalah itu, Pak. Kalau kita masuk WC kan baca Allahumma inni a'udzubika minal khubasi wal khaba'is. Jinnya kan lompat keluar. Kalau lompat keluar pasti ke kamar, karena di kamar kan. Dan di situ aja bolak-balik. Dan itu yang tidak disadari. Ini kan kita anggap biasa. Makanya tempat buang hajat yang paling bagus itu adalah di samping pintu masuk ke rumah. Ketika kita baca itu, jinnya keluar, langsung keluar dari rumah. Kan itu. Makanya tempatnya Nabi itu kan begitu. Tapi kita kan tidak. WC di dalam kamar mandi sudah di dalam kamar. Makanya banyak penyakit lain-lain. Kadang gangguan, kadang ketindisan. Karena memang jinnya di dalam. Kita masuk WC, baca doa, lompat dia keluar di kamar. Kita keluar dari kamar, masuk lagi WC. Makanya bolak-balik aja di situ. Inilah yang kita tidak sadari, Bapak sekalian. Iya. Makanya di ilmu hikmah itu membuat rumah itu, Pak, semua diukur. Saya pernah pelajari itu. Tapi saya mengatakan memang ilmu ini dari dulu sebenarnya ada. Termasuk sekarang, Pak, ada itu pakai. Itu pintu rumah yang lebar sebelah. Itu dalam ilmu hikmah pantangan betul. Itu tidak boleh. Orang dulu mengatakan pemali. Karena nanti di dalam penghuninya itu ada yang selingkuh. Karena ada itu pintu rumah lebar sekecil satu, lebar satu. Kan itu gara-gara model apa namanya, minimalis ya. Iya, itu jangan. Pantangan betul itu dalam ilmu hikmah. Iya. Makanya itu bikin rumah itu kecil pintunya sebelah, satu lebar. Jadi pintu dua, gaya model itu tidak boleh kalau dalam hikmah. Karena nanti itu salah satunya akan selingkuh. Itu bahaya, Pak. Tapi jangan pulang bongkar pintu ya. Saya kasih tahu. Itu hikmah begitu, Pak. Jadi ilmu hikmah ini bukan ilmu paten, tapi dia ilmu yang 90% kebenarannya, tapi bukan ilmu paten. Sama dengan begini. Ketika dalam rumpun keluarga anak pertama adalah perempuan, kalau dalam ilmu hikmah itu nanti istri yang pertama meninggal. Itu kalau dalam rumpun keluarga, laki-laki anak pertama, berarti bapak yang pertama meninggal itu. Itu kalau dalam hikmah. Tapi itu tidak 100%, cuma 90 sekian persen benar itu. Itu bisa kita teliti itu. Makanya jangan bilang kalau anak pertama perempuan, wah merdeka saya nih. Berarti ibunya yang lebih dulu. Ini. Itu anunya Pak. Iya. Kemudian kalau kita mau tahu, itu hikmah juga Pak. Kalau kita mau tahu, sifat anak pertama itu pasti mengambil sifat baik bapaknya dan mengambil sifat jelek ibunya. Kalau anak kedua mengambil sifat jelek bapaknya dan mengambil sifat baik ibunya. Itu sifatnya anak. Makanya kalau anak pertama itu kalau ibunya suka ngomel, nanti anak pertama itu suka ngomel. Jadi sifat jelek ibunya itu lari ke anak pertama, tapi sifat baik bapaknya ke situ. Nanti kebalikan, kalau anak kedua ya sifat jelek bapaknya ke situ, sifat baik ibunya ke situ. Makanya itu untuk mengetahui. Nanti diputar itu ke belakang. Itu ulama dulu sudah tahu dan itu disebut hikmah. Ya. Dan ilmu ini sejak dulu ada. Orang Bugis itu kalau bikin rumah itu dia pakai. Sampai jendela itu dia ukur pakai mata. Dia tarik benang itu sampai ke telinganya baru dia kasih kembali. Baru dia tarik. Suruh orang bikin jendela dengan lebar ukuran itu. Supaya ketika ada pencuri baru sentuh jendelanya, itu matanya sudah bergerak. Dia bisa tahu bahwa ada pencuri di situ. Itu ilmunya orang dulu. Dan itu hikmah. Tapi tidak usah saya buka semua pakai itu bahaya. Kemudian, ini kita sebenarnya Rasulullah yang kita peringati kelahirannya. Kehadirannya, saya sering mengatakan begini Pak Bu. Nabi itu kan sebenarnya dua. Pertama adalah Nurul Muhammad. Itu yang pertama diciptakan. Sebelum Adam itu dicipta, nurnya Muhammad itu sudah ada. Makanya ayat itu menyebutkan qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin.
telah datang dari Tuhanmu cahaya baru wa kitabun mubin, dan kitab yang menerangkan. Jadi ayat tentang Nur Muhammad bagi ulama tariqah itu tadi. Qad ja'akum minallahi, telah datang dari Tuhanmu nurun, cahaya, wa kitabun mubin, dan kitab yang menerangkan. Al-Quran, Taurat, Injil, Zabur itu belakangan. Yang hadir pertama itu adalah Nur Muhammad. Makanya disebut likulli syai'in min nurin Muhammad. Segala sesuatu itu diciptakan dari nurnya Muhammad. Makanya Adam itu, makanya kalau orang mengatakan Rasulullah adalah nabi dan rasul di alam hakikat, dia yang pertama. Orang Bugis bilang pamulang ngiri hakiki pacapura ngiri lahiran. Artinya nabi pertama di alam hakikat itulah Nurul Muhammad. Sedangkan dia terakhir di alam lahiriah karena dia khatamul anbiya wal mursalin. Bagaimana cara memahami? Ternyata ulama kita dari dulu itu mengkaji. Saya sering bahas itu Pak, bahwa sebenarnya hitungan Muhammad, Ahmad itu semua ada makna. Jadi Ahmad itu kan 4 hurufnya, alif, ha, mim, dal. Kita ini diciptakan dari 4 unsur. Api, angin, air, tanah. Api itu kan berdiri. Angin itu ruku. Kemudian tanah itu sujud. Air itu duduk. Makanya alif, ha, mim, dal. Alif berdiri, ha ruku, mim sujud, dal duduk. Jadi sebenarnya unsur penciptaan kita ini dengan 4 unsur itu sudah masuk dari ke Ahmad. Siapa itu Ahmad? Dia adalah Nurul Muhammad. Cuma memang badan kita, kepala huruf mim, dada huruf ha, pinggul huruf mim, kaki huruf dal. Tulisannya Muhammad. Makanya ulama mengatakan ketika engkau sholat berarti kau sudah menyatukan antara Ahmad dengan Muhammad. Itulah hakikat. Jadi sholat itu Ahmad. Sedangkan badan kita adalah Muhammad. Itu. Kalau 4 unsur tadi ini kan tanah, api, air, angin, ya juga dari Ahmad. Makanya tanah ini, api, air, angin, semua dari Nur Muhammad. Tubuh kita juga dari Nur Muhammad. Itu kuncinya. Makanya kalau ulama dulu memahami seperti itu, simple. Jadi dia hitung-hitung itu, oh begini. Kenapa sampai 4 semua kan? Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali 4. Mazhab juga Syafi'i, Maliki, Hanafi, Ahmad bin Hanbal juga 4. Itu semua. Itu. Makanya sama dengan angka 7. Saya itu Pak, orang Bugis itu pakai. Kalau ada uangnya hurufnya 77 itu double 3. Langsung dia simpang itu. Dia lipat itu baru bilang, wah ini Indo dinanya. Ya dia kan yakin kalau selama ada uangnya itu tidak akan habis. Ya memang betul. Kan gitu. Iya. Tapi itu kan angka 7 memang pilihan. Kenapa tawaf 7 putaran, sa'i 7 putaran. Kemudian suratul Fatihah 7 ayat. Kemudian 17 rakaat sholat di dalamnya ada angka 7. Langit 7 lapis, tanah 7 susun. Kemudian kenapa orang di akikah itu 7 hari kelahiran. Kalau tidak sempat tambah 7 hari. Kalau tidak sempat tambah 7 hari berikutnya. Kemudian kenapa disuruh sholat mulai 7 tahun. Kenapa bukan 5 tahun. Itu karena angka 7 itu ada memang ukurannya Pak. Itu kalau hitung-hitungan. Iya. Jadi ulama kita dari dulu sudah mengaitkan. Saya bilang kalau kita bicara hakikat maulid, sebenarnya itu diri kita. Muhammad itu tidak terlepas. Makanya tadi sholawat ketika mahalul qiyam, kita baca itu sallallahu ala Muhammad. Bukan Allahumma sholli. Kalau Allahumma sholli itu fi'il mudhari'. Kalau sallallahu ala Muhammad itu fi'il madhi. Kenapa dia fi'il madhi? Bentuk lampau. Karena sebelum jasadnya Nabi diciptakan, itu sudah disolawati. Dan solawat sebelum ada jasad, itulah yang bentuk fi'il madhi. Makanya disebut sallallahu ala Muhammad. Kalau Allahumma sholli itu ketika Nabi utuh dengan jasadnya. Tapi ketika nurnya, makanya disebut salawat Jibril. Karena malaikat Jibril bersalawat kepada Nabi. Dan salawatnya itu dilakukan sebelum jasadnya Nabi diciptakan. Itu masih ke nurnya. Dan para nabi itu bersalawat. Bahkan kita tahu Nabi Adam di dalam surga itu bersalawat
untuk maharnya kepada Siti Hawa 11 kali. Yang kemudian nanti ulama mengatakan apa salawat itu? Ada yang mengatakan salawat Jibril, ada yang mengatakan bukan. Ada salawat khusus yang dibaca Nabi Adam. Itu yang disebut dengan salawat nikah batin. Oh itu saya tidak bahas itu. Bahaya kalau ada kalolo yang tahu. Ini anak muda ini. Itu. Jadi ulama kita dari dulu pakai itu. Dan saya itu Pak tidak berani ceramah bilang, menurut saya begini enggak. Saya selalu masih berlandaskan ke pendapat para ulama kita. Kenapa? Itu lebih aman. Nanti kalau saya ditanya langsung saya bilang, ini yang bilang. Kan gitu. Jadi Bapak Ibu kalau nanti ada amalan yang kita lakukan dari saya yang saya ceramahkan, langsung tanya siapa yang bilang? Bilang Ustaz Yusuf. Nanti malaikat kalau bermasalah, tanya Ustaz Yusuf. Malaikat datang sama saya. Kau bilang begini. Saya bilang iya karena dia yang bilang. Imam Syafi'i bilang. Guru Imam Lapiuk bilang. Dia bilang tanya dia. Sudah selesai urusan. Makanya kita tinggal menunggu. Kau pergi tanya di situ. Saya duduk aja di sini menunggu. Selesai bagaimana? Tapi kalau bilang menurut saya, oh ditahan betul itu. Tunggu di situ. Kau mau ditanya dulu. Itu makanya penceramah yang paling selamat itu yang selalu menyandarkan diri ke ulama. Iya. Sekarang kan banyak muncul itu. Yang mengatakan dia baca sendiri hadisnya, dia tafsirkan sendiri, dia pahami sendiri, dia ceramahkan sendiri. Nanti itu belok-belok itu jadi masalah. Karena agama ini kan mesti ada pewarisnya kan Nabi. Dan pewaris itu adalah ulama. Dan itu kalau menurut pemikiran kita berarti bukan agama itu. Itu menurut kita. Oh ini jadi masalah. Makanya saya tuh tidak berani cara mengatakan menurut saya tidak. Jadi saya selalu pakai pendapat ulama guru-guru mulia kita. Itu lebih aman. Sama ji Pak yang mewakili Pak Bupati. Sama ji Pak Camat. Kalau memberikan sambutan, sambutannya Pak Bupati yang dibacakan selamat. Nanti kalau bermasalah, bila saja Pak Camat, tanya Pak Bupati. Ini sambutannya Pak Bupati yang saya baca. Tapi kalau dia yang ngomong sendiri, pasti dikasih tahu. Pertanggungjawabkan sendiri. Kau yang ngomong. Nah inilah. Beginilah kenapa guru-guru kita itu masih bersanad mengambil pendapat para ulama terdahulu. Itu kuncinya. Nah, makanya saya sampaikan tidak usah terlalu jauh mengambil sanad ilmu. Di Sulbar ini murid-muridnya Guru Imam Lapiuk itu masih banyak. Ambil sanad ke situ. Tidak usah jauh. Kenapa saya suruh begitu Pak? Karena orang bisa masuk surga itu melalui syafaat ulama. Yang bisa masukkan surga orang. Pertama rahmat Allah. Yang kedua syafaat baginda Rasulullah. Yang ketiga syafaat Al-Quran. Yang keempat syafaat anak perempuan. Yang kelima syafaat ulama. Makanya kami yang di NU selalu bertawassul ke Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Karena itu guru kami. Itu pendiri Nahdlatul Ulama. Jadi di situ dia wali Allah. Gampang. Nanti kalau dia masuk surga kan. Makanya kayak Said Akil itu Pak Kiai. Dia bilang yang penting ada kalender NU di rumahmu. Itu insya Allah kau sudah bisa ikut surga. Masuk surga bersama Kiai Hasyim Asy'ari. Saya dulu tuh tidak terima. Ketika ngaji-ngaji dapat juga dalilnya. Bahwa ketika engkau menempel kalender NU pasti kau beli. Dan uang yang kau belikan itu pasti jadi sumbangan ke NU. Dan di NU itu ketika mau menyumbang, kau kena perkataannya Imam Hasyim Asy'ari. Siapa yang mengurusi NU maka dia adalah santriku. Jadi dia tidak mengatakan siapa yang menjadi pengurus NU. Tapi siapa yang mengurusi. Dan orang yang bersumbang bersedekah untuk itu, insya Allah itu bersedekah untuk mengurusi. Saya bilang ketemu juga memang ini kuncinya Pak Bu. Makanya kita yang hadir di sini jadilah donatur untuk majelis ini Pak Bu. Biar 10.000 satu bulan. Nanti kalau ditanya apa yang kau lakukan untuk pesantren tahfiz di situ, di hari kemudian kita tidak ada pertanggungjawaban. Tapi kalau ada 10.000 per bulan, insya Allah ada pertanggungjawaban. Kasih tahu malaikat, ada kesumbanganku 10.000 satu bulan ke situ. Itu lebih aman. Kenapa? Sudah ada pertanggungjawaban kita. Dan itu tolak bala. Nah, makanya Nabi itu selalu memerintahkan as-sadaqatu tadfa'ul bala. Da'u mardakum bis-sadaqah. Obati penyakitmu dengan sedekah. Sedekah itu menolak bala. Tapi tidak semua sedekah itu yang kita lakukan itu bisa menolak menyembuhkan penyakit. Memang tingkatan sedekah itu ada 4.
Pertama, sedekah yang tidak ada sama sekali nilainya, bahkan bisa berdosa. Yang mana sedekah yang diserahkan kemudian kita ngomel. Iya. Jadi kalau ada orang bersedekah kemudian marah-marah, nah marah itu yang menerima uang, saya dikasih sedekah, itu bisa dosa. Karena fungsi sedekah itu Pak cuma dua. Yang pertama menyambung silaturahmi, yang kedua menggembirakan orang. Itu fungsinya sedekah dua. Jadi menyambung silaturahmi dan menggembirakan orang. Nah kalau dikasih orang baru dimarahi, terputus silaturahmi, tidak gembira Tommy. Makanya tidak ada gunanya. Sedekah tingkatan kedua, sedekah riya. Itu ada pahalanya, tapi bukan pahala sedekah. Pahala menggembirakan orang. Itu doanya Nabi. Berikan pahala kepada umatku yang menggembirakan umatku. Makanya kenapa aturan sedekah itu lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Karena supaya jangan kau berikan kecuali itu baik. Supaya dia senang. Karena kalau kau riya masih bisa dapat pahala. Tapi bukan pahala sedekah. Cuma pahala menggembirakan orang. Nah, kenapa tersenyum ke orang itu sedekah? Karena termasuk menggembirakan. Ya, itu sedekah yang paling gampang Ustaz. Bibir bawa saja ditarik ke bawah begini sudah dapat pahala. Itu pahala senyum. Itu kuncinya. Kemudian tingkatan di atasnya sedekah rahasia. Rahasia itu ada 3. Yang pertama tidak diketahui jumlahnya ketika bersedekah. Lewat celengan, tutup mata, ambil uang di saku, uang berapa saja, kasih masuk ke celengan. Jangan lihat uang berapa. Uang 100, uang 50 dikumpul saja di situ. Kadang kala kita tarik, dilihat uang 100 didorong lagi masuk. Pilih yang paling kecil. Oh itu jadi masalah itu. Yang kedua, ini agak berat. Kalau ada orang minta sedekah, kita tidak kasih. Tapi kita suruh dia datang mengambil. Nah, kalau ada orang minta sedekah, kasih tahu, oh ya di laci pergi mengambil, ada di laci situ. Atau dikasih tas, nanti dia ambil sendiri berapa dia mau ambil. Ini, itu agak berat. Karena kita langsung berpikir, kalau nak habis ini mati. Karena langsung itu. Hancur bandar. Tapi ulama kita mengatakan, selama kau mengatakan, iya kalau dia habisi, berarti kau belum ikhlas bersedekah. Dan kau masih menilai sesuatu. Makanya nanti karena hadis qudsi, siapa hamba aku memberikan kepada aku dia tidak menghitungnya, maka aku pun akan membalasnya dengan tidak menghitungnya pula. Itu janji Allah. Tapi berat itu Pak. Berat itu. Istri saja kadang disuruh ambil lebih nabil daripada apalagi kalau orang lain. Wah itu. Tapi itulah kalau ulama paham itu luar biasa. Di atasnya masih ada satu. Itu masih ada. Tingkatan yang paling tinggi dalam sedekah itu disebutkan oleh Rasulullah. Nanti ada umatku di hari kemudian. Dia tidak ke mahsyar. Dan tidak melewati titian siratal mustaqim. Dan tidak ditimbang amalnya. Karena baru berjalan menuju ke mahsyar. Allah suruh malaikat menjemputnya. Kemudian dibawa ke ila rafiqil a'la. Dari rafiqil a'la dimasukkan ke dalam surga. Makanya ulama tarekat dulu bilang. Kalau kau mau tidak lewat titian siratal mustaqim. Ada jalurnya. Istilahnya orang Bugis ya komelo kolete lete ko ya kocia kolete kalalanna. Nah, kalau tidak mau lewat di timbangan, tidak mau lewat, tidak mau kumpul di mahsyar, ada. Karena itu hadis. Nabi mengatakan baru digiring orang berjalan ke mahsyar, datanglah malaikat karena perintah Allah menjemputnya, dibawa ke ila rafiqil a'la. Dari rafiqil a'la dibawa ke dalam surga. Jadi ada 4 tempat dia tidak datangi. Mizanullah, timbangan tidak. Titian siratal mustaqim tidak juga. Kemudian dia juga tidak ke mahsyar. Dia tidak kepada mahsyar. Karena baru berjalan ke sana, kata Nabi sudah dijemput. Sampai dalam hadis itu disebutkan, orang bingung. Kemana si Anu? Nah tadi kita jalan sama-sama. Nabi bilang tidak tahu. Kemudian datang malaikat. Jangan kau mencarinya. Dia dibawa ke ila rafiqil a'la. Siapa itu kata Nabi? Orang yang bersedekah. Yang tidak tahu siapa yang disedekahi. Dan yang disedekahi pun tidak tahu siapa yang mensedekahi. Yang memberi tidak tahu dan yang menerima tidak tahu. Oh itu agak berat itu Pak. Kalau kita kadang kumpul anak yatim baru dikasih amplop. Itu masih di blender itu. Belum selamat itu. Iya. Apalagi kalau di shooting. Oh itu jadi masalah. Iya. Makanya kalau mau selamat pakai itu. Guru kita mengajarkan begini. Karena metodenya. Dulu kan susah.
Di zaman Nabi itu tengah malam sudah sholat tahajud, dia ambil uang, baru pergi di pinggir jalan berdiri. Tunggu orang lewat, disalami. Kalau dia jawab salam, langsung dikasih. Tidak ditanyakan siapa namanya, tidak dilihat mukanya. Itu di masa Nabi. Sekarang paling gampang. Telepon Pak Kiai, telepon Pak Ustaz. Adakah anak yatim atau fakir miskin di situ di pondok tak menghafal Ustaz? Kalau ada, berapa pembayarannya 1 bulan? Kalau dia mengatakan 400.000 atau 300.000 atau 500.000, kasih tahu. Saya mau tanggung anak 1 di situ setiap bulan, 1 orang. Tapi tidak usah kasih tahu saya namanya, tidak usah kasih lihat saya. Tidak usah juga tahu siapa saya. Minta saja nomor rekeningnya. Jangan datang ke pondok. Transferkan saja ke rekening pondok. Nanti dia yang masukkan ke situ. Nanti anak ini menghafal tidak pernah tahu siapa yang membantunya. Makanya anak ini ketika selesai hafalannya, kemudian keluar dari pondok, kita ketemu di luar. Tidak pernah tahu bahwa kita yang pernah membantunya. Anak ini pun tidak tahu bahwa ini pernah membantu saya ketika saya mondok di pondok. Beda kalau kita tahu, Pak. Kita bantu, kita kasih langsung dilihat mukanya. Nanti kalau ketemu di luar, wah sudah hebat nih anak itu gara-gara saya. Itu langsung muncul itu. Saya dulu yang bantu itu waktunya sekolah. Apalagi kalau anak itu tidak memperhatikan kita, langsung dia bilang, wah anak durhaka. Nah, tidak berdiri itu kalau bukan saya. Wah itu jadi masalah. Tapi kalau ada sesuatu kita tidak tahu siapa yang kita kasih dan yang kita kasih tidak tahu, itulah kata Nabi, rahasia bagi yang memberi dan yang menerima juga dirahasiakan. Itulah orang yang tidak berkumpul di mahsyar. Kalau mau pakai jalan pintas itu, Pak. Dan yang kedua fungsinya apa? Ketika sakit ya, dapat tadi da'u mardakum bisadaqah. Ketika ada penyakitmu, dokter sudah angkat tangan, sholat sunnah hajat, baru berdoa. Minta, ada amalanku seperti ini ya Rob, hanya engkau dengan aku yang mengetahuinya. Aku mohon berikan keberkahan amalan ini, supaya bisa sembuh dari penyakitku. Itu namanya bertawassul dengan amal soleh. Itu jarang, Pak. Dokter sebenarnya tidak ada yang hebat, Pak. Yang hebat itu dokter hewan. Kalau dokter manusia tidak hebat. Karena kalau kita ke dokter itu masih ditanya, sakit apa, Pak? Apa tak yang sakit? Karena gitu. Mestinya kalau dokter hebat tidak usah tanya. Ya kan? Yang hebat itu dokter hewan. Karena tidak pernah tanya sapi bilang apa mau sakit. Itu. Makanya dokter hewan itu yang hebat. Kalau dokter manusia tidak hebat itu. Karena masih bertanya. Iya. Itu. Tapi saya juga mengatakan bahwa dokter itu tidak ada menyembuhkan. Dokter itu hanya mengobati. Karena yang menyembuhkan itu Allah. Makanya jangan salah kaprah. Kalau datang ke dokter minta untuk diobati. Tapi kalau minta kesembuhan, minta dalam sholat. Makanya tidak ada dokter itu Pak menulis bilang menyembuhkan penyakit kanker, menyembuhkan asam urat. Tidak ada. Yang dia tulis itu mengobati penyakit kanker. Nah, ya. Kalau sudah ditarik matanya begini, disenter, baru suruh membayar 500.000 dan tidak sembuh, jangan marah. Karena memang dia sudah obati. Tapi sembuhnya itu urusan Allah. Ini penting. Karena banyak orang salah kaprah. Datang ke dokter minta kesembuhan. Tidak, minta diobati. Ini kuncinya. Bu, ini ibu-ibu harus paham ini. Apalagi kalau sudah umurnya sudah tua, sakit-sakit, lututnya sakit, punggungnya, cari lagi obat penyakit lutut. Padahal ada itu obat penyakit lutut. Alam nasrad dengan alam tarakaipah. Kalau sholat sunat subuh, baca 2 surah ini. Rakaat pertama baca alam nasrah, rakaat kedua baca alam tarakaipah. Insya Allah tidak kena penyakit tulang itu termasuk lutut dan punggung. Itu hikmahnya. Jadi saya wasiatkan ini ke jemaah. Apalagi yang sudah tua. Kadang-kadang kan bunyi-bunyi lututnya kalau kan. Itu obatnya itu. Obat penyakit. Tapi kalau kayak Pak Asisten ini, mestinya baca alam nasrah dengan li'ilafi Quraisyin. Itu hadis. Ada di kitabnya Imam Al-Ghazali. Siapa yang sholat sunat subuh membaca alam nasrah rakaat pertama, li'ilafi Quraisyin pada rakaat kedua, maka tidak ada musuhnya yang bisa mencelakainya. Kalau ada orang iri politik, iri apa, iri jabatan, insya Allah itu tidak kesampaian ke kita. Itu barakahnya 2 surah itu. Tapi di sholat sunat subuh,
Di alam nasra dengan di ila fi Quraisyin. Nah, kalau mau ambil obat sakit lutut, obat tulang, itu alam nasra dengan alam tara kaifah. Nah itu. Dua surah itu berbeda Pak, kalau diamalkan. Tapi di sholat sunat subuh ya. Kemudian, saya tadi mengatakan nur. Ini begitu mulianya Rasulullah. Dan kenapa Rasulullah itu Pak bisa memberi syafaat? Ini sudah tinggal 5 menit, 1 jam saya ceramah ini. Sudah hampir setengah 12. Kenapa Nabi itu bisa memberi syafaat? Karena satu-satunya Nabi yang dikasih otoritas ibadah itu Rasulullah. Nabi Musa itu perintah Allah langsung perintah ke Musa. Langsung Musa ke umatnya. Kalau Nabi tidak. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil halki kullihim huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli khawlim minal ahwalil muqtahimi ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madaya wasi'al karami ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madaya wasi'al karami ila khudratin nabiyil mustafa sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa ila jami'il anbiya'i wal mursalin wasyuhada'i was-shalihin wal malaikatil muqarrabin wa kulluhum awliya Allah fis samai wa fil ardi wa kulluhum mu'assisina jami'atin ahadatin wa kulluhum masyayikhina wa masyayikhina وخصوصا الأولياء وفي سهل المكان كالجمعة شيخ لله لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم نور قلوبنا وقلوب جميع من حضر في مجلسنا هذا بنور المعرفة وعلم المكاشفة والبصيرة والإيمان والإسلام يا فتاح يا عليم افتح قلوبنا وقلوبهم فتوح العارفين ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين آمين آمين يا رب العالمين. Hadratul muhtaramin wal muhtaramat ikhwanu fillah alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tuballighuna biha kullal maqsud ya jawadu ya ma'bud ya rahimu ya wadud birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Assalatu wassalamu bi adadi ma fi ilmillah alaika wa ala alika ya sayyidi ya Rasulullah agisna sari'an bi'izzillah. Yang saya hormati, saya ta'zimi Alena Gurota Kiai Haji Dr. Adnan Nota selaku Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat sekaligus Ketua Tanfiziyah
pengurus wilayah Nahdlatul Ulama Provinsi Sulawesi Barat beserta seluruh jamiah, para pengurus lembaga dan badan otonom Nahdlatul Ulama yang sempat hadir. Di samping saya bagi ada Ketua Desbumi yang kami muliakan, kita hormati bersama Bapak yang mewakili Bapak Bupati. Alhamdulillah, terima kasih Pak sudah bersilaturahmi dengan kami pada malam hari ini. Yang kami muliakan para alim, para masyayikh, para azatis dan asatizah, terkhusus Bapak Camat dan Bapak Kepala Desa, dan juga terkhusus kepada Akhin Al-Fadil, sahabat kami selaku ketua majelis zikir, majelis sholawat, yang pada malam hari ini kita peringati 4 tahun berdirinya, haul keempat. Jadi alhamdulillah, terima kasih kami sampaikan kepada seluruh hadirin, ibu-ibu, orang tua, santri, dan para jamaah yang sempat hadir pada malam hari ini. Ini sebenarnya sudah larut malam, sudah 10:30. Saya tidak panjang ingin saya sampaikan, tapi pertama, bahwa peringatan yang kita lakukan pada malam hari ini sebenarnya memang istilah yang dipakai masyarakat Bugis dan juga istilah yang dipakai orang Mandar itu sebenarnya hampir sama. Tidak menggunakan istilah maulid, tapi menggunakan istilah maulud. Itu beda. Makanya kalau kita mengatakan peringatan maulid, berarti itu peringatan terhadap waktu kelahiran Rasulullah. Makanya hanya bulannya Rabiul Awal. Tapi kalau peringatan maulud, itu sepanjang tahun. Karena yang diperingati adalah orangnya, bukan waktunya. Jadi beda. Jadi kalau maulid itu waktu kelahirannya. Kalau maulud itu orangnya. Makanya orang Bugis bilang maulud. Orang Mandar juga mengatakan maulud, bukan maulid. Makanya setiap acara, itu guru Profesor Dr. Rahim Arsyad kemarin di acara BCNU Sidrap, apa yang dia bilang, maulid itu dipasangkan apa saja cocok. Orang pindah rumah baru sekaligus maulid cocok. Orang adakan pernikahan dirangkaikan dengan maulid cocok. Jadi maulid ini bisa masuk ke semua kegiatan yang baik. Tapi saya ingin sampaikan begini Pak Bu. Peringatan yang kita laksanakan pada malam hari ini pas sekali. Saya juga ketika dihubungi dan penentuan pelaksanaannya ini tidak pernah menyangka ini bersamaan dengan malam 1 Rajab. Jadi ini malam istimewa Pak. Disebutkan dalam hadis itu ada 5 malam. Malam 1 Rajab, malam nisfu Sya'ban, malam Jumat, malam 10 Zulhijjah, dan malam 1 Syawal. Itu ada lobetin. Iya. Iya. Jadi malam 1 Rajab, malam Jumat, malam 10 Zulhijjah, malam 1 Syawal, itu adalah malam yang istimewa. Kenapa? Karena malam itu dibuka pintu langit. Jadi malam ini adalah malam di mana pintu langit itu terbuka dan siapa yang bermunajat itu pasti tembus ke aras. Dan itu tidak akan tertutup hingga masuk waktu subuh. Makanya salah satu guru
di Kalimantan sangat masyhur yang dekat ini akan diadakan haul. Itu Ki Haji Muhammad Sain Abdul Ghani, guru sekumpul Martapura. Itu berwasiat sama Andre Guruta Ki Haji Abdul Rahman Ambodale bahwa siapa yang tidak tidur pada 5 malam itu hanya beribadah kepada Allah untuk mencari keridhaan, kalau dia meninggal itu jasadnya pasti hilang. Itu ketika sudah dimasukkan ke dalam lahat, itu tidak akan terhimpit oleh tanah. Dan itu dialami oleh Guru Ki Haji Abdul Rahman Ambodale ketika dia dimasukkan ke dalam lahat. Karena yang memasukkan itu Ki Haji Fathuddin Sukara, guru kami. Dan mengatakan Guru itu hilang karena saya buka kain kafannya, itu hanya kafas yang ada di dalam. Jadi malam yang 5 itu salah satunya adalah malam ini. Itu malam 1 Rajab. Makanya saya meminta kepada seluruh jamaah, bagi yang mampu begadang sampai subuh, tapi itu tidak mudah. Makanya Ki Haji Muhammad Sain Abdul Ghani mengatakan, kalau tidak mampu begadang sampai subuh, paling tidak berusahalah untuk tidak tidur cepat. Nah, ini malam ini pas sekali. Kita sudah sampai 10:30 belum tidur. Ini panitia ini luar biasa karena menggunakan. Sebenarnya mestinya saya malam ini di pondok bersama dengan santri melaksanakan Istighosah Kubra. Nanti itu saya lihat, saya kira malam Senin, ternyata kenanya malam Ahad. Ini jadi mudah-mudahan segala hajat kita pada malam hari ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum saya lanjut, tadi mau melakukan musalla. Sebenarnya tempat ibadah musalla itu tidak usah besar, yang penting dimulai. Iya, jangan sandarkan keyakinan itu kepada manusia, tapi sandarkan keyakinan kepada yang mengatur rezeki. Nanti dia mengatur, dia mau letakkan di mana dan datangkan dari mana. Jangan bersandar ke manusia. Nanti manusianya yang diatur oleh Allah. Makanya kalau Pak Kiai ini mengatakan membangun tanpa ada uang tapi tidak banyak, insya Allah itu karena sandarannya bukan ke manusia. Kita mesti bersandar ke Allah dulu. Tawakalnya perbaiki, kemudian memulai sesuatu. Saya sering pakai istilah, pemain judi saja masih dikasih rezeki, apalagi kalau kita ngurus agama. Itu aja kunci. Jadi orang yang melakukan saja hal yang tidak baik masih dikasih rezeki, apalagi kita yang sudah mengurus yang baik. Insya Allah itu harus keyakinan. Jangan pernah berharap bahwa ada dari sini nanti Allah sendiri yang mengaturkan untuk kita. Makanya jangan sandarkan rezekimu kepada orang, tapi sandarkan kepada Allah, supaya kau nanti insya Allah tidak akan pernah kecewa. Karena kalau kadang kita sandarkan ke manusia, kadang kecewa. Itu yang saya wasiatkan. Saya juga memulai pondok pesantren Pak Kiai seperti itu. Itu kalau sudah dihitung hampir mungkin sudah dana yang kami pakai hampir 3 miliar. Tapi tidak ada yang saya mulai dari bantuan pemerintah tidak pernah ambil. Jadi hanya betul-betul tawakal. Kadang-kala saya memulai sesuatu itu, kadang istri bilang, dari mana nanti ini? Saya bilang biarkan dia jalan. Dan ternyata seperti itu Pak. Ya, kita bilang bangun sekian lokal, tidak tahu dari mana uangnya, ada saja. Itu yang penting memulai dan tawakal, itu pokok. Kalau ada pembangunan mentok tidak bisa jalan, periksa di dalam, ada masalah di situ. Itu kuncinya. Itu kalau agama diurus begitu Pak. Kemudian Rasulullah sebenarnya 2 versi. Ada yang mengatakan beliau lahir itu tanggal 9 Rabiul Awal. Ada yang mengatakan beliau lahir tanggal 12 Rabiul Awal. Tapi kenapa ulama lebih cenderung menggunakan tanggal 12? Karena tanggal 12 itu sebenarnya berkaitan dengan hitungan hikmah. Masuk dalam hitungan hikmah. Apa yang berkaitan dengan 12? Pertama, la ilaha illallah, itu hurufnya 12. Muhammadur Rasulullah itu juga 12.
Kemudian 12 jam itu dalam satu hari dan 12 jam juga dalam satu malam. Kemudian dalam satu tahun itu 12 bulan. Jadi itu ada hitungan hikmahnya. Kalau ulama hikmah itu pasti menghitung ke situ. Itu bukan tasawuf, tapi hikmah. Kalau hikmah ini Pak, sebenarnya makanya disebut ilmu hikmah karena ilmu yang lahir dari ilmu. Sering saya buka ilmu ini kalau guru kita yang termasuk Kiai Haji Muhammad Tahir Imalafi itu khatam betul dalam ilmu hikmah. Karena ulama-ulama thariqah itu pasti dimunculkan itu. Karena orang yang paham ilmu hikmah itu pasti dikasih ilmu kasyaf. Cuma saya itu tidak dapat ilmu hikmah, tapi diberitahu aja. Jadi jangan katakan saya dapat ilmu langsung, tidak. Saya dapat itu dari guru-guru kami. Ya, guru-guru kami yang sampaikan, makanya saya berani sampaikan. Jadi kalau hikmah itu larinya ke sini, itu penting. Kenapa? Karena ilmu ini mulai hilang. Kebanyakan orang membahas ilmu yang nampak. Kalau fikih Pak banyak jian tahu. Baca buku sudah bisa dapat, bahkan buka YouTube itu sudah bisa. Tapi kalau ilmu-ilmu hakikat itu mesti memang kita berguru. Dan di Sulbar ini tidak kurang. Ulama kita begitu banyak. Bahkan orang sekelas Buya Ar-Rasy Hasim itu datang ke sini untuk mentalaki, mengambil zikir ke guru kita. Itu bukan berarti bahwa dia rendah, tidak. Tapi itu untuk menyempurnakan keilmuan mereka. Dan ulama itu tidak berani mengambil sesuatu di YouTube. Kecuali dia harus mentalaki langsung. Itu karena sanadnya harus diambil langsung. Ini makanya anak-anak kita dilatih. Jangan hanya belajar yang lahiriah. Tapi mesti juga belajar hakikat. Saya kemarin sempat menangis ketika melihat di Trans 7 itu. Mengkebiri bagaimana ulama ini, pesantren ini mulai disalahkan dengan mencium tangan. Saya bilang itu mereka tidak paham. Kita mencium tangan guru itu sebenarnya hakikatnya bukan tangan yang kita cium. Tapi tangan guru kita itu pernah ketemu dengan tangan gurunya. Dan tangan gurunya itu juga pernah ketemu dengan tangan gurunya. Dan tangan gurunya itu pernah ketemu dengan tangan gurunya. Dan tangan guru itulah yang sampai bersambung ketemu dengan Rasulullah. Jadi hakikatnya tangan guru kita yang kita cium itu sebenarnya hakikat keberkahan. Tangan guru itu pernah tersambung sampai kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Termasuk sebenarnya majelis zikir ini, majelis salawat ini, mesti mengambil sanad. Tidak boleh kita hanya baca. Tidak. Mesti menghadirkan ulama-ulama yang memang punya sanad solawat. Itu kita minta untuk ditalaki itu. Sama dengan imam. Sering saya sampaikan. Imam itu mestinya mentalaki usus suratul Fatihah. Tidak usah surah yang lain kalau tidak bisa. Datang ke orang yang punya sanad hafalan. Talaki ke situ. Karena hafalan itu nyambung sampai baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah yang disebut dengan sanad. Itu sangat penting dalam agama. Itu sebenarnya saya pakai bahasa Indonesia Pak ya, karena mungkin banyak tidak tahu bahasa Bugis ya. Iya. Tapi itu tuh bahasa Ugi. Ini kan masyarakat Pantai di sini. Pantai Mandar. Lebih dekat ke Bugis. Jadi ini penting dulu saya sampaikan bahwa anak-anak kita itu kenapa kita suruh mencium tangan guru. Apalagi kalau di sini kan yang ngaji langsung ke guru Ta'i Malafeo itu masih ada. Yang ketemu langsung itu kan beliau. Kemudian ilmunya sampai ke Mekah. Di Mekah itu sampai ke baginda Rasulullah. Itulah barakah yang tidak pernah terputus seperti mata rantai. Sama ketika kita ngaji melihat wajahnya ulama kita, guru kita. Kenapa? Karena mata yang kita pandang itu pernah memandang mata gurunya. Dan mata gurunya itu pernah memandang mata gurunya. Sampai memandang matanya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah sanad yang tidak boleh hilang. Dan di Sulbar ini ya banyak. Jadi sebenarnya saya itu berat Pak Kiai, terus terang. Agak berat masuk kalau di Sulawesi Barat ini. Karena guru-guru kita mestinya kita ambil sanad di sini.
Saya ini nggak banyak ilmu, cuma memang doanya aja guru tak. Kemudian mungkin karena banyak bertawassul. Ilmu kan begitu Pak. Makanya saya wasiatkan, guru kami pernah ajarkan 2 zikir jangan tinggalkan. Yang pertama ya jamilu, ya jamilu, ya jamilu itu 100 kali setiap malam. Jadi ketika bangun tengah malam baca itu 100. Kemudian yang kedua ya mubadi'u ya khaliq juga baca 100. Jadi itu 2 zikir jangan tinggalkan. Ya jamilu, ya jamilu, ya jamilu. Supaya diringankan semua memahami ilmu. Ketika ada sesuatu itu kita cepat tahu. Kemudian ya mubadi'u ya khaliq itu supaya bisa dikasih ilmu laduni. Itu juga untuk dikuatkan daya ingat. Iya, makanya anak-anak santri yang menghafal ini amalkan zikir itu. Iya. Jadi ada 2. Yang pertama ya jamilu, ya jamilu, ya jamilu. Supaya dibukakan pintu-pintu ilmu. Kalau tidak bisa pakai itu, baca itu kalau mau tenggelam matahari. Sekitar 7 menit sebelum sholat maghrib tiba. Baca itu. Yang pertama wal-lail, yang kedua wasyams. Kemudian yang ketiga Qul a'udzu birabbil falaq dan Qul a'udzu birabbin nas. 4 surah ini jangan tinggalkan kalau mau maghrib. Insya Allah. Itu bukan hanya ilmu, tapi diberikan rezeki seperti air hujan. Itu tidak akan terputus. Ini sebenarnya mesti diamalkan. Saya di pondok itu Pak Bu, itu yang kami anukan. Kami mendirikan pondok itu dengan modal hanya itu. Saya itu punya modal wirid hanya 4. Kalau malam itu tadi. Kemudian salawat Jibril. Saya dapat ini dari beberapa pondok pesantren di Jawa. Ketika minta sama kiainya. Amalan apa yang saya harus lakukan? Dia bilang salawat Jibril. Tapi cara mengamalkan itu beda. Baca salawat Jibril 1000 dalam 1 hari. Sehari semalam baca 1000. Tapi jangan pakai berdoa. Dibaca saja 1000. Sallallahu ala Muhammad. Dibaca saja 1000. Nanti malam Jumat. Itu khusus malam Jumat, sholat sunnah hajat 2 rakaat, baru baca 1000 kali, baru berdoa. Jadi dikumpul ini sholawat jadi 1 pekan. Nanti malam Jumat baru dipakai berdoa. Kalau ada hajat besar, lakukan itu. Insya Allah. Saya buktikan di pondok Pak Bu, betul-betul luar biasa. Itu sampai ada tanah. Saya pusing bagaimana bisa dapat ini. Minta beli tidak mau dijual. Minta diwakafkan tidak mau. Saya bilang mau dibacakan salawat Jibril ini. 2,5 bulan saya bacakan salawat Jibril. Orang kasih itu cuma-cuma. Jadi langsung dia wakafkan ke pondok. Saya bilang ini barakahnya mungkin. Jadi ini saya wasiatkan. Kita modal kita itu. Apalagi ini majelis salawat dan majelis zikir. Wah itu mesti itu. Iya, jadi lakukan aja itu. Salawat Jibril 1000. Punya amalan khusus. Ya. Kemudian orang sini saya kasih tahu. Kita bersyukur Pak. Ada majelis sini. Karena itu ada hadis qudsi. Inni ahammu bi azabi falamma ra'aital umural masajid wa julasa'il Qur'an wa wildanil Islam. Allah ingin menurunkan bala, itu hadis qudsi. Allah ingin menurunkan bala di suatu tempat. Tapi Allah menarik bala itu karena ada 3. Yang pertama adalah falamma ra'aital umural masajid. Masih ada orang yang memakmurkan masjid. Selama masjid tidak kosong, insya Allah bala itu tidak akan turun. Yang ketiga, wawildanil Islam. Anak kecil yang belum paham agama, anak kecil yang belum balik, itu beribadah. Anak-anak kita yang belum balik itu belajar ngaji, belajar zikir. Itu yang menyebabkan bala tidak akan turun. Kemudian wajulasa'il Quran. Orang yang masih duduk membaca Al-Quran. Ini penting. Makanya sebenarnya majelis zikir dan majelis sholawat itu mesti ada pembacaan juga ayat di dalamnya. Paling tidak kalau bukan suratul Waqiah, suratul Mulk atau surah Yasin. Makanya kalau malam Jumat ada Yasinan. Itu sebenarnya menolak bala itu. Selama masih ada itu insya Allah tidak ada. Karena tempat kita ini bisa terancam Pak. Kalau tsunami naik kita habis. Atau gunung yang runtuh habis kita. Makanya kiri kanan depan belakang itu bisa musibah. Tapi ketika kita mengamalkan
tolak bala, insya Allah. Apalagi kalau ada Jumat berkah, ada sedekah subuh. Ini kadang-kadang orang mengatakan itu kenapa sedekah subuh, kenapa bukan sedekah duha, kenapa sudah bukan sedekah duhur. Sebenarnya kita inginkan itu ketika malaikat bertemu. Nah subuh itu malaikat penjaga malam dan malaikat penjaga siang itu ketemu di subuh hari. Makanya setiap ibadah yang dilakukan pasti lipat ganda doanya. Nah yang kita butuhkan itu Pak sebenarnya malaikat. Kalau malaikat banyak hadir, insya Allah. Itu kan kuncinya. Cuma kadang-kala kita menganggap bahwa malaikat ini kita tidak rasakan kehadirannya. Saya itu ketika ngaji Thariqah, itu sempat biasa menyalahkan setan. Ketika baca Quran, kenapa cepat tidur? Ini setan lagi nih. Dengarkan khutbah kemudian cepat tidur, bilang setan lagi nih. Ternyata itu bukan setan kalau menurut mursyid kami. Malaikat itu membuat kamu cepat tidur. Karena itu resonansi kalbu. Makanya ketika malaikat datang, itu pasti kita mudah ngantuk. Makanya disebut huwallazi anzalas sakinah. Orang yang diberikan ketenangan kalbu itu mudah sekali tidur itu. Dan itu karena hawa malaikat. Makanya kapan kita mudah tidur? Pertama ketika membaca Al-Quran. Kadang baru 3 lembar sudah ngantuk. Padahal setan itu sudah jauh. Dan bersab-sab malaikat itu bagi orang yang membaca Al-Quran itu dikelilingi. Yang kedua ketika orang berzikir. Kadang-kala kalau kita pegang tasbih, diputar-putar tiba-tiba jatuh. Itu karena ngantuk. Sebenarnya itu bukan setan. Itu karena hawa malaikat. Yang ketiga kapan? Ketika subuh hari. Karena ketemu malaikat penjaga malam dan penjaga siang. Sehingga kita mudah tidur. Kemudian yang keempat, kapan? Ketika khutbah Jumat. Itu ketika khatib sudah naik di atas mimbar, seluruh malaikat rahmat yang ada di luar itu masuk ke dalam masjid itu bersaf-saf. Makanya kita susah sekali menahan ngantuk itu. Karena itu malaikat itu pada kumpul. Kemudian kapan lagi kita mudah tidur? Itu ketika Ramadan. Makanya ulama dulu mengatakan begini, kalau mau mendeteksi Lailatul Qadar gampang. Kalau baru maghrib kau sudah tidak bisa tahan ngantuk, itu tanda malam Lailatul Qadar itu. Karena malaikat sudah turun. Jadi jangan salahkan setan, Pak. Nanti setan itu protes, saya sudah tidak ganggu, kau masih salahkan saya. Ini malaikat ini, Pak. Makanya dari situlah kenapa Nabi menyuruh kita itu sholat dan juga membaca Al-Quran di rumah. Supaya rumah itu mudah kita tempati tidur. Makanya Nabi kan mengatakan, la taj'al buyutakum maqabira, kan? Itu perintahnya. Jangan kau jadikan rumahmu sebagai kuburan. Nawiru buyutakum bikiratil Quran wassalah. Kenapa? Supaya kita bisa tempati tidur. Itu rumah kan ada orang tidak bisa tidur di rumahnya. Di dalam kamar tidak bisa tidur. Nanti keluar di kursi tidur baru bisa tidur. Kadang bahkan keluar di ruang tamu tidur baru bisa tidur. Tapi kalau di dalam kamar itu tidak bisa. Kenapa? Karena jarang mereka gunakan untuk membaca Al-Quran dan sholat di dalam. Itu kenapa mihrab itu di dalam kamar pribadi. Karena itu kuncinya. Apalagi kita bikin rumah memang salah. Saya mengatakan salah karena di dalam kamar itu ada WC. Kan jadi masalah itu, Pak. Kalau kita masuk WC kan baca Allahumma inni a'udzubika minal khubasi wal khaba'is. Jinnya kan lompat keluar. Kalau lompat keluar pasti ke kamar. Karena di kamar kan. Dan di situ aja bolak-balik. Dan itu yang tidak disadari. Ini kan kita anggap biasa. Makanya tempat buang hajat yang paling bagus itu adalah di samping pintu masuk ke rumah. Ketika kita baca itu, jinnya keluar, langsung keluar dari rumah. Kan itu. Makanya tempatnya Nabi itu kan begitu. Tapi kita kan tidak. WC di dalam kamar mandi sudah di dalam kamar. Makanya banyak penyakit lain-lain. Kadang gangguan, kadang ketindisan. Karena memang jinnya di dalam. Kita masuk WC, baca doa, lompat dia keluar di kamar. Kita keluar lagi kamar, masuk lagi WC. Makanya bolak-balik aja di situ. Inilah yang kita tidak sadari, Bapak sekalian. Iya.
Makanya di ilmu hikmah itu membuat rumah itu Pak semua diukur. Saya pernah pelajari itu, tapi saya mengatakan memang ilmu ini dari dulu sebenarnya ada. Termasuk sekarang Pak ada itu pakai. Itu pintu rumah yang lebar sebelah. Itu dalam ilmu hikmah pantangan betul. Itu tidak boleh. Orang dulu mengatakan pemaling. Karena nanti di dalam penghuninya itu ada yang selingkuh. Karena ada itu pintu rumah lebar sekecil satu, lebar satu. Kan itu gara-gara model apa namanya minimalis ya. Iya, itu jangan. Pantangan betul itu dalam ilmu hikmah. Iya. Makanya itu bikin rumah itu kecil pintunya sebelah satu lebar. Jadi pintu dua gaya model itu tidak boleh kalau dalam hikmah. Karena nanti itu salah satunya akan selingkuh. Itu bahaya Pak. Tapi jangan pulang bongkar pintu ya. Saya kasih tahu. Itu hikmah begitu Pak. Jadi ilmu hikmah ini bukan ilmu paten, tapi dia ilmu yang 90% kebenarannya, tapi bukan ilmu paten. Sama dengan begini. Ketika dalam rumpun keluarga anak pertama adalah perempuan, kalau dalam ilmu hikmah itu nanti istri yang pertama meninggal. Itu kalau dalam rumpun keluarga, laki-laki anak pertama berarti bapak yang pertama meninggal itu. Itu kalau dalam hikmah. Tapi itu tidak 100%, cuma 90 sekian persen benar itu. Itu bisa kita teliti itu. Makanya jangan bilang kalau anak pertama perempuan, wah merdeka saya nih. Berarti ibunya yang lebih dulu. Ini. Itu anunya Pak. Iya. Kemudian kalau kita mau tahu, itu hikmah juga Pak. Kalau kita mau tahu, sifat anak pertama itu pasti mengambil sifat baik bapaknya dan mengambil sifat jelek ibunya. Kalau anak kedua mengambil sifat jelek bapaknya dan mengambil sifat baik ibunya. Itu sifatnya anak. Makanya kalau anak pertama itu kalau ibunya suka ngomel, nanti anak pertama itu suka ngomel. Jadi sifat jelek ibunya itu lari ke anak pertama, tapi sifat baik bapaknya ke situ. Nanti kebalikan, kalau anak kedua ya sifat jelek bapaknya ke situ, sifat baik ibunya ke situ. Makanya itu untuk mengetahui. Nanti diputar itu ke belakang. Itu ulama dulu sudah tahu dan itu disebut hikmah. Ya. Dan ilmu ini sejak dulu ada. Orang Bugis itu kalau bikin rumah itu dia pakai. Sampai jendela itu dia ukur pakai mata. Dia tarik benang itu sampai ke telinganya baru dia kasih kembali. Baru dia tarik. Suruh orang bikin jendela dengan lebar ukuran itu. Supaya ketika ada pencuri baru sentuh jendelanya. Itu matanya sudah bergerak. Dia bisa tahu bahwa ada pencuri di situ. Itu ilmunya orang dulu. Dan itu hikmah. Tapi tidak usah saya buka semua pakai itu bahaya. Kemudian. Ini kita sebenarnya Rasulullah. Yang kita peringati. Kelahirannya. Kehadirannya. Saya sering mengatakan begini Pak Bu. Nabi itu kan sebenarnya dua. Pertama adalah Nurul Muhammad. Itu yang pertama diciptakan. Sebelum Adam itu dicipta, nurnya Muhammad itu sudah ada. Makanya ayat itu menyebutkan qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin. Telah datang dari Tuhanmu cahaya baru wa kitabun mubin. Dan kitab yang menerangkan. Jadi ayat tentang Nurul Muhammad bagi ulama tariqah itu tadi. Qad ja'akum minallahi, telah datang dari Tuhanmu nurun cahaya wa kitabun mubin, dan kitab yang menerangkan. Al-Quran, Taurat, Injil, Zabur itu belakangan. Yang hadir pertama itu adalah Nurul Muhammad. Makanya disebut likulli syai'in min nuril Muhammad. Segala sesuatu itu diciptakan dari nurnya Muhammad. Makanya Adam itu, makanya kalau orang mengatakan Rasulullah adalah nabi dan rasul di alam hakikat, dia yang pertama. Orang Bugis bilang pamulang ngiri hakiki pacapura ngiri lahiran. Artinya nabi pertama di alam hakikat itulah Nurul Muhammad. Sedangkan dia terakhir di alam lahiriah karena dia khatamul anbiya wal mursalin. Bagaimana cara memahami? Ternyata ulama kita dari dulu itu mengkaji. Saya sering bahas itu Pak, bahwa sebenarnya hitungan Muhammad, Ahmad itu semua ada makna.
Jadi Ahmad itu kan 4 hurufnya, alif, ha, mim, dal. Kita ini diciptakan dari 4 unsur. Api, angin, air, tanah. Api itu kan berdiri. Angin itu ruku. Kemudian tanah itu sujud. Air itu duduk. Makanya alif, ha, mim, dal. Alif berdiri, ha ruku, mim sujud, dal duduk. Jadi sebenarnya unsur penciptaan kita ini dengan 4 unsur itu sudah masuk dari ke Ahmad. Siapa itu Ahmad? Dia adalah Nurul Muhammad. Cuma memang badan kita, kepala huruf mim, dada huruf ha, pinggul huruf mim, kaki huruf dal. Tulisannya Muhammad. Makanya ulama mengatakan ketika engkau sholat berarti kau sudah menyatukan antara Ahmad dengan Muhammad. Itulah hakikat. Jadi sholat itu Ahmad. Sedangkan badan kita adalah Muhammad. Itu. Kalau 4 unsur tadi ini kan tanah, api, air, angin. Ya juga dari Ahmad. Makanya tanah ini, api, air, angin. Semua dari Nurul Muhammad. Tubuh kita juga dari Nurul Muhammad. Itu kuncinya. Makanya kalau ulama dulu memahami seperti itu. Simple. Jadi dia hitung-hitung itu, oh begini. Kenapa sampai 4 semua kan? Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali 4. Mazhab juga Syafi'i, Maliki, Hanafi, Ahmad bin Hanbal juga 4. Itu semua. Itu. Makanya sama dengan angka 7. Saya itu orang Bugis itu pakai. Kalau ada uangnya hurufnya 77 itu double 3. Langsung dia simpang itu. Dia lipat itu baru bilang, wah ini Indo dinanya. Ya dia kan yakin kalau selama ada uangnya itu tidak akan habis. Ya memang betul. Kan gitu. Iya. Tapi itu kan angka 7 memang pilihan. Kenapa tawaf 7 putaran, sa'i 7 putaran. Kemudian suratul Fatihah 7 ayat. Kemudian 17 rakaat sholat di dalamnya ada angka 7. Langit 7 lapis, tanah 7 susun. Kemudian kenapa orang di akikah itu 7 hari kelahiran. Kalau tidak sempat tambah 7 hari. Kalau tidak sempat tambah 7 hari berikutnya. Kemudian kenapa disuruh sholat mulai 7 tahun. Kenapa bukan 5 tahun. Itu karena angka 7 itu ada memang ukurannya, Pak. Itu kalau hitung-hitungan. Iya. Jadi ulama kita dari dulu sudah mengaitkan. Saya bilang kalau kita bicara hakikat maulid. Sebenarnya itu diri kita. Muhammad itu tidak terlepas. Makanya tadi sholawat ketika mahalul qiyam. Kita baca itu sallallahu ala Muhammad. Bukan Allahumma sholli. Kalau Allahumma sholli itu fi'il mudhari'. Kalau sallallahu ala Muhammad itu fi'il madhi. Kenapa dia fi'il madhi? Bentuk lampau. Karena sebelum jasadnya Nabi diciptakan itu sudah disolawati. Dan sholawat sebelum ada jasad itulah yang bentuk fi'il madhi. Makanya disebut sallallahu ala Muhammad. Kalau Allahumma sholli itu ketika Nabi utuh dengan jasadnya. Tapi ketika nurnya makanya disebut salawat Jibril. Karena malaikat Jibril bersalawat kepada Nabi. Dan salawatnya itu dilakukan sebelum jasadnya Nabi diciptakan. Itu masih ke nurnya. Dan para Nabi itu bersalawat. Bahkan kita tahu Nabi Adam di dalam surga. Itu bersalawat untuk maharnya kepada Siti Hawa. 11 kali. Yang kemudian nanti ulama mengatakan apa salawat itu. Ada yang mengatakan itu salawat Jibril. Dia mengatakan bukan. Ada salawat khusus yang dibaca Nabi Adam. Itu yang disebut dengan salawat nikah batin. Oh itu saya tidak bahas itu. Bahaya kalau ada kalolo yang tahu. Anak muda ini. Itu. Jadi ulama kita dari dulu pakai itu. Dan saya itu Pak tidak berani ceramah bilang. Menurut saya begini tidak. Saya selalu masih berlandaskan ke pendapat para ulama kita. Kenapa? Itu lebih aman. Nanti kalau saya ditanya, langsung saya bilang, ini yang bilang. Kan gitu. Jadi Bapak Ibu, kalau nanti ada amalan yang kita lakukan dari saya yang saya ceramahkan, langsung tanya, siapa yang bilang? Bilang Ustaz Yusuf. Nanti malaikat kalau bermasalah, tanya Ustaz Yusuf. Malaikat datang sama saya, kau bilang begini. Saya bilang, iya, karena dia yang bilang.
Imam Syafi'i bilang, guru Imam Lapiu bilang, dia bilang, tanya dia. Sudah selesai urusan. Makanya kita tinggal menunggu. Kau pergi tanya di situ. Saya duduk aja di sini menunggu. Selesai bagaimana? Tapi kalau bilang menurut saya, ditahan betul itu. Tunggu di situ. Kau mau ditanya dulu. Itu makanya penceramah yang paling selamat itu yang selalu menyandarkan diri ke ulama. Iya. Sekarang kan banyak muncul itu yang mengatakan dia baca sendiri hadisnya, dia tafsirkan sendiri, dia pahami sendiri, dia ceramahkan sendiri. Nanti itu belok-belok itu jadi masalah. Karena agama ini kan mesti ada pewarisnya kan Nabi. Dan pewarisnya itu adalah ulama. Dan itu kalau menurut pemikiran kita berarti bukan agama itu. Itu menurut kita. Ini jadi masalah. Makanya saya tuh tidak berani cara mengatakan menurut saya tidak. Jadi saya selalu pakai pendapat ulama guru-guru mulia kita. Itu lebih aman. Sama ji Pak yang mewakili Pak Bupati, sama ji Pak Camat. Kalau memberikan sambutan, sambutannya Pak Bupati yang dibacakan selamat. Nanti kalau bermasalah, bila saja Pak Camat, tanya Pak Bupati. Ini sambutannya Pak Bupati yang saya baca. Tapi kalau dia yang ngomong sendiri, pasti dikasih tahu, pertanggungjawabkan sendiri. Kau yang ngomong. Beginilah kenapa guru-guru kita itu masih bersanad mengambil pendapat para ulama terdahulu. Itu kuncinya. Makanya saya sampaikan tidak usah terlalu jauh mengambil sanad ilmu. Di Sulbar ini murid-muridnya guru Imam Lapiu itu masih banyak. Ambil sanad ke situ. Tidak usah jauh. Kenapa saya suruh begitu Pak? Karena orang bisa masuk surga itu melalui syafaat ulama. Yang bisa masukkan surga orang, pertama rahmat Allah. Yang kedua syafaat baginda Rasulullah. Yang ketiga syafaat Al-Quran. Yang keempat syafaat anak perempuan. Yang kelima syafaat ulama. Makanya kami yang di NU selalu bertawassul ke Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Karena itu guru kami. Itu pendiri Nahdlatul Ulama. Jadi di situ dia wali Allah. Gampang. Nanti kalau dia masuk surga kan. Makanya kayak Said Akil itu Pak Kiai. Dia bilang yang penting ada kalender NU di rumahmu. Itu insya Allah kau sudah bisa ikut surga. Masuk surga bersama kayak Hasyim Asy'ari. Saya dulu tuh tidak terima. Ketika ngaji-ngaji dapat juga dalilnya. Bahwa ketika engkau menempel kalender NU pasti kau beli. Dan uang yang kau belikan itu pasti jadi sumbangan ke NU. Dan di NU itu ketika mau menyumbang, kau kena perkataannya Imam Hasyim Asy'ari. Siapa yang mengurusi NU, maka dia adalah santriku. Jadi dia tidak mengatakan siapa yang menjadi pengurus NU. Tapi siapa yang mengurusi. Dan orang yang bersumbang menyedekah untuk itu, insya Allah itu bersedekah untuk mengurusi. Saya bilang ketemu juga memang ini kuncinya Pak Bu. Makanya kita yang hadir di sini, jadilah donatur untuk majelis ini Pak Bu. Biar 10.000 satu bulan. Nanti kalau ditanya apa yang kau lakukan untuk pesantren tahfiz di situ, di hari kemudian kita tidak ada pertanggungjawaban. Tapi kalau ada 10.000 per bulan, insya Allah ada pertanggungjawaban. Kasih tahu malaikat, ada kesumbanganku 10.000 satu bulan ke situ. Itu lebih aman. Kenapa? Sudah ada pertanggungjawaban kita. Dan itu tolak bala. Nah, makanya Nabi itu selalu memerintahkan as-sadaqatu tadfa'ul bala. Da'u mardakum bis sedekah. Obati penyakitmu dengan sedekah. Sedekah itu menolak bala. Tapi tidak semua sedekah itu yang kita lakukan itu bisa menolak menyembuhkan penyakit. Memang tingkatan sedekah itu ada 4. Pertama sedekah yang tidak ada sama sekali nilainya, bahkan bisa berdosa. Yang mana sedekah yang diserahkan kemudian kita ngomel. Iya. Jadi kalau ada orang bersedekah kemudian marah-marah, marah itu yang menerima uang, saya dikasih sedekah, itu bisa dosa. Karena fungsi sedekah itu Pak cuma 2. Yang pertama menyambung silaturahmi, yang kedua menggembirakan orang. Itu fungsinya sedekah 2. Jadi menyambung silaturahmi dan menggembirakan orang. Nah kalau dikasih orang baru dimarahi, terputus silaturahmi, tidak gembira Tommy. Makanya tidak ada gunanya. Sedekah tingkatan kedua, sedekah riya. Itu ada pahalanya, tapi bukan pahala sedekah. Pahala menggembirakan orang. Itu doanya Nabi. Berikan pahala kepada umatku yang menggembirakan umatku. Makanya kenapa aturan sedekah itu lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Karena supaya jangan kau berikan kecuali itu baik.
supaya dia senang. Karena kalau kau riya masih bisa dapat pahala. Tapi bukan pahala sedekah, cuma pahala menggembirakan orang. Nah, kenapa tersenyum ke orang itu sedekah? Karena termasuk menggembirakan. Ya, itu sedekah yang paling gampang, Ustaz. Bibir bawah saja ditarik ke bawah begini sudah dapat pahala. Itu pahala senyum. Itu kuncinya. Kemudian tingkatan di atasnya sedekah rahasia. Rahasia itu ada 3. Yang pertama tidak diketahui jumlahnya ketika bersedekah. Lewat celengan, tutup mata, ambil uang di saku, uang berapa saja, kasih masuk ke celengan. Jangan lihat uang berapa. Uang 100, uang 50 dikumpul saja di situ. Kadang kala kita tarik, dilihat uang 100 didorong lagi masuk. Pilih yang paling kecil. Oh, itu jadi masalah itu. Yang kedua, ini agak berat. Kalau ada orang minta sedekah, kita tidak kasih. Tapi kita suruh dia datang mengambil. Kalau ada orang minta sedekah, kasih tahu, oh ya di laci, pergi mengambil, ada di laci situ. Atau dikasih tas, nanti dia ambil sendiri berapa dia mau ambil. Itu agak berat. Karena kita langsung berpikir, kalau nak habis ini mati. Karena langsung itu. Hancur bandar. Tapi ulama kita mengatakan, selama kau mengatakan, iya kalau dia habisi, berarti kau belum ikhlas bersedekah. Dan kau masih menilai sesuatu. Makanya nanti karena hadis qudsi, siapa hamba aku memberikan kepada aku dia tidak menghitungnya, maka aku pun akan membalasnya dengan tidak menghitungnya pula. Itu janji Allah. Tapi berat itu Pak. Berat itu. Istri saja kadang disuruh ambil lebih nabil daripada apalagi kalau orang lain. Oh itu. Tapi itulah kalau ulama paham itu luar biasa. Di atasnya masih ada 1. Itu masih ada. Tingkatan yang paling tinggi dalam sedekah itu disebutkan oleh Rasulullah. Nanti ada umatku di hari kemudian. Dia tidak ke mahsyar. Dan tidak melewati titian siratal mustaqim. Dan tidak ditimbang amalnya. Karena baru berjalan menuju ke mahsyar. Allah suruh malaikat menjemputnya. Kemudian dibawa ke ila rafiqil a'la. Dari rafiqil a'la dimasukkan ke dalam surga. Makanya ulama tarekat dulu bilang. Kalau kau mau tidak lewat titian siratal mustaqim. Ada jalurnya. Istilahnya orang Bugis ya komelo ko lete ko ya kocia ko lete kalalan. Nah, kalau tidak mau lewat di timbangan, tidak mau kumpul di mahsyar, ada. Karena itu hadis. Nabi mengatakan baru digiring orang berjalan ke mahsyar, datanglah malaikat karena perintah Allah menjemputnya, dibawa ke ila rafiqil a'la. Dari rafiqil a'la dibawa ke dalam surga. Jadi ada 4 tempat dia tidak datangi. Mizanullah, timbangan tidak. Titian siratal mustaqim tidak juga. Kemudian dia juga tidak ke mahsyar. Dia tidak kepada mahsyar. Karena baru berjalan ke sana, kata Nabi, sudah dijemput. Sampai dalam hadis itu disebutkan, orang bingung. Kemana si Anu? Nah tadi kita jalan sama-sama. Nabi bilang, tidak tahu. Kemudian datang malaikat, jangan kau mencarinya. Dia dibawa ke ila rafiqil a'la. Siapa itu kata Nabi? Orang yang bersedekah, yang tidak tahu siapa yang disedekahi. Dan yang disedekahi pun tidak tahu siapa yang mensedekahi. Yang memberi tidak tahu dan yang menerima tidak tahu. Oh itu agak berat itu Pak. Kalau kita kadang kumpul anak yatim baru dikasih amplop. Itu masih di blender itu. Belum selamat itu. Iya. Apalagi kalau di shooting. Oh itu jadi masalah. Iya. Makanya kalau mau selamat pakai itu. Guru kita mengajarkan begini. Karena metodenya. Dulu kan susah. Di zaman Nabi itu tengah malam sudah sholat tahajud, dia ambil uang, baru pergi di pinggir jalan berdiri, tunggu orang lewat, disalami. Kalau dia jawab salam langsung dikasih, tidak ditanyakan siapa namanya, tidak dilihat mukanya. Itu di masa Nabi. Sekarang paling gampang, telepon Pak Kiai, telepon Pak Ustaz, adakah anak yatim atau fakir miskin di situ di pondok tak menghafal Ustaz? Kalau ada, berapa pembayarannya 1 bulan? Kalau dia mengatakan 400.000 atau 300.000 atau 500.000, kasih tahu, saya mau tanggung anak 1 di situ setiap bulan, 1 orang. Tapi tidak usah kasih tahu saya namanya, tidak usah kasih lihat saya, tidak usah juga tahu siapa saya. Minta saja nomor rekeningnya. Jangan datang ke pondok, transferkan saja ke rekening pondok. Nanti dia yang masukkan ke situ. Nanti anak ini menghafal, tidak pernah tahu siapa yang membantunya. Makanya anak ini ketika selesai hafalannya,
Kemudian keluar dari pondok, kita ketemu di luar. Tidak pernah tahu bahwa kita yang pernah membantunya. Anak ini pun tidak tahu bahwa ini pernah membantu saya ketika saya mondok di pondok. Beda kalau kita tahu, Pak. Kita bantu, kita kasih langsung dilihat mukanya. Nanti kalau ketemu di luar, wah sudah hebat nih. Nah, itu gara-gara saya. Itu langsung muncul itu. Saya dulu yang bantu itu waktunya sekolah. Apalagi kalau anak itu tidak memperhatikan kita, langsung dia bilang, wah anak durhaka, nah, tidak begitu kalau bukan saya. Wah itu jadi masalah. Tapi kalau ada sesuatu kita tidak tahu siapa yang kita kasih, dan yang kita kasih tidak tahu, itulah kata Nabi, rahasia bagi yang memberi dan yang menerima juga dirahasiakan. Itulah orang yang tidak berkumpul di mahsyar. Kalau mau pakai jalan pintas itu, Pak. Dan yang kedua fungsinya apa? Ketika sakit ya, dapat tadi dau mardakum bisadaqah. Ketika ada penyakitmu, dokter sudah angkat tangan, sholat sunnah hajat, baru berdoa. Minta, ada amalanku seperti ini ya Rob, hanya engkau dengan aku yang mengetahuinya. Aku mohon berikan keberkahan amalan ini, supaya bisa sembuh dari penyakitku. Itu namanya bertawassul dengan amal soleh. Itu jarang, Pak. Dokter sebenarnya tidak ada yang hebat, Pak. Yang hebat itu dokter hewan. Kalau dokter manusia tidak hebat. Karena kalau kita ke dokter itu masih ditanya, sakit apa, Pak? Apa tak yang sakit? Kalau gitu. Mestinya kalau dokter hebat tidak usah tanya. Ya kan? Yang hebat itu dokter hewan. Karena tidak pernah tanya sapi bilang apa sakit. Itu. Makanya dokter hewan itu yang hebat. Kalau dokter manusia tidak hebat itu. Karena masih bertanya. Iya. Itu. Tapi saya juga mengatakan bahwa dokter itu tidak ada menyembuhkan. Dokter itu hanya mengobati. Karena yang menyembuhkan itu Allah. Makanya jangan salah kaprah. Kalau datang ke dokter minta untuk diobati. Tapi kalau minta kesembuhan, minta dalam sholat. Makanya tidak ada dokter itu Pak menulis bilang menyembuhkan penyakit kanker, menyembuhkan asam urat. Tidak ada. Yang dia tulis itu mengobati penyakit kanker. Nah, ya. Kalau sudah ditarik matanya begini, disenter, baru suruh membayar 500.000 dan tidak sembuh, jangan marah. Karena memang dia sudah obati. Tapi sembuhnya itu urusan Allah. Ini penting. Karena banyak orang salah kaprah. Datang ke dokter minta kesembuhan. Tidak, minta diobati. Ini kuncinya. Bu, ini ibu-ibu harus paham ini. Apalagi kalau sudah umurnya sudah tua, sakit-sakit, lututnya sakit, punggungnya, cari lagi obat penyakit lutut. Padahal ada itu obat penyakit lutut. Alam nasrad dengan alam tarakaipah. Kalau sholat sunat subuh, baca 2 surah ini. Rakaat pertama baca alam nasrah, rakaat kedua baca alam tarakaipah. Insya Allah tidak kena penyakit tulang itu termasuk lutut dan punggung. Itu hikmahnya. Jadi saya wasiatkan ini ke jemaah. Apalagi yang sudah tua. Dan kalau kan bunyi-bunyi lututnya kalau kan. Itu obatnya itu. Obat penyakit. Tapi kalau kayak Pak Asisten ini. Mestinya baca alam nasrah dengan li'ila fi Quraisyin. Itu hadis. Ada di kitabnya Imam Al-Ghazali. Siapa yang sholat sunat subuh membaca alam nasrah rakaat pertama. Li'ila fi Quraisyin pada rakaat kedua. Maka tidak ada musuhnya yang bisa mencelakainya. Kalau ada orang iri politik, iri apa, iri jabatan. Insya Allah itu tidak kesampaian ke kita. Itu barakahnya 2 surah itu. Tapi di sholat sunat subuh. Di alam nasrah dengan li'ila fi Quraisyin. Nah, kalau mau ambil obat sakit lutut, obat tulang, itu alam nasrah dengan alam tarakaipah. Nah, itu. 2 surah itu berbeda, Pak, kalau diamalkan. Tapi di sholat sunat subuh ya. Kemudian, saya tadi mengatakan nur. Ini begitu mulianya Rasulullah. Dan kenapa Rasulullah itu Pak bisa memberi syafaat. Ini sudah tinggal 5 menit, 1 jam saya ceramah ini. Sudah hampir setengah 12. Kenapa Nabi itu bisa memberi syafaat? Karena satu-satunya Nabi yang dikasih otoritas ibadah itu Rasulullah. Nabi Musa itu perintah Allah langsung perintah ke Musa. Langsung Musa ke umatnya. Kalau Nabi tidak. Maulaya salli wa sallim daiman abada
على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل خول من الأحوال المقتحم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم إلى خضرة النبي المصطفى صلى الله على سيدنا محمد وإلى جميع الأنبياء والمرسلين والشهداء والصالحين والملائكة المقربين وكلهم أولياء الله في السماء وما في الأرض وكلهم مؤسسين جمعيتنا حمدنا وكلهم مشايخين ومسايخين مشايخين وخصوصا إلى أولياء الله في سهل المكان كنجم متاكين شيخ لله لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم نور قلوبنا وقلوب جميع من حضر في مجلسنا هذا بنور المعرفة وعلم المكاشفة والبصيرة والإيمان والإسلام يا فتاح يا عليم افتح قلوبنا وقلوبهم فتوح العارفين ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين آمين آمين يا رب العالمين. Khadratul muhtaramin wal muhtaramat ikhwanu fillah alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tuballighuna biha kullal maqsud ya jawadu ya ma'bud ya rahimu ya wadud birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Assalatu wassalamu bi'adadi ma fi ilmillah alaika wa ala alika ya sayyidi ya Rasulullah agisna sari'an bi'izzati. Yang saya hormati, saya ta'zimi Alina Gurota Kiai Haji Dr. Adnan Nota selaku Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat sekaligus Ketua Tanfiziyah Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Provinsi Sulawesi Barat beserta seluruh jamiah para pengurus lembaga dan badan otonom Nahdlatul Ulama yang sempat hadir. Di samping saya Pak Kiai ada Ketua Lesbumi yang kami muliakan, kita hormati bersama Bapak yang mewakili Bapak Bupati. Alhamdulillah, terima kasih Pak sudah bersilaturahmi dengan kami pada malam hari ini. Yang kami muliakan para alim, para masyayikh, para azatis dan asatizah, terkhusus Bapak Camat dan Bapak Kepala Desa, dan juga terkhusus kepada Akhin Al-Fadil, sahabat kami selaku ketua Majelis Zikir
majelis sholawat yang pada malam hari ini kita peringati 4 tahun berdirinya, haul keempat. Jadi alhamdulillah, terima kasih kami sampaikan kepada seluruh hadirin, ibu-ibu, orang tua, santri, dan para jemaah yang sempat hadir pada malam hari ini. Ini sebenarnya sudah larut malam, sudah 10:30. Saya tidak panjang ingin saya sampaikan, tapi pertama bahwa peringatan yang kita lakukan pada malam hari ini sebenarnya memang istilah yang dipakai masyarakat Bugis dan juga istilah yang dipakai orang Mandar itu sebenarnya hampir sama. Tidak menggunakan istilah maulid, tapi menggunakan istilah maulud. Itu beda. Makanya kalau kita mengatakan peringatan maulid, berarti itu peringatan terhadap waktu kelahiran Rasulullah. Makanya hanya bulannya Rabiul Awal. Tapi kalau peringatan maulud itu sepanjang tahun. Karena yang diperingati adalah orangnya, bukan waktunya. Jadi beda. Jadi kalau maulid itu waktu kelahirannya. Kalau maulud itu orangnya. Makanya orang Bugis bilang maulud. Orang Mandar juga mengatakan maulud, bukan maulid. Makanya setiap acara itu guru Profesor Dr. Rahim Arsyad kemarin di acara BCNU Sidrap, apa yang dia bilang, maulid itu dipasangkan apa saja cocok. Orang pindah rumah baru sekaligus maulid cocok. Orang adakan pernikahan dirangkaikan dengan maulid cocok. Jadi maulid ini bisa masuk ke semua kegiatan yang baik. Tapi saya ingin sampaikan begini Pak Bu. Peringatan yang kita laksanakan pada malam hari ini pas sekali. Saya juga ketika dihubungi dan penentuan pelaksanaannya ini tidak pernah menyangka ini bersamaan dengan malam 1 Rajab. Jadi ini malam istimewa Pak Bu. Disebutkan dalam hadis itu ada 5 malam. Malam 1 Rajab, malam nisfus Sya'ban, malam Jumat, malam 10 Zulhijjah, dan malam 1 Syawal. Itu ada lobetin. Iya. Iya. Jadi malam 1 Rajab, malam Jumat, malam 10 Zulhijjah, malam 1 Syawal itu adalah malam yang istimewa. Kenapa? Karena malam itu dibuka pintu langit. Jadi malam ini adalah malam di mana pintu langit itu terbuka dan siapa yang bermunajat itu pasti tembus ke arsy. Dan itu tidak akan tertutup hingga masuk waktu subuh. Makanya salah satu guru di Kalimantan sangat masyhur yang dekat ini akan diadakan haul itu Ki Haji Muhammad Sain Abdul Ghani, guru sekumpul Martapura. Itu berwasiat sama Andre Guru Ki Abdul Rahman Ambo Dale bahwa siapa yang tidak tidur pada 5 malam itu hanya beribadah kepada Allah untuk mencari keridhaan, kalau dia meninggal itu jasadnya pasti hilang. Itu ketika sudah dimasukkan ke dalam lahat itu tidak akan terhimpit oleh tanah. Dan itu dialami oleh Guru Ki Abdul Rahman Ambo Dale ketika dia dimasukkan ke dalam lahat. Karena yang memasukkan itu Ki Haji Fathuddin Sukara, guru kami. Dan mengatakan Guru itu hilang karena saya buka kain kafannya itu hanya kapas yang ada di dalam. Jadi malam yang 5 itu salah satunya adalah malam ini.
Itu malam 1 Rajab. Makanya saya meminta kepada seluruh jamaah, bagi yang mampu begadang sampai subuh, tapi itu tidak mudah. Makanya Kiai Haji Muhammad Said Abdul Ghani mengatakan, kalau tidak mampu begadang sampai subuh, paling tidak berusahalah untuk tidak tidur cepat. Nah, ini malam ini pas sekali kita sudah sampai 10:30 belum tidur. Ini panitia ini luar biasa karena menggunakan. Sebenarnya mestinya saya malam ini di pondok bersama dengan santri melaksanakan Istighosah Kubra. Nanti itu saya lihat, saya kira malam Senin, ternyata kenanya malam Ahad. Ini jadi mudah-mudahan segala hajat kita pada malam hari ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum saya lanjut, tadi mau mengadakan musalla. Sebenarnya 4 ibadah musalla itu tidak usah besar, yang penting dimulai. Iya, jangan sandarkan keyakinan itu kepada manusia, tapi sandarkan keyakinan kepada yang mengatur rezeki. Nanti dia mengatur, dia mau letakkan di mana dan datangkan dari mana. Jangan bersandar ke manusia. Nanti manusianya yang diatur oleh Allah. Makanya kalau Pak Kiai ini mengatakan membangun tanpa ada uang tapi tidak banyak, insya Allah itu karena sandarannya bukan ke manusia. Kita mesti bersandar ke Allah dulu. Tawakalnya perbaiki, kemudian memulai sesuatu. Saya sering pakai istilah, pemain judi saja masih dikasih rezeki, apalagi kalau kita ngurus agama. Itu aja kunci. Jadi orang yang melakukan saja hal yang tidak baik masih dikasih rezeki, apalagi kita yang sudah mengurus yang baik. Insya Allah itu harus keyakinan. Jangan pernah berharap bahwa ada dari sini, nanti Allah sendiri yang mengaturkan untuk kita. Makanya jangan sandarkan rezekimu kepada orang, tapi sandarkan kepada Allah, supaya kau nanti insya Allah tidak akan pernah kecewa. Karena kalau kadang kita sandarkan ke manusia, kadang kecewa. Itu yang saya wasiatkan. Saya juga memulai pondok pesantren Pak Kiai seperti itu. Itu kalau sudah dihitung hampir mungkin sudah dana yang kami pakai hampir 3 miliar. Tapi tidak ada yang saya mulai dari bantuan pemerintah tidak pernah ambil. Jadi hanya betul-betul tawakal. Kadang-kala saya memulai sesuatu itu kadang istri bilang, dari mana nanti ini? Saya bilang biarkan dia jalan. Dan ternyata seperti itu Pak. Ya, kita bilang bangun sekian lokal, tidak tahu dari mana uangnya, ada saja. Itu yang penting memulai dan tawakal, itu pokok. Kalau ada pembangunan mentok tidak bisa jalan, periksa di dalam, ada masalah di situ. Itu kuncinya. Itu kalau agama diurus begitu Pak. Kemudian Rasulullah sebenarnya 2 versi. Ada yang mengatakan beliau lahir itu tanggal 9 Rabiul Awal. Ada yang mengatakan beliau lahir tanggal 12 Rabiul Awal. Tapi kenapa ulama lebih cenderung menggunakan tanggal 12? Karena tanggal 12 itu sebenarnya berkaitan dengan hitungan hikmah. Masuk dalam hitungan hikmah. Apa yang berkaitan dengan 12? Pertama, la ilaha illallah, itu hurufnya 12. Muhammadur Rasulullah, itu juga 12. Kemudian 12 jam itu dalam 1 hari. Dan 12 jam juga dalam 1 malam. Kemudian dalam 1 tahun itu 12 bulan. Jadi itu ada hitungan hikmahnya. Kalau ulama hikmah itu pasti menghitung ke situ. Itu bukan tasawuf, tapi hikmah. Kalau hikmah ini Pak, sebenarnya makanya disebut ilmu hikmah, karena ilmu yang lahir dari ilmu. Sering saya buka ilmu ini, kalau guru kita yang termasuk Kiai Haji Muhammad Tahir Iman Lafi itu khatam betul dalam ilmu hikmah. Karena ulama-ulama thariqah itu pasti dimunculkan itu. Karena orang yang paham ilmu hikmah itu pasti dikasih ilmu kasyaf. Cuma saya itu tidak dapat ilmu hikmah, tapi diberitahu aja. Jadi jangan katakan saya dapat ilmu langsung, tidak. Saya dapat itu dari guru-guru kami.
Ya, guru-guru kami yang sampaikan, makanya saya berani sampaikan. Jadi kalau hikmah itu larinya ke sini, itu penting. Kenapa? Karena ilmu ini mulai hilang. Kebanyakan orang membahas ilmu yang nampak. Kalau fikih Pak banyak yang tahu. Baca buku sudah bisa dapat. Bahkan buka YouTube itu sudah bisa. Tapi kalau ilmu-ilmu hakikat itu mesti memang kita berguru. Dan di Sulbar ini tidak kurang. Ulama kita begitu banyak. Bahkan orang sekelas Buya Ar-Rasy Hashim itu datang ke sini untuk mentalaki, mengambil zikir ke guru kita. Itu bukan berarti bahwa dia rendah, tidak. Tapi itu untuk menyempurnakan keilmuan mereka. Dan ulama itu tidak berani mengambil sesuatu di YouTube. Kecuali dia harus mentalaki langsung. Itu karena sanadnya harus diambil langsung. Ini makanya anak-anak kita dilatih. Jangan hanya belajar yang lahiriah, tapi mesti juga belajar hakikat. Saya kemarin sempat menangis ketika melihat di Trans 7 itu. Mengkebiri bagaimana ulama ini, pesantren ini mulai disalahkan dengan mencium tangan. Saya bilang itu mereka tidak paham. Kita mencium tangan guru itu sebenarnya hakikatnya bukan tangan yang kita cium. Tapi tangan guru kita itu pernah ketemu dengan tangan gurunya. Dan tangan gurunya itu juga pernah ketemu dengan tangan gurunya. Dan tangan gurunya itu pernah ketemu dengan tangan gurunya. Dan tangan guru itulah yang sampai bersambung ketemu dengan Rasulullah. Jadi hakikatnya tangan guru kita yang kita cium itu sebenarnya hakikat keberkahan. Tangan guru itu pernah tersambung sampai kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Termasuk sebenarnya majelis zikir ini, majelis salawat ini, mesti mengambil sanad. Tidak boleh kita hanya baca, tidak. Mesti menghadirkan ulama-ulama yang memang punya sanad salawat. Itu kita minta untuk ditalaki itu. Sama dengan imam, sering saya sampaikan, imam itu mestinya mentalaki usus suratul Fatihah. Tidak usah surah yang lain kalau tidak bisa. Datang ke orang yang punya sanad hafalan, talaki ke situ. Karena hafalan itu nyambung sampai baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah yang disebut dengan sanad. Itu sangat penting dalam agama. Itu sebenarnya, saya pakai bahasa Indonesia Pak ya, karena mungkin banyak tidak tahu bahasa Bugis ya. Iya. Tapi itu tuh Basogi, ini kan masyarakat Pattaya di sini, Pattaya Mandar, lebih dekat ke Bugis. Jadi ini penting dulu saya sampaikan bahwa anak-anak kita itu kenapa kita suruh mencium tangan guru. Apalagi kalau di sini kan yang ngaji langsung ke guru Tai Malafeo itu masih ada. Yang ketemu langsung itu kan beliau. Kemudian ilmunya sampai ke Mekah, di Mekah itu sampai ke baginda Rasulullah. Itulah barakah yang tidak pernah terputus seperti mata rantai. Sama ketika kita ngaji melihat wajahnya ulama kita, guru kita. Kenapa? Karena mata yang kita pandang itu pernah memandang mata gurunya. Dan mata gurunya itu pernah memandang mata gurunya. Sampai memandang matanya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah sanad yang tidak boleh hilang. Dan di Sulbar ini ya banyak. Jadi sebenarnya saya itu berat Pak Kiai, terus terang. Agak berat masuk kalau di Sulawesi Barat ini. Karena guru-guru kita mestinya kita ambil sanad di sini. Saya ini enggak banyak ilmu, cuma memang doanya aja guru tak. Kemudian mungkin karena banyak bertawassul. Ilmu kan begitu Pak. Makanya saya wasiatkan, guru kami pernah ajarkan 2 zikir jangan tinggalkan. Yang pertama ya jamilu, ya jamilu, ya jamilu itu 100 kali setiap malam. Jadi ketika bangun tengah malam baca itu 100. Kemudian yang kedua ya mubadi'u ya khaliq juga baca 100. Jadi itu 2 zikir jangan tinggalkan. Ya jamilu, ya jamilu, ya jamilu supaya diringankan semua memahami ilmu. Ketika ada sesuatu itu kita cepat tahu. Kemudian ya mubadi'u ya khaliq itu supaya bisa dikasih ilmu laduni. Itu juga untuk dikuatkan daya ingat. Iya, makanya anak-anak santri yang menghafal ini
Amalkan zikir itu. Ya. Jadi ada dua. Yang pertama ya jamilu, ya jamilu, ya jamilu. Supaya dibukakan pintu-pintu ilmu. Kalau tidak bisa pakai itu, baca itu kalau mau tenggelam matahari. Sekitar 7 menit sebelum sholat maghrib tiba. Baca itu. Yang pertama wal-lail, yang kedua wasyams. Kemudian yang ketiga Qul a'udzu birabbil falaq dan Qul a'udzu birabbin nas. 4 surah ini jangan tinggalkan kalau mau maghrib. Insya Allah. Itu bukan hanya ilmu, tapi diberikan rezeki seperti air hujan. Itu tidak akan terputus. Ini sebenarnya mesti diamalkan. Saya di pondok itu Pak Bu, itu yang kami anukan. Kami mendirikan pondok itu dengan modal hanya itu. Saya itu punya modal wirid hanya 4. Kalau malam itu tadi. Kemudian salawat Jibril. Saya dapat ini dari beberapa pondok pesantren di Jawa. Ketika minta sama kiainya. Amalan apa yang saya harus lakukan? Dia bilang salawat Jibril. Tapi cara mengamalkan itu beda. Baca salawat Jibril 1000 dalam 1 hari. Sehari semalam baca 1000. Tapi jangan pakai berdoa. Dibaca saja 1000. Sallallahu ala Muhammad. Dibaca saja 1000. Nanti malam Jumat. Itu khusus malam Jumat, sholat sunnah hajat 2 rakaat, baru baca 1000 kali, baru berdoa. Jadi dikumpul ini sholawat jadi 1 pekan. Nanti malam Jumat baru dipakai berdoa. Kalau ada hajat besar, lakukan itu, insya Allah. Saya buktikan di pondok Pak Bu, betul-betul luar biasa. Itu sampai ada tanah. Saya pusing bagaimana bisa dapat ini. Minta beli tidak mau dijual. Minta diwakafkan tidak mau. Saya bilang mau dibacakan salawat Jibril ini. 2,5 bulan saya bacakan salawat Jibril. Orang kasih itu cuma-cuma. Jadi langsung dia wakafkan ke pondok. Saya bilang ini barakahnya mungkin. Jadi ini saya wasiatkan. Kita modal kita itu. Apalagi ini majelis salawat dan majelis zikir. Wah itu mesti itu. Iya, jadi lakukan aja itu. Salawat Jibril 1000. Punya amalan khusus. Ya. Kemudian orang sini saya kasih tahu. Kita bersyukur Pak. Ada majelis sini. Karena itu ada hadis qudsi. Inni ahammu bi azabi falamma ra'aital umural masajid wa julasa'il Qur'an wa wildanil Islam. Allah ingin menurunkan bala, itu hadis qudsi. Allah ingin menurunkan bala di suatu tempat. Tapi Allah menarik bala itu karena ada 3. Yang pertama adalah falamma ra'aital umural masajid. Masih ada orang yang memakmurkan masjid. Selama masjid tidak kosong, insya Allah bala itu tidak akan turun. Yang ketiga, wawildanil Islam. Anak kecil yang belum paham agama, anak kecil yang belum balik, itu beribadah. Anak-anak kita yang belum balik itu belajar ngaji, belajar zikir, itu yang menyebabkan bala tidak akan turun. Kemudian wajulasail Quran. Orang yang masih duduk membaca Al-Quran. Ini penting. Makanya sebenarnya majelis zikir dan majelis sholawat itu mesti ada pembacaan juga ayat di dalamnya. Paling tidak kalau bukan suratul Waqiah, suratul Mulk atau surah Yasin. Makanya kalau malam Jumat ada Yasinan, itu sebenarnya menolak bala itu. Selama masih ada itu insya Allah tidak ada. Karena tempat kita ini bisa terancam Pak. Kalau tsunami naik kita habis. Atau gunung yang runtuh habis kita. Makanya kiri kanan depan belakang itu bisa musibah. Tapi ketika kita mengamalkan tolak bala, insya Allah. Apalagi kalau ada Jumat berkah, ada sedekah subuh. Ini kadang-kadang orang mengatakan itu kenapa sedekah subuh, kenapa bukan sedekah duha, kenapa sudah bukan sedekah duhur. Sebenarnya kita inginkan itu ketika malaikat bertemu. Nah subuh itu malaikat penjaga malam dan malaikat penjaga siang itu ketemu di subuh hari. Makanya setiap ibadah yang dilakukan pasti lipat ganda doanya. Nah yang kita butuhkan itu Pak sebenarnya malaikat. Kalau malaikat banyak hadir, insya Allah itu kan kuncinya. Cuma kadang-kala kita menganggap bahwa malaikat ini kita tidak rasakan kehadirannya. Saya itu ketika ngaji thariqah, itu sempat biasa menyalahkan setan. Ketika baca Quran, kenapa cepat tidur? Ini setan lagi nih.
dengarkan khutbah kemudian cepat tidur, bilang setan lagi nih. Ternyata itu bukan setan kalau menurut mursyid kami. Malaikat itu membuat kamu cepat tidur. Karena itu resonansi kalbu. Makanya ketika malaikat datang, itu pasti kita mudah ngantuk. Makanya disebut huwallazi anzalas sakinah. Orang yang diberikan ketenangan kalbu itu mudah sekali tidur itu. Dan itu karena hawa malaikat. Makanya kapan kita mudah tidur? Pertama ketika membaca Al-Quran. Kadang baru 3 lembar sudah ngantuk. Padahal setan itu sudah jauh. Dan bersab-sab malaikat itu bagi orang yang membaca Al-Quran itu dikelilingi. Yang kedua ketika orang berzikir. Kadang-kala kalau kita pegang tasbih, diputar-putar tiba-tiba jatuh. Itu karena ngantuk. Sebenarnya itu bukan setan. Itu karena hawa malaikat. Yang ketiga kapan? Ketika subuh hari. Karena ketemu malaikat penjaga malam dan penjaga siang. Sehingga kita mudah tidur. Kemudian yang keempat, kapan? Ketika khutbah Jumat. Itu ketika khatib sudah naik di atas mimbar. Seluruh malaikat rahmat yang ada di luar itu masuk ke dalam masjid itu bersaf-saf. Makanya kita susah sekali menahan ngantuk itu. Karena itu malaikat itu pada kumpul. Kemudian kapan lagi kita mudah tidur? Itu ketika Ramadan. Makanya ulama dulu mengatakan begini. Kalau mau mendeteksi Lailatul Qadar gampang. Kalau baru maghrib kau sudah tidak bisa tahan ngantuk. Itu tanda malam Lailatul Qadar itu. Karena malaikat sudah turun. Jadi jangan salahkan setan, Pak. Nanti setan itu protes. Saya sudah tidak ganggu. Kau masih salahkan saya. Ini malaikat ini, Pak. Makanya dari situlah kenapa Nabi menyuruh kita itu sholat dan juga membaca Al-Quran di rumah. Supaya rumah itu mudah kita tempati tidur. Makanya Nabi kan mengatakan, la taj'al buyutakum maqabira, kan? Itu perintahnya. Jangan kau jadikan rumahmu sebagai kuburan. Nawiru buyutakum bikiratil Quran wassalah. Kenapa? Supaya kita bisa tempati tidur. Itu rumah kan ada orang tidak bisa tidur di rumahnya. Di dalam kamar tidak bisa tidur. Nanti keluar di kursi tidur baru bisa tidur. Kadang bahkan keluar di ruang tamu tidur baru bisa tidur. Tapi kalau di dalam kamar itu tidak bisa. Kenapa? Karena jarang mereka gunakan untuk membaca Al-Quran dan sholat di dalam. Itu kenapa mihrab itu di dalam kamar pribadi. Karena itu kuncinya. Apalagi kita bikin rumah memang salah. Saya mengatakan salah karena di dalam kamar itu ada WC. Kan jadi masalah itu, Pak. Kalau kita masuk WC kan baca Allahumma inni a'udzubika minal khubasi wal khaba'is. Jinnya kan lompat keluar. Kalau lompat keluar pasti ke kamar. Karena di kamar kan. Dan di situ aja bolak-balik. Dan itu yang tidak disadari. Ini kan kita anggap biasa. Makanya tempat buang hajat yang paling bagus itu adalah di samping pintu masuk ke rumah. Ketika kita baca itu, jinnya keluar, langsung keluar dari rumah. Kan itu. Makanya tempatnya Nabi itu kan begitu. Tapi kita kan tidak. WC di dalam kamar mandi sudah di dalam kamar. Makanya banyak penyakit lain-lain. Kadang gangguan, kadang ketindisan. Karena memang jinnya di dalam. Kita masuk WC, baca doa, lompat dia keluar di kamar. Kita keluar lagi kamar, masuk lagi WC. Makanya bolak-balik aja di situ. Inilah yang kita tidak sadari, Bapak sekalian. Iya. Makanya di ilmu hikmah itu membuat rumah itu, Pak, semua diukur. Saya pernah pelajari itu. Tapi saya mengatakan memang ilmu ini dari dulu sebenarnya ada. Termasuk sekarang, Pak, ada itu pakai. Itu pintu rumah yang lebar sebelah. Itu dalam ilmu hikmah pantangan betul. Itu tidak boleh. Orang dulu mengatakan pemali. Karena nanti di dalam penghuninya itu ada yang selingkuh. Karena ada itu pintu rumah lebar sekecil satu, lebar satu. Kan itu gara-gara model, apa namanya, minimalis ya. Iya, itu jangan. Pantangan betul itu dalam ilmu hikmah. Iya. Makanya itu bikin rumah itu kecil pintunya sebelah, satu lebar. Jadi pintu dua, gaya model itu tidak boleh kalau dalam hikmah. Karena nanti itu salah satunya akan selingkuh. Itu bahaya, Pak.
Tapi jangan pulang bongkar pintu ya. Saya kasih tahu. Itu hikmah begitu Pak. Jadi ilmu hikmah ini bukan ilmu paten, tapi dia ilmu yang 90% kebenarannya, tapi bukan ilmu paten. Sama dengan begini. Ketika dalam rumpun keluarga anak pertama adalah perempuan, kalau dalam ilmu hikmah itu nanti istri yang pertama meninggal. Itu kalau dalam rumpun keluarga, laki-laki anak pertama, berarti bapak yang pertama meninggal itu. Itu kalau dalam hikmah. Tapi itu tidak 100%, cuma 90 sekian persen benar itu. Itu bisa kita teliti itu. Makanya jangan bilang kalau anak pertama perempuan, wah merdeka saya nih. Berarti ibunya yang lebih dulu. ini. Itu anunya Pak. Iya. Kemudian kalau kita mau tahu, itu hikmah juga Pak. Kalau kita mau tahu, sifat anak pertama itu pasti mengambil sifat baik bapaknya dan mengambil sifat jelek ibunya. Kalau anak kedua mengambil sifat jelek bapaknya dan mengambil sifat baik ibunya. Itu sifatnya anak. Makanya kalau anak pertama itu kalau ibunya suka ngomel, nanti anak pertama itu suka ngomel. Jadi sifat jelek ibunya itu lari ke anak pertama, tapi sifat baik bapaknya ke situ. Nanti kebalikan, kalau anak kedua ya sifat jelek bapaknya ke situ, sifat baik ibunya ke situ. Makanya itu untuk mengetahui. Nanti diputar itu ke belakang. Itu ulama dulu sudah tahu dan itu disebut hikmah. Ya. Dan ilmu ini sejak dulu ada. Orang Bugis itu kalau bikin rumah itu dia pakai. Sampai jendela itu dia ukur pakai mata. Dia tarik benang itu sampai ke telinganya baru dia kasih kembali. Baru dia tarik. Suruh orang bikin jendela dengan lebar ukuran itu. Supaya ketika ada pencuri baru sentuh jendelanya, itu matanya sudah bergerak. Dia bisa tahu bahwa ada pencuri di situ. Itu ilmunya orang dulu. Dan itu hikmah. Tapi tidak usah saya buka semua pakai itu bahaya. Kemudian, ini kita sebenarnya Rasulullah yang kita peringati kelahirannya, kehadirannya. Saya sering mengatakan begini Pak Bu. Nabi itu kan sebenarnya dua. Pertama adalah Nurul Muhammad. Itu yang pertama diciptakan. Sebelum Adam itu dicipta, nurnya Muhammad itu sudah ada. Makanya ayat itu menyebutkan qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin. Telah datang dari Tuhanmu cahaya baru wa kitabun mubin, dan kitab yang menerangkan. Jadi ayat tentang Nurul Muhammad bagi ulama tariqah itu tadi. Qad ja'akum minallahi, telah datang dari Tuhanmu nurun cahaya wa kitabun mubin, dan kitab yang menerangkan. Al-Quran, Taurat, Injil, Zabur itu belakangan. Yang hadir pertama itu adalah Nurul Muhammad. Makanya disebut likulli syai'in min nuril Muhammad. Segala sesuatu itu diciptakan dari nurnya Muhammad. Makanya Adam itu, makanya kalau orang mengatakan Rasulullah adalah Nabi dan Rasul di alam hakikat, dia yang pertama. Orang Bugis bilang, pamulang ngiri hakiki, pacapura ngiri lahiran. Artinya Nabi pertama di alam hakikat, itulah Nurul Muhammad. Sedangkan dia terakhir di alam lahiriah, karena dia khatamul anbiya wal mursalin. Bagaimana cara memahami? Ternyata ulama kita dari dulu itu mengkaji. Saya sering bahas itu Pak, bahwa sebenarnya hitungan Muhammad, Ahmad, itu semua ada makna. Jadi Ahmad itu kan 4 hurufnya, alif, ha, mim, dal. Kita ini diciptakan dari 4 unsur. Api, angin, air, tanah. Api itu kan berdiri. Angin itu ruku. Kemudian tanah itu sujud. Air itu duduk. Makanya alif, ha, mim, dal. Alif berdiri, ha ruku, mim sujud, dal duduk. Jadi sebenarnya unsur penciptaan kita ini dengan 4 unsur itu sudah masuk dari ke Ahmad. Siapa itu Ahmad? Dia adalah Nurul Muhammad. Cuma memang badan kita, kepala huruf mim, dada huruf ha, pinggul huruf mim, kaki huruf dal. Tulisannya Muhammad. Makanya ulama mengatakan ketika engkau sholat, berarti kau sudah menyatukan antara Ahmad dengan Muhammad.
Itulah hakikat. Jadi sholat itu Ahmad. Sedangkan badan kita adalah Muhammad. Itu. Kalau unsur tadi ini kan tanah, api, air, angin. Ya juga dari Ahmad. Makanya tanah ini, api, air, angin. Semua dari Nur Muhammad. Tubuh kita juga dari Nur Muhammad. Itu kuncinya. Makanya kalau ulama dulu memahami seperti itu. Simple. Jadi dia hitung-hitung itu, oh begini. Kenapa sampai 4 semua kan? Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali 4. Mazhab juga Syafi'i, Maliki, Hanafi, Ahmad bin Hanbal juga 4. Itu semua. Itu. Makanya sama dengan angka 7. Saya itu Pak, orang Bugis itu pakai. Kalau ada uangnya hurufnya 77 itu double 3. Langsung dia simpang itu. Dia lipat itu baru bilang, wah ini Indo dinanya. Ya dia kan yakin kalau selama ada uangnya itu tidak akan habis. Ya memang betul. Kan gitu. Iya. Tapi itu kan angka 7 memang pilihan. Kenapa tawaf 7 putaran, sa'i 7 putaran. Kemudian suratul Fatihah 7. Bahaya kalau ada kalolo yang tahu. Ini anak muda ini. Itu. Jadi ulama kita dari dulu pakai itu. Dan saya itu Pak tidak berani ceramah bilang, menurut saya begini enggak. Saya selalu masuk kita. Kenapa? Itu lebih aman. Nanti kalau saya ditanya, langsung saya bilang, ini yang bilang. Kan gitu. Jadi Bapak Ibu, kalau nanti ada amalan yang kita lakukan dari saya yang saya ceramahkan, langsung tanya, siapa yang bilang? Bilang Ustaz Yusuf. Nanti malaikat kalau bermasalah, tanya Ustaz Yusuf. Malaikat datang sama saya. Kau bilang begini. Saya bilang, iya, karena dia yang bilang. Imam Syafi'i bilang, guru tayi malapiok bilang. Dia bilang, tanya dia. Sudah selesai urusan. Makanya kita tinggal menunggu. Kau pergi tanya di situ. Saya duduk aja di sini menunggu. Selesai bagaimana? Tapi kalau bilang, menurut saya, oh ditahan betul itu. Tunggu di situ. Kau mau ditanya dulu. Itu makanya penceramah yang paling selamat itu yang selalu menyandarkan diri ke ulama. Iya. Sekarang kan banyak muncul itu. Yang mengatakan, dia baca sendiri hadisnya, dia tafsirkan sendiri, dia pahami sendiri, dia ceramahkan sendiri. Nanti itu belok-belok itu jadi masalah. Karena agama ini kan mesti ada pewarisnya kan Nabi. Dan pewaris itu adalah ulama. Dan itu kalau menurut pemikiran kita berarti bukan agama itu. Itu menurut kita. Oh ini jadi masalah. Makanya saya tuh tidak berani cara mengatakan menurut saya tidak. Jadi saya selalu pakai pendapat ulama guru-guru mulia kita. Itu lebih aman. Sama ji Pak yang mewakili Pak Bupati, sama ji Pak Camat. Kalau memberikan sambutan, sambutannya Pak Bupati yang dibacakan selamat. Nanti kalau bermasalah, bila saja Pak Camat, tanya Pak Bupati. Ini sambutannya Pak Bupati yang saya baca. Tapi kalau dia yang ngomong sendiri, pasti dikasih tahu, pertanggungjawabkan sendiri. Kau yang ngomong. Nah inilah, beginilah kenapa guru-guru kita itu masih bersanad mengambil pendapat para ulama terdahulu. Itu kuncinya. Nah, makanya saya sampaikan tidak usah terlalu jauh mengambil sanad ilmu. Di Sulbar ini murid-muridnya Guru Taiman Lapio itu masih banyak. Ambil sanad ke situ. Tidak usah jauh. Kenapa saya suruh begitu Pak? Karena orang bisa masuk surga itu melalui syafaat ulama. Yang bisa masukkan surga orang, pertama rahmat Allah. Yang kedua syafaat baginda Rasulullah. Yang ketiga syafaat Al-Quran. Yang keempat syafaat anak perempuan. Yang kelima syafaat ulama. Makanya kami yang di NU selalu bertawassul ke Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Karena itu guru kami. Itu pendiri Nahdlatul Ulama. Jadi di situ dia wali Allah. Gampang. Nanti kalau dia masuk surga kan. Makanya kayak Said Akil itu Pak Kiai. Dia bilang yang penting ada kalender NU di rumahmu. Itu insya Allah kau sudah bisa ikut surga. Masuk surga bersama Kiai Hasyim Asy'ari. Saya dulu tuh tidak terima. Ketika ngaji-ngaji dapat juga dalilnya. Bahwa ketika engkau menempel kalender NU pasti kau beli. Dan uang yang kau belikan itu pasti jadi sumbangan ke NU. Dan di NU itu ketika mau menyumbang, kau kena perkataannya Imam Hasyim Asy'ari. Siapa yang mengurusi NU, maka dia adalah santriku. Jadi dia tidak mengatakan siapa yang menjadi pengurus NU. Tapi siapa yang mengurusi. Dan orang yang bersumbang bersedekah untuk itu, insya Allah itu bersedekah untuk mengurusi. Saya bilang ketemu juga memang. Ini kuncinya Pak. Makanya
kita yang hadir di sini, jadilah donatur untuk majelis ini, Pak. Biar 10.000 satu bulan. Nanti kalau ditanya apa yang kau lakukan untuk pesantren tahfiz di situ, di hari kemudian kita tidak ada pertanggungjawaban. Tapi kalau ada 10.000 per bulan, insya Allah ada pertanggungjawaban. Kasih tahu malaikat, ada sumbanganku 10.000 satu bulan ke situ. Itu lebih aman. Kenapa? Sudah ada pertanggungjawaban kita. Dan itu tolak bala. Nah, makanya Nabi itu selalu memerintahkan as-sadaqatu tadfa'ul bala, da'u mardakum bis sedekah. Obati penyakitmu dengan sedekah. Sedekah itu menolak bala. Tapi tidak semua sedekah itu yang kita lakukan itu bisa menolak menyembuhkan penyakit. Memang tingkatan sedekah itu ada 4. Pertama, sedekah yang tidak ada sama sekali nilainya, bahkan bisa berdosa. Yang mana sedekah yang diserahkan kemudian kita ngomel. Iya. Jadi kalau ada orang bersedekah kemudian marah-marah, marah itu yang menerima uang, saya dikasih sedekah, itu bisa dosa. Karena fungsi sedekah itu Pak cuma 2. Yang pertama menyambung silaturahmi, yang kedua menggembirakan orang. Itu fungsinya sedekah 2. Jadi menyambung silaturahmi dan menggembirakan orang. Nah kalau dikasih orang baru dimarahi, terputus silaturahmi, tidak gembira Tommy. Makanya tidak ada gunanya. Sedekah tingkatan kedua, sedekah riya. Itu ada pahalanya, tapi bukan pahala sedekah. Pahala menggembirakan orang. Itu doanya Nabi. Berikan pahala kepada umatku yang menggembirakan umatku. Makanya kenapa aturan sedekah itu lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Karena supaya jangan kau berikan kecuali itu baik. Supaya dia senang. Karena kalau kau riya masih bisa dapat pahala. Tapi bukan pahala sedekah. Cuma pahala menggembirakan orang. Nah, kenapa tersenyum ke orang itu sedekah? Karena termasuk menggembirakan. Ya, itu sedekah yang paling gampang, Ustaz. Bibir bawa saja ditarik ke bawah begini sudah dapat pahala. Itu pahala senyum. Itu kuncinya. Kemudian tingkatan di atasnya sedekah rahasia. Rahasia itu ada 3. Yang pertama tidak diketahui jumlahnya ketika bersedekah. Lewat celengan, tutup mata, ambil uang di saku, uang berapa saja, kasih masuk ke celengan. Jangan lihat uang berapa. Uang 100, uang 50 dikumpul saja di situ. Kadang-kala kita tarik, dilihat uang 100 didorong lagi masuk. Pilih yang paling kecil. Oh, itu jadi masalah itu. Yang kedua, ini agak berat. Kalau ada orang minta sedekah, kita tidak kasih. Tapi kita suruh dia datang mengambil. Kalau ada orang minta sedekah, kasih tahu, oh ya di laci pergi mengambil, ada di laci situ. Atau dikasih tas, nanti dia ambil sendiri berapa dia mau ambil. Itu agak berat. Karena kita langsung berpikir, kalau nak habis ini mati. Karena langsung itu. Hancur bandar. Tapi ulama kita mengatakan, selama kau mengatakan, iya kalau dia habisi berarti kau belum ikhlas bersedekah. Dan kau masih menilai sesuatu. Makanya nanti karena hadis qudsi, siapa hamba aku memberikan kepada aku dia tidak menghitungnya, maka aku pun akan membalasnya dengan tidak menghitungnya pula. Itu janji Allah. Tapi berat itu Pak. Berat itu. Istri saja kadang disuruh ambil lebih nabil daripada apalagi kalau orang lain. Oh itu. Tapi itulah kalau ulama paham itu luar biasa. Di atasnya masih ada 1. Itu masih ada. Tingkatan yang paling tinggi dalam sedekah itu disebutkan oleh Rasulullah. Nanti ada umatku di hari kemudian dia tidak ke mahsyar. Dan tidak melewati titian siratal mustaqim. Dan tidak ditimbang amalnya. Karena baru berjalan menuju ke mahsyar, Allah suruh malaikat menjemputnya. Kemudian dibawa ke ila rafiqil a'la. Dari rafiqil a'la dimasukkan ke dalam surga. Makanya ulama tarekat dulu bilang, kalau kau mau tidak lewat titian siratal mustaqim, ada jalurnya. Istilahnya orang Bugis, ya komelo kolete, lete, koyakocea kolete kalalana. Nah, kalau tidak mau lewat di timbangan, tidak mau kumpul di mahsyar, ada. Karena itu hadis. Nabi mengatakan baru digiring orang berjalan ke mahsyar, datanglah malaikat karena perintah Allah menjemputnya, dibawa ke ila rafiqil a'la. Dari rafiqil a'la dibawa ke dalam surga. Jadi ada 4 tempat dia tidak datangi. Mizanullah, timbangan tidak. Titian siratal mustaqim tidak juga. Kemudian dia juga tidak ke mahsyar.
Dia tidak kepada masyar karena baru berjalan ke sana, kata Nabi sudah dijemput. Sampai dalam hadis itu disebutkan orang bingung, kemana si Anu? Nah tadi kita jalan sama-sama. Nabi bilang tidak tahu. Kemudian datang malaikat, jangan kau mencarinya. Dia dibawa ke ila rafiqil a'la. Siapa itu kata Nabi? Orang yang bersedekah yang tidak tahu siapa yang disedekahi dan yang disedekahi pun tidak tahu siapa yang mensedekahi. Yang memberi tidak tahu dan yang menerima tidak tahu. Oh itu agak berat itu Pak. Kalau kita kadang kumpul anak yatim baru dikasih amplop, itu masih di blender itu. Belum selamat itu. Iya, apalagi kalau di shooting, oh itu jadi masalah. Iya. Makanya kalau mau selamat pakai itu. Guru kita mengajarkan begini karena metodenya. Dulu kan susah. Di zaman Nabi itu tengah malam sudah sholat tahajud, dia ambil uang, baru pergi di pinggir jalan berdiri. Tunggu orang lewat, disalami. Kalau dia jawab salam, langsung dikasih. Tidak ditanyakan siapa namanya, tidak dilihat mukanya. Itu di masa Nabi. Sekarang paling gampang. Telepon Pak Kiai, telepon Pak Ustaz. Adakah anak yatim atau fakir miskin di situ di pondok tak menghafal Ustaz? Kalau ada, berapa pembayarannya 1 bulan? Kalau dia mengatakan 400.000 atau 300.000 atau 500.000, kasih tahu. Saya mau tanggung anak satu di situ setiap bulan, 1 orang. Tapi tidak usah kasih tahu saya namanya, tidak usah kasih lihat saya. Tidak usah juga tahu siapa saya. Minta saja nomor rekeningnya. Jangan datang ke pondok. Transferkan saja ke rekening pondok. Nanti dia yang masukkan ke situ. Nanti anak ini menghafal tidak pernah tahu siapa yang membantunya. Makanya anak ini ketika selesai hafalannya, kemudian keluar dari pondok, kita ketemu di luar. Tidak pernah tahu bahwa kita yang pernah membantunya. Anak ini pun tidak tahu bahwa ini pernah membantu saya ketika saya mondok di pondok. Beda kalau kita tahu Pak. Kita bantu, kita kasih langsung dilihat mukanya. Nanti kalau ketemu di luar, wah sudah hebat nih. Nah itu gara-gara saya. Itu langsung muncul itu. Saya dulu yang bantu itu waktunya sekolah. Apalagi kalau anak itu tidak memperhatikan kita, langsung dia bilang, wah anak durhaka. Nah, tidak berdiri itu kalau bukan saya. Wah itu jadi masalah. Tapi kalau ada sesuatu kita tidak tahu siapa yang kita kasih dan yang kita kasih tidak tahu, itulah kata Nabi. Rahasia bagi yang memberi dan yang menerima juga dirahasiakan. Itulah orang yang tidak berkumpul di mahsyar. Kalau mau pakai jalan pintas itu Pak. Dan yang kedua fungsinya apa? Ketika sakit ya dapat tadi da'u mardakum bisadaqah. Ketika ada penyakitmu, dokter sudah angkat tangan, sholat sunnah hajat baru berdoa, minta ada amalanku seperti ini ya Rob, hanya engkau dengan aku yang mengetahuinya. Aku mohon berikan keberkahan amalan ini supaya bisa sembuh dari penyakitku. Itu namanya bertawassul dengan amal soleh. Itu jarang Pak. Dokter sebenarnya tidak ada yang hebat Pak. Yang hebat itu dokter hewan. Kalau dokter manusia tidak hebat. Karena kalau kita ke dokter itu masih ditanya sakit apa Pak. Apa tak yang sakit? Karena gitu. Mestinya kalau dokter hebat tidak usah tanya. Ya kan? Yang hebat itu dokter hewan. Karena tidak pernah tanya sapi bilang apa mau sakit. Itu. Makanya dokter hewan itu yang hebat. Kalau dokter manusia tidak hebat itu. Karena masih bertanya. Iya. Itu. Tapi saya juga mengatakan bahwa dokter itu tidak ada menyembuhkan. Dokter itu hanya mengobati. Karena yang menyembuhkan itu Allah. Makanya jangan salah kaprah. Kalau datang ke dokter minta untuk diobati. Tapi kalau minta kesembuhan, minta dalam sholat. Makanya tidak ada dokter itu Pak menulis bilang menyembuhkan penyakit kanker, menyembuhkan asam urat. Tidak ada. Yang dia tulis itu mengobati penyakit kanker. Nah, iya. Kalau sudah ditarik matanya begini, disenter baru suruh membayar 500.000 dan tidak sembuh, jangan marah karena memang dia sudah obati. Tapi sembuhnya itu urusan Allah. Ini penting. Karena banyak orang salah kaprah. Datang ke dokter minta kesembuhan. Tidak, minta diobati. Ini kuncinya. Bu, ini ibu-ibu harus paham ini. Apalagi kalau sudah umurnya sudah tua, sakit-sakit lututnya sakit, punggungnya, cari lagi obat penyakit lutut. Padahal ada itu obat penyakit lutut. Alam nasrad dengan alam tarakaipah. Kalau sholat sunat subuh, baca 2 surah ini. Rakaat pertama baca alam nasrah, rakaat kedua baca alam tarakaipah.
insya Allah tidak kena penyakit tulang, itu termasuk lutut dan punggung. Itu hikmahnya. Jadi saya wasiatkan ini ke jemaah, apalagi yang sudah tua. Dan kalau kan bunyi-bunyi lututnya kalau kan, itu obatnya itu. Obat penyakit. Tapi kalau kayak Pak Asisten ini, mestinya baca Alam Nasrah dengan Li'ila fi Quraisyin. Itu hadis. Ada di kitabnya Imam Al-Ghazali. Siapa yang sholat sunat subuh membaca Alam Nasrah rakaat pertama, Li'ila fi Quraisyin pada rakaat kedua, maka tidak ada musuhnya yang bisa mencelakainya. Kalau ada orang iri politik, iri apa, iri jabatan, insya Allah itu tidak kesampaian ke kita. Itu barakahnya 2 surah itu. Tapi di sholat sunat subuh, di Alam Nasrah dengan di Ila fi Quraisyin. Nah, kalau mau ambil obat sakit lutut, obat tulang, itu Alam Nasrah dengan Alam Tara Kaifa. Nah itu. 2 surah itu berbeda Pak, kalau diamalkan. Tapi di sholat sunat subuh ya. Kemudian, saya tadi mengatakan nur. Ini begitu mulianya Rasulullah. Dan kenapa Rasulullah itu Pak bisa memberi syafaat? Ini sudah tinggal 5 menit, 1 jam saya ceramah ini. Sudah hampir setengah 12. Kenapa Nabi itu bisa memberi syafaat? Karena satu-satunya Nabi yang dikasih otoritas ibadah itu Rasulullah. Nabi Musa itu perintah Allah, langsung perintah ke Musa. Langsung Musa ke umatnya. Kalau Nabi tidak. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil halki kullihim huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli khawlim minal ahwalil muqtahimi ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madaya wasi'al karami ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madaya wasi'al karami ila khudratin nabiyil Mustafa sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa ila jami'il anbiya'i wal mursalin wasyuhada'i was-shalihin wal malaikatil muqarrabin wa kulluhum awliya Allah fis samai wa fil ardi wa kulluhum mu'assisina jami'atina halatina wa kulluhum masyayikhina wa masyayikhina وخصوصا الأولياء وفي سهل المكان كالجمعة شيخ لله لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم نور قلوبنا وقلوب جميع من حضر في مجلسنا هذا بنور المعرفة وعلم المكاشفة والبصيرة والإيمان والإسلام يا فتاح يا عليم افتح قلوبنا وقلوبهم فتوح العارفين ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين آمين آمين يا رب العالمين. Hadratul muhtaramin wal muhtaramat ikhwanu fillah alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tuballighuna biha kullal maqsud ya jawadu ya ma'bud ya rahimu ya wadud bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha
wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Assalatu wassalamu bi'adadi ma fi ilmillah alaika wa ala alika ya sayyidi ya Rasulullah. Agisna sari'an bi'izzati. Yang saya hormati, saya ta'zimi Alena Gurota Kiai Haji Dr. Adnan Nota selaku Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat sekaligus Ketua Tanfiziyah Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Provinsi Sulawesi Barat beserta seluruh jamiah, para pengurus lembaga dan badan otonom Nahdlatul Ulama yang sempat hadir. Di samping saya bagi ada Ketua Lesbumi yang kami muliakan, kita hormati bersama Bapak yang mewakili Bapak Bupati. Alhamdulillah, terima kasih Pak sudah bersilaturahmi dengan kami pada malam hari ini. Yang kami muliakan para alim, para masyayikh, para azatis dan asatizah, terkhusus Bapak Camat dan Bapak Kepala Desa, dan juga terkhusus kepada Akhinal Fadil, sahabat kami selaku ketua majelis zikir, majelis sholawat yang pada malam hari ini kita peringati 4 tahun berdirinya, haul keempat. Jadi alhamdulillah, terima kasih kami sampaikan kepada seluruh hadirin, ibu-ibu, orang tua, santri dan para jemaah yang sempat hadir pada malam hari ini. Ini sebenarnya sudah larut malam, sudah 10:30. Saya tidak panjang ingin saya sampaikan, tapi pertama bahwa peringatan yang kita lakukan pada malam hari ini sebenarnya memang istilah yang dipakai masyarakat Bugis dan juga istilah yang dipakai orang Mandar itu sebenarnya hampir sama. Tidak menggunakan istilah maulid, tapi menggunakan istilah maulud. Itu beda. Makanya kalau kita mengatakan peringatan maulid, berarti itu peringatan terhadap waktu kelahiran Rasulullah. Makanya hanya bulannya Rabiul Awal. Tapi kalau peringatan maulud itu sepanjang tahun, karena yang diperingati adalah orangnya, bukan waktunya. Jadi beda. Jadi kalau maulid itu waktu kelahirannya, kalau maulud itu orangnya. Makanya orang Bugis bilang maulud. Orang Mandar juga mengatakan maulud, bukan maulid. Makanya setiap acara itu guru Profesor Dr. Rahim Arsyad kemarin di acara PCNU Sidrap, apa yang dia bilang, maulid itu dipasangkan apa saja cocok. Orang pindah rumah baru sekaligus maulid cocok. Orang adakan pernikahan dirangkaikan dengan maulid cocok. Jadi maulid ini bisa masuk ke semua kegiatan yang baik. Tapi saya ingin sampaikan begini Pak Bu. Peringatan yang kita laksanakan pada malam hari ini pas sekali. Saya juga ketika dihubungi dan penentuan pelaksanaannya ini tidak pernah menyangka ini bersamaan dengan malam 1 Rajab. Jadi ini malam istimewa Pak. Disebutkan dalam hadis itu ada 5 malam. Malam 1 Rajab, malam Nisfus Sya'ban, malam Jumat, malam 10 Zulhijjah, dan malam 1 Syawal.
itu ada lobetin. Iya. Iya. Jadi malam 1 Rajab, malam Jumat, malam 10 Zulhijjah, malam 1 Syawal itu adalah malam yang istimewa. Kenapa? Karena malam itu dibuka pintu langit. Jadi malam ini adalah malam di mana pintu langit itu terbuka dan siapa yang bermunajat itu pasti tembus ke aras. Dan itu tidak akan tertutup hingga masuk waktu subuh. Makanya salah satu guru di Kalimantan sangat masyhur yang dekat ini akan diadakan haul, itu Ki Haji Muhammad Sain Abdul Ghani, guru sekumpul Martapura. Itu berwasiat sama Andre Guruta Ki Haji Abdul Rahman Ambodale bahwa siapa yang tidak tidur pada 5 malam itu hanya beribadah kepada Allah untuk mencari keridhaan, kalau dia meninggal itu jasadnya pasti hilang. Itu ketika sudah dimasukkan ke dalam lahat itu tidak akan terhimpit oleh tanah. Dan itu dialami oleh Guru Ki Haji Abdul Rahman Ambodale ketika dia dimasukkan ke dalam lahat. Karena yang memasukkan itu Ki Haji Fathuddin Sukara, guru kami. Dan mengatakan Guru itu hilang karena saya buka kain kafannya itu hanya kafas yang ada di dalam. Jadi malam yang 5 itu salah satunya adalah malam ini. Itu malam 1 Rajab. Makanya saya meminta kepada seluruh jamaah bagi yang mampu begadang sampai subuh, tapi itu tidak mudah. Makanya Ki Haji Muhammad Sain Abdul Ghani mengatakan kalau tidak mampu begadang sampai subuh, paling tidak berusahalah untuk tidak tidur cepat. Nah, ini malam ini pas sekali kita sudah sampai 10:30 belum tidur. Ini panitia ini luar biasa karena menggunakan. Sebenarnya mestinya saya malam ini di pondok bersama dengan santri melaksanakan istighosah kubra. Nanti itu saya lihat, saya kira malam Senin, ternyata kenanya malam Ahad. Ini jadi mudah-mudahan segala hajat kita pada malam hari ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum saya lanjut, tadi mau melakukan musola. Sebenarnya tempat ibadah musola itu tidak usah besar, yang penting dimulai. Iya, jangan sandarkan keyakinan itu kepada manusia, tapi sandarkan keyakinan kepada yang mengatur rezeki. Nanti dia mengatur, dia mau letakkan di mana dan datangkan dari mana. Jangan bersandar ke manusia. Nanti manusianya yang diatur oleh Allah. Makanya kalau Pak Kiai ini mengatakan membangun tanpa ada uang tapi tidak banyak, insya Allah itu karena sandarannya bukan ke manusia. Kita mesti bersandar ke Allah dulu. Tawakalnya perbaiki, kemudian memulai sesuatu. Saya sering pakai istilah pemain judi saja masih dikasih rezeki, apalagi kalau kita ngurus agama. Itu aja kunci. Jadi orang yang melakukan saja hal yang tidak baik masih dikasih rezeki, apalagi kita yang sudah mengurus yang baik. Insya Allah itu harus keyakinan. Jangan pernah berharap bahwa ada dari sini nanti Allah sendiri yang mengaturkan untuk kita. Makanya jangan sandarkan rezekimu kepada orang, tapi sandarkan kepada Allah supaya kau nanti insya Allah tidak akan pernah kecewa. Karena kalau kadang kita sandarkan ke manusia, kadang kecewa. Itu yang saya wasiatkan. Saya juga memulai pondok pesantren Pak Kiai seperti itu. Itu kalau sudah dihitung hampir mungkin sudah dana yang kami pakai hampir 3 miliar. Tapi tidak ada yang saya mulai dari bantuan pemerintah tidak pernah ambil. Jadi hanya betul-betul tawakal. Kadang-kala saya memulai sesuatu itu kadang istri bilang, dari mana nanti ini? Saya bilang biarkan dia jalan. Dan ternyata seperti itu Pak. Ya, kita bilang bangun sekian lokal, tidak tahu dari mana uangnya, ada saja. Itu yang penting memulai dan tawakal, itu pokok. Kalau ada pembangunan mentok tidak bisa jalan, periksa di dalam, ada masalah di situ.
Itu kuncinya. Nah, itu kalau agama diurus begitu, Pak. Kemudian Rasulullah sebenarnya dua versi. Ada yang mengatakan beliau lahir itu tanggal 9 Rabiul Awal. Ada yang mengatakan beliau lahir tanggal 12 Rabiul Awal. Tapi kenapa ulama lebih cenderung menggunakan tanggal 12? Karena tanggal 12 itu sebenarnya berkaitan dengan hitungan hikmah. Masuk dalam hitungan hikmah. Apa yang berkaitan dengan 12? Pertama, la ilaha illallah, itu hurufnya 12. Muhammadur Rasulullah itu juga 12. Kemudian 12 jam itu dalam satu hari. Dan 12 jam juga dalam satu malam. Kemudian dalam satu tahun itu 12 bulan. Jadi itu ada hitungan hikmahnya. Kalau ulama hikmah itu pasti menghitung ke situ. Itu bukan tasawuf, tapi hikmah. Kalau hikmah ini Pak, sebenarnya makanya disebut ilmu hikmah, karena ilmu yang lahir dari ilmu. Sering saya buka ilmu ini, kalau guru kita yang termasuk Kiai Haji Muhammad Tahir Iman Lafi itu khatam betul dalam ilmu hikmah. Karena ulama-ulama thariqah itu pasti dimunculkan itu. Karena orang yang paham ilmu hikmah itu pasti dikasih ilmu kasyaf. Cuma saya itu tidak dapat ilmu hikmah, tapi diberitahu aja. Jadi jangan katakan saya dapat ilmu langsung, tidak. Saya dapat itu dari guru-guru kami. Ya, guru-guru kami yang sampaikan, makanya saya berani sampaikan. Jadi kalau hikmah itu larinya ke sini, itu penting. Kenapa? Karena ilmu ini mulai hilang. Kebanyakan orang membahas ilmu yang nampak. Kalau fikih Pak banyak yang tahu. Baca buku sudah bisa dapat, bahkan buka YouTube itu sudah bisa. Tapi kalau ilmu-ilmu hakikat itu mesti memang kita berguru. Dan di Sulbar ini tidak kurang. Ulama kita begitu banyak. Bahkan orang sekelas Buya Ar-Rasy Hasyim itu datang ke sini untuk mentalaki, mengambil zikir ke guru kita. Itu bukan berarti bahwa dia rendah, tidak. Tapi itu untuk menyempurnakan keilmuan mereka. Dan ulama itu tidak berani mengambil sesuatu di YouTube. Kecuali dia harus mentalaki langsung. Itu karena sanadnya harus diambil langsung. Ini makanya anak-anak kita dilatih. Jangan hanya belajar yang lahiriah. Tapi mesti juga belajar hakikat. Saya kemarin sempat menangis ketika melihat di Trans 7 itu. Mengkebiri bagaimana ulama ini, pesantren ini mulai disalahkan dengan mencium tangan. Saya bilang itu mereka tidak paham. Kita mencium tangan guru itu sebenarnya hakikatnya bukan tangan yang kita cium. Tapi tangan guru kita itu pernah ketemu dengan tangan gurunya. Dan tangan gurunya itu juga pernah ketemu dengan tangan gurunya. Dan tangan gurunya itu pernah ketemu dengan tangan gurunya. Dan tangan guru itulah yang sampai bersambung ketemu dengan Rasulullah. Jadi hakikatnya tangan guru kita yang kita cium itu sebenarnya hakikat keberkahan. Tangan guru itu pernah tersambung sampai kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Termasuk sebenarnya majelis zikir ini, majelis salawat ini, mesti mengambil sanad. Tidak boleh kita hanya baca. Tidak. Mesti menghadirkan ulama-ulama yang memang punya sanad sholawat. Itu kita minta untuk ditalaki itu. Sama dengan imam. Sering saya sampaikan. Imam itu mestinya mentalaki usus suratul Fatihah. Tidak usah surah yang lain kalau tidak bisa. Datang ke orang yang punya sanad hafalan. Talaki ke situ. Karena hafalan itu nyambung sampai baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah yang disebut dengan sanad. Itu sangat penting dalam agama. Itu sebenarnya saya pakai bahasa Indonesia Pak ya, karena mungkin banyak tidak tahu bahasa Bugis ya. Iya. Tapi itu tuh bahasa Ugi. Ini kan masyarakat Pantai di sini. Pantai Mandar. Lebih dekat ke Bugis. Jadi ini penting dulu saya sampaikan bahwa anak-anak kita itu kenapa kita suruh mencium tangan guru.
Apalagi kalau di sini kan yang ngaji langsung ke Guru Tai Malafeo itu masih ada. Yang ketemu langsung itu kan beliau. Kemudian ilmunya sampai ke Mekah. Di Mekah itu sampai ke baginda Rasulullah. Itulah barakah yang tidak pernah terputus seperti mata rantai. Sama ketika kita ngaji melihat wajahnya ulama kita, guru kita. Kenapa? Karena mata yang kita pandang itu pernah memandang mata gurunya. Dan mata gurunya itu pernah memandang mata gurunya. Sampai memandang matanya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah sanad yang tidak boleh hilang. Dan di Sulbar ini ya banyak. Jadi sebenarnya saya itu berat Pak Kiai, terus terang. Agak berat masuk kalau di Sulawesi Barat ini. Karena guru-guru kita mestinya kita ambil sanad di sini. Saya ini nggak banyak ilmu, cuma memang doanya aja guru tak. Kemudian mungkin karena banyak bertawassul. Ilmu kan begitu Pak. Makanya saya wasiatkan, guru kami pernah ajarkan 2 zikir jangan tinggalkan. Yang pertama ya jamilu, ya jamilu, ya jamilu itu 100 kali setiap malam. Jadi ketika bangun tengah malam baca itu 100. Kemudian yang kedua ya mubadi'u ya khaliq juga baca 100. Jadi itu 2 zikir jangan tinggalkan. Ya jamilu, ya jamilu, ya jamilu supaya diringankan semua memahami ilmu. Ketika ada sesuatu itu kita cepat tahu. Kemudian ya mubadi'u ya khaliq itu supaya bisa dikasih ilmu laduni. Itu juga untuk dikuatkan daya ingat. Iya, makanya anak-anak santri yang menghafal ini amalkan zikir itu. Iya. Jadi ada 2. Yang pertama ya jamilu, ya jamilu, ya jamilu supaya dibukakan pintu-pintu ilmu. Kalau tidak bisa pakai itu, baca itu kalau mau tenggelam matahari. Sekitar 7 menit sebelum sholat maghrib tiba. Baca itu. Yang pertama wal-lail, yang kedua wasyams. Kemudian yang ketiga Qul a'udzu birabbil falaq dan Qul a'udzu birabbin nas. 4 surah ini jangan tinggalkan kalau mau maghrib. Insya Allah. Itu bukan hanya ilmu, tapi diberikan rezeki seperti air hujan. Itu tidak akan terputus. Ini sebenarnya mesti diamalkan. Saya di pondok itu Pak Bu. Itu yang kami anukan. Kami mendirikan pondok itu dengan modal hanya itu. Saya itu punya modal wirid hanya 4. Kalau malam itu tadi. Kemudian salawat Jibril. Saya dapat ini dari beberapa pondok pesantren di Jawa. Ketika minta sama kiainya. Amalan apa yang saya harus lakukan? Dia bilang salawat Jibril. Tapi cara mengamalkan itu beda. Baca salawat Jibril 1000 dalam 1 hari. Saya semalam baca 1000. Tapi jangan pakai berdoa. Dibaca saja 1000. Sallallahu ala Muhammad. Dibaca saja 1000. Nanti malam Jumat. Itu khusus malam Jumat. Sholat sunnah hajat 2 rakaat. Baru baca 1000 kali. Baru berdoa. Jadi dikumpul ini sholawat jadi 1 pekan. Nanti malam Jumat baru dipakai berdoa. Kalau ada hajat besar lakukan itu. Insya Allah. Saya buktikan di pondok Pak Bu betul-betul luar biasa. Itu sampai ada tanah. Saya pusing bagaimana bisa dapat ini. Minta beli tidak mau dijual. Minta diwakafkan tidak mau. Saya bilang mau dibacakan salawat Jibril ini. 2,5 bulan saya bacakan salawat Jibril. Orang kasih itu cuma-cuma. Jadi langsung dia wakafkan ke pondok. Saya bilang ini barakahnya mungkin. Jadi ini saya wasiatkan. Modal kita itu. Apalagi ini majelis sholawat dan majelis zikir. Wah itu mesti itu. Iya, jadi lakukan aja itu. Sholawat Jibril 1000. Punya amalan khusus. Iya. Kemudian orang sini saya kasih tahu. Kita bersyukur Pak. Ada majelis sini. Karena itu ada hadis qudsi. Inni ahammu bi azabi falamma ra'aital umural masajid wa julasa'il Qur'an wa wildanil Islam. Allah ingin menurunkan bala, itu hadis qudsi. Allah ingin menurunkan bala di suatu tempat. Tapi Allah menarik bala itu karena ada 3. Yang pertama adalah falamma ra'aital umural masajid. Masih ada orang yang memakmurkan masjid. Selama masjid tidak kosong, insya Allah bala itu tidak akan turun. Yang ketiga, wa wildanil Islam.
Anak kecil yang belum paham agama, anak kecil yang belum balik, itu beribadah. Anak-anak kita yang belum balik itu belajar ngaji, belajar zikir, itu yang menyebabkan bala tidak akan turun. Kemudian wajulasail Quran, orang yang masih duduk membaca Al-Quran. Ini penting. Makanya sebenarnya majelis zikir dan majelis sholawat itu mesti ada pembacaan juga ayat di dalamnya. Paling tidak kalau bukan suratul Waqiah, suratul Mulk atau surah Yasin. Makanya kalau malam Jumat ada Yasinan, itu sebenarnya menolak bala itu. Selama masih ada itu insya Allah tidak ada. Karena tempat kita ini bisa terancam, Pak. Kalau tsunami naik kita habis. Atau gunung yang runtuh habis kita. Makanya kiri kanan depan belakang itu bisa musibah. Tapi ketika kita mengamalkan tolak bala, insya Allah. Apalagi kalau ada Jumat berkah, ada sedekah subuh. Ini kadang-kadang orang mengatakan itu kenapa sedekah subuh, kenapa bukan sedekah duha, kenapa sudah bukan sedekah duhur. Sebenarnya kita inginkan itu ketika malaikat bertemu. Nah subuh itu malaikat penjaga malam dan malaikat penjaga siang itu ketemu di subuh hari. Makanya setiap ibadah yang dilakukan pasti lipat ganda doanya. Nah yang kita butuhkan itu Pak sebenarnya malaikat. Kalau malaikat banyak hadir, insya Allah. Itu kan kuncinya. Cuma kadang-kala kita menganggap bahwa malaikat ini kita tidak rasakan kehadirannya. Saya itu ketika ngaji thariqah, itu sempat biasa menyalahkan setan. Ketika baca Quran, kenapa cepat tidur? Ini setan lagi nih. Dengarkan khutbah kemudian cepat tidur, bilang setan lagi nih. Ternyata itu bukan setan kalau menurut mursyid kami. Malaikat itu membuat kamu cepat tidur. Karena itu resonansi kalbu. Makanya ketika malaikat datang, itu pasti kita mudah ngantuk. Makanya disebut huwallazi anzalas sakinah. Orang yang diberikan ketenangan kalbu itu mudah sekali tidur itu. Dan itu karena hawa malaikat. Makanya kapan kita mudah tidur? Pertama ketika membaca Al-Quran. Kadang baru 3 lembar sudah ngantuk. Padahal setan itu sudah jauh. Dan bersab-sab malaikat itu bagi orang yang membaca Al-Quran itu dikelilingi. Yang kedua ketika orang berzikir. Kadang-kala kalau kita pegang tasbih, diputar-putar tiba-tiba jatuh. Itu karena ngantuk. Sebenarnya itu bukan setan. Itu karena hawa malaikat. Yang ketiga kapan? Ketika subuh hari. Karena ketemu malaikat penjaga malam dan penjaga siang. Sehingga kita mudah tidur. Kemudian yang keempat, kapan? Ketika khutbah Jumat. Itu ketika khatib sudah naik di atas mimbar, seluruh malaikat rahmat yang ada di luar itu masuk ke dalam masjid itu bersaf-saf. Makanya kita susah sekali menahan ngantuk itu. Karena itu malaikat itu pada kumpul. Kemudian kapan lagi kita mudah tidur? Itu ketika Ramadan. Makanya ulama dulu mengatakan begini, kalau mau mendeteksi Lailatul Qadar gampang. Kalau baru maghrib kau sudah tidak bisa tahan ngantuk, itu tanda malam Lailatul Qadar itu. Karena malaikat sudah turun. Jadi jangan salahkan setan, Pak. Nanti setan itu protes, saya sudah tidak ganggu, kau masih salahkan saya. Ini malaikat ini, Pak. Makanya dari situlah kenapa Nabi menyuruh kita itu sholat dan juga membaca Al-Quran di rumah. Supaya rumah itu mudah kita tempati tidur. Makanya Nabi kan mengatakan, la taj'al buyutakum maqabira, kan? Itu perintahnya. Jangan kau jadikan rumahmu sebagai kuburan. Nawiru buyutakum bikiratil Quran wassalah. Kenapa? Supaya kita bisa tempati tidur. Itu rumah kan ada orang tidak bisa tidur di rumahnya. Di dalam kamar tidak bisa tidur. Nanti keluar di kursi tidur baru bisa tidur. Kadang bahkan keluar di ruang tamu tidur baru bisa tidur. Tapi kalau di dalam kamar itu tidak bisa. Kenapa? Karena jarang mereka gunakan untuk membaca Al-Quran dan sholat di dalam. Itu kenapa mihrab itu di dalam kamar pribadi. Karena itu kuncinya. Apalagi kita bikin rumah memang salah. Saya mengatakan salah karena di dalam kamar itu ada WC. Kan jadi masalah itu, Pak. Kalau kita masuk WC kan baca Allahumma inni a'udzubika minal khubasi wal khaba'is. Jinnya kan lompat keluar. Kalau lompat keluar pasti ke kamar. Karena di kamar kan. Dan di situ aja bolak-balik.
Dan itu yang tidak disadari. Ini kan kita anggap biasa. Makanya tempat buang hajat yang paling bagus itu adalah di samping pintu masuk ke rumah. Ketika kita baca itu, jinnya keluar, langsung keluar dari rumah. Kan itu. Makanya tempatnya Nabi itu kan begitu. Tapi kita kan tidak. WC di dalam kamar mandi sudah di dalam kamar. Makanya banyak penyakit lain-lain. Kadang gangguan, kadang ketindisan. Karena memang jinnya di dalam. Kita masuk WC, baca doa, lompat dia keluar di kamar. Kita keluar lagi kamar, masuk lagi WC. Makanya bolak-balik aja di situ. Inilah yang kita tidak sadari, Bapak sekalian. Iya. Makanya di ilmu hikmah itu membuat rumah itu Pak semua diukur. Saya pernah pelajari itu. Tapi saya mengatakan memang ilmu ini dari dulu sebenarnya ada. Termasuk sekarang Pak ada itu pakai. Itu pintu rumah yang lebar sebelah. Itu dalam ilmu hikmah pantangan betul. Itu tidak boleh. Orang dulu mengatakan pemali. Karena nanti di dalam penghuninya itu ada yang selingkuh. Karena ada itu pintu rumah lebar sekecil satu, lebar satu. Kan itu gara-gara model apa namanya minimalis ya. Iya, itu jangan. Pantangan betul itu dalam ilmu hikmah. Iya. Makanya itu bikin rumah itu kecil pintunya sebelah satu lebar. Jadi pintu dua gaya model itu tidak boleh kalau dalam hikmah. Karena nanti itu salah satunya akan selingkuh. Itu bahaya Pak. Tapi jangan pulang bongkar pintu ya. Saya kasih tahu. Itu hikmah begitu Pak. Jadi ilmu hikmah ini bukan ilmu paten, tapi dia ilmu yang 90% kebenarannya, tapi bukan ilmu paten. Sama dengan begini. Ketika dalam rumpun keluarga anak pertama adalah perempuan, kalau dalam ilmu hikmah itu nanti istri yang pertama meninggal. Itu kalau dalam rumpun keluarga, laki-laki anak pertama, berarti bapak yang pertama meninggal itu. Itu kalau dalam hikmah. Tapi itu tidak 100%, cuma 90 sekian persen benar itu. Itu bisa kita teliti itu. Makanya jangan bilang kalau anak pertama perempuan, wah merdeka saya nih. Berarti ibunya yang lebih dulu. Ini. Itu anunya Pak. Iya. Kemudian kalau kita mau tahu, itu hikmah juga Pak. Kalau kita mau tahu, sifat anak pertama itu pasti mengambil sifat baik bapaknya dan mengambil sifat jelek ibunya. Kalau anak kedua mengambil sifat jelek bapaknya dan mengambil sifat baik ibunya. Itu sifatnya anak. Makanya kalau anak pertama itu kalau ibunya suka ngomel, nanti anak pertama itu suka ngomel. Jadi sifat jelek ibunya itu lari ke anak pertama, tapi sifat baik bapaknya ke situ. Nanti kebalikan, kalau anak kedua ya sifat jelek bapaknya ke situ, sifat baik ibunya ke situ. Makanya itu untuk mengetahui. Nanti diputar itu ke belakang. Itu ulama dulu sudah tahu dan itu disebut hikmah. Ya. Dan ilmu ini sejak dulu ada. Orang Bugis itu kalau bikin rumah itu dia pakai. Sampai jendela itu dia ukur pakai mata. Dia tarik benang itu sampai ke telinganya baru dia kasih kembali. Baru dia tarik. Suruh orang bikin jendela dengan lebar ukuran itu. Supaya ketika ada pencuri baru sentuh jendelanya, itu matanya sudah bergerak. Dia bisa tahu bahwa ada pencuri di situ. Itu ilmunya orang dulu. Dan itu hikmah. Tapi tidak usah saya buka semua pakai itu bahaya. Kemudian, ini kita sebenarnya Rasulullah yang kita peringati kelahirannya. Kehadirannya. Saya sering mengatakan begini Pak Bu. Nabi itu kan sebenarnya dua. Pertama adalah Nurul Muhammad. Itu yang pertama diciptakan. Sebelum Adam itu dicipta, nurnya Muhammad itu sudah ada. Makanya ayat itu menyebutkan qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin. Telah datang dari Tuhanmu cahaya baru wa kitabun mubin dan kitab yang menerangkan. Jadi ayat tentang Nurul Muhammad bagi ulama tariqah itu tadi. Qad ja'akum minallahi, telah datang dari Tuhanmu nurun cahaya wa kitabun mubin dan kitab yang menerangkan. Al-Quran, Taurat, Injil, Zabur itu belakangan.
Yang hadir pertama itu adalah Nurul Muhammad. Makanya disebut likulli syai'in min Nuril Muhammad. Segala sesuatu itu diciptakan dari nurnya Muhammad. Makanya makanya kalau orang mengatakan Rasulullah adalah nabi dan rasul di alam hakikat, dia yang pertama. Orang Bugis bilang pamulang ngiri hakiki pacapura ngiri lahiran. Artinya nabi pertama di alam hakikat itulah Nurul Muhammad. Sedangkan dia terakhir di alam lahiriah karena dia khatamul anbiya wal mursalin. Bagaimana cara memahami? Ternyata ulama kita dari dulu itu mengkaji. Saya sering bahas itu Pak, bahwa sebenarnya hitungan Muhammad, Ahmad itu semua ada makna. Jadi Ahmad itu kan 4 hurufnya alif, ha, mim, dal. Kita ini diciptakan dari 4 unsur. Api, angin, air, tanah. Api itu kan berdiri. Angin itu ruku. Kemudian tanah itu sujud. Air itu duduk. Makanya alif, ha, mim, dal. Alif berdiri, ha ruku, mim sujud, dal duduk. Jadi sebenarnya unsur penciptaan kita ini dengan 4 unsur itu sudah masuk dari ke Ahmad. Siapa itu Ahmad? Dia adalah Nurul Muhammad. Cuma memang badan kita, kepala huruf mim, dada huruf ha, pinggul huruf mim, kaki huruf dal. Tulisannya Muhammad. Makanya ulama mengatakan ketika engkau sholat berarti kau sudah menyatukan antara Ahmad dengan Muhammad. Itulah hakikat. Jadi sholat itu Ahmad. Sedangkan badan kita adalah Muhammad. Itu. Kalau 4 unsur tadi ini kan tanah, api, air, angin ya juga dari Ahmad. Makanya tanah ini, api, air, angin semua dari Nurul Muhammad. Tubuh kita juga dari Nurul Muhammad. Itu kuncinya. Makanya kalau ulama dulu memahami seperti itu, simple. Jadi dia hitung-hitung itu begini. Kenapa sampai 4 semua kan? Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali 4. Mazhab juga Syafi'i, Maliki, Hanafi, Ahmad bin Hanbal juga 4. Itu semua. Itu. Makanya sama dengan angka 7. Saya itu Babu, orang Bugis itu pakai. Kalau ada uannya hurufnya 77 itu double 3. Langsung dia simpang itu. Dia lipat itu baru bilang, wah ini Indo dinanya. Ya dia kan yakin kalau selama ada uannya itu tidak akan habis. Ya memang betul. Gitu. Iya. Tapi itu kan angka 7 memang pilihan. Kenapa tawaf 7 putaran, sa'i 7 putaran. Kemudian suratul Fatihah 7 ayat. Kemudian 17 rakaat sholat di dalamnya ada angka 7. Langit 7 lapis, tanah 7 susun. Kemudian kenapa orang di akikah itu 7 hari kelahiran. Kalau tidak sempat tambah 7 hari. Kalau tidak sempat tambah 7 hari berikutnya. Kemudian kenapa disuruh sholat mulai 7 tahun. Kenapa bukan 5 tahun. Itu karena angka 7 itu ada memang ukurannya Pak. Itu kalau hitung-hitungan. Iya. Jadi ulama kita dari dulu sudah mengaitkan. Saya bilang kalau kita bicara hakikat maulid, sebenarnya itu diri kita. Muhammad itu tidak terlepas. Makanya tadi sholawat ketika mahalul qiyam, kita baca itu sallallahu ala Muhammad. Bukan Allahumma sholli. Kalau Allahumma sholli itu fi'il mudhari'. Kalau sallallahu ala Muhammad itu fi'il madhi. Kenapa dia fi'il madhi? Bentuk lampau. Karena sebelum jasadnya Nabi diciptakan, itu sudah disolawati. Dan solawat sebelum ada jasad, itulah yang bentuk fi'il madhi. Makanya disebut sallallahu ala Muhammad. Kalau Allahumma sholli itu ketika Nabi utuh dengan jasadnya. Tapi ketika nurnya, makanya disebut salawat Jibril. Karena malaikat Jibril bersalawat kepada Nabi. Dan salawatnya itu dilakukan sebelum jasadnya Nabi diciptakan. Itu masih ke nurnya. Dan para nabi itu bersalawat. Bahkan kita tahu Nabi Adam di dalam surga itu bersalawat untuk maharnya kepada Siti Hawa 11 kali. Yang kemudian nanti ulama mengatakan apa salawat itu? Ada yang mengatakan itu salawat Jibril. Ada yang mengatakan bukan.
Ada salawat khusus yang dibaca Nabi Adam. Itu yang disebut dengan salawat nikah batin. Oh itu saya tidak bahas itu. Bahaya kalau ada kalolo yang tahu. Anak muda itu. Jadi ulama kita dari dulu pakai itu. Dan saya itu Pak tidak berani ceramah bilang, menurut saya begini tidak. Saya selalu masih berlandaskan ke pendapat para ulama kita. Kenapa? Itu lebih aman. Nanti kalau saya ditanya langsung saya bilang, ini yang bilang. Kan gitu. Jadi Bapak Ibu kalau nanti ada amalan yang kita lakukan dari saya yang saya ceramahkan, langsung tanya siapa yang bilang? Bilang Ustaz Yusuf. Nanti malaikat kalau bermasalah, tanya Ustaz Yusuf. Malaikat datang sama saya, kau bilang begini. Saya bilang iya karena dia yang bilang. Imam Syafi'i bilang, guru tayi malapiok bilang. Dia bilang, tanya dia. Sudah selesai urusan. Makanya kita tinggal menunggu. Kau pergi tanya di situ. Saya duduk aja di sini menunggu. Selesai bagaimana? Tapi kalau bilang menurut saya, oh ditahan betul itu. Tunggu di situ. Kau mau ditanya dulu. Itu makanya penceramah yang paling selamat itu yang selalu menyandarkan diri ke ulama. Iya. Sekarang kan banyak muncul itu yang mengatakan dia baca sendiri hadisnya, dia tafsirkan sendiri, dia pahami sendiri, dia ceramahkan sendiri. Nanti itu belok-belok itu jadi masalah. Karena agama ini kan mesti ada pewarisnya kan Nabi. Dan pewarisnya itu adalah ulama. Dan itu kalau menurut pemikiran kita berarti bukan agama itu. Itu menurut kita. Oh ini jadi masalah. Makanya saya tuh tidak berani cara mengatakan menurut saya tidak. Jadi saya selalu pakai pendapat ulama guru-guru mulia kita. Itu lebih aman. Sama ji Pak yang mewakili Pak Bupati, sama ji Pak Camat. Kalau memberikan sambutan, sambutannya Pak Bupati yang dibacakan selamat. Nanti kalau bermasalah, bila saja Pak Camat, tanya Pak Bupati. Ini sambutannya Pak Bupati yang saya baca. Tapi kalau dia yang ngomong sendiri, pasti dikasih tahu, pertanggungjawabkan sendiri. Kau yang ngomong. Inilah, beginilah kenapa guru-guru kita itu masih bersanad mengambil pendapat para ulama terdahulu. Itu kuncinya. Makanya saya sampaikan tidak usah terlalu jauh mengambil sanad ilmu. Di Sulbar ini murid-muridnya Guru Taiman Lapio itu masih banyak. Ambil sanad ke situ. Tidak usah jauh. Kenapa saya suruh begitu Pak? Karena orang bisa masuk surga itu melalui syafaat ulama. Yang bisa masukkan surga orang. Pertama rahmat Allah. Yang kedua syafaat baginda Rasulullah. Yang ketiga syafaat Al-Quran. Yang keempat syafaat anak perempuan. Yang kelima syafaat ulama. Makanya kami yang di NU selalu bertawassul ke Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Karena itu guru kami. Itu pendiri Nahdlatul Ulama. Jadi di situ dia wali Allah. Gampang. Nanti kalau dia masuk surga kan. Makanya kayak Said Akil itu Pak Kiai. Dia bilang yang penting ada kalender NU di rumahmu. Itu insya Allah kau sudah bisa ikut surga. Masuk surga bersama kayak Hasyim Asy'ari. Saya dulu tuh tidak terima. Ketika ngaji-ngaji dapat juga dalilnya. Bahwa ketika engkau menempel kalender NU pasti kau beli. Dan uang yang kau belikan itu pasti jadi sumbangan ke NU. Dan di NU itu ketika mau menyumbang, kau kena perkataannya Imam Hasyim Asy'ari. Siapa yang mengurusi NU, maka dia adalah santriku. Jadi dia tidak mengatakan siapa yang menjadi pengurus NU. Tapi siapa yang mengurusi. Dan orang yang bersumbang bersedekah untuk itu, insya Allah itu bersedekah untuk mengurusi. Saya bilang ketemu juga memang. Ini kuncinya Pak Bu. Makanya kita yang hadir di sini, jadilah donatur untuk majelis ini Pak Bu. Biar 10.000 satu bulan. Nanti kalau ditanya apa yang kau lakukan untuk pesantren tahfiz di situ, di hari kemudian kita tidak ada pertanggungjawaban. Tapi kalau ada 10.000 per bulan, insya Allah ada pertanggungjawaban. Kasih tahu malaikat, ada kesumbanganku 10.000 satu bulan ke situ. Itu lebih aman. Kenapa? Sudah ada pertanggungjawaban kita. Dan itu tolak bala. Nah, makanya Nabi itu selalu memerintahkan as-sadaqatu tadfa'ul bala. Da'u mardakum bis sedekah. Obati penyakitmu dengan sedekah. Sedekah itu menolak bala. Tapi tidak semua sedekah itu yang kita lakukan itu bisa menolak menyembuhkan penyakit. Memang tingkatan sedekah itu ada 4. Pertama, sedekah yang tidak ada sama sekali nilainya, bahkan bisa berdosa. Yang mana sedekah yang diserahkan kemudian kita ngomel. Iya. Jadi kalau ada orang bersedekah kemudian marah-marah,
nama rai itu yang menerima uang, saya dikasih sedekah, itu bisa dosa. Karena fungsi sedekah itu Pak cuma dua. Yang pertama menyambung silaturahmi, yang kedua menggembirakan orang. Itu fungsinya sedekah dua. Jadi menyambung silaturahmi dan menggembirakan orang. Nah kalau dikasih orang baru dimarahi, terputus silaturahmi, tidak gembira Tommy. Makanya tidak ada gunanya. Sedekah tingkatan kedua, sedekah riya. Itu ada pahalanya, tapi bukan pahala sedekah. Pahala menggembirakan orang. Itu doanya Nabi. Berikan pahala kepada umatku yang menggembirakan umatku. Makanya kenapa aturan sedekah itu lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Karena supaya jangan kau berikan kecuali itu baik. Supaya dia senang. Karena kalau kau riya masih bisa dapat pahala. Tapi bukan pahala sedekah. Cuma pahala menggembirakan orang. Nah, kenapa tersenyum ke orang itu sedekah? Karena termasuk menggembirakan. Ya, itu sedekah yang paling gampang Ustaz. Bibir bawah saja ditarik ke bawah begini sudah dapat pahala. Itu pahala senyum. Itu kuncinya. Kemudian tingkatan di atasnya sedekah rahasia. Rahasia itu ada 3. Yang pertama tidak diketahui jumlahnya ketika bersedekah. Lewat celengan, tutup mata, ambil uang di saku, uang berapa saja, kasih masuk ke celengan. Jangan lihat uang berapa. Uang 100, uang 50 dikumpul saja di situ. Kadang-kala kita tarik, dilihat uang 100 didorong lagi masuk. Pilih yang paling kecil. Oh itu jadi masalah itu. Yang kedua, ini agak berat. Kalau ada orang minta sedekah, kita tidak kasih. Tapi kita suruh dia datang mengambil. Kalau ada orang minta sedekah, kasih tahu, oh ya di laci pergi mau ambil, ada di laci situ. Atau dikasih tas, nanti dia ambil sendiri berapa dia mau ambil. Itu agak berat. Karena kita langsung berpikir, kalau nak habis ini mati. Karena langsung itu. Hancur bandar. Tapi ulama kita mengatakan, selama kau mengatakan, iya kalau dia habisi, berarti kau belum ikhlas bersedekah. Dan kau masih menilai sesuatu. Makanya nanti karena hadis qudsi, siapa hamba aku memberikan kepada aku dia tidak menghitungnya, maka aku pun akan membalasnya dengan tidak menghitungnya pula. Itu janji Allah. Tapi berat itu Pak. Berat itu. Istri saja kadang disuruh ambil lebih ngambil daripada apalagi kalau orang lain. Oh itu. Tapi itulah kalau ulama paham itu luar biasa. Di atasnya masih ada satu. Itu masih ada. Tingkatan yang paling tinggi dalam sedekah itu disebutkan oleh Rasulullah. Nanti ada umatku di hari kemudian. Dia tidak ke mahsyar. Dan tidak melewati titian siratal mustaqim. Dan tidak ditimbang amalnya. Karena baru berjalan menuju ke mahsyar. Allah suruh malaikat menjemputnya. Kemudian dibawa ke ila rafiqil a'la. Dari rafiqil a'la dimasukkan ke dalam surga. Makanya ulama tarekat dulu bilang. Kalau kau mau tidak lewat titian siratal mustaqim. Ada jalurnya. Istilahnya orang Bugis ya komelo kolete lete ko ya kocia kolete kalalanna. Nah, kalau tidak mau lewat di timbangan, tidak mau lewat, tidak mau kumpul di mahsyar, ada. Karena itu hadis. Nabi mengatakan baru digiring orang berjalan ke mahsyar, datanglah malaikat karena perintah Allah menjemputnya, dibawa ke ila rafiqil a'la. Dari rafiqil a'la dibawa ke dalam surga. Jadi ada 4 tempat dia tidak datangi. Mizanullah, timbangan tidak. Titian siratal mustaqim tidak juga. Kemudian dia juga tidak ke mahsyar. Dia tidak kepada mahsyar. Karena baru berjalan ke sana, kata Nabi sudah dijemput. Sampai dalam hadis itu disebutkan, orang bingung. Kemana si Anu? Nah tadi kita jalan sama-sama. Nabi bilang tidak tahu. Kemudian datang malaikat. Jangan kau mencarinya. Dia dibawa ke ila rafiqil a'la. Siapa itu kata Nabi? Orang yang bersedekah yang tidak tahu siapa yang disedekahi. Dan yang disedekahi pun tidak tahu siapa yang mensedekahi. Yang memberi tidak tahu dan yang menerima tidak tahu. Oh itu agak berat itu Pak. Kalau kita kadang kumpul anak yatim baru dikasih amplop. Itu masih di blender itu. Belum selamat itu. Iya. Apalagi kalau di shooting. Oh itu jadi masalah. Iya. Makanya kalau mau selamat pakai itu. Guru kita mengajarkan begini. Karena metodenya. Dulu kan susah. Di zaman Nabi itu tengah malam sudah sholat tahajud, dia ambil uang. Baru pergi di pinggir jalan berdiri.
Tunggu orang lewat, disalami. Kalau dia jawab salam, langsung dikasih. Tidak ditanyakan siapa namanya, tidak dilihat mukanya. Itu di masa Nabi. Sekarang paling gampang. Telepon Pak Kiai, telepon Pak Ustaz. Adakah anak yatim atau fakir miskin di situ di pondok tak menghafal Ustaz? Kalau ada, berapa pembayarannya 1 bulan? Kalau dia mengatakan 400.000 atau 300.000 atau 500.000, kasih tahu. Saya mau tanggung anak 1 di situ setiap bulan, 1 orang. Tapi tidak usah kasih tahu saya namanya, tidak usah kasih lihat saya. Tidak usah juga tahu siapa saya. Minta saja nomor rekeningnya. Jangan datang ke pondok. Transferkan saja ke rekening pondok. Nanti dia yang masukkan ke situ. Nanti anak ini menghafal tidak pernah tahu siapa yang membantunya. Makanya anak ini ketika selesai hafalannya, kemudian keluar dari pondok, kita ketemu di luar. Tidak pernah tahu bahwa kita yang pernah membantunya. Anak ini pun tidak tahu bahwa ini pernah membantu saya ketika saya mondok di pondok. Beda kalau kita tahu, Pak. Kita bantu, kita kasih langsung dilihat mukanya. Nanti kalau ketemu di luar, wah sudah hebat nih anak itu gara-gara saya. Itu langsung muncul itu. Saya dulu yang bantu itu waktunya sekolah. Apalagi kalau anak itu tidak memperhatikan kita, langsung dia bilang, wah anak durhaka. Nah, tidak berdiri itu kalau bukan saya. Wah itu jadi masalah. Tapi kalau ada sesuatu kita tidak tahu siapa yang kita kasih. Dan yang kita kasih tidak tahu. Itulah kata Nabi. Rahasia bagi yang memberi dan yang menerima juga dirahasiakan. Itulah orang yang tidak berkumpul di mahsyar. Kalau mau pakai jalan pintas itu, Pak. Dan yang kedua fungsinya apa? Ketika sakit ya, dapat tadi da'u mardakum bisadaqah. Ketika ada penyakitmu, dokter sudah angkat tangan, sholat sunnah hajat, baru berdoa. Minta, ada amalanku seperti ini ya Rob, hanya engkau dengan aku yang mengetahuinya. Aku mohon berikan keberkahan amalan ini supaya bisa sembuh dari penyakitku. Itu namanya bertawassul dengan amal soleh. Itu jarang, Pak. Dokter sebenarnya tidak ada yang hebat, Pak. Yang hebat itu dokter hewan. Kalau dokter manusia tidak hebat. Karena kalau kita ke dokter itu masih ditanya sakit apa, Pak. Apa tak yang sakit? Karena gitu. Mestinya kalau dokter hebat tidak usah tanya. Ya kan? Yang hebat itu dokter hewan karena tidak pernah tanya sapi bilang apa mau sakit. Itu. Makanya dokter hewan itu yang hebat. Kalau dokter manusia tidak hebat itu karena masih bertanya. Iya. Itu. Tapi saya juga mengatakan bahwa dokter itu tidak ada menyembuhkan. Dokter itu hanya mengobati. Karena yang menyembuhkan itu Allah. Makanya jangan salah kaprah. Kalau datang ke dokter minta untuk diobati. Tapi kalau minta kesembuhan, minta dalam sholat. Makanya tidak ada dokter itu Pak menulis bilang menyembuhkan penyakit kanker, menyembuhkan asam urat. Tidak ada. Yang dia tulis itu mengobati penyakit kanker. Nah, ya. Kalau sudah ditarik matanya begini, disenter, baru suruh membayar 500.000 dan tidak sembuh, jangan marah. Karena memang dia sudah obati. Tapi sembuhnya itu urusan Allah. Ini penting. Karena banyak orang salah kaprah. Datang ke dokter minta kesembuhan. Tidak, minta diobati. Ini kuncinya. Bu, ini ibu-ibu harus paham ini. Apalagi kalau sudah umurnya sudah tua, sakit-sakit, lututnya sakit, punggungnya, cari lagi obat penyakit lutut. Padahal ada itu obat penyakit lutut. Alam nasrad dengan alam tarakaipah. Kalau sholat sunat subuh, baca 2 surah ini. Rakaat pertama baca alam nasrah, rakaat kedua baca alam tarakaipah. Insya Allah tidak kena penyakit tulang itu termasuk lutut dan punggung. Itu hikmahnya. Jadi saya wasiatkan ini ke jemaah. Apalagi yang sudah tua. Dan kalau kan bunyi-bunyi lututnya kalau kan. Itu obatnya itu. Obat penyakit. Tapi kalau kayak Pak Asisten ini. Mestinya baca alam nasrah dengan li'ila fi Quraisyin. Itu hadis. Ada di kitabnya Imam Al-Ghazali. Siapa yang sholat sunat subuh membaca alam nasrah rakaat pertama. Li'ila fi Quraisyin pada rakaat kedua. Maka tidak ada musuhnya yang bisa mencelakainya. Kalau ada orang iri politik, iri apa, iri jabatan. Insya Allah itu tidak kesampaian ke kita. Itu barakahnya 2 surah itu. Tapi di sholat sunat subuh. Di alam nasrah dengan li'ila fi Quraisyin. Nah, kalau mau ambil obat sakit lutut, obat tulang, itu alam nasrah dengan alam tarakaipah.
Nah itu 2 surah itu berbeda Pak kalau diamalkan. Tapi di sholat sunat subuh ya. Kemudian saya tadi mengatakan nur. Ini begitu mulianya Rasulullah. Dan kenapa Rasulullah itu Pak bisa memberi syafaat. Ini sudah tinggal 5 menit, 1 jam saya ceramah ini. Sudah hampir setengah 12. Kenapa Nabi itu bisa memberi syafaat? Karena satu-satunya Nabi yang dikasih otoritas ibadah itu Rasulullah. Nabi Musa itu perintah Allah langsung perintah ke Musa. Langsung Musa ke umatnya. Kalau Nabi tidak. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil halki kullihim huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu li kulli khawlim minal ahwalil muqtahimi ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ila khudratin nabiyil mustafa sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa ila jami'il anbiya'i wal mursalin wasyuhada'i was-shalihin wal malaikatil muqarrabin wa kulluhum awliya Allah fis samai wa fil ardi wa kulluhum mu'assisina jami'atina halatina wa kulluhum masyayikhina wa masyayikhina وخصوصا الأولياء وفي سهل المكان كالجمعة شيخ لله لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم نور قلوبنا وقلوب جميع من حضر في مجلسنا هذا بنور المعرفة وعلم المكاشفة والبصيرة والإيمان والإسلام يا فتاح يا عليم افتح قلوبنا وقلوبهم فتوح العارفين ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين آمين آمين يا رب العالمين Hadratul muhtaramin wal muhtaramat ikhwanu fillah alhamdulillah rabbil alamin Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tuballighuna biha kullal maqsud ya jawadu ya ma'bud ya rahimu ya wadud birahmatika ya arhamar rahimin Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim assalatu wassalamu bi adadi ma fi ilmillah alaika wa ala alika ya sayyidi ya Rasulullah agisna sari'an bi'izzati yang saya hormati, saya ta'zimi Alena Gurota Kiai Haji Dr. Adnan Nota selaku Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat sekaligus Ketua Tanfiziyah Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Provinsi Sulawesi Barat beserta seluruh jamiah para
pengurus lembaga dan badan otonom Nahdlatul Ulama yang sempat hadir. Di samping saya berarti ada Ketua Desbumi yang kami muliakan, kita hormati bersama Bapak yang mewakili Bapak Bupati. Alhamdulillah, terima kasih Pak sudah bersilaturahmi dengan kami pada malam hari ini. Yang kami muliakan para alim, para masyayikh, para azatis dan asatizah, terkhusus Bapak Camat dan Bapak Kepala Desa, dan juga terkhusus kepada Akhinal Fadil, sahabat kami selaku ketua majelis zikir, majelis sholawat yang pada malam hari ini kita peringati 4. Alhamdulillah, terima kasih kami sampaikan kepada seluruh hadirin, ibu-ibu, orang tua, santri, dan para jemaah yang sempat hadir pada malam hari ini. Ini sebenarnya sudah larut malam, sudah 10:30. Saya tidak panjang ingin saya sampaikan, tapi pertama bahwa peringatan yang kita lakukan pada malam hari ini sebenarnya memang istilah yang dipakai masyarakat Bugis dan juga istilah yang dipakai orang Mandar itu sebenarnya hampir sama. Tidak menggunakan istilah maulid, tapi menggunakan istilah maulud. Itu beda. Makanya kalau kita mengatakan peringatan maulid, berarti itu peringatan terhadap waktu kelahiran Rasulullah. Makanya hanya bulannya Rabiul Awal. Tapi kalau peringatan maulud itu sepanjang tahun. Karena yang diperingati adalah orangnya, bukan waktunya. Jadi beda. Jadi kalau maulid itu waktu kelahirannya. Kalau maulud itu orangnya. Makanya orang Bugis bilang mamaulud. Orang Mandar juga mengatakan maulud, bukan maulid. Makanya setiap acara, itu guru Profesor Dr. Rahim Arsyad kemarin di acara PCNU Sidrap, apa yang dia bilang, maulid itu dipasangkan apa saja cocok. Orang pindah rumah baru sekaligus maulid cocok. Orang adakan pernikahan dirangkaikan dengan maulid cocok. Jadi maulid ini bisa masuk ke semua kegiatan yang baik. Tapi saya ingin sampaikan begini Pak Bu. Peringatan yang kita laksanakan pada malam hari ini pas sekali. Saya juga ketika dihubungi dan penentuan pelaksanaannya ini tidak pernah menyangka ini bersamaan dengan malam 1 Rajab. Jadi ini malam istimewa Pak Bu. Disebutkan dalam hadis itu ada 5 malam. Malam 1 Rajab, malam Nisfus Sya'ban, malam Jumat, malam 10 Zulhijjah, dan malam 1 Syawal. Itu ada lobetin. Iya. Iya. Jadi malam 1 Rajab, malam Jumat, malam 10 Zulhijjah, malam 1 Syawal itu adalah malam yang istimewa. Kenapa? Karena malam itu dibuka pintu langit. Jadi malam ini adalah malam di mana pintu langit itu terbuka dan siapa yang bermunajat itu pasti tembus ke aras. Dan itu tidak akan tertutup hingga masuk waktu subuh. Makanya salah satu guru di Kalimantan sangat masyhur yang dekat ini akan diadakan haul itu Ki Haji Muhammad Sain Abdul Ghani, guru sekumpul Martapura.
itu berwasiat sama Andre Gorota ke Abdul Rahman Ambo Dalem bahwa siapa yang tidak tidur pada 5 malam itu hanya beribadah kepada Allah untuk mencari keridhaan, kalau dia meninggal itu jasadnya pasti hilang. Itu ketika sudah dimasukkan ke dalam lahat itu tidak akan terhimpit oleh tanah. Dan itu dialami oleh Guru Kiai Abdul Rahman Ambo Dalek ketika dia dimasukkan ke dalam lahat. Karena yang memasukkan itu Kiai Haji Fathuddin Sukara, guru kami. Dan mengatakan Guru itu hilang karena saya buka kain kafannya itu hanya kafas yang ada di dalam. Jadi malam yang 5 itu salah satunya adalah malam ini. Itu malam 1 Rajab. Makanya saya meminta kepada seluruh jamaah bagi yang mampu begadang sampai subuh, tapi itu tidak mudah. Makanya Kiai Haji Muhammad Sain Abdul Ghani mengatakan kalau tidak mampu begadang sampai subuh, paling tidak berusahalah untuk tidak tidur cepat. Nah, ini malam ini pas sekali kita sudah sampai 10:30 belum tidur. Ini panitia ini luar biasa karena menggunakan. Sebenarnya mestinya saya malam ini di pondok bersama dengan santri melaksanakan Istighosah Kubra. Nanti itu saya lihat, saya kira malam Senin, ternyata kenanya malam Ahad. Ini jadi mudah-mudahan segala hajat kita pada malam hari ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum saya lanjut, tadi mau melakukan musalla. Sebenarnya 4 ibadah musalla itu tidak usah besar, yang penting dimulai. Iya, jangan sandarkan keyakinan itu kepada manusia, tapi sandarkan keyakinan kepada yang mengatur rezeki. Nanti dia mengatur, dia mau letakkan di mana dan datangkan dari mana. Jangan bersandar ke manusia. Nanti manusianya yang diatur oleh Allah. Makanya kalau Pak Kiai ini mengatakan membangun tanpa ada uang tapi tidak banyak, insya Allah itu karena sandarannya bukan ke manusia. Kita mesti bersandar ke Allah dulu. Tawakalnya perbaiki, kemudian memulai sesuatu. Saya sering pakai istilah, pemain judi saja masih dikasih rezeki, apalagi kalau kita ngurus agama. Itu aja kunci. Jadi orang yang melakukan saja hal yang tidak baik masih dikasih rezeki, apalagi kita yang sudah mengurus yang baik. Insya Allah. Itu harus keyakinan. Jangan pernah berharap bahwa ada dari sini, nanti Allah sendiri yang mengaturkan untuk kita. Makanya jangan sandarkan rezekimu kepada orang, tapi sandarkan kepada Allah. Supaya kau nanti insya Allah tidak akan pernah kecewa. Karena kalau kadang kita sandarkan ke manusia, kadang kecewa. Itu yang saya wasiatkan. Saya juga memulai pondok pesantren Pak Kiai seperti itu. Itu kalau sudah dihitung hampir mungkin sudah dana yang kami pakai hampir 3 miliar. Tapi tidak ada yang saya mulai dari bantuan pemerintah tidak pernah ambil. Jadi hanya betul-betul tawakal. Kadang-kala saya memulai sesuatu itu kadang istri bilang, dari mana nanti ini? Saya bilang biarkan dia jalan. Dan ternyata seperti itu Pak. Ya, kita bilang bangun sekian lokal, tidak tahu dari mana uangnya, ada saja. Itu yang penting memulai dan tawakal, itu pokok. Kalau ada pembangunan mentok tidak bisa jalan, periksa di dalam, ada masalah di situ. Itu kuncinya. Itu kalau agama diurus begitu Pak. Kemudian Rasulullah sebenarnya 2 versi. Ada yang mengatakan beliau lahir itu tanggal 9 Rabiul Awal. Ada yang mengatakan beliau lahir tanggal 12 Rabiul Awal. Tapi kenapa ulama lebih cenderung menggunakan tanggal 12? Karena tanggal 12 itu sebenarnya berkaitan dengan hitungan hikmah. Masuk dalam hitungan hikmah. Apa yang berkaitan dengan 12? Pertama, la ilaha illallah itu hurufnya 12. Muhammadur Rasulullah itu juga 12. Kemudian 12 jam itu dalam 1 hari. Dan 12 jam juga dalam 1 malam.
Kemudian dalam 1 tahun itu 12 bulan. Jadi itu ada hitungan hikmahnya. Kalau ulama hikmah itu pasti menghitung ke situ. Itu bukan tasawuf, tapi hikmah. Kalau hikmah ini Pak, sebenarnya makanya disebut ilmu hikmah karena ilmu yang lahir dari ilmu. Sering saya buka ilmu ini kalau guru kita yang termasuk Kiai Haji Muhammad Tahir Iman Lafi itu khatam betul dalam ilmu hikmah. Karena ulama-ulama thariqah itu pasti dimunculkan itu. Karena orang yang paham ilmu hikmah itu pasti dikasih ilmu kasyaf. Cuma saya itu tidak dapat ilmu hikmah, tapi diberitahu aja. Jadi jangan katakan saya dapat ilmu langsung, tidak. Saya dapat itu dari guru-guru kami. Ya, guru-guru kami yang sampaikan, makanya saya berani sampaikan. Jadi kalau hikmah itu larinya ke sini, itu penting. Kenapa? Karena ilmu ini mulai hilang. Kebanyakan orang membahas ilmu yang nampak. Kalau fikih Pak banyak yang tahu. Baca buku sudah bisa dapat. Bahkan buka YouTube itu sudah bisa. Tapi kalau ilmu-ilmu hakikat itu mesti memang kita berguru. Dan di Sulbar ini tidak kurang. Ulama kita begitu banyak. Bahkan orang sekelas Buya Ar-Rasyi Hashim itu datang ke sini untuk mentalaki, mengambil zikir ke guru kita. Itu bukan berarti bahwa dia rendah, tidak. Tapi itu untuk menyempurnakan keilmuan mereka. Dan ulama itu tidak berani mengambil sesuatu di YouTube. Kecuali dia harus mentalaki langsung. Itu karena sanadnya harus diambil langsung. Ini makanya anak-anak kita dilatih. Jangan hanya belajar yang lahiriah. Tapi mesti juga belajar hakikat. Saya kemarin sempat menangis ketika melihat di Trans 7 itu. Mengkebiri bagaimana ulama ini, pesantren ini mulai disalahkan dengan mencium tangan. Saya bilang itu mereka tidak paham. Kita mencium tangan guru itu sebenarnya hakikatnya bukan tangan yang kita cium. Tapi tangan guru kita itu pernah ketemu dengan tangan gurunya. Dan tangan gurunya itu juga pernah ketemu dengan tangan gurunya. Dan tangan gurunya itu pernah ketemu dengan tangan gurunya. Dan tangan guru itulah yang sampai bersambung ketemu dengan Rasulullah. Jadi hakikatnya tangan guru kita yang kita cium itu sebenarnya hakikat keberkahan. Tangan guru itu pernah tersambung sampai kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Termasuk sebenarnya majelis zikir ini, majelis salawat ini, mesti mengambil sanad. Tidak boleh kita hanya baca. Tidak. Mesti menghadirkan ulama-ulama yang memang punya sanad sholawat. Itu kita minta untuk ditalaki itu. Sama dengan imam. Sering saya sampaikan. Imam itu mestinya mentalaki usus suratul Fatihah. Tidak usah surah yang lain kalau tidak bisa. Datang ke orang yang punya sanad hafalan. Talaki ke situ. Karena hafalan itu nyambung sampai baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah yang disebut dengan sanad. Itu sangat penting dalam agama. Itu sebenarnya saya pakai bahasa Indonesia Pak ya, karena mungkin banyak tidak tahu bahasa Bugis ya. Iya. Tapi itu tuh bahasa Ugi. Ini kan masyarakat Pattaya di sini. Pattaya Mandar. Lebih dekat ke Bugis. Jadi ini penting dulu saya sampaikan bahwa anak-anak kita itu kenapa kita suruh mencium tangan guru. Apalagi kalau di sini kan yang ngaji langsung ke guru Taimalafeo itu masih ada. Yang ketemu langsung itu kan beliau. Kemudian ilmunya sampai ke Mekah. Di Mekah itu sampai ke baginda Rasulullah. Itulah barakah yang tidak pernah terputus seperti mata rantai. Sama ketika kita ngaji melihat wajahnya ulama kita, guru kita. Kenapa? Karena mata yang kita pandang itu pernah memandang mata gurunya. Dan mata gurunya itu pernah memandang mata gurunya. Sampai memandang matanya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah sanad yang tidak boleh hilang. Dan di Sulbar ini ya banyak. Jadi sebenarnya saya itu berat Pak Kiai, terus terang. Agak berat masuk kalau di Sulawesi Barat ini. Karena guru-guru kita mestinya kita ambil sanad di sini. Saya ini tidak banyak ilmu, cuma memang doanya aja guru tak. Kemudian mungkin karena banyak bertawassul.
Ilmu kan begitu Pak. Makanya saya wasiatkan, guru kami pernah ajarkan 2 zikir jangan tinggalkan. Yang pertama ya jamilu ya jamilu ya jamilu itu 100 kali setiap malam. Jadi ketika bangun tengah malam baca itu 100. Kemudian yang kedua ya mubadi'u ya khaliq juga baca 100. Jadi itu 2 zikir jangan tinggalkan. Ya jamilu ya jamilu ya jamilu supaya diringankan semua memahami ilmu. Ketika ada sesuatu itu kita cepat tahu. Kemudian ya mubadi'u ya khaliq itu supaya bisa dikasih ilmu laduni. Itu juga untuk dikuatkan daya ingat. Iya, makanya anak-anak santri yang menghafal ini amalkan zikir itu. Iya. Jadi ada 2. Yang pertama ya jamilu ya jamilu ya jamilu supaya dibukakan pintu-pintu ilmu. Kalau tidak bisa pakai itu, baca itu kalau mau tenggelam matahari. Sekitar 7 menit sebelum sholat maghrib tiba. Baca itu. Yang pertama wal-lail, yang kedua wasyams. Kemudian yang ketiga Qul a'udzu birabbil falaq dan Qul a'udzu birabbin nas. 4 surah ini jangan tinggalkan kalau mau maghrib. Insya Allah. Itu bukan hanya ilmu, tapi diberikan rezeki seperti air hujan. Itu tidak akan terputus. Ini sebenarnya mesti diamalkan. Saya di pondok itu Pak Bo, itu yang kami anukan. Kami mendirikan pondok itu dengan modal hanya itu. Saya itu punya modal wirid hanya 4. Kalau malam itu tadi. Kemudian salawat Jibril. Saya dapat ini dari beberapa pondok pesantren di Jawa. Ketika minta sama kiainya. Amalan apa yang saya harus lakukan? Dia bilang salawat Jibril. Tapi cara mengamalkan itu beda. Baca salawat Jibril 1000 dalam 1 hari. Sehari semalam baca 1000. Tapi jangan pakai berdoa. Dibaca saja 1000. Sallallahu ala Muhammad. Dibaca saja 1000. Nanti malam Jumat, itu khusus malam Jumat, sholat sunnah hajat 2 rakaat, baru baca 1000 kali, baru berdoa. Jadi dikumpul ini sholawat jadi 1 pekan. Nanti malam Jumat baru dipakai berdoa. Kalau ada hajat besar, lakukan itu, insya Allah. Saya buktikan di pondok Pak Bu, betul-betul luar biasa. Itu sampai ada tanah. Saya pusing bagaimana bisa dapat ini. Minta beli tidak mau dijual. Minta diwakafkan tidak mau. Saya bilang mau dibacakan salawat Jibril ini. 2,5 bulan saya bacakan salawat Jibril. Orang kasih itu cuma-cuma. Jadi langsung dia wakafkan ke pondok. Saya bilang ini barakahnya mungkin. Jadi ini saya wasiatkan. Modal kita itu. Apalagi ini majelis salawat dan majelis zikir. Wah itu mesti itu. Iya, jadi lakukan aja itu. Salawat Jibril 1000. Punya amalan khusus. Ya. Kemudian orang sini saya kasih tahu. Kita bersyukur Pak. Ada majelis sini. Karena itu ada hadis qudsi. Inni ahammu bi azabi falamma ra'aital umural masajid wa julasa'il Qur'an wa wildanil Islam. Allah ingin menurunkan bala, itu hadis qudsi. Allah ingin menurunkan bala di suatu tempat. Tapi Allah menarik bala itu karena ada 3. Yang pertama adalah falamma ra'aital umural masajid. Masih ada orang yang memakmurkan masjid. Selama masjid tidak kosong, insya Allah bala itu tidak akan turun. Yang ketiga, wa wildanil Islam. Anak kecil yang belum paham agama, anak kecil yang belum balik, itu beribadah. Anak-anak kita yang belum balik itu belajar ngaji, belajar zikir, itu yang menyebabkan bala tidak akan turun. Kemudian wajulasail Quran. Orang yang masih duduk membaca Al-Quran. Ini penting. Makanya sebenarnya majelis zikir dan majelis sholawat itu mesti ada pembacaan juga ayat di dalamnya. Paling tidak kalau bukan suratul Waqiah, suratul Mulk atau surah Yasin. Makanya kalau malam Jumat ada Yasinan, itu sebenarnya menolak bala itu. Selama masih ada itu insya Allah tidak ada. Karena tempat kita ini bisa terancam Pak. Kalau tsunami naik kita habis. Atau gunung yang runtuh habis kita. Makanya kiri kanan depan belakang itu bisa musibah. Tapi ketika kita mengamalkan tolak bala, insya Allah. Apalagi kalau ada Jumat berkah, ada sedekah subuh.
Ini kadang-kadang orang mengatakan itu kenapa sedekah subuh, kenapa bukan sedekah duha, kenapa sudah bukan sedekah duhur. Sebenarnya kita inginkan itu ketika malaikat bertemu. Nah subuh itu malaikat penjaga malam dan malaikat penjaga siang itu ketemu di subuh hari. Makanya setiap ibadah yang dilakukan pasti lipat ganda doanya. Nah yang kita butuhkan itu Pak sebenarnya malaikat. Kalau malaikat banyak hadir, insya Allah itu kan kuncinya. Cuma kadang-kala kita menganggap bahwa malaikat ini kita tidak rasakan kehadirannya. Saya itu ketika ngaji Thariqah, itu sempat biasa menyalahkan setan. Ketika baca Quran, kenapa cepat tidur? Ini setan lagi nih. Dengarkan khutbah kemudian cepat tidur, bilang setan lagi nih. Ternyata itu bukan setan kalau menurut mursyid kami. Malaikat itu membuat kamu cepat tidur. Karena itu resonansi kalbu. Makanya ketika malaikat datang, itu pasti kita mudah ngantuk. Makanya disebut huwallazi anzalas sakinah. Orang yang diberikan ketenangan kalbu itu mudah sekali tidur itu. Dan itu karena hawa malaikat. Makanya kapan kita mudah tidur? Pertama ketika membaca Al-Quran. Kadang baru 3 lembar sudah ngantuk. Padahal setan itu sudah jauh. Dan bersab-sab malaikat itu bagi orang yang membaca Al-Quran itu dikelilingi. Yang kedua ketika orang berzikir. Kadang-kala kalau kita pegang tasbih, diputar-putar tiba-tiba jatuh. Itu karena ngantuk. Sebenarnya itu bukan setan. Itu karena hawa malaikat. Yang ketiga kapan? Ketika subuh hari. Karena ketemu malaikat penjaga malam dan penjaga siang. Sehingga kita mudah tidur. Kemudian yang keempat, kapan? Ketika khutbah Jumat. Itu ketika khatib sudah naik di atas mimbar, seluruh malaikat rahmat yang ada di luar itu masuk ke dalam masjid itu bersaf-saf. Makanya kita susah sekali menahan ngantuk itu. Karena itu malaikat itu pada kumpul. Kemudian kapan lagi kita mudah tidur? Itu ketika Ramadan. Makanya ulama dulu mengatakan begini, kalau mau mendeteksi Lailatul Qadar gampang. Kalau baru maghrib kau sudah tidak bisa tahan ngantuk, itu tanda malam Lailatul Qadar itu. Karena malaikat sudah turun. Jadi jangan salahkan setan, Pak. Nanti setan itu protes, saya sudah tidak ganggu, kau masih salahkan saya. Ini malaikat ini, Pak. Makanya dari situlah kenapa Nabi menyuruh kita itu sholat dan juga membaca Al-Quran di rumah. Supaya rumah itu mudah kita tempati tidur. Makanya Nabi kan mengatakan, la taj'al buyutakum maqabira, kan? Itu perintahnya. Jangan kau jadikan rumahmu sebagai kuburan. Nawiru buyutakum bikiratil Quran wassalah. Kenapa? Supaya kita bisa tempati tidur. Itu rumah kan ada orang tidak bisa tidur di rumahnya. Di dalam kamar tidak bisa tidur. Nanti keluar di kursi tidur baru bisa tidur. Kadang bahkan keluar di ruang tamu tidur baru bisa tidur. Tapi kalau di dalam kamar itu tidak bisa. Kenapa? Karena jarang mereka gunakan untuk membaca Al-Quran dan sholat di dalam. Itu kenapa mihrab itu di dalam kamar pribadi. Karena itu kuncinya. Apalagi kita bikin rumah memang salah. Saya mengatakan salah karena di dalam kamar itu ada WC. Kan jadi masalah itu, Pak. Kalau kita masuk WC kan baca Allahumma inni a'udzubika minal khubasi wal khaba'is. Jinnya kan lompat keluar. Kalau lompat keluar pasti ke kamar. Karena di kamar kan. Dan di situ aja bolak-balik. Dan itu yang tidak disadari. Ini kan kita anggap biasa. Makanya tempat buang hajat yang paling bagus itu adalah di samping pintu masuk ke rumah. Ketika kita baca itu, jinnya keluar, langsung keluar dari rumah. Kan itu. Makanya tempatnya Nabi itu kan begitu. Tapi kita kan tidak. WC di dalam kamar mandi sudah di dalam kamar. Makanya banyak penyakit lain-lain. Kadang gangguan, kadang ketindisan. Karena memang jinnya di dalam. Kita masuk WC, baca doa, lompat dia keluar di kamar. Kita keluar lagi kamar, masuk lagi WC. Makanya bolak-balik aja di situ. Inilah yang kita tidak sadari, Bapak sekalian. Iya. Makanya di ilmu hikmah itu membuat rumah itu, Pak, semua diukur. Saya pernah pelajari itu. Tapi saya mengatakan memang ilmu ini dari dulu sebenarnya ada.
Termasuk sekarang Pak ada itu pakai. Itu pintu rumah yang lebar sebelah. Itu dalam ilmu hikmah pantangan betul. Itu tidak boleh. Orang dulu mengatakan pemali. Karena nanti di dalam penghuninya itu ada yang selingkuh. Karena ada itu pintu rumah lebar sekecil satu, lebar satu. Kan itu gara-gara model apa namanya minimalis ya. Iya, itu jangan. Pantangan betul itu dalam ilmu hikmah. Iya. Makanya itu bikin rumah itu kecil pintunya sebelah satu lebar. Jadi pintu dua gaya model itu tidak boleh kalau dalam hikmah. Karena nanti itu salah satunya akan selingkuh. Itu bahaya Pak. Tapi jangan pulang bongkar pintu ya. Saya kasih tahu. Itu hikmah begitu Pak. Jadi ilmu hikmah ini bukan ilmu paten, tapi dia ilmu yang 90% kebenarannya, tapi bukan ilmu paten. Sama dengan begini. Ketika dalam rumpun keluarga anak pertama adalah perempuan, kalau dalam ilmu hikmah itu nanti istri yang pertama meninggal. Itu kalau dalam rumpun keluarga, laki-laki anak pertama, berarti bapak yang pertama meninggal itu. Itu kalau dalam hikmah. Tapi itu tidak 100%, cuma 90 sekian persen benar itu. Itu bisa kita teliti itu. Makanya jangan bilang kalau anak pertama perempuan, wah merdeka saya nih. Berarti ibunya yang lebih dulu. Ini. Itu anunya Pak. Iya. Kemudian kalau kita mau tahu, itu hikmah juga Pak. Kalau kita mau tahu, sifat anak pertama itu pasti mengambil sifat baik bapaknya dan mengambil sifat jelek ibunya. Kalau anak kedua mengambil sifat jelek bapaknya dan mengambil sifat baik ibunya. Itu sifatnya anak. Makanya kalau anak pertama itu kalau ibunya suka ngomel, nanti anak pertama itu suka ngomel. Jadi sifat jelek ibunya itu lari ke anak pertama, tapi sifat baik bapaknya ke situ. Nanti kebalikan, kalau anak kedua ya sifat jelek bapaknya ke situ, sifat baik ibunya ke situ. Makanya itu untuk mengetahui. Nanti diputar itu ke belakang. Itu ulama dulu sudah tahu dan itu disebut hikmah. Ya. Dan ilmu ini sejak dulu ada. Orang Bugis itu kalau bikin rumah itu dia pakai. Sampai jendela itu dia ukur pakai mata. Dia tarik benang itu sampai ke telinganya baru dia kasih kembali. Baru dia tarik. Suruh orang bikin jendela dengan lebar ukuran itu. Supaya ketika ada pencuri baru sentuh jendelanya, itu matanya sudah bergerak. Dia bisa tahu bahwa ada pencuri di situ. Itu ilmunya orang dulu. Dan itu hikmah. Tapi tidak usah saya buka semua pakai itu bahaya. Kemudian, ini kita sebenarnya Rasulullah yang kita peringati kelahirannya, kehadirannya. Saya sering mengatakan begini Pak Bu. Nabi itu kan sebenarnya dua. Pertama adalah Nurul Muhammad. Itu yang pertama diciptakan. Sebelum Adam itu dicipta, nurnya Muhammad itu sudah ada. Makanya ayat itu menyebutkan qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin. Telah datang dari Tuhanmu cahaya baru wa kitabun mubin, dan kitab yang menerangkan. Jadi ayat tentang Nurul Muhammad bagi ulama tariqah itu tadi. Qad ja'akum minallahi, telah datang dari Tuhanmu nurun cahaya wa kitabun mubin, dan kitab yang menerangkan. Al-Quran, Taurat, Injil, Zabur itu belakangan. Yang hadir pertama itu adalah Nurul Muhammad. Makanya disebut likulli syai'in min nurin Muhammad. Segala sesuatu itu diciptakan dari nurnya Muhammad. Makanya Adam itu, makanya kalau orang mengatakan Rasulullah adalah Nabi dan Rasul di alam hakikat, dia yang pertama. Orang Bugis bilang, pamulang ngiri hakiki, pacapurang ngiri lahirannya. Artinya Nabi pertama di alam hakikat, itulah Nurul Muhammad. Sedangkan dia terakhir di alam lahiriah, karena dia khatamul anbiya wal mursalin. Bagaimana cara memahami? Ternyata ulama kita dari dulu itu mengkaji. Saya sering bahas itu Pak, bahwa sebenarnya hitungan Muhammad, Ahmad, itu semua ada makna. Jadi Ahmad itu kan 4 hurufnya, alif, ha, mim, dal. Kita ini diciptakan dari 4 unsur. Api, angin, air, tanah.
Api itu kan berdiri. Angin itu ruku. Kemudian tanah itu sujud. Air itu duduk. Makanya alif, ha, mim, dal. Alif berdiri, ha ruku, mim sujud, dal duduk. Jadi sebenarnya unsur penciptaan kita ini dengan 4 unsur itu sudah masuk dari ke Ahmad. Siapa itu Ahmad? Dia adalah Nur Muhammad. Cuma memang badan kita, kepala huruf mim, dada huruf ha, pinggul huruf mim, kaki huruf dal. Tulisannya Muhammad. Makanya ulama mengatakan ketika engkau sholat, berarti kau sudah menyatukan antara Ahmad dengan Muhammad. Itulah hakikat. Jadi sholat itu Ahmad. Sedangkan badan kita adalah Muhammad. Itu. Kalau 4 unsur tadi ini kan tanah, api, air, angin. Ya juga dari Ahmad. Makanya tanah ini, api, air, angin. Semua dari Nur Muhammad. Tubuh kita juga dari Nur Muhammad. Itu kuncinya. Makanya kalau ulama dulu memahami seperti itu, simple. Jadi dia hitung-hitung itu, oh begini. Kenapa sampai 4 semua kan? Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali 4. Mazhab juga Syafi'i, Maliki, Hanafi, Ahmad bin Hanbal juga 4. Itu semua. Itu. Makanya sama dengan angka 7. Saya itu Pak, orang Bugis itu pakai. Kalau ada uangnya hurufnya 77 itu double 3. Langsung dia simpang itu. Dia lipat itu baru bilang, wah ini Indo dinanya. Ya dia kan yakin kalau selama ada uangnya itu tidak akan habis. Ya memang betul. Kan gitu. Iya. Tapi itu kan angka 7 memang pilihan. Kenapa tawaf 7 putaran, sa'i 7 putaran. Kemudian suratul Fatihah 7 ayat. Kemudian 17 rakaat sholat di dalamnya ada angka 7. Langit 7 lapis, tanah 7 susun. Kemudian kenapa orang di akikah itu 7 hari kelahiran. Kalau tidak sempat tambah 7 hari. Kalau tidak sempat tambah 7 hari berikutnya. Kemudian kenapa disuruh sholat mulai 7 tahun. Kenapa bukan 5 tahun. Itu karena angka 7 itu ada memang ukurannya Pak. Itu kalau hitung-hitungan. Iya. Jadi ulama kita dari dulu sudah mengaitkan. Saya bilang kalau kita bicara hakikat maulid, sebenarnya itu diri kita. Muhammad itu tidak terlepas. Makanya tadi sholawat ketika mahalul qiyam, kita baca itu sallallahu ala Muhammad. Bukan Allahumma sholli. Kalau Allahumma sholli itu fi'il mudhari'. Kalau sallallahu ala Muhammad itu fi'il madhi. Kenapa dia fi'il madhi? Bentuk lampau. Karena sebelum jasadnya Nabi diciptakan, itu sudah disolawati. Dan solawat sebelum ada jasad, itulah yang bentuk fi'il madhi. Makanya disebut sallallahu ala Muhammad. Kalau Allahumma sholli itu ketika Nabi utuh dengan jasadnya. Tapi ketika nurnya, makanya disebut salawat Jibril. Karena malaikat Jibril bersalawat kepada Nabi. Dan salawatnya itu dilakukan sebelum jasadnya Nabi diciptakan. Itu masih ke nurnya. Dan para nabi itu bersalawat. Bahkan kita tahu Nabi Adam di dalam surga itu bersalawat untuk maharnya kepada Siti Hawa 11 kali. Yang kemudian nanti ulama mengatakan apa salawat itu? Ada yang mengatakan salawat Jibril. Ada yang mengatakan bukan. Ada salawat khusus yang dibaca Nabi Adam. Itu yang disebut dengan salawat nikah batin. Oh itu saya tidak bahas itu. Bahaya kalau ada kalolo yang tahu. Ini anak muda ini. Itu. Jadi ulama kita dari dulu pakai itu. Dan saya itu Pak tidak berani ceramah bilang. Menurut saya begini tidak. Saya selalu masih berlandaskan ke pendapat para ulama kita. Kenapa? Itu lebih aman. Nanti kalau saya ditanya langsung saya bilang. Ini yang bilang. Kan gitu. Jadi Bapak Ibu kalau nanti ada amalan yang kita lakukan dari saya yang saya ceramahkan. Langsung tanya siapa yang bilang? Bilang Ustaz Yusuf. Nanti malaikat kalau bermasalah. Tanya Ustaz Yusuf. Malaikat datang sama saya. Kau bilang begini. Saya bilang iya karena dia yang bilang. Imam Syafi'i bilang. Guru Imam Lapiuk bilang. Dia bilang tanya dia. Sudah selesai urusan. Makanya kita tinggal menunggu. Kau pergi tanya di situ. Saya duduk aja di sini menunggu. Selesai bagaimana. Tapi kalau bilang menurut saya, oh ditahan betul itu. Tunggu di situ. Kau mau ditanya dulu. Itu makanya penceramah yang paling selamat itu yang selalu menyandarkan diri ke ulama. Iya. Sekarang kan banyak muncul itu. Yang mengatakan
Dia baca sendiri hadisnya, dia tafsirkan sendiri, dia pahami sendiri, dia ceramahkan sendiri. Nanti itu belok-belok itu jadi masalah. Karena agama ini kan mesti ada pewarisnya kan, Nabi. Dan pewarisnya itu adalah ulama. Dan itu kalau menurut pemikiran kita berarti bukan agama itu. Itu menurut kita. Oh ini jadi masalah. Makanya saya tuh tidak berani cara mengatakan menurut saya tidak. Jadi saya selalu pakai pendapat ulama guru-guru mulia kita. Itu lebih aman. Sama ji Pak yang mewakili Pak Bupati. Sama ji Pak Camat. Kalau memberikan sambutan, sambutannya Pak Bupati yang dibacakan selamat. Nanti kalau bermasalah, bila saja Pak Camat, tanya Pak Bupati. Ini sambutannya Pak Bupati yang saya baca. Tapi kalau dia yang ngomong sendiri, pasti dikasih tahu, pertanggungjawabkan sendiri. Kau yang ngomong. Nah inilah, beginilah kenapa guru-guru kita itu masih bersanad mengambil pendapat para ulama terdahulu. Itu kuncinya. Nah, makanya saya sampaikan, tidak usah terlalu jauh mengambil sanad ilmu. Di Sulbar ini murid-muridnya Guru Iman Lapio itu masih banyak. Ambil sanad ke situ. Tidak usah jauh. Kenapa saya suruh begitu Pak? Karena orang bisa masuk surga itu melalui syafaat ulama. Yang bisa masukkan surga orang. Pertama rahmat Allah. Yang kedua syafaat baginda Rasulullah. Yang ketiga syafaat Al-Quran. Yang keempat syafaat anak perempuan. Yang kelima syafaat ulama. Makanya kami yang di NU selalu bertawassul ke Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Karena itu guru kami. Itu pendiri Nahdlatul Ulama. Jadi di situ dia wali Allah. Gampang. Nanti kalau dia masuk surga kan. Makanya Kiai Said Akil itu Pak Kiai. Dia bilang yang penting ada kalender NU di rumahmu. Itu insya Allah kau sudah bisa ikut surga. Masuk surga bersama Kiai Hasyim Asy'ari. Saya dulu tuh tidak terima. Ketika ngaji-ngaji dapat juga dalilnya. Bahwa ketika engkau menempel kalender NU pasti kau beli. Dan uang yang kau belikan itu pasti jadi sumbangan ke NU. Dan di NU itu ketika mau menyumbang, kau kena perkataannya Imam Hasyim Asy'ari. Siapa yang mengurusi NU maka dia adalah santriku. Jadi dia tidak mengatakan siapa yang menjadi pengurus NU. Tapi siapa yang mengurusi. Dan orang yang bersumbang bersedekah untuk itu, insya Allah itu bersedekah untuk mengurusi. Saya bilang ketemu juga memang ini kuncinya Pak Bu. Makanya kita yang hadir di sini jadilah donatur untuk majelis ini Pak Bu. Biar 10.000 satu bulan. Nanti kalau ditanya apa yang kau lakukan untuk pesantren tahfiz di situ, di hari kemudian kita tidak ada pertanggungjawaban. Tapi kalau ada 10.000 per bulan, insya Allah ada pertanggungjawaban. Kasih tahu malaikat, ada kesumbanganku 10.000 satu bulan ke situ. Itu lebih aman. Kenapa? Sudah ada pertanggungjawaban kita. Dan itu tolak bala. Nah, makanya Nabi itu selalu memerintahkan as-sadaqatu tadfa'ul bala. Da'u mardakum bis sedekah. Obati penyakitmu dengan sedekah. Sedekah itu menolak bala. Tapi tidak semua sedekah itu yang kita lakukan itu bisa menolak menyembuhkan penyakit. Memang tingkatan sedekah itu ada 4. Pertama, sedekah yang tidak ada sama sekali nilainya, bahkan bisa berdosa. Yang mana sedekah yang diserahkan kemudian kita ngomel. Iya. Jadi kalau ada orang bersedekah kemudian marah-marah, marah itu yang menerima uang, saya dikasih sedekah, itu bisa dosa. Karena fungsi sedekah itu Pak cuma 2. Yang pertama menyambung silaturahmi, yang kedua menggembirakan orang. Itu fungsinya sedekah 2. Jadi menyambung silaturahmi dan menggembirakan orang. Nah kalau dikasih orang baru dimarahi, terputus silaturahmi, tidak gembira Tommy. Makanya tidak ada gunanya. Sedekah tingkatan kedua, sedekah riya. Itu ada pahalanya, tapi bukan pahala sedekah. Pahala menggembirakan orang. Itu doanya Nabi. Berikan pahala kepada umatku yang menggembirakan umatku. Makanya kenapa aturan sedekah itu lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Karena supaya jangan kau berikan kecuali itu baik. Supaya dia senang. Karena kalau kau riya masih bisa dapat pahala. Tapi bukan pahala sedekah. Cuma pahala menggembirakan orang. Nah, kenapa tersenyum ke orang itu sedekah? Karena termasuk menggembirakan. Ya itu sedekah yang paling gampang Ustaz. Bibir bawah saja ditarik ke bawah begini sudah dapat pahala. Itu pahala senyum. Itu kuncinya. Kemudian tingkatan di atasnya sedekah rahasia.
Rahasia itu ada 3. Yang pertama tidak diketahui jumlahnya ketika bersedekah. Lewat celengan, tutup mata, ambil uang di saku, uang berapa saja, kasih masuk ke celengan. Jangan lihat uang berapa. Uang 100, uang 50 dikumpul saja di situ. Kadang-kala kita tarik, dilihat uang 100 didorong lagi masuk. Pilih yang paling kecil. Oh, itu jadi masalah itu. Yang kedua, ini agak berat. Kalau ada orang minta sedekah, kita tidak kasih. Tapi kita suruh dia datang mengambil. Kalau ada orang minta sedekah, kasih tahu, oh ya di laci, pergi mengambil, ada di laci situ. Atau dikasih tas, nanti dia ambil sendiri berapa dia mau ambil. Itu agak berat. Karena kita langsung berpikir, kalau nak habis ini mati. Karena langsung itu. Hancur bandar. Tapi ulama kita mengatakan, selama kau mengatakan, iya kalau dia habisi, berarti kau belum ikhlas bersedekah. Dan kau masih menilai sesuatu. Makanya nanti karena hadis qudsi, siapa hamba aku memberikan kepada aku dia tidak menghitungnya, maka aku pun akan membalasnya dengan tidak menghitungnya pula. Itu janji Allah. Tapi berat itu Pak. Berat itu. Istri saja kadang disuruh ambil lebih ngambil daripada apalagi kalau orang lain. Oh itu. Tapi itulah kalau ulama paham itu luar biasa. Di atasnya masih ada satu. Itu masih ada. Tingkatan yang paling tinggi dalam sedekah itu disebutkan oleh Rasulullah. Nanti ada umatku di hari kemudian. Dia tidak ke mahsyar. Dan tidak melewati titian siratal mustaqim. Dan tidak ditimbang amalnya. Karena baru berjalan menuju ke mahsyar. Allah suruh malaikat menjemputnya. Kemudian dibawa ke ila rafiqil a'la. Dari rafiqil a'la dimasukkan ke dalam surga. Makanya ulama tarekat dulu bilang. Kalau kau mau tidak lewat titian siratal mustaqim. Ada jalurnya. Istilahnya orang Bugis ya komelo kolete lete ko ya kocia kolete kalalanna. Nah, kalau tidak mau lewat di timbangan, tidak mau lewat, tidak mau kumpul di mahsyar, ada. Karena itu hadis. Nabi mengatakan baru digiring orang berjalan ke mahsyar, datanglah malaikat karena perintah Allah menjemputnya, dibawa ke ila rafiqil a'la. Dari rafiqil a'la dibawa ke dalam surga. Jadi ada 4 tempat dia tidak datangi. Mizanullah, timbangan tidak. Titian siratal mustaqim tidak juga. Kemudian dia juga tidak ke mahsyar. Dia tidak kepada mahsyar. Karena baru berjalan ke sana, kata Nabi sudah dijemput. Sampai dalam hadis itu disebutkan, orang bingung. Kemana si Anu? Nah tadi kita jalan sama-sama. Nabi bilang tidak tahu. Kemudian datang malaikat. Jangan kau mencarinya. Dia dibawa ke ila rafiqil a'la. Siapa itu kata Nabi? Orang yang bersedekah. Yang tidak tahu siapa yang disedekahi. Dan yang disedekahi pun tidak tahu siapa yang mensedekahi. Yang memberi tidak tahu dan yang menerima tidak tahu. Oh itu agak berat itu Pak. Kalau kita kadang kumpul anak yatim baru dikasih amplop. Itu masih di blender itu. Belum selamat itu. Iya. Apalagi kalau di shooting. Oh itu jadi masalah. Iya. Makanya kalau mau selamat pakai itu. Guru kita mengajarkan begini. Karena metodenya. Dulu kan susah. Di zaman Nabi itu tengah malam sudah sholat tahajud, dia ambil uang, baru pergi di pinggir jalan berdiri. Tunggu orang lewat, disalami. Kalau dia jawab salam, langsung dikasih. Tidak ditanyakan siapa namanya, tidak dilihat mukanya. Itu di masa Nabi. Sekarang paling gampang. Telepon Pak Kiai, telepon Pak Ustaz. Adakah anak yatim atau fakir miskin di situ di pondok tak menghafal Ustaz? Kalau ada. Berapa pembayarannya 1 bulan? Kalau dia mengatakan 400.000 atau 300.000 atau 500.000, kasih tahu. Saya mau tanggung anak 1 di situ setiap bulan. 1 orang. Tapi tidak usah kasih tahu saya namanya. Tidak usah kasih lihat saya. Tidak usah juga tahu siapa saya. Minta saja nomor rekeningnya. Jangan datang ke pondok. Transferkan saja ke rekening pondok. Nanti dia yang masukkan ke situ. Nanti anak ini menghafal tidak pernah tahu siapa yang membantunya. Makanya anak ini ketika selesai hafalannya, kemudian keluar dari pondok, kita ketemu di luar. Tidak pernah tahu bahwa kita yang pernah membantunya. Anak ini pun tidak tahu bahwa ini pernah membantu saya ketika saya mondok di pondok. Beda kalau kita tahu Pak. Kita bantu, kita kasih langsung dilihat mukanya. Nanti kalau ketemu di luar, wah sudah hebat nih anak itu gara-gara saya. Itu langsung muncul itu. Saya dulu yang bantu itu waktunya sekolah.
Apalagi kalau anak itu tidak memperhatikan kita, langsung dia bilang, wah anak durhaka, nah, tidak begitu kalau bukan saya. Wah itu jadi masalah. Tapi kalau ada sesuatu kita tidak tahu siapa yang kita kasih dan yang kita kasih tidak tahu, itulah kata Nabi, rahasia bagi yang memberi dan yang menerima juga dirahasiakan. Itulah orang yang tidak berkumpul di mahsyar. Kalau mau pakai jalan pintas itu Pak. Dan yang kedua fungsinya apa? Ketika sakit ya, dapat tadi da'u mardakum bis sadaqah. Ketika ada penyakitmu, dokter sudah angkat tangan, sholat sunnah hajat, baru berdoa. Minta, ada amalanku seperti ini ya Rob, hanya engkau dengan aku yang mengetahuinya. Aku mohon berikan keberkahan amalan ini, supaya bisa sembuh dari penyakitku. Itu namanya bertawassul dengan amal soleh. Itu jarang Pak. Dokter sebenarnya tidak ada yang hebat Pak. Yang hebat itu dokter hewan. Kalau dokter manusia tidak hebat. Karena kalau kita ke dokter itu masih ditanya sakit apa Pak. Apa tak yang sakit? Karena gitu. Mestinya kalau dokter hebat tidak usah tanya. Ya kan? Yang hebat itu dokter hewan. Karena tidak pernah tanya sapi bilang apa mau sakit. Itu. Makanya dokter hewan itu yang hebat. Kalau dokter manusia tidak hebat itu. Karena masih bertanya. Iya. Itu. Tapi saya juga mengatakan bahwa dokter itu tidak ada menyembuhkan. Dokter itu hanya mengobati. Karena yang menyembuhkan itu Allah. Makanya jangan salah kaprah. Kalau datang ke dokter minta untuk diobati. Tapi kalau minta kesembuhan, minta dalam sholat. Makanya tidak ada dokter itu Pak menulis bila menyembuhkan penyakit kanker, menyembuhkan asam urat. Tidak ada. Yang dia tulis itu mengobati penyakit kanker. Nah, iya. Kalau sudah ditarik matanya begini, disenter, baru suruh membayar 500.000 dan tidak sembuh, jangan marah. Karena memang dia sudah obati. Tapi sembuhnya itu urusan Allah. Ini penting. Karena banyak orang salah kaprah. Datang ke dokter minta kesembuhan. Tidak, minta diobati. Ini kuncinya. Bu, ini ibu-ibu harus paham ini. Apalagi kalau sudah umurnya sudah tua, sakit-sakit, lututnya sakit, punggungnya, cari lagi obat penyakit lutut. Padahal ada itu obat penyakit lutut. Alam nasrad dengan alam tarakaipah. Kalau sholat sunat subuh, baca 2 surah ini. Rakaat pertama baca alam nasrah, rakaat kedua baca alam tarakaipah. Insya Allah tidak kena penyakit tulang itu termasuk lutut dan punggung. Itu hikmahnya. Jadi saya wasiatkan ini ke jemaah. Apalagi yang sudah tua. Kadang-kadang kan bunyi-bunyi lututnya kalau kan. Itu obatnya itu. Obat penyakit. Tapi kalau kayak Pak Asisten ini, mestinya baca alam nasrah dengan li'ila fi Quraisyin. Itu hadis. Ada di kitabnya Imam Al-Ghazali. Siapa yang sholat sunat subuh membaca alam nasrah rakaat pertama, li'ila fi Quraisyin pada rakaat kedua, maka tidak ada musuhnya yang bisa mencelakainya. Kalau ada orang iri politik, iri apa, iri jabatan, insya Allah itu tidak kesampaian ke kita. Itu barakahnya 2 surah itu. Tapi di sholat sunat subuh, di alam nasrah dengan li'ila fi Quraisyin. Nah, kalau mau ambil obat sakit lutut, obat tulang, itu alam nasrah dengan alam tarakaipah. Nah itu. 2 surah itu berbeda Pak, kalau diamalkan. Tapi di sholat sunat subuh ya. Kemudian, saya tadi mengatakan nur. Ini begitu mulianya Rasulullah. Dan kenapa Rasulullah itu Pak bisa memberi syafaat. Ini sudah tinggal 5 menit, 1 jam saya ceramah ini. Sudah hampir setengah 12. Kenapa Nabi itu bisa memberi syafaat? Karena satu-satunya Nabi yang dikasih otoritas ibadah itu Rasulullah. Nabi Musa itu perintah Allah langsung perintah ke Musa. Langsung Musa ke umatnya. Kalau Nabi tidak. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil halki kullihim huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu li kulli khawlim minal ahwalil muqtahimi
Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ila khudratin Nabiil Mustafa sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa ila jami'il anbiya'i wal mursalin wasyuhada'i was-shalihin wal malaikatil muqarrabin wa kulluhum awliya Allah fis samai wa fil ardi wa kulluhum mu'assisina jami'atin ahadatina wa kulluhum masyayikhina wa masyayikhina وخصوصا الأولياء وفي سهل المكان كجمعتهم شيخ لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم نور قلوبنا وقلوب جميع من حضر في مجلسنا هذا بنور المعرفة وعلم المكاشفة والبصيرة والإيمان والإسلام. يا فتاح يا عليم افتح قلوبنا وقلوبهم فتوح العارفين. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. آمين آمين يا رب العالمين. Hadratul muhtaramin wal muhtaramat ikhwanu fillah, alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tuballighuna biha kullal maqsud. Ya Jawadu ya Ma'bud ya Rahimu ya Wadud birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Assalatu wassalamu bi adadi ma fi ilmillah alaika wa ala alika ya sayyidi ya Rasulullah agisna sari'an bi'izzati. Yang saya hormati, saya ta'zimi Alina Gurota Kiai Haji Dr. Adnan Nota selaku Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat sekaligus Ketua Tanfiziyah Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Provinsi Sulawesi Barat beserta seluruh jamiah para pengurus lembaga dan badan otonom Nahdlatul Ulama yang sempat hadir. Di samping saya bagi ada Ketua Lesbumi yang kami muliakan, kita hormati bersama Bapak yang mewakili Bapak Bupati. Alhamdulillah, terima kasih Pak sudah bersilaturahmi dengan kami pada malam hari ini. Yang kami muliakan para alim, para masyayikh, para azatis dan asatizah, terkhusus Bapak Camat dan Bapak Kepala Desa, dan juga terkhusus kepada Akhin Al-Fadil, sahabat kami selaku ketua majelis zikir, majelis sholawat yang pada malam hari ini kita peringati 4 tahun berdirinya, haul keempat. Jadi alhamdulillah, terima kasih kami sampaikan kepada seluruh hadirin, ibu-ibu, orang tua, santri dan para jemaah
yang sempat hadir pada malam hari ini. Ini sebenarnya sudah larut malam, sudah 10:30. Saya tidak panjang ingin saya sampaikan, tapi pertama bahwa peringatan yang kita lakukan pada malam hari ini sebenarnya memang istilah yang dipakai masyarakat Bugis dan juga istilah yang dipakai orang Mandar itu sebenarnya hampir sama. Tidak menggunakan istilah maulid, tapi menggunakan istilah maulud. Itu beda. Makanya kalau kita mengatakan peringatan maulid, berarti itu peringatan terhadap waktu kelahiran Rasulullah. Makanya hanya bulannya Rabiul Awal. Tapi kalau peringatan maulud, itu sepanjang tahun. Karena yang diperingati adalah orangnya, bukan waktunya. Jadi beda. Jadi kalau maulid itu waktu kelahirannya. Kalau maulud itu orangnya. Makanya orang Bugis bilang maulud. Orang Mandar juga mengatakan maulud, bukan maulid. Makanya setiap acara, itu guru Profesor Dr. Rahim Arsyad kemarin di acara BCNU Sidrap, apa yang dia bilang, maulid itu dipasangkan apa saja cocok. Orang pindah rumah baru sekaligus maulid cocok. Orang adakan pernikahan dirangkaikan dengan maulid cocok. Jadi maulid ini bisa masuk ke semua kegiatan yang baik. Tapi saya ingin sampaikan begini Pak Bu. Peringatan yang kita laksanakan pada malam hari ini pas sekali. Saya juga ketika dihubungi dan penentuan pelaksanaannya ini tidak pernah menyangka ini bersamaan dengan malam 1 Rajab. Jadi ini malam istimewa Pak. Disebutkan dalam hadis itu ada 5 malam. Malam 1 Rajab, malam Nisfus Sya'ban, malam Jumat, malam 10 Zulhijjah, dan malam 1 Syawal. Itu ada lobetin. Iya. Iya. Jadi malam 1 Rajab, malam Jumat, malam 10 Zulhijjah, malam 1 Syawal itu adalah malam yang istimewa. Kenapa? Karena malam itu dibuka pintu langit. Jadi malam ini adalah malam di mana pintu langit itu terbuka dan siapa yang bermunajat itu pasti tembus ke aras. Dan itu tidak akan tertutup hingga masuk waktu subuh. Makanya salah satu guru di Kalimantan sangat masyhur yang dekat ini akan diadakan haul itu Ki Haji Muhammad Sain Abdul Ghani, guru sekumpul Martapura. Itu berwasiat sama Andre Guru Ki Haji Abdul Rahman Ambo Dale bahwa siapa yang tidak tidur pada 5 malam itu hanya beribadah kepada Allah untuk mencari keridhaan, kalau dia meninggal itu jasadnya pasti hilang. Itu ketika sudah dimasukkan ke dalam lahat, itu tidak akan terhimpit oleh tanah. Dan itu dialami oleh Guru Ki Haji Abdul Rahman Ambo Dale ketika dia dimasukkan ke dalam lahat. Karena yang memasukkan itu Ki Haji Fathuddin Sukara, guru kami. Dan mengatakan Guru itu hilang karena saya buka kain kafannya, itu hanya kafas yang ada di dalam. Jadi malam yang 5 itu salah satunya adalah malam ini. Itu malam 1 Rajab. Makanya saya meminta kepada seluruh jamaah bagi yang mampu begadang sampai subuh, tapi itu tidak mudah. Makanya Ki Haji Muhammad Sain Abdul Ghani mengatakan kalau tidak mampu begadang sampai subuh, paling tidak berusahalah untuk tidak tidur cepat. Nah, ini malam ini pas sekali
Kita sudah sampai 10:30 belum tidur. Ini panitia ini luar biasa karena menggunakan. Sebenarnya mestinya saya malam ini di pondok bersama dengan santri melaksanakan Istighosah Kubra. Nanti itu saya lihat, saya kira malam Senin, ternyata kenanya malam Ahad. Ini jadi mudah-mudahan segala hajat kita pada malam hari ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum saya lanjut, tadi mau melakukan musalla. Sebenarnya tempat ibadah musalla itu tidak usah besar. Yang penting dimulai. Iya. Jangan sandarkan keyakinan itu kepada manusia. Tapi sandarkan keyakinan kepada yang mengatur rezeki. Nanti dia mengatur, dia mau letakkan di mana dan datangkan dari mana. Jangan bersandar ke manusia. Nanti manusianya yang diatur oleh Allah. Makanya kalau Pak Kiai ini mengatakan membangun tanpa ada uang tapi tidak banyak, insya Allah itu karena sandarannya bukan ke manusia. Kita mesti bersandar ke Allah dulu. Tawakalnya perbaiki, kemudian memulai sesuatu. Saya sering pakai istilah, pemain judi saja masih dikasih rezeki, apalagi kalau kita ngurus agama. Itu aja kunci. Jadi orang yang melakukan saja hal yang tidak baik masih dikasih rezeki, apalagi kita yang sudah mengurus yang baik. Insya Allah. Itu harus keyakinan. Jangan pernah berharap bahwa ada dari sini nanti Allah sendiri yang mengaturkan untuk kita. Makanya jangan sandarkan rezekimu kepada orang, tapi sandarkan kepada Allah. Supaya kau nanti insya Allah tidak akan pernah kecewa. Karena kalau kadang kita sandarkan ke manusia, kadang kecewa. Itu yang saya wasiatkan. Saya juga memulai pondok pesantren Pak Kiai seperti itu. Itu kalau sudah dihitung hampir mungkin sudah dana yang kami pakai hampir 3 miliar. Tapi tidak ada yang saya mulai dari bantuan pemerintah tidak pernah ambil. Jadi hanya betul-betul tawakal. Kadang-kala saya memulai sesuatu itu, kadang istri bilang, dari mana minanti ini? Saya bilang, biarkan dia jalan. Dan ternyata seperti itu Pak. Ya, kita bilang, bangun sekian lokal, tidak tahu dari mana uangnya, ada saja. Itu yang penting memulai. Dan tawakal, itu pokok. Kalau ada pembangunan mentok tidak bisa jalan, periksa di dalam, ada masalah di situ. Itu kuncinya. Nah, itu kalau agama diurus begitu Pak. Kemudian Rasulullah sebenarnya dua versi. Ada yang mengatakan beliau lahir itu tanggal 9 Rabiul Awal. Ada yang mengatakan beliau lahir tanggal 12 Rabiul Awal. Tapi kenapa ulama lebih cenderung menggunakan tanggal 12? Karena tanggal 12 itu sebenarnya berkaitan dengan hitungan hikmah. Masuk dalam hitungan hikmah. Apa yang berkaitan dengan 12? Pertama, la ilaha illallah, itu hurufnya 12. Muhammadur Rasulullah, itu juga 12. Kemudian 12 jam itu dalam satu hari. Dan 12 jam juga dalam satu malam. Kemudian dalam satu tahun itu 12 bulan. Jadi itu ada hitungan hikmahnya. Kalau ulama hikmah itu pasti menghitung ke situ. Itu bukan tasawuf, tapi hikmah. Kalau hikmah ini Pak, sebenarnya makanya disebut ilmu hikmah, karena ilmu yang lahir dari ilmu. Sering saya buka ilmu ini, kalau guru kita yang termasuk Kiai Haji Muhammad Tahir Imalafi itu khatam betul dalam ilmu hikmah. Karena ulama-ulama thariqah itu pasti dimunculkan itu. Karena orang yang paham ilmu hikmah itu pasti dikasih ilmu kasyaf. Cuma saya itu tidak dapat ilmu hikmah, tapi diberitahu aja. Jadi jangan katakan saya dapat ilmu langsung, tidak. Saya dapat itu dari guru-guru kami. Ya, guru-guru kami yang sampaikan, makanya saya berani sampaikan. Jadi kalau hikmah itu larinya ke sini, itu penting. Kenapa? Karena ilmu ini mulai hilang. Kebanyakan orang membahas ilmu yang nampak. Kalau fikih Pak banyak jian tahu. Baca buku sudah bisa dapat. Bahkan buka YouTube itu sudah bisa. Tapi kalau ilmu-ilmu hakikat itu mesti memang kita berguru.
Dan di Sulbar ini tidak kurang. Ulama kita begitu banyak. Bahkan orang sekelas Buya Ar-Rasy Hashim itu datang ke sini untuk mentalaki, mengambil zikir ke guru kita. Itu bukan berarti bahwa dia rendah, tidak. Tapi itu untuk menyempurnakan keilmuan mereka. Dan ulama itu tidak berani mengambil sesuatu di YouTube. Kecuali dia harus mentalaki langsung. Itu karena sanadnya harus diambil langsung. Ini makanya anak-anak kita dilatih. Jangan hanya belajar yang lahiriah, tapi mesti juga belajar hakikat. Saya kemarin sempat menangis ketika melihat di Trans 7 itu mengkebiri bagaimana ulama ini, pesantren ini mulai disalahkan dengan mencium tangan. Saya bilang itu mereka tidak paham. Kita mencium tangan guru itu sebenarnya hakikatnya bukan tangan yang kita cium. Tapi tangan guru kita itu pernah ketemu dengan tangan gurunya. Dan tangan gurunya itu juga pernah ketemu dengan tangan gurunya. Dan tangan gurunya itu pernah ketemu dengan tangan gurunya. Dan tangan guru itulah yang sampai bersambung ketemu dengan Rasulullah. Jadi hakikatnya tangan guru kita yang kita cium itu sebenarnya hakikat keberkahan. Tangan guru itu pernah tersambung sampai kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Termasuk sebenarnya majelis zikir ini, majelis salawat ini, mesti mengambil sanad. Tidak boleh kita hanya baca. Tidak. Mesti menghadirkan ulama-ulama yang memang punya sanad sholawat. Itu kita minta untuk ditalaki itu. Sama dengan imam. Sering saya sampaikan. Imam itu mestinya mentalaki usus suratul Fatihah. Tidak usah surah yang lain kalau tidak bisa. Datang ke orang yang punya sanad hafalan. Talaki ke situ. Karena hafalan itu nyambung sampai baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah yang disebut dengan sanad. Itu sangat penting dalam agama. Itu sebenarnya saya pakai bahasa Indonesia Pak ya, karena mungkin banyak tidak tahu bahasa Bugis ya. Iya. Tapi itu tuh bahasa Ugi. Ini kan masyarakat Pantai di sini. Pantai Mandar. Lebih dekat ke Bugis. Jadi ini penting dulu saya sampaikan bahwa anak-anak kita itu kenapa kita suruh mencium tangan guru. Apalagi kalau di sini kan yang ngaji langsung ke guru Tai Malafeo itu masih ada. Yang ketemu langsung itu kan beliau. Kemudian ilmunya sampai ke Mekah. Di Mekah itu sampai ke baginda Rasulullah. Itulah barakah yang tidak pernah terputus seperti mata rantai. Sama ketika kita ngaji melihat wajahnya ulama kita, guru kita. Kenapa? Karena mata yang kita pandang itu pernah memandang mata gurunya. Dan mata gurunya itu pernah memandang mata gurunya. Sampai memandang matanya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah sanad yang tidak boleh hilang. Dan di Sulbar ini ya banyak. Jadi sebenarnya saya itu berat Pak Kiai, terus terang. Agak berat masuk kalau di Sulawesi Barat ini. Karena guru-guru kita mestinya kita ambil sanad di sini. Saya ini enggak banyak ilmu, cuma memang doanya aja guru tak. Kemudian mungkin karena banyak bertawassul. Ilmu kan begitu Pak. Makanya saya wasiatkan, guru kami pernah ajarkan 2 zikir jangan tinggalkan. Yang pertama ya jamilu, ya jamilu, ya jamilu itu 100 kali setiap malam. Jadi ketika bangun tengah malam baca itu 100. Kemudian yang kedua ya mubadi'u ya khaliq juga baca 100. Jadi itu 2 zikir jangan tinggalkan. Ya jamilu, ya jamilu, ya jamilu supaya diringankan semua memahami ilmu. Ketika ada sesuatu itu kita cepat tahu. Kemudian ya mubadi'u ya khaliq itu supaya bisa dikasih ilmu laduni. Itu juga untuk dikuatkan daya ingat. Iya, makanya anak-anak santri yang menghafal ini amalkan zikir itu. Iya. Jadi ada 2. Yang pertama ya jamilu, ya jamilu, ya jamilu supaya dibukakan pintu-pintu ilmu. Kalau tidak bisa pakai itu, baca itu kalau mau tenggelam matahari. Sekitar 7 menit sebelum sholat maghrib tiba. Baca itu. Yang pertama wal-lail, yang kedua wasyams.
Kemudian yang ketiga Qul a'udzu birabbil falaq dan Qul a'udzu birabbin nas. 4 surah ini jangan tinggalkan kalau mau maghrib. Insya Allah. Itu bukan hanya ilmu, tapi diberikan rezeki seperti air hujan. Itu tidak akan terputus. Ini sebenarnya mesti diamalkan. Saya di pondok itu Pak Bu, itu yang kami anukan. Kami mendirikan pondok itu dengan modal hanya itu. Saya itu punya modal wirid hanya 4. Kalau malam itu tadi. Kemudian salawat Jibril. Saya dapat ini dari beberapa pondok pesantren di Jawa. Ketika minta sama kiainya. Amalan apa yang saya harus lakukan? Dia bilang salawat Jibril. Tapi cara mengamalkan itu beda. Baca salawat Jibril 1000 dalam 1 hari. Sehari semalam baca 1000. Tapi jangan pakai berdoa. Dibaca saja 1000. Sallallahu ala Muhammad. Dibaca saja 1000. Nanti malam Jumat, itu khusus malam Jumat, sholat sunnah hajat 2 rakaat, baru baca 1000 kali, baru berdoa. Jadi dikumpul ini sholawat jadi 1 pekan. Nanti malam Jumat baru dipakai berdoa. Kalau ada hajat besar, lakukan itu. Insya Allah. Saya buktikan di pondok Pak Bu, betul-betul luar biasa. Itu sampai ada tanah. Saya pusing bagaimana bisa dapat ini. Minta beli tidak mau dijual. Minta diwakafkan tidak mau. Saya bilang mau dibacakan salawat Jibril ini. 2,5 bulan saya bacakan salawat Jibril. Orang kasih itu cuma-cuma. Jadi langsung dia wakafkan ke pondok. Saya bilang ini barakahnya mungkin. Jadi ini saya wasiatkan. Kita modal kita itu. Apalagi ini majelis salawat dan majelis zikir. Wah itu mesti itu. Iya, jadi lakukan aja itu. Salawat Jibril 1000. Punya amalan khusus. Ya. Kemudian orang sini saya kasih tahu. Kita bersyukur Pak Bu. Ada majelis sini. Karena itu ada hadis qudsi. Inni ahammu bi azabi falamma ra'aital umural masajid wa julasa'il Qur'an wa wildanil Islam. Allah ingin menurunkan bala, itu hadis qudsi. Allah ingin menurunkan bala di suatu tempat. Tapi Allah menarik bala itu karena ada 3. Yang pertama adalah falamma ra'aital umural masajid. Masih ada orang yang memakmurkan masjid. Selama masjid tidak kosong, insya Allah bala itu tidak akan turun. Yang ketiga, wawildanil Islam. Anak kecil yang belum paham agama, anak kecil yang belum balik, itu beribadah. Anak-anak kita yang belum balik itu belajar ngaji, belajar zikir, itu yang menyebabkan bala tidak akan turun. Kemudian wajulasa'il Quran. Orang yang masih duduk membaca Al-Quran. Ini penting. Makanya sebenarnya majelis zikir dan majelis sholawat itu mesti ada pembacaan juga ayat di dalamnya. Paling tidak kalau bukan suratul Waqiah, suratul Mulk atau surah Yasin. Makanya kalau malam Jumat ada Yasinan, itu sebenarnya menolak bala itu. Selama masih ada itu insya Allah tidak ada. Karena tempat kita ini bisa terancam Pak. Kalau tsunami naik kita habis. Atau gunung yang runtuh habis kita. Makanya kiri kanan depan belakang itu bisa musibah. Tapi ketika kita mengamalkan tolak bala, insya Allah. Apalagi kalau ada Jumat berkah, ada sedekah subuh. Ini kadang-kadang orang mengatakan itu kenapa sedekah subuh, kenapa bukan sedekah duha, kenapa sudah bukan sedekah duhur. Sebenarnya kita inginkan itu ketika malaikat bertemu. Nah subuh itu malaikat penjaga malam dan malaikat penjaga siang itu ketemu di subuh hari. Makanya setiap ibadah yang dilakukan pasti lipat ganda doanya. Nah yang kita butuhkan itu Pak sebenarnya malaikat. Kalau malaikat banyak hadir, insya Allah itu kan kuncinya. Cuma kadang-kala kita menganggap bahwa malaikat ini kita tidak rasakan kehadirannya. Saya itu ketika ngaji thariqah itu sempat biasa menyalahkan setan. Ketika baca Quran kenapa cepat tidur? Ini setan lagi nih. Dengarkan khutbah kemudian cepat tidur bilang setan lagi nih. Ternyata itu bukan setan kalau menurut mursyid kami. Malaikat itu membuat kamu cepat tidur. Karena itu resonansi kalbu. Makanya ketika malaikat datang, itu pasti kita mudah ngantuk. Makanya disebut huwallazi anzalas sakinah.
Orang yang diberikan ketenangan kalbu itu mudah sekali tidur itu. Dan itu karena hawa malaikat. Makanya kapan kita mudah tidur? Pertama ketika membaca Al-Quran. Kadang baru 3 lembar sudah ngantuk. Padahal setan itu sudah jauh. Dan bersab-sab malaikat itu bagi orang yang membaca Al-Quran itu dikelilingi. Yang kedua ketika orang berzikir. Kadangkala kalau kita pegang tasbih, diputar-putar tiba-tiba jatuh. Itu karena ngantuk. Sebenarnya itu bukan setan. Itu karena hawa malaikat. Yang ketiga kapan? Ketika subuh hari. Karena ketemu malaikat penjaga malam dan penjaga siang. Sehingga kita mudah tidur. Kemudian yang keempat, kapan? Ketika khutbah Jumat. Itu ketika khatib sudah naik di atas mimbar. Seluruh malaikat rahmat yang ada di luar itu masuk ke dalam masjid itu bersaf-saf. Makanya kita susah sekali menahan ngantuk itu. Karena itu malaikat itu pada kumpul. Kemudian kapan lagi kita mudah tidur? Itu ketika Ramadan. Makanya ulama dulu mengatakan begini. Kalau mau mendeteksi Lailatul Qadar gampang. Kalau baru maghrib kau sudah tidak bisa tahan ngantuk. Itu tanda malam Lailatul Qadar itu. Karena malaikat sudah turun. Jadi jangan salahkan setan, Pak. Nanti setan itu protes, saya sudah tidak ganggu, kok masih salahkan saya? ini malaikat ini, Pak. Makanya dari situlah kenapa Nabi menyuruh kita itu sholat dan juga membaca Al-Quran di rumah. Supaya rumah itu mudah kita tempati tidur. Makanya Nabi kan mengatakan, la taj'al buyutakum maqabira, kan? Itu perintahnya. Jangan kau jadikan rumahmu sebagai kuburan. Nawiru buyutakum bikiratil Quran wassalah. Kenapa? Supaya kita bisa tempati tidur. Itu rumah kan ada orang tidak bisa tidur di rumahnya. Di dalam kamar tidak bisa tidur. Nanti keluar di kursi tidur baru bisa tidur. Kadang bahkan keluar di ruang tamu tidur baru bisa tidur. Tapi kalau di dalam kamar itu tidak bisa. Kenapa? Karena jarang mereka gunakan untuk membaca Al-Quran dan sholat di dalam. Itu kenapa mihrab itu di dalam kamar pribadi. Karena itu kuncinya. Apalagi kita bikin rumah memang salah. Saya mengatakan salah karena di dalam kamar itu ada WC. Kan jadi masalah itu, Pak. Kalau kita masuk WC kan baca Allahumma inni a'udzubika minal khubasi wal khaba'is. Jinnya kan lompat keluar. Kalau lompat keluar pasti ke kamar. Karena di kamar kan. Dan di situ aja bolak-balik. Dan itu yang tidak disadari. Ini kan kita anggap biasa. Makanya tempat buang hajat yang paling bagus itu adalah di samping pintu masuk ke rumah. Ketika kita baca itu, jinnya keluar, langsung keluar dari rumah. Kan itu. Makanya tempatnya Nabi itu kan begitu. Tapi kita kan tidak. WC di dalam kamar mandi sudah di dalam kamar. Makanya banyak penyakit lain-lain. Kadang gangguan, kadang ketindisan. Karena memang jinnya di dalam. Kita masuk WC, baca doa, lompat dia keluar di kamar. Kita keluar dari kamar, masuk lagi WC. Makanya bolak-balik aja di situ. Inilah yang kita tidak sadari, Bapak sekalian. Iya. Makanya di ilmu hikmah itu membuat rumah itu, Pak, semua diukur. Saya pernah pelajari itu. Tapi saya mengatakan memang ilmu ini dari dulu sebenarnya ada. Termasuk sekarang, Pak, ada itu pakai. Itu pintu rumah yang lebar sebelah. Itu dalam ilmu hikmah pantangan betul. Itu tidak boleh. Orang dulu mengatakan pemali. Karena nanti di dalam penghuninya itu ada yang selingkuh. Karena ada itu pintu rumah lebar sekecil satu, lebar satu. Kan itu gara-gara model apa namanya minimalis ya. Iya, itu jangan. Pantangan betul itu dalam ilmu hikmah. Iya. Makanya itu bikin rumah itu kecil pintunya sebelah satu lebar. Jadi pintu dua gaya model itu tidak boleh kalau dalam hikmah. Karena nanti itu salah satunya akan selingkuh. Itu bahaya, Pak. Tapi jangan pulang bongkar pintu ya. Saya kasih tahu. Itu hikmah begitu, Pak. Jadi ilmu hikmah ini bukan ilmu paten, tapi dia ilmu yang 90% kebenarannya, tapi bukan ilmu paten. Sama dengan begini. Ketika dalam rumpun keluarga anak pertama adalah perempuan, kalau dalam ilmu hikmah itu nanti istri yang pertama meninggal.
Itu kalau dalam rumpun keluarga, laki-laki anak pertama berarti bapak yang pertama meninggal itu. Itu kalau dalam hikmah. Tapi itu tidak 100%, cuma 90 sekian persen benar itu. Itu bisa kita teliti itu. Makanya jangan bilang kalau anak pertama perempuan, wah merdeka saya nih. Berarti ibunya yang lebih dulu. ini. Itu anunya Pak Bu. Iya. Kemudian kalau kita mau tahu, itu hikmah juga Pak. Kalau kita mau tahu, sifat anak pertama itu pasti mengambil sifat baik bapaknya dan mengambil sifat jelek ibunya. Kalau anak kedua mengambil sifat jelek bapaknya dan mengambil sifat baik ibunya. Itu sifatnya anak. Makanya kalau anak pertama itu kalau ibunya suka ngomel, nanti anak pertama itu suka ngomel. Jadi sifat jelek ibunya itu lari ke anak pertama, tapi sifat baik bapaknya ke situ. Nanti kebalikan, kalau anak kedua ya sifat jelek bapaknya ke situ, sifat baik ibunya ke situ. Makanya itu untuk mengetahui. Nanti diputar itu ke belakang. Itu ulama dulu sudah tahu dan itu disebut hikmah. Ya. Dan ilmu ini sejak dulu ada. Orang Bugis itu kalau bikin rumah itu dia pakai. Sampai jendela itu dia ukur pakai mata. Dia tarik benang itu sampai ke telinganya baru dia kasih kembali. Baru dia tarik. Suruh orang bikin jendela dengan lebar ukuran itu. Supaya ketika ada pencuri baru sentuh jendelanya, itu matanya sudah bergerak. Dia bisa tahu bahwa ada pencuri di situ. Itu ilmunya orang dulu. Dan itu hikmah. Tapi tidak usah saya buka semua pakai itu bahaya. Kemudian, ini kita sebenarnya Rasulullah yang kita peringati kelahirannya. Kehadirannya, saya sering mengatakan begini Pak Bu. Nabi itu kan sebenarnya dua. Pertama adalah Nurul Muhammad. Itu yang pertama diciptakan. Sebelum Adam itu dicipta, nurnya Muhammad itu sudah ada. Makanya ayat itu menyebutkan qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin. Telah datang dari Tuhanmu cahaya baru wa kitabun mubin dan kitab yang menerangkan. Jadi ayat tentang Nurul Muhammad bagi ulama tariqah itu tadi. Qad ja'akum minallahi, telah datang dari Tuhanmu nurun cahaya wa kitabun mubin dan kitab yang menerangkan. Al-Quran, Taurat, Injil, Zabur itu belakangan. Yang hadir pertama itu adalah Nurul Muhammad. Makanya disebut likulli syai'in min nuril Muhammad. Segala sesuatu itu diciptakan dari nurnya Muhammad. Makanya Adam itu, makanya kalau orang mengatakan Rasulullah adalah Nabi dan Rasul di alam hakikat, dia yang pertama. Orang Bugis bilang, pamulang ngiri hakiki, pacapura ngiri lahiran. Artinya Nabi pertama di alam hakikat, itulah Nurul Muhammad. Sedangkan dia terakhir di alam lahiriah, karena dia khatamul anbiya wal mursalin. Bagaimana cara memahami? Ternyata ulama kita dari dulu itu mengkaji. Saya sering bahas itu Pak, bahwa sebenarnya hitungan Muhammad, Ahmad, itu semua ada makna. Jadi Ahmad itu kan 4 hurufnya, alif, ha, mim, dal. Kita ini diciptakan dari 4 unsur. Api, angin, air, tanah. Api itu kan berdiri. Angin itu ruku. Kemudian tanah itu sujud. Air itu duduk. Makanya alif, ha, mim, dal. Alif berdiri, ha ruku, mim sujud, dal duduk. Jadi sebenarnya unsur penciptaan kita ini dengan 4 unsur itu sudah masuk dari ke Ahmad. Siapa itu Ahmad? Dia adalah Nurul Muhammad. Cuma memang badan kita, kepala huruf mim, dada huruf ha, pinggul huruf mim, kaki huruf dal. Tulisannya Muhammad. Makanya ulama mengatakan ketika engkau sholat, berarti kau sudah menyatukan antara Ahmad dengan Muhammad. Itulah hakikat. Jadi sholat itu Ahmad. Sedangkan badan kita adalah Muhammad. Itu. Kalau 4 unsur tadi ini kan tanah, api, air, angin, ya juga dari Ahmad. Makanya tanah ini, api, air, angin, semua dari Nurul Muhammad. Tubuh kita juga dari Nurul Muhammad. Itu kuncinya.
Makanya kalau ulama dulu memahami seperti itu, simple. Jadi dia hitung-hitung itu, oh begini. Kenapa sampai 4 semua kan? Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali 4. Mazhab juga Syafi'i, Maliki, Hanafi, Ahmad bin Hambal juga 4. Itu semua. Itu. Makanya sama dengan angka 7. Saya itu Pak, orang Bugis itu pakai. Kalau ada uangnya hurufnya 77 itu double 3. Langsung dia simpang itu. Dia lipat itu baru bilang, wah ini Indo dinanya. Ya dia kan yakin kalau selama ada uangnya itu tidak akan habis. Ya memang betul. Kan gitu. Iya. Tapi itu kan angka 7 memang pilihan. Kenapa tawaf 7 putaran, sa'i 7 putaran. Kemudian suratul Fatihah 7 ayat. Kemudian 17 rakaat sholat di dalamnya ada angka 7. Langit 7 lapis, tanah 7 susun. Kemudian kenapa orang di akikah itu 7 hari kelahiran. Kalau tidak sempat tambah 7 hari. Kalau tidak sempat tambah 7 hari berikutnya. Kemudian kenapa disuruh sholat mulai 7 tahun. Kenapa bukan 5 tahun. Itu karena angka 7 itu ada memang ukurannya Pak. Itu kalau hitung-hitungan. Iya. Jadi ulama kita dari dulu sudah mengaitkan. Saya bilang kalau kita bicara hakikat maulid, sebenarnya itu diri kita. Muhammad itu tidak terlepas. Makanya tadi sholawat ketika mahalul qiyam, kita baca itu sallallahu ala Muhammad. Bukan Allahumma sholli. Kalau Allahumma sholli itu fi'il mudhari'. Kalau sallallahu ala Muhammad itu fi'il madhi. Kenapa dia fi'il madhi? Bentuk lampau. Karena sebelum jasadnya Nabi diciptakan, itu sudah disolawati. Dan solawat sebelum ada jasad, itulah yang bentuk fi'il madhi. Makanya disebut sallallahu ala Muhammad. Kalau Allahumma sholli itu ketika Nabi utuh dengan jasadnya. Tapi ketika nurnya, makanya disebut salawat Jibril. Karena malaikat Jibril bersalawat kepada Nabi. Dan salawatnya itu dilakukan sebelum jasadnya Nabi diciptakan. Itu masih ke nurnya. Dan para nabi itu bersalawat. Bahkan kita tahu Nabi Adam di dalam surga itu bersalawat untuk maharnya kepada Siti Hawa 11 kali. Yang kemudian nanti ulama mengatakan apa salawat itu? Ada yang mengatakan salawat Jibril. Ada yang mengatakan bukan. Ada salawat khusus yang dibaca Nabi Adam. Itu yang disebut dengan salawat nikah batin. Oh itu saya tidak bahas itu. Bahaya kalau ada kalolo yang tahu. Ini anak muda ini. Itu. Jadi ulama kita dari dulu pakai itu. Dan saya itu Pak tidak berani ceramah bilang. Menurut saya begini tidak. Saya selalu masih berlandaskan ke pendapat para ulama kita. Kenapa? Itu lebih aman. Nanti kalau saya ditanya langsung saya bilang. Ini yang bilang. Kan gitu. Jadi Bapak Ibu kalau nanti ada amalan yang kita lakukan dari saya yang saya ceramahkan. Langsung tanya siapa yang bilang Ustaz Yusuf. Nanti malaikat kalau bermasalah. Tanya Ustaz Yusuf. Malaikat datang sama saya. Kau bilang begini. Saya bilang iya karena dia yang bilang. Imam Syafi'i bilang. Guru Imam Lapiuk bilang. Dia bilang tanya dia. Sudah selesai urusan. Makanya kita tinggal menunggu. Kau pergi tanya di situ. Saya duduk aja di sini menunggu. Selesai bagaimana. Tapi kalau bilang menurut saya, oh ditahan betul itu. Tunggu di situ. Kau mau ditanya dulu. Itu makanya penceramah yang paling selamat itu yang selalu menyandarkan diri ke ulama. Iya. Sekarang kan banyak muncul itu. Yang mengatakan dia baca sendiri hadisnya, dia tafsirkan sendiri, dia pahami sendiri, dia ceramahkan sendiri. Nanti itu belok-belok itu jadi masalah. Karena agama ini kan mesti ada pewarisnya kan Nabi. Dan pewaris itu adalah ulama. Dan itu kalau menurut pemikiran kita berarti bukan agama itu. Itu menurut kita. Oh ini jadi masalah. Makanya saya tuh tidak berani cara mengatakan menurut saya tidak. Jadi saya selalu pakai pendapat ulama guru-guru mulia kita. Itu lebih aman. Sama ji Pak yang mewakili Pak Bupati. Sama ji Pak Camat. Kalau memberikan sambutan dan sambutannya Pak Bupati yang dibacakan selamat. Nanti kalau bermasalah, bila saja Pak Camat, tanya Pak Bupati. Ini sambutannya Pak Bupati yang saya baca. Tapi kalau dia yang ngomong sendiri, pasti dikasih tahu, pertanggungjawabkan sendiri. Kau yang ngomong. Inilah. Beginilah kenapa guru-guru kita itu masih bersanad mengambil pendapat para ulama terdahulu. Itu kuncinya. Makanya saya sampaikan, tidak usah terlalu jauh mengambil sanad ilmu. Di Sulbar ini murid-muridnya Guru Imam Lapiuk itu masih banyak.
Ambil sanad ke situ. Nggak usah jauh. Kenapa saya suruh begitu, Pak? Karena orang bisa masuk surga itu melalui syafaat ulama. Yang bisa masukkan surga orang, pertama rahmat Allah. Yang kedua syafaat baginda Rasulullah. Yang ketiga syafaat Al-Quran. Yang keempat syafaat anak perempuan. Yang kelima syafaat ulama. Makanya kami yang di NU selalu bertawassul ke Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Karena itu guru kami. Itu pendiri Nahdlatul Ulama. Jadi di situ dia wali Allah. Gampang. Nanti kalau dia masuk surga kan. Makanya kayak Said Akil itu Pak Kiai. Dia bilang yang penting ada kalender NU di rumahmu. Itu insya Allah kau sudah bisa ikut surga. Masuk surga bersama Kiai Hasyim Asy'ari. Saya dulu tuh tidak terima. Ketika ngaji-ngaji dapat juga dalilnya. Bahwa ketika engkau menempel kalender NU pasti kau beli. Dan uang yang kau belikan itu pasti jadi sumbangan ke NU. Dan di NU itu ketika mau menyumbang kau kena perkataannya Imam Hasyim Asy'ari. Siapa yang mengurusi NU maka dia adalah santriku. Jadi dia tidak mengatakan siapa yang menjadi pengurus NU. Tapi siapa yang mengurusi. Dan orang yang bersumbang bersedekah untuk itu insya Allah itu bersedekah untuk mengurusi. Saya bilang ketemu juga memang ini kuncinya Pak Bu. Makanya kita yang hadir di sini jadilah donatur untuk majelis ini Pak Bu. Biar 10.000 satu bulan. Nanti kalau ditanya apa yang kau lakukan untuk pesantren tahfiz di situ dari kemudian kita tidak ada pertanggungjawaban. Tapi kalau ada 10.000 per bulan insya Allah ada pertanggungjawaban. Kasih tahu malaikat ada kesumbanganku 10.000 satu bulan ke situ. Itu lebih aman. Kenapa? Sudah ada pertanggungjawaban kita. Dan itu tolak bala. Nah, makanya Nabi itu selalu memerintahkan. As-sadaqatu tadafa'ul bala. Da'u mardakum bis sedekah. Obati penyakitmu dengan sedekah. Sedekah itu menolak bala. Tapi tidak semua sedekah itu yang kita lakukan itu bisa menolak. Menyembuhkan penyakit. Memang tingkatan sedekah itu ada 4. Pertama sedekah yang tidak ada sama sekali nilainya. Bahkan bisa berdosa. Yang mana sedekah yang diserahkan kemudian kita ngomel. Iya. Jadi kalau ada orang bersedekah kemudian marah-marah. Marah itu yang menerima uang. Saya dikasih sedekah itu bisa dosa. Karena fungsi sedekah itu Pak cuma 2. Yang pertama menyambung silaturahmi. Yang kedua menggembirakan orang. Itu fungsinya sedekah 2. Jadi menyambung silaturahmi dan menggembirakan orang. Nah kalau dikasih orang baru dimarahi, terputus silaturahmi, tidak gembira Tommy. Makanya tidak ada gunanya. Sedekah tingkatan kedua, sedekah riya. Itu ada pahalanya, tapi bukan pahala sedekah. Pahala menggembirakan orang. Itu doanya Nabi. Berikan pahala kepada umatku yang menggembirakan umatku. Makanya kenapa aturan sedekah itu lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Karena supaya jangan kau berikan kecuali itu baik. Supaya dia senang. Karena kalau kau riya masih bisa dapat pahala. Tapi bukan pahala sedekah. Cuma pahala menggembirakan orang. Nah, kenapa tersenyum ke orang itu sedekah? Karena termasuk menggembirakan. Ya itu sedekah yang paling gampang Ustaz. Bibir bawah saja ditarik ke bawah begini sudah dapat pahala. Itu pahala senyum. Itu kuncinya. Kemudian tingkatan di atasnya sedekah rahasia. Rahasia itu ada 3. Yang pertama tidak diketahui jumlahnya ketika bersedekah. Lewat celengan tutup mata ambil uang di saku uang berapa saja kasih masuk ke celengan. Jangan lihat uang berapa. Uang 100, uang 50 dikumpul saja di situ. Kadang-kala kita tarik, dilihat uang 100 didorong lagi masuk. Pilih yang paling kecil. Oh itu jadi masalah itu. Yang kedua, ini agak berat. Kalau ada orang minta sedekah, kita tidak kasih. Tapi kita suruh dia datang mengambil. Nah, kalau ada orang minta sedekah, kasih tahu, oh ya di laci pergi mengambil. Ada di laci situ. Atau dikasih tas, nanti dia ambil sendiri berapa dia mau ambil. Ini. Itu agak berat. Karena kita langsung berpikir. Kalau nak habis ini mati. Karena langsung itu. Hancur bandar. Tapi ulama kita mengatakan. Selama kau mengatakan. Iya kalau dia habisi. Berarti kau belum ikhlas bersedekah. Dan kau masih menilai sesuatu.
Makanya nanti karena hadis qudsi, siapa hamba aku memberikan kepada aku dia tidak menghitungnya, maka aku pun akan membalasnya dengan tidak menghitungnya pula. Itu janji Allah. Tapi berat itu Pak. Berat itu. Istri saja kadang disuruh ambil lebih nabil daripada apalagi kalau orang lain. Wah itu. Tapi itulah kalau ulama paham itu luar biasa. Di atasnya masih ada satu. Itu masih ada. Tingkatan yang paling tinggi dalam sedekah itu disebutkan oleh Rasulullah. Nanti ada umatku di hari kemudian. Dia tidak ke mahsyar. Dan tidak melewati titian siratal mustaqim. Dan tidak ditimbang amalnya. Karena baru berjalan menuju ke mahsyar. Allah suruh malaikat menjemputnya. Kemudian dibawa ke ila rafiqil a'la. Dari rafiqil a'la dimasukkan ke dalam surga. Makanya ulama tarekat dulu bilang. Kalau kau mau tidak lewat titian siratal mustaqim. Ada jalurnya. Istilahnya orang Bugis ya komelo kolete lete koya kolete kalalana. Nah, kalau tidak mau lewat di timbangan, tidak mau kumpul di mahsyar, ada. Karena itu hadis. Nabi mengatakan baru digiring orang berjalan ke mahsyar, datanglah malaikat karena perintah Allah menjemputnya, dibawa ke ila rafiqil a'la. Dari rafiqil a'la dibawa ke dalam surga. Jadi ada 4 tempat dia tidak datangi. Mizanullah, timbangan tidak. Titian siratal mustaqim tidak juga. Kemudian dia juga tidak ke mahsyar. Dia tidak kepada mahsyar. Karena baru berjalan ke sana, kata Nabi, sudah dijemput. Sampai dalam hadis itu disebutkan, orang bingung. Kemana si Anu? Nah tadi kita jalan sama-sama. Nabi bilang, tidak tahu. Kemudian datang malaikat, jangan kau mencarinya. Dia dibawa ke ila rafiqil a'la. Siapa itu kata Nabi? Orang yang bersedekah, yang tidak tahu siapa yang disedekahi. Dan yang disedekahi pun tidak tahu siapa yang mensedekahi. Yang memberi tidak tahu dan yang menerima tidak tahu. Oh itu agak berat itu Pak. Kalau kita kadang kumpul anak yatim baru dikasih amplop. Itu masih di blender itu. Belum selamat itu. Iya. Apalagi kalau disoting. Oh itu jadi masalah. Iya. Makanya kalau mau selamat pakai itu. Guru kita mengajarkan begini. Karena metodenya. Dulu kan susah. Di zaman Nabi itu tengah malam sudah sholat tahajud, dia ambil uang, baru pergi di pinggir jalan berdiri. Tunggu orang lewat, disalami. Kalau dia jawab salam, langsung dikasih. Tidak ditanyakan siapa namanya, tidak dilihat mukanya. Itu di masa Nabi. Sekarang paling gampang. Telepon Pak Kiai, telepon Pak Ustaz. Adakah anak yatim atau fakir miskin di situ di pondok tak menghafal Ustaz? Kalau ada. Berapa pembayarannya 1 bulan? Kalau dia mengatakan 400.000 atau 300.000 atau 500.000, kasih tahu. Saya mau tanggung anak 1 di situ setiap bulan. 1 orang. Tapi tidak usah kasih tahu saya namanya. Tidak usah kasih lihat saya. Tidak usah juga tahu siapa saya. Minta saja nomor rekeningnya. Jangan datang ke pondok. Transferkan saja ke rekening pondok. Nanti dia yang masukkan ke situ. Nanti anak ini menghafal tidak pernah tahu siapa yang membantunya. Makanya anak ini ketika selesai hafalannya, kemudian keluar dari pondok, kita ketemu di luar, tidak pernah tahu bahwa kita yang pernah membantunya. Anak ini pun tidak tahu bahwa ini pernah membantu saya ketika saya mondok di pondok. Beda kalau kita tahu Pak, kita bantu, kita kasih langsung dilihat mukanya. Nanti kalau ketemu di luar, wah sudah hebat nih anak itu gara-gara saya. Itu langsung muncul itu. Saya dulu yang bantu itu waktunya sekolah. Apalagi kalau anak itu tidak memperhatikan kita, langsung dia bilang, wah anak durhaka. Nah, tidak begitu kalau kau bukan saya. Wah itu jadi masalah. Tapi kalau ada sesuatu kita tidak tahu siapa yang kita kasih. Dan yang kita kasih tidak tahu. Itulah kata Nabi. Rahasia bagi yang memberi dan yang menerima juga dirahasiakan. Itulah orang yang tidak berkumpul di mahsyar. Kalau mau pakai jalan pintas itu Pak. Dan yang kedua fungsinya apa? Ketika sakit ya dapat tadi da'u mardakum bisadaqah. Ketika ada penyakitmu, dokter sudah angkat tangan, sholat sunnah hajat, baru berdoa. Minta ada amalanku seperti ini ya Rob, hanya engkau dengan aku yang mengetahuinya. Aku mohon berikan keberkahan amalan ini supaya bisa sembuh dari penyakitku. Itu namanya bertawassul dengan amal soleh. Itu jarang Pak. Dokter sebenarnya tidak ada yang hebat Pak. Yang hebat itu dokter hewan. Kalau dokter manusia tidak hebat. Karena kalau kita ke dokter itu masih ditanya sakit apa Pak. Apa tak yang sakit?
Kalau gitu. Mestinya kalau dokter hebat tidak usah tanya. Ya kan? Yang hebat itu dokter hewan karena tidak pernah tanya sapi bilang apa mau sakit. Itu. Makanya dokter hewan itu yang hebat. Kalau dokter manusia tidak hebat itu karena masih bertanya. Iya. Itu. Tapi saya juga mengatakan bahwa dokter itu tidak ada menyembuhkan. Dokter itu hanya mengobati. Karena yang menyembuhkan itu Allah. Makanya jangan salah kaprah. Kalau datang ke dokter minta untuk diobati. Tapi kalau minta kesembuhan, minta dalam sholat. Makanya tidak ada dokter itu Pak menulis bila menyembuhkan penyakit kanker, menyembuhkan asam urat. Tidak ada. Yang dia tulis itu mengobati penyakit kanker. Nah, iya. Kalau sudah ditarik matanya begini, disenter baru suruh membayar 500.000 dan tidak sembuh, jangan marah karena memang dia sudah obati. Tapi sembuhnya itu urusan Allah. Ini penting. Karena banyak orang salah kaprah. Datang ke dokter minta kesembuhan. Tidak minta diobati. Ini kuncinya. Bu. Ini ibu-ibu harus paham ini. Apalagi kalau sudah umurnya sudah tua, sakit-sakit, lututnya sakit, punggungnya, cari lagi obat penyakit lutut. Padahal ada itu obat penyakit lutut. Alam Nasrad dengan alam Tarakaipah. Kalau sholat sunat subuh, baca 2 surah ini. Rakaat pertama baca alam Nasrah, rakaat kedua baca alam Tarakaipah. Insya Allah tidak kena penyakit tulang itu termasuk lutut dan punggung. Itu hikmahnya. Jadi saya wasiatkan ini ke jemaah. Apalagi yang sudah tua. Dan kalau kan bunyi-bunyi lututnya kalau kan. Itu obatnya itu. Obat penyakit. Tapi kalau kayak Pak Asisten ini mestinya baca alam Nasrah dengan li'ila fi Quraisyin. Itu hadis. Ada di kitabnya Imam Al-Ghazali. Siapa yang sholat sunat subuh membaca alam Nasrah rakaat pertama, li'ila fi Quraisyin pada rakaat kedua, maka tidak ada musuhnya yang bisa mencelakainya. Kalau ada orang iri politik, iri apa, iri jabatan, insya Allah itu tidak kesampaian ke kita. Itu barakahnya 2 surah itu. Tapi di sholat sunat subuh, di alam Nasrah dengan li'ila fi Quraisyin. Nah, kalau mau ambil obat sakit lutut, obat tulang, itu alam Nasrah dengan alam Tarakaipah. Nah itu. 2 surah itu berbeda Pak, kalau diamalkan. Tapi di sholat sunat subuh ya. Kemudian, saya tadi mengatakan nur. Ini begitu mulianya Rasulullah. Dan kenapa Rasulullah itu Pak bisa memberi syafaat. Ini sudah tinggal 5 menit, 1 jam saya ceramah ini. Sudah hampir setengah 12. Kenapa Nabi itu bisa memberi syafaat? Karena satu-satunya Nabi yang dikasih otoritas ibadah itu Rasulullah. Nabi Musa itu perintah Allah langsung perintah ke Musa. Langsung Musa ke umatnya. Kalau Nabi tidak. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil halki kullimi huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli khawlim minal ahwalil muqtahimi ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madaya wasi'al karami ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madaya wasi'al karami ila khudratin nabiyil Mustafa sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa ila jami'il anbiya'i wal mursalin wasyuhada'i was-shalihin wal malaikatil muqarrabin wa kulluhum awliya Allah fis samai wa fil ardi wa kulluhum ma'susina jami'atina halatina wa kulluhum masyaihina wa masyaihina masyaihina وخصوصا أولياء الله في سبيل المكان كنجم مطلق
Syaikhullillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma nawwir qulubana wa quluba jami'i man khadara fi majlisina hadza binuril ma'rifah wa ilmil mukashafah wal basirah wal iman wal islam. Ya Fattahu ya Alim, iftah qulubana wa qulubahum futuhal arifin. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Amin amin ya rabbal alamin. Hadratul muhtaramin wal muhtaramat, ikhwanu fillah, alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tuballighuna biha kullal maqsud. Ya Jawadu ya Ma'bud ya Rahimu ya Wadud bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Assalatu wassalamu bi adadi ma fi ilmillah alaika wa ala alika ya sayyidi ya Rasulullah. Agisna sari'an bi istighfar. Yang saya hormati, saya ta'zimi Alina Gurota Kiai Haji Dr. Adnan Nota selaku Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat sekaligus Ketua Tanfiziyah Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Provinsi Sulawesi Barat beserta seluruh jamiah, para pengurus lembaga dan badan otonom Nahdlatul Ulama yang sempat hadir. Di samping saya bagi ada Ketua Lesbumi yang kami muliakan, kita hormati bersama Bapak yang mewakili Bapak Bupati. Alhamdulillah, terima kasih Pak sudah bersilaturahmi dengan kami pada malam hari ini. Yang kami muliakan para alim, para masyayikh, para azatis dan asatizah, terkhusus Bapak Camat dan Bapak Kepala Desa, dan juga terkhusus kepada Akhin Al-Fadil, sahabat kami selaku ketua majelis zikir, majelis sholawat yang pada malam hari ini kita peringati 4 tahun berdirinya, haul keempat. Jadi alhamdulillah, terima kasih kami sampaikan kepada seluruh hadirin, ibu-ibu, orang tua, santri dan para jemaah yang sempat hadir pada malam hari ini. Ini sebenarnya sudah larut malam, sudah 10:30. Saya tidak panjang ingin saya sampaikan, tapi pertama bahwa peringatan yang kita lakukan pada malam hari ini sebenarnya memang istilah yang dipakai masyarakat Bugis dan juga istilah yang dipakai orang Mandar itu sebenarnya hampir sama. Tidak menggunakan istilah maulid, tapi menggunakan istilah maulud. Itu beda. Makanya kalau kita mengatakan peringatan maulid, berarti itu peringatan terhadap waktu kelahiran Rasulullah. Makanya hanya bulannya Rabiul Awal. Tapi kalau peringatan maulud itu sepanjang tahun.
karena yang diperingati adalah orangnya, bukan waktunya. Jadi beda. Jadi kalau maulid itu waktu kelahirannya. Kalau maulud itu orangnya. Makanya orang Bugis bilang maulud. Orang Mandar juga mengatakan maulud, bukan maulid. Makanya setiap acara, itu guru Profesor Dr. Rahim Arsyad kemarin di acara PCNU Sidrap, apa yang dia bilang, maulid itu dipasangkan apa saja cocok. Orang pindah rumah baru sekaligus maulid cocok. Orang adakan pernikahan dirangkaikan dengan maulid cocok. Jadi maulid ini bisa masuk ke semua kegiatan yang baik. Tapi saya ingin sampaikan begini Pak Bu. Peringatan yang kita laksanakan pada malam hari ini pas sekali. Saya juga ketika dihubungi dan penentuan pelaksanaannya ini tidak pernah menyangka ini bersamaan dengan malam 1 Rajab. Jadi ini malam istimewa Pak. Disebutkan dalam hadis itu ada 5 malam. Malam 1 Rajab, malam nisfus Sya'ban, malam Jumat, malam 10 Zulhijjah, dan malam 1 Syawal. Itu ada lobetin. Iya. Iya. Jadi malam 1 Rajab, malam Jumat, malam 10 Zulhijjah, malam 1 Syawal itu adalah malam yang istimewa. Kenapa? Karena malam itu dibuka pintu langit. Jadi malam ini adalah malam di mana pintu langit itu terbuka dan siapa yang bermunajat itu pasti tembus ke arsy. Dan itu tidak akan tertutup hingga masuk waktu subuh. Makanya salah satu guru di Kalimantan sangat masyhur yang dekat ini akan diadakan haul, itu Ki Haji Muhammad Sain Abdul Ghani, guru sekumpul Martapura. Itu berwasiat sama Andre Guru Ki Abdul Rahman Ambo Dale, bahwa siapa yang tidak tidur pada 5 malam itu hanya beribadah kepada Allah untuk mencari keridhaan, kalau dia meninggal itu jasadnya pasti hilang. Itu ketika sudah dimasukkan ke dalam lahat, itu tidak akan terhimpit oleh tanah. Dan itu dialami oleh Guru Ki Abdul Rahman Ambo Dale ketika dia dimasukkan ke dalam lahat. Karena yang memasukkan itu Ki Haji Fathuddin Sukara, guru kami. Dan mengatakan Guru itu hilang karena saya buka kain kafannya, itu hanya kafas yang ada di dalam. Jadi malam yang 5 itu salah satunya adalah malam ini. Itu malam 1 Rajab. Makanya saya meminta kepada seluruh jamaah, bagi yang mampu begadang sampai subuh, tapi itu tidak mudah. Makanya Ki Haji Muhammad Sain Abdul Ghani mengatakan, kalau tidak mampu begadang sampai subuh, paling tidak berusahalah untuk tidak tidur cepat. Nah, ini malam ini pas sekali. Kita sudah sampai 10:30 belum tidur. Ini panitia ini luar biasa karena menggunakan. Sebenarnya mestinya saya malam ini di pondok bersama dengan santri melaksanakan Istighosah Kubra. Nanti itu saya lihat, saya kira malam Senin, ternyata kenanya malam Ahad. Ini jadi mudah-mudahan segala hajat kita pada malam hari ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum saya lanjut, tadi mau melakukan musalla, sebenarnya 4 ibadah. Musalla itu tidak usah besar, yang penting dimulai. Iya, jangan sandarkan keyakinan itu kepada manusia, tapi sandarkan keyakinan kepada yang mengatur rezeki. Nanti dia mengatur, dia mau letakkan di mana dan datangkan dari mana. Jangan bersandar ke manusia. Nanti manusianya yang diatur oleh Allah.
Makanya kalau Pak Kiai ini mengatakan membangun tanpa ada uang tapi tidak banyak, insya Allah itu karena sandarannya bukan ke manusia. Kita mesti bersandar ke Allah dulu. Tawakalnya perbaiki, kemudian memulai sesuatu. Saya sering pakai istilah, pemain judi saja masih dikasih rezeki, apalagi kalau kita ngurus agama. Itu aja kunci. Jadi orang yang melakukan saja hal yang tidak baik masih dikasih rezeki, apalagi kita yang sudah mengurus yang baik. Insya Allah. Itu harus keyakinan. Jangan pernah berharap bahwa ada dari sini, nanti Allah sendiri yang mengaturkan untuk kita. Makanya jangan sandarkan rezekimu kepada orang, tapi sandarkan kepada Allah. Supaya kau nanti insya Allah tidak akan pernah kecewa. Karena kalau kadang kita sandarkan ke manusia, kadang kecewa. Itu yang saya wasiatkan. Saya juga memulai pondok pesantren Pak Kiai seperti itu. Itu kalau sudah dihitung hampir mungkin sudah dana yang kami pakai hampir 3 miliar. Tapi tidak ada yang saya mulai dari bantuan pemerintah tidak pernah ambil. Jadi hanya betul-betul tawakal. Kadang-kala saya memulai sesuatu itu kadang istri bilang, dari mana nanti ini? Saya bilang biarkan dia jalan. Dan ternyata seperti itu Pak. Ya, kita bilang bangun sekian lokal, tidak tahu dari mana uangnya, ada saja. Itu yang penting memulai dan tawakal, itu pokok. Kalau ada pembangunan mentok tidak bisa jalan, periksa di dalam, ada masalah di situ. Itu kuncinya. Itu kalau agama diurus begitu Pak. Kemudian Rasulullah sebenarnya dua versi. Ada yang mengatakan beliau lahir itu tanggal 9 Rabiul Awal. Ada yang mengatakan beliau lahir tanggal 12 Rabiul Awal. Tapi kenapa ulama lebih cenderung menggunakan tanggal 12? Karena tanggal 12 itu sebenarnya berkaitan dengan hitungan hikmah. Masuk dalam hitungan hikmah. Apa yang berkaitan dengan 12? Pertama, la ilaha illallah, itu hurufnya 12. Muhammadur Rasulullah, itu juga 12. Kemudian 12 jam itu dalam satu hari. Dan 12 jam juga dalam satu malam. Kemudian dalam satu tahun itu 12 bulan. Jadi itu ada hitungan hikmahnya. Kalau ulama hikmah itu pasti menghitung ke situ. Itu bukan tasawuf, tapi hikmah. Kalau hikmah ini Pak, sebenarnya makanya disebut ilmu hikmah, karena ilmu yang lahir dari ilmu. Sering saya buka ilmu ini, kalau guru kita yang termasuk Kiai Haji Muhammad Tahir Iman Lafi itu khatam betul dalam ilmu hikmah. Karena ulama-ulama thariqah itu pasti dimunculkan itu. Karena orang yang paham ilmu hikmah itu pasti dikasih ilmu kasyaf. Cuma saya itu tidak dapat ilmu hikmah, tapi diberitahu aja. Jadi jangan katakan saya dapat ilmu langsung, tidak. Saya dapat itu dari guru-guru kami. Ya, guru-guru kami yang sampaikan, makanya saya berani sampaikan. Jadi kalau hikmah itu larinya ke sini, itu penting. Kenapa? Karena ilmu ini mulai hilang. Kebanyakan orang membahas ilmu yang nampak. Kalau fikih Pak banyak yang tahu. Baca buku sudah bisa dapat. Bahkan buka YouTube itu sudah bisa. Tapi kalau ilmu-ilmu hakikat itu mesti memang kita berguru. Dan di Sulbar ini tidak kurang. Ulama kita begitu banyak. Bahkan orang sekelas Buya Ar-Rasyid Hashim itu datang ke sini untuk mentalaki, mengambil zikir ke guru kita. Itu bukan berarti bahwa dia rendah, tidak. Tapi itu untuk menyempurnakan keilmuan mereka. Dan ulama itu tidak berani mengambil sesuatu di YouTube. Kecuali dia harus mentalaki langsung. Itu karena sanadnya harus diambil langsung. Ini makanya anak-anak kita dilatih. Jangan hanya belajar yang lahiriah. Tapi mesti juga belajar hakikat. Saya kemarin sempat menangis ketika melihat di Trans 7 itu. Mengkebiri bagaimana ulama ini, pesantren ini mulai disalahkan dengan mencium tangan. Saya bilang itu mereka tidak paham. Kita mencium tangan guru itu sebenarnya hakikatnya bukan tangan yang kita cium. Tapi tangan guru kita itu pernah ketemu dengan tangan gurunya.
Dan tangan gurunya itu juga pernah ketemu dengan tangan gurunya. Dan tangan gurunya itu pernah ketemu dengan tangan gurunya. Dan tangan guru itulah yang sampai bersambung ketemu dengan Rasulullah. Jadi hakikatnya tangan guru kita yang kita cium itu sebenarnya hakikat keberkahan. Tangan guru itu pernah tersambung sampai kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Termasuk sebenarnya majelis zikir ini, majelis salawat ini, mesti mengambil sanad. Tidak boleh kita hanya baca. Tidak. Mesti menghadirkan ulama-ulama yang memang punya sanad salawat. Itu kita minta untuk ditalaki itu. Sama dengan imam. Sering saya sampaikan. Imam itu mestinya mentalaki usus suratul Fatihah. Tidak usah surah yang lain kalau tidak bisa. Datang ke orang yang punya sanad hafalan, talaki ke situ. Karena hafalan itu nyambung sampai baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah yang disebut dengan sanad. Itu sangat penting dalam agama. Itu sebenarnya saya pakai bahasa Indonesia Pak ya, karena mungkin banyak tidak tahu bahasa Bugis ya. Iya. Tapi itu tuh Basogi, ini kan masyarakat Pattaya di sini. Pattaya Mandar, lebih dekat ke Bugis. Jadi ini penting dulu saya sampaikan bahwa anak-anak kita itu kenapa kita suruh mencium tangan guru. Apalagi kalau di sini kan yang ngaji langsung ke Guru Taimalafeo itu masih ada. Yang ketemu langsung itu kan beliau. Kemudian ilmunya sampai ke Mekah. Di Mekah itu sampai ke baginda Rasulullah. Itulah barakah yang tidak pernah terputus seperti mata rantai. Sama ketika kita ngaji melihat wajahnya ulama kita, guru kita. Kenapa? Karena mata yang kita pandang itu pernah memandang mata gurunya. Dan mata gurunya itu pernah memandang mata gurunya. Sampai memandang matanya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah sanad yang tidak boleh hilang. Dan di Sulbar ini ya banyak. Jadi sebenarnya saya itu berat Pak Kiai, terus terang. Agak berat masuk kalau di Sulawesi Barat ini. Karena guru-guru kita mestinya kita ambil sanad di sini. Saya ini tidak banyak ilmu, cuma memang doanya aja guru tak. Kemudian mungkin karena banyak bertawassul. Ilmu kan begitu Pak. Makanya saya wasiatkan, guru kami pernah ajarkan 2 zikir jangan tinggalkan. Yang pertama ya Jamilu, ya Jamilu, ya Jamilu itu 100 kali setiap malam. Jadi ketika bangun tengah malam baca itu 100. Kemudian yang kedua ya Mubadi'u ya Khaliq juga baca 100. Jadi itu 2 zikir jangan tinggalkan. Ya Jamilu, ya Jamilu, ya Jamilu supaya diringankan semua memahami ilmu. Ketika ada sesuatu itu kita cepat tahu. Kemudian ya Mubadi'u ya Khaliq itu supaya bisa dikasih ilmu laduni. Itu juga untuk dikuatkan daya ingat. Iya, makanya anak-anak santri yang menghafal ini amalkan zikir itu. Iya. Jadi ada 2. Yang pertama ya Jamilu, ya Jamilu, ya Jamilu supaya dibukakan pintu-pintu ilmu. Kalau tidak bisa pakai itu, baca itu kalau mau tenggelam matahari. Sekitar 7 menit sebelum sholat maghrib tiba. Baca itu. Yang pertama wal-lail, yang kedua wasyams. Kemudian yang ketiga Qul a'udzu birabbil falaq dan Qul a'udzu birabbin nas. 4 surah ini jangan tinggalkan kalau mau maghrib. Insya Allah. Itu bukan hanya ilmu, tapi diberikan rezeki seperti air hujan. Itu tidak akan terputus. Ini sebenarnya mesti diamalkan. Saya di pondok itu Pak Bu. Itu yang kami anukan. Kami mendirikan pondok itu dengan modal hanya itu. Saya itu punya modal wirid hanya 4. Kalau malam itu tadi. Kemudian salawat Jibril. Saya dapat ini dari beberapa pondok pesantren di Jawa. Ketika minta sama kiainya. Amalan apa yang saya harus lakukan? Dia bilang salawat Jibril. Tapi cara mengamalkan itu beda. Baca salawat Jibril 1000 dalam 1 hari. Sehari semalam baca 1000. Tapi jangan pakai berdoa. Dibaca saja 1000. Sallallahu ala Muhammad. Dibaca saja 1000. Nanti malam Jumat. Itu khusus malam Jumat. Sholat sunnah hajat 2 rakaat. Baru baca 1000 kali. Baru berdoa.
Jadi dikumpul ini salawat jadi 1 pekan. Nanti malam Jumat baru dipakai berdoa. Kalau ada hajat besar, lakukan itu. Insya Allah. Saya buktikan di pondok Pak Bu, betul-betul luar biasa. Itu sampai ada tanah. Saya pusing bagaimana bisa dapat ini. Minta beli tidak mau dijual. Minta diwakafkan tidak mau. Saya bilang mau dibacakan salawat Jibril ini. 2,5 bulan saya bacakan salawat Jibril, orang kasih itu cuma-cuma. Jadi langsung dia wakafkan ke pondok. Saya bilang ini barakahnya mungkin. Jadi ini saya wasiatkan. Kita modal kita itu. Apalagi ini majelis salawat dan majelis zikir. Wah itu mesti itu. Iya, jadi lakukan aja itu. Salawat Jibril 1000. Punya amalan khusus. Iya. Kemudian orang sini saya kasih tahu, kita bersyukur Pak Bu. Ada majelis sini. Karena itu ada hadis qudsi. Inni ahammu bi azabi falamma ra'aital umural masajid wa julasa'il Qur'an wa wildanil Islam. Allah ingin menurunkan bala, itu hadis qudsi. Allah ingin menurunkan bala di suatu tempat. Tapi Allah menarik bala itu karena ada 3. Yang pertama adalah falamma ra'aital umural masajid. Masih ada orang yang memakmurkan masjid. Selama masjid tidak kosong, insya Allah bala itu tidak akan turun. Yang ketiga, wawildanil Islam. Anak kecil yang belum paham agama, anak kecil yang belum balik, itu beribadah. Anak-anak kita yang belum balik itu belajar ngaji, belajar zikir, itu yang menyebabkan bala tidak akan turun. Kemudian wajulasail Quran. Orang yang masih duduk membaca Al-Quran. Ini penting. Makanya sebenarnya majelis zikir dan majelis sholawat itu mesti ada pembacaan juga ayat di dalamnya. Paling tidak kalau bukan suratul Waqiah, suratul Mulk atau surah Yasin. Makanya kalau malam Jumat ada Yasinan, itu sebenarnya menolak bala itu. Selama masih ada itu insya Allah tidak ada. Karena tempat kita ini bisa terancam Pak. Kalau tsunami naik kita habis. Atau gunung yang runtuh habis kita. Makanya kiri kanan depan belakang itu bisa musibah. Tapi ketika kita mengamalkan tolak bala, insya Allah. Apalagi kalau ada Jumat berkah, ada sedekah subuh. Ini kadang-kadang ada orang mengatakan itu kenapa sedekah subuh, kenapa bukan sedekah duha, kenapa sudah bukan sedekah duhur. Sebenarnya kita inginkan itu ketika malaikat bertemu. Nah subuh itu malaikat penjaga malam dan malaikat penjaga siang itu ketemu di subuh hari. Makanya setiap ibadah yang dilakukan pasti lipat ganda doanya. Nah yang kita butuhkan itu Pak sebenarnya malaikat. Kalau malaikat banyak hadir, insya Allah itu kan kuncinya. Cuma kadang-kala kita menganggap bahwa malaikat ini kita tidak rasakan kehadirannya. Saya itu ketika ngaji thariqah itu sempat biasa menyalahkan setan. Ketika baca Quran, kenapa cepat tidur? Ini setan lagi nih. Dengarkan khutbah kemudian cepat tidur, bilang setan lagi nih. Ternyata itu bukan setan kalau menurut mursyid kami. Malaikat itu membuat kamu cepat tidur. Karena itu resonansi kalbu. Makanya ketika malaikat datang, itu pasti kita mudah ngantuk. Makanya disebut huwallazi anzalas sakinah. Orang yang diberikan ketenangan kalbu itu mudah sekali tidur itu. Dan itu karena hawa malaikat. Makanya kapan kita mudah tidur? Pertama ketika membaca Al-Quran. Kadang baru 3 lembar sudah ngantuk. Padahal setan itu sudah jauh. Dan bersab-sab malaikat itu bagi orang yang membaca Al-Quran itu dikelilingi. Yang kedua ketika orang berzikir. Kadang-kala kalau kita pegang tasbih, diputar-putar tiba-tiba jatuh. Itu karena ngantuk. Sebenarnya itu bukan setan. Itu karena hawa malaikat. Yang ketiga kapan? Ketika subuh hari. Karena ketemu malaikat penjaga malam dan penjaga siang. Sehingga kita mudah tidur. Kemudian yang keempat, kapan? Ketika khutbah Jumat. Itu ketika khatib sudah naik di atas mimbar. Seluruh malaikat rahmat yang ada di luar itu masuk ke dalam masjid itu bersaf-saf. Makanya kita susah sekali menahan ngantuk itu. Karena itu malaikat itu pada kumpul. Kemudian kapan lagi kita mudah tidur? Itu ketika Ramadan.
Makanya ulama dulu mengatakan begini, kalau mau mendeteksi Lailatul Qadar gampang. Kalau baru maghrib kau sudah tidak bisa tahan ngantuk, itu tanda malam Lailatul Qadar itu. Karena malaikat sudah turun. Jadi jangan salahkan setan, Pak. Nanti setan itu protes, saya sudah tidak ganggu, kau masih salahkan saya. ini malaikat ini, Pak. Makanya dari situlah kenapa Nabi menyuruh kita itu sholat dan juga membaca Al-Quran di rumah. Supaya rumah itu mudah kita tempati tidur. Makanya Nabi kan mengatakan, la taj'al buyutakum maqabira, kan? Itu perintahnya. Jangan kau jadikan rumahmu sebagai kuburan. Nawiru buyutakum bikiratil Quran wassalah. Kenapa? Supaya kita bisa tempati tidur. Itu rumah kan ada orang tidak bisa tidur di rumahnya. Di dalam kamar tidak bisa tidur. Nanti keluar di kursi tidur baru bisa tidur. Kadang bahkan keluar di ruang tamu tidur baru bisa tidur. Tapi kalau di dalam kamar itu tidak bisa. Kenapa? Karena jarang mereka gunakan untuk membaca Al-Quran dan sholat di dalam. Itu kenapa mihrab itu di dalam kamar pribadi. Karena itu kuncinya. Apalagi kita bikin rumah memang salah. Saya mengatakan salah karena di dalam kamar itu ada WC. Kan jadi masalah itu, Pak. Kalau kita masuk WC kan baca Allahumma inni a'udzubika minal hubasi wal khaba'is. Jinnya kan lompat keluar. Kalau lompat keluar pasti ke kamar. Karena di kamar kan. Dan di situ aja bolak-balik. Dan itu yang tidak disadari. Ini kan kita anggap biasa. Makanya tempat buang hajat yang paling bagus itu adalah di samping pintu masuk ke rumah. Ketika kita baca itu, jinnya keluar, langsung keluar dari rumah. Kan itu. Makanya tempatnya Nabi itu kan begitu. Tapi kita kan tidak. WC di dalam kamar mandi sudah di dalam kamar. Makanya banyak penyakit lain-lain. Kadang gangguan, kadang ketindisan. Karena memang jinnya di dalam. Kita masuk WC, baca doa, lompat dia keluar di kamar. Kita keluar lagi kamar, masuk lagi WC. Makanya bolak-balik aja di situ. Inilah yang kita tidak sadari, Bapak sekalian. Makanya di ilmu hikmah itu membuat rumah itu, Pak, semua diukur. Saya pernah pelajari itu. Tapi saya mengatakan memang ilmu ini dari dulu sebenarnya ada. Termasuk sekarang, Pak, ada itu pakai. Itu pintu rumah yang lebar sebelah. Itu dalam ilmu hikmah pantangan betul. Itu tidak boleh. Orang dulu mengatakan pemali. Karena nanti di dalam penghuninya itu ada yang selingkuh. Karena ada itu pintu rumah lebar sekecil satu, lebar satu. Kan itu gara-gara model, apa namanya, minimalis ya. Iya, itu jangan. Pantangan betul itu dalam ilmu hikmah. Iya. Makanya itu bikin rumah itu kecil pintunya sebelah, satu lebar. Jadi pintu dua, gaya model itu tidak boleh kalau dalam hikmah. Karena nanti itu salah satunya akan selingkuh. Itu bahaya, Pak. Tapi jangan pulang bongkar pintu ya. Saya kasih tahu. Itu hikmah begitu, Pak. Jadi ilmu hikmah ini bukan ilmu paten. Tapi dia ilmu yang 90% kebenarannya. Tapi bukan ilmu paten. Sama dengan begini. Ketika dalam rumpun keluarga anak pertama adalah perempuan, kalau dalam ilmu hikmah itu nanti istri yang pertama meninggal. Itu kalau dalam rumpun keluarga laki-laki anak pertama berarti bapak yang pertama meninggal itu. Itu kalau dalam hikmah. Tapi itu tidak 100%, cuma 90 sekian persen benar itu. Itu bisa kita teliti itu. Makanya jangan bilang kalau anak pertama perempuan, wah merdeka saya nih. Berarti ibunya yang lebih dulu. ini. Itu anunya, Pak. Iya. Kemudian kalau kita mau tahu, itu hikmah juga, Pak. Kalau kita mau tahu, sifat anak pertama itu pasti mengambil sifat baik bapaknya dan mengambil sifat jelek ibunya. Kalau anak kedua mengambil sifat jelek bapaknya dan mengambil sifat baik ibunya. Itu sifatnya anak. Makanya kalau anak pertama itu kalau ibunya suka ngomel, nanti anak pertama itu suka ngomel. Jadi sifat jelek ibunya itu lari ke anak pertama, tapi sifat baik bapaknya ke situ. Nanti kebalikan, kalau anak kedua ya sifat jelek bapaknya ke situ, sifat baik ibunya ke situ. Makanya itu untuk mengetahui. Nanti diputar itu ke belakang. Itu ulama dulu sudah tahu dan itu disebut hikmah.
Ya. Dan ilmu ini sejak dulu ada. Orang Bugis itu kalau bikin rumah itu dia pakai. Sampai jendela itu dia ukur pakai mata. Dia tarik benang itu sampai ke telinganya baru dia kasih kembali. Baru dia tarik. Suruh orang bikin jendela dengan lebar ukuran itu. Supaya ketika ada pencuri baru sentuh jendelanya. Itu matanya sudah bergerak. Dia bisa tahu bahwa ada pencuri di situ. Itu ilmunya orang dulu. Dan itu hikmah. Tapi tidak usah saya buka semua pakai itu bahaya. Kemudian, ini kita sebenarnya Rasulullah yang kita peringati kelahirannya, kehadirannya. Saya sering mengatakan begini Pak Bu. Nabi itu kan sebenarnya dua. Pertama adalah Nurul Muhammad. Itu yang pertama diciptakan. Sebelum Adam itu dicipta, nurnya Muhammad itu sudah ada. Makanya ayat itu menyebutkan qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin. Telah datang dari Tuhanmu cahaya baru wa kitabun mubin, dan kitab yang menerangkan. Jadi ayat tentang Nurul Muhammad bagi ulama tariqah itu tadi. Qad ja'akum minallahi, telah datang dari Tuhanmu nurun, cahaya, wa kitabun mubin, dan kitab yang menerangkan. Al-Quran, Taurat, Injil, Zabur itu belakangan. Yang hadir pertama itu adalah Nurul Muhammad. Makanya disebut likulli syai'in min nuril Muhammad. Segala sesuatu itu diciptakan dari nurnya Muhammad. Makanya Adam itu, makanya kalau orang mengatakan Rasulullah adalah Nabi dan Rasul di alam hakikat, dia yang pertama. Orang Bugis bilang, pamulang ngiri hakiki, pacapura ngiri lahiran. Artinya Nabi pertama di alam hakikat, itulah Nurul Muhammad. Sedangkan dia terakhir di alam lahiriah, karena dia khatamul anbiya wal mursalin. Bagaimana cara memahami? Ternyata ulama kita dari dulu itu mengkaji. Saya sering bahas itu Pak, bahwa sebenarnya hitungan Muhammad, Ahmad, itu semua ada makna. Jadi Ahmad itu kan 4 hurufnya, alif, ha, mim, dal. Kita ini diciptakan dari 4 unsur. Api, angin, air, tanah. Api itu kan berdiri. Angin itu ruku. Kemudian tanah itu sujud. Air itu duduk. Makanya alif, ha, mim, dal. Alif berdiri, ha ruku, mim sujud, dal duduk. Jadi sebenarnya unsur penciptaan kita ini dengan 4 unsur itu sudah masuk dari ke Ahmad. Siapa itu Ahmad? Dia adalah Nurul Muhammad. Cuma memang badan kita, kepala huruf mim, dada huruf ha, pinggul huruf mim, kaki huruf dal. Tulisannya Muhammad. Makanya ulama mengatakan ketika engkau sholat berarti kau sudah menyatukan antara Ahmad dengan Muhammad. Itulah hakikat. Jadi sholat itu Ahmad. Sedangkan badan kita adalah Muhammad. Itu. Kalau 4 unsur tadi ini kan tanah, api, air, angin. Ya juga dari Ahmad. Makanya tanah ini, api, air, angin. Semua dari Nurul Muhammad. Tubuh kita juga dari Nurul Muhammad. Itu kuncinya. Makanya kalau ulama dulu memahami seperti itu. Simple. Jadi dia hitung-hitung itu begini. Kenapa sampai 4 semua kan? Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali 4. Mazhab juga Syafi'i, Maliki, Hanafi, Ahmad bin Hanbal juga 4. Itu semua. Itu. Makanya sama dengan angka 7. Saya itu Pak Bu, orang Bugis itu pakai. Kalau ada uangnya hurufnya 77 itu double 3. Langsung dia simpang itu. Dia lipat itu baru bilang, wah ini Indo dinanya. Ya dia kan yakin kalau selama ada uangnya itu tidak akan habis. Ya memang betul. Gitu. Iya. Tapi itu kan angka 7 memang pilihan. Kenapa tawaf 7 putaran, sa'i 7 putaran. Kemudian suratul Fatihah 7 ayat. Kemudian 17 rakaat sholat di dalamnya ada angka 7. Langit 7 lapis, tanah 7 susun. Kemudian kenapa orang di akikah itu 7 hari kelahiran. Kalau tidak sempat tambah 7 hari. Kalau tidak sempat tambah 7 hari berikutnya. Kemudian kenapa disuruh sholat mulai 7 tahun. Kenapa bukan 5 tahun. Itu karena angka 7 itu ada memang ukurannya Pak. Itu kalau hitung-hitungan.
Iya. Jadi ulama kita dari dulu sudah mengaitkan. Saya bilang kalau kita bicara hakikat maulid, sebenarnya itu diri kita. Muhammad itu tidak terlepas. Makanya tadi sholawat ketika mahalul qiyam, kita baca itu sallallahu ala Muhammad, bukan Allahumma sholli. Kalau Allahumma sholli itu fi'il mudhari'. Kalau sallallahu ala Muhammad itu fi'il madhi. Kenapa dia fi'il madhi? Bentuk lampau. Karena sebelum jasadnya Nabi diciptakan, itu sudah disolawati. Dan solawat sebelum ada jasad, itulah yang bentuk fi'il madhi. Makanya disebut sallallahu ala Muhammad. Kalau Allahumma sholli itu ketika Nabi utuh dengan jasadnya. Tapi ketika nurnya, makanya disebut salawat Jibril. Karena malaikat Jibril bersalawat kepada Nabi. Dan salawatnya itu dilakukan sebelum jasadnya Nabi diciptakan. Itu masih ke nurnya. Dan para Nabi itu bersalawat. Bahkan kita tahu Nabi Adam di dalam surga itu bersalawat untuk maharnya kepada Siti Hawa. 11 kali. Yang kemudian nanti ulama mengatakan apa salawat itu? Ada mengatakan itu salawat Jibril. Ada mengatakan bukan. Ada salawat khusus yang dibaca Nabi Adam. Itu yang disebut dengan salawat nikah batin. Oh itu saya tidak bahas itu. Bahaya kalau ada kalolo yang tahu. Ini anak muda ini. Itu. Jadi ulama kita dari dulu pakai itu. Dan saya itu Pak tidak berani ceramah bilang, menurut saya begini enggak. Saya selalu masih berlandaskan ke pendapat para ulama kita. Kenapa? Itu lebih aman. Nanti kalau saya ditanya langsung saya bilang, ini yang bilang. Kan gitu. Jadi Bapak Ibu kalau nanti ada amalan yang kita lakukan dari saya yang saya ceramahkan, langsung tanya siapa yang bilang? Bilang Ustaz Yusuf. Nanti malaikat kalau bermasalah, tanya Ustaz Yusuf. Malaikat datang sama saya. Kau bilang begini. Saya bilang iya karena dia yang bilang. Imam Syafi'i bilang, guru Tayyib Malapiuk bilang, dia bilang, tanya dia, sudah selesai urusan. Makanya kita tinggal menunggu. Kau pergi tanya di situ, saya duduk aja di sini menunggu. Selesai bagaimana? Tapi kalau bilang menurut saya, oh ditahan betul itu, tunggu di situ. Kau mau ditanya dulu. Itu makanya penceramah yang paling selamat itu yang selalu menyandarkan diri ke ulama. Iya, sekarang kan banyak muncul itu yang mengatakan. Dia baca sendiri hadisnya, dia tafsirkan sendiri, dia pahami sendiri, dia ceramahkan sendiri. Nanti itu belok-belok itu jadi masalah. Karena agama ini kan mesti ada pewarisnya kan Nabi. Dan pewarisnya itu adalah ulama. Dan itu kalau menurut pemikiran kita berarti bukan agama itu. Itu menurut kita. Oh ini jadi masalah. Makanya saya tuh tidak berani cara mengatakan menurut saya tidak. Jadi saya selalu pakai pendapat ulama guru-guru mulia kita. Itu lebih aman. Sama ji Pak yang mewakili Pak Bupati, sama ji Pak Camat. Kalau memberikan sambutan, sambutannya Pak Bupati yang dibacakan selamat. Nanti kalau bermasalah, bila saja Pak Camat, tanya Pak Bupati. Ini sambutannya Pak Bupati yang saya baca. Tapi kalau dia yang ngomong sendiri, pasti dikasih tahu, pertanggungjawabkan sendiri. Kau yang ngomong. Inilah, beginilah kenapa guru-guru kita itu masih bersanad mengambil pendapat para ulama terdahulu. Itu kuncinya. Makanya saya sampaikan tidak usah terlalu jauh mengambil sanad ilmu. Di Sulbar ini murid-muridnya Guru Tayyib Malapiuk itu masih banyak. Ambil sanad ke situ. Tidak usah jauh. Kenapa saya suruh begitu Pak? Karena orang bisa masuk surga itu melalui syafaat ulama. Yang bisa masukkan surga orang, pertama rahmat Allah. Yang kedua syafaat baginda Rasulullah. Yang ketiga syafaat Al-Quran. Yang keempat syafaat anak perempuan. Yang kelima syafaat ulama. Makanya kami yang di NU selalu bertawassul ke Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Karena itu guru kami. Itu pendiri Nahdlatul Ulama. Jadi di situ dia wali Allah. Gampang. Nanti kalau dia masuk surga kan. Makanya kayak Said Akil itu Pak Kiai. Dia bilang yang penting ada kalender NU di rumahmu. Itu insya Allah kau sudah bisa ikut surga. Masuk surga bersama Kiai Hasyim Asy'ari. Saya dulu tuh tidak terima. Ketika ngaji-ngaji dapat juga dalilnya. Bahwa ketika engkau menempel kalender NU pasti kau beli. Dan uang yang kau belikan itu pasti jadi sumbangan ke NU. Dan di NU itu ketika mau menyumbang, kau kena perkataannya Imam Hasyim Asy'ari. Siapa yang mengurusi NU maka dia adalah santriku.
Jadi dia tidak mengatakan siapa yang menjadi pengurus NU, tapi siapa yang mengurusi. Dan orang yang bersumbang bersedekah untuk itu, insya Allah itu bersedekah untuk mengurusi. Saya bilang ketemu juga memang ini kuncinya Pak Bu. Makanya kita yang hadir di sini, jadilah donatur untuk majelis ini Pak Bu. Biar 10.000 satu bulan. Nanti kalau ditanya apa yang kau lakukan untuk pesantren tahfiz di situ, di hari kemudian kita tidak ada pertanggungjawaban. Tapi kalau ada 10.000 per bulan, insya Allah ada pertanggungjawaban. Kasih tahu malaikat, ada kesumbanganku 10.000 satu bulan ke situ. Itu lebih aman. Kenapa? Sudah ada pertanggungjawaban kita. Dan itu tolak bala. Nah, makanya Nabi itu selalu memerintahkan as-sadaqatu tadfa'ul bala. Da'u mardakum bis sedekah. Obati penyakitmu dengan sedekah. Sedekah itu menolak bala. Tapi tidak semua sedekah itu yang kita lakukan itu bisa menolak menyembuhkan penyakit. Memang tingkatan sedekah itu ada 4. Pertama, sedekah yang tidak ada sama sekali nilainya, bahkan bisa berdosa. Yang mana sedekah yang diserahkan kemudian kita ngomel. Iya. Jadi kalau ada orang bersedekah kemudian marah-marah, nah marah itu yang menerima uang, saya dikasih sedekah, itu bisa dosa. Karena fungsi sedekah itu Pak cuma 2. Yang pertama menyambung silaturahmi, yang kedua menggembirakan orang. Itu fungsinya sedekah 2. Jadi menyambung silaturahmi dan menggembirakan orang. Nah kalau dikasih orang baru dimarahi, terputus silaturahmi, tidak gembira Tommy. Makanya tidak ada gunanya. Sedekah tingkatan kedua, sedekah riya. Itu ada pahalanya, tapi bukan pahala sedekah. Pahala menggembirakan orang. Itu doanya Nabi. Berikan pahala kepada umatku yang menggembirakan umatku. Makanya kenapa aturan sedekah itu lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Karena supaya jangan kau berikan kecuali itu baik. Supaya dia senang. Karena kalau kau riya masih bisa dapat pahala. Tapi bukan pahala sedekah. Cuma pahala menggembirakan orang. Nah, kenapa tersenyum ke orang itu sedekah? Karena termasuk menggembirakan. Ya, itu sedekah yang paling gampang Ustaz. Bibir bawah saja ditarik ke bawah begini sudah dapat pahala. Itu pahala senyum. Itu kuncinya. Kemudian tingkatan di atasnya sedekah rahasia. Rahasia itu ada 3. Yang pertama tidak diketahui jumlahnya ketika bersedekah. Lewat celengan, tutup mata, ambil uang di saku, uang berapa saja, kasih masuk ke celengan. Jangan lihat uang berapa. Uang 100, uang 50 dikumpul saja di situ. Kadang-kala kita tarik, dilihat uang 100 didorong lagi masuk. Pilih yang paling kecil. Oh itu jadi masalah itu. Yang kedua, ini agak berat. Kalau ada orang minta sedekah, kita tidak kasih. Tapi kita suruh dia datang mengambil. Nah, kalau ada orang minta sedekah, kasih tahu, oh ya di laci, pergi mengambil, ada di laci situ. Atau dikasih tas, nanti dia ambil sendiri berapa dia mau ambil. Itu agak berat. Karena kita langsung berpikir, kalau nak habis ini mati. Karena langsung itu. Hancur bandar. Tapi ulama kita mengatakan, selama kau mengatakan, iya kalau dia habisi, berarti kau belum ikhlas bersedekah. Dan kau masih menilai sesuatu. Makanya nanti karena hadis qudsi, siapa hamba aku memberikan kepada aku dia tidak menghitungnya, maka aku pun akan membalasnya dengan tidak menghitungnya pula. Itu janji Allah. Tapi berat itu Pak. Berat itu. Istri saja karena disuruh ambil lebih ngambil daripada apalagi kalau orang lain. Oh itu. Tapi itulah kalau ulama paham itu luar biasa. Di atasnya masih ada 1. Itu masih ada. Tingkatan yang paling tinggi dalam sedekah itu disebutkan oleh Rasulullah. Nanti ada umatku di hari kemudian, dia tidak ke mahsyar. Dan tidak melewati titian siratal mustaqim. Dan tidak ditimbang amalnya. Karena baru berjalan menuju ke mahsyar, Allah suruh malaikat menjemputnya. Kemudian dibawa ke ila rafiqil a'la. Dari rafiqil a'la dimasukkan ke dalam surga. Makanya ulama tarekat dulu bilang, kalau kau mau tidak lewat titian siratal mustaqim, ada jalurnya. Istilahnya orang Bugis ya komelo kolete lete koyakocea kolete kalalanna. Nah, kalau tidak mau lewat di timbangan, tidak mau kumpul di mahsyar, ada. Karena itu hadis. Nabi mengatakan baru digiring orang berjalan ke mahsyar
datanglah malaikat karena perintah Allah menjemputnya, dibawa ke ila rafiqil a'la. Dari rafiqil a'la dibawa ke dalam surga. Jadi ada 4 tempat dia tidak datangi. Mizanullah, timbangan tidak. Titian siratal mustaqim tidak juga. Kemudian dia juga tidak ke mahsyar. Dia tidak kepada mahsyar karena baru berjalan ke sana, kata Nabi sudah dijemput. Sampai dalam hadis itu disebutkan orang bingung, kemana si Anu? Nah tadi kita jalan sama-sama. Nabi bilang tidak tahu. Kemudian datang malaikat, jangan kau mencarinya. Dia dibawa ke ila rafiqil a'la. Siapa itu kata Nabi? Orang yang bersedekah yang tidak tahu siapa yang disedekahi dan yang disedekahi pun tidak tahu siapa yang mensedekahi. Yang memberi tidak tahu dan yang menerima tidak tahu. Oh itu agak berat itu Pak. Kalau kita kadang kumpul anak yatim baru dikasih amplop, itu masih di blender itu. Belum selamat itu. Iya, apalagi kalau disoting, oh itu jadi masalah. Iya. Makanya kalau mau selamat pakai itu. Guru kita mengajarkan begini karena metodenya. Dulu kan susah. Di zaman Nabi itu tengah malam sudah sholat tahajud, dia ambil uang, baru pergi di pinggir jalan berdiri. Tunggu orang lewat, disalami. Kalau dia jawab salam, langsung dikasih. Tidak ditanyakan siapa namanya, tidak dilihat mukanya. Itu di masa Nabi. Sekarang paling gampang. Telepon Pak Kiai, telepon Pak Ustaz. Adakah anak yatim atau fakir miskin di situ di pondok tak menghafal Ustaz? Kalau ada, berapa pembayarannya 1 bulan? Kalau dia mengatakan 400.000 atau 300.000 atau 500.000, kasih tahu. Saya mau tanggung anak 1 di situ setiap bulan, 1 orang. Tapi tidak usah kasih tahu saya namanya, tidak usah kasih lihat saya. Tidak usah juga tahu siapa saya. Minta saja nomor rekeningnya. Jangan datang ke pondok. Transferkan saja ke rekening pondok. Nanti dia yang masukkan ke situ. Nanti anak ini menghafal tidak pernah tahu siapa yang membantunya. Makanya anak ini ketika selesai hafalannya, kemudian keluar dari pondok, kita ketemu di luar. Tidak pernah tahu bahwa kita yang pernah membantunya. Anak ini pun tidak tahu bahwa ini pernah membantu saya ketika saya mondok di pondok. Beda kalau kita tahu Pak. Kita bantu, kita kasih langsung dilihat mukanya. Nanti kalau ketemu di luar, wah sudah hebat nih anak itu gara-gara saya. Itu langsung muncul itu. Saya dulu yang bantu itu waktunya sekolah. Apalagi kalau anak itu tidak memperhatikan kita, langsung dia bilang, wah anak durhaka. Nah, tidak begitu kalau bukan saya. Wah itu jadi masalah. Tapi kalau ada sesuatu kita tidak tahu siapa yang kita kasih dan yang kita kasih tidak tahu, itulah kata Nabi. Rahasia bagi yang memberi dan yang menerima juga dirahasiakan. Itulah orang yang tidak berkumpul di mahsyar. Kalau mau pakai jalan pintas itu Pak. Dan yang kedua fungsinya apa? Ketika sakit ya, dapat tadi da'u mardakum bis sadaqah. Ketika ada penyakitmu, dokter sudah angkat tangan, sholat sunnah hajat, baru berdoa. Minta, ada amalanku seperti ini ya Rob, hanya engkau dengan aku yang mengetahuinya. Aku mohon berikan keberkahan amalan ini, supaya bisa sembuh dari penyakitku. Itu namanya bertawassul dengan amal soleh. Itu jarang Pak. Dokter sebenarnya tidak ada yang hebat Pak. Yang hebat itu dokter hewan. Kalau dokter manusia tidak hebat. Karena kalau kita ke dokter itu masih ditanya sakit apa Pak. Apa tak yang sakit? Karena gitu. Mestinya kalau dokter hebat tidak usah tanya. Ya kan? Yang hebat itu dokter hewan. Karena tidak pernah tanya sapi bilang apa mau sakit. Itu. Makanya dokter hewan itu yang hebat. Kalau dokter manusia tidak hebat itu. Karena masih bertanya. Iya. Itu. Tapi saya juga mengatakan bahwa dokter itu tidak ada menyembuhkan. Dokter itu hanya mengobati. Karena yang menyembuhkan itu Allah. Makanya jangan salah kaprah. Kalau datang ke dokter minta untuk diobati. Tapi kalau minta kesembuhan, minta dalam sholat. Makanya tidak ada dokter itu Pak menulis bilang menyembuhkan penyakit kanker, menyembuhkan asam urat. Tidak ada. Yang dia tulis itu mengobati penyakit kanker. Nah, ya. Kalau sudah ditarik matanya begini, disenter, baru suruh membayar 500.000, nah tidak sembuh, jangan marah. Karena memang dia sudah obati. Tapi sembuhnya itu urusan Allah. Ini penting. Karena banyak orang salah kaprah. Datang ke dokter minta kesembuhan. Tidak, minta diobati. Ini kuncinya. Bu,
Ini ibu-ibu harus paham ini. Apalagi kalau sudah umurnya sudah tua, sakit-sakit lututnya sakit, punggungnya, cari lagi obat penyakit lutut. Padahal ada itu obat penyakit lutut. Alam nasrad dengan alam tarakaipah. Kalau sholat sunat subuh baca 2 surah ini. Rakaat pertama baca alam nasrad, rakaat kedua baca alam tarakaipah. Insya Allah tidak kena penyakit tulang, itu termasuk lutut dan punggung. Itu hikmahnya. Jadi saya wasiatkan ini ke jemaah, apalagi yang sudah tua. Dan kalau kan bunyi-bunyi lututnya kalau kan, itu obatnya itu. Obat penyakit. Tapi kalau kayak Pak Asisten ini mestinya baca alam nasrah dengan li'ila fi Quraisyin. Itu hadis, ada di kitabnya Imam Al-Ghazali. Siapa yang sholat sunat subuh membaca alam nasrah rakaat pertama, li'ila fi Quraisyin pada rakaat kedua, maka tidak ada musuhnya yang bisa mencelakainya. Kalau ada orang iri politik, iri apa, iri jabatan, insya Allah itu tidak kesampaian ke kita. Itu barakahnya 2 surah itu. Tapi di sholat sunat subuh, di alam nasrah dengan li'ila fi Quraisyin. Nah, kalau mau ambil obat sakit lutut, obat tulang, itu alam nasrah dengan alam tarakaipah. Nah itu. 2 surah itu berbeda Pak, kalau diamalkan. Tapi di sholat sunat subuh ya. Kemudian, saya tadi mengatakan nur. Ini begitu mulianya Rasulullah. Dan kenapa Rasulullah itu Pak bisa memberi syafaat. Ini sudah tinggal 5 menit, 1 jam saya ceramah ini. Sudah hampir setengah 12. Kenapa Nabi itu bisa memberi syafaat? Karena satu-satunya Nabi yang dikasih otoritas ibadah itu Rasulullah. Nabi Musa itu perintah Allah langsung perintah ke Musa. Langsung Musa ke umatnya. Kalau Nabi tidak. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil halki kullihim. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال المقتحم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم إلى خضرة النبي المصطفى صلى الله على سيدنا محمد وإلى جميع الأنبياء والمرسلين والشهداء والصالحين والملائكة المقربين وكلهم أولياء الله في السماء وما في الأرض وكلهم مؤسسين جمعية أحمد وكلهم مشايخين ومشايخين وخصوصا إلى أولياء الله في سبيل المكان كنجوم شيخ لله لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم نور قلوبنا وقلوب جميع من حضر في مجلسنا هذا بنور المعرفة وعلم المكاشفة والبصيرة والإيمان والإسلام يا فتاح يا عليم افتح قلوبنا وقلوبهم فتوح العارفين ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين آمين آمين يا رب العالمين
Hadratul muhtaramin wal muhtaramat, ikhwanu fillah, alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tuballighuna biha kullal maqsud. Ya Jawadu ya Ma'bud ya Rahimu ya Wadud birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Assalatu wassalamu bi adadi ma fi ilmillah alaika wa ala alika ya sayyidi ya Rasulullah. Alisna sari'an bi'izzati. Yang saya hormati, saya ta'zimi Alina Gurota Kiai Haji Dr. Adnan Nota selaku Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat sekaligus Ketua Tanfiziyah Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Provinsi Sulawesi Barat beserta seluruh jamiah, para pengurus lembaga dan badan otonom Nahdlatul Ulama yang sempat hadir. Di samping saya bagi ada Ketua Lesbumi yang kami muliakan, kita hormati bersama Bapak yang mewakili Bapak Bupati. Alhamdulillah, terima kasih Pak sudah bersilaturahmi dengan kami pada malam hari ini. Yang kami muliakan para alim, para masyayikh, para azatis dan asatizah, terkhusus Bapak Camat dan Bapak Kepala Desa, dan juga terkhusus kepada Akhin Al-Fadil, sahabat kami selaku ketua majelis zikir, majelis sholawat, yang pada malam hari ini kita peringati 4 tahun berdirinya, haul keempat. Jadi alhamdulillah, terima kasih kami sampaikan kepada seluruh hadirin, ibu-ibu, orang tua, santri dan para jemaah yang sempat hadir pada malam hari ini. Ini sebenarnya sudah larut malam, sudah 10:30. Saya tidak panjang ingin saya sampaikan, tapi pertama bahwa peringatan yang kita lakukan pada malam hari ini sebenarnya memang istilah yang dipakai masyarakat Bugis dan juga istilah yang dipakai orang Mandar itu sebenarnya hampir sama. Tidak menggunakan istilah maulid, tapi menggunakan istilah maulud. Itu beda. Makanya kalau kita mengatakan peringatan maulid, berarti itu peringatan terhadap waktu kelahiran Rasulullah. Makanya hanya bulannya Rabiul Awal. Tapi kalau peringatan maulud itu sepanjang tahun, karena yang diperingati adalah orangnya, bukan waktunya. Jadi beda. Jadi kalau maulid itu waktu kelahirannya, kalau maulud itu orangnya. Makanya orang Bugis bilang maulud. Orang Mandar juga mengatakan maulud, bukan maulid. Makanya setiap acara itu guru Profesor Dr. Rahim Arsyad kemarin di acara PCNU Sidrap, apa yang dia bilang, maulid itu dipasangkan apa saja cocok. Orang pindah rumah baru sekaligus maulid cocok. Orang adakan pernikahan dirangkaikan dengan maulid cocok. Jadi maulid ini bisa masuk ke semua kegiatan yang baik. Tapi saya ingin sampaikan begini Pak Bu. Peringatan yang kita laksanakan pada malam hari ini pas sekali. Saya juga ketika
dihubungi dan penentuan pelaksanaannya ini tidak pernah menyangka ini bersamaan dengan malam 1 Rajab. Jadi ini malam istimewa Pak. Disebutkan dalam hadis itu ada 5 malam. Malam 1 Rajab, malam nisfus Sya'ban, malam Jumat, malam 10 Zulhijjah, dan malam 1 Syawal. Itu ada lobetin. Iya. Iya. Jadi malam 1 Rajab, malam Jumat, malam 10 Zulhijjah, malam 1 Syawal itu adalah malam yang istimewa. Kenapa? Karena malam itu dibuka pintu langit. Jadi malam ini adalah malam di mana pintu langit itu terbuka dan siapa yang bermunajat itu pasti tembus ke arsy. Dan itu tidak akan tertutup hingga masuk waktu subuh. Makanya salah satu guru di Kalimantan sangat masyhur yang dekat ini akan diadakan haul, itu Ki Haji Muhammad Sain Abdul Ghani, guru sekumpul Martapura. Itu berwasiat sama Andre Gorota Ki Haji Abdul Rahman Ambo Dale, bahwa siapa yang tidak tidur pada 5 malam itu hanya beribadah kepada Allah untuk mencari keridhaan, kalau dia meninggal itu jasadnya pasti hilang. Itu ketika sudah dimasukkan ke dalam lahat, itu tidak akan terhimpit oleh tanah. Dan itu dialami oleh Guru Ki Haji Abdul Rahman Ambo Dale ketika dia dimasukkan ke dalam lahat. Karena yang memasukkan itu Ki Haji Fathuddin Sukara, guru kami. Dan mengatakan Guru itu hilang karena saya buka kain kafannya, itu hanya kafas yang ada di dalam. Jadi malam yang 5 itu salah satunya adalah malam ini. Itu malam 1 Rajab. Makanya saya meminta kepada seluruh jamaah, bagi yang mampu begadang sampai subuh, tapi itu tidak mudah. Makanya Ki Haji Muhammad Sain Abdul Ghani mengatakan, kalau tidak mampu begadang sampai subuh, paling tidak berusahalah untuk tidak tidur cepat. Nah, ini malam ini pas sekali. Kita sudah sampai 10:30 belum tidur. Ini panitia ini luar biasa karena menggunakan. Sebenarnya mestinya saya malam ini di pondok bersama dengan santri melaksanakan istighosah kubra. Nanti itu saya lihat, saya kira malam Senin, ternyata kenanya malam Ahad. Ini jadi mudah-mudahan segala hajat kita pada malam hari ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum saya lanjut, tadi mau melakukan musalla. Sebenarnya 4 ibadah, musalla itu tidak usah besar. Yang penting dimulai. Iya. Jangan sandarkan keyakinan itu kepada manusia, tapi sandarkan keyakinan kepada yang mengatur rezeki. Nanti dia mengatur, dia mau letakkan di mana dan datangkan dari mana. Jangan bersandar ke manusia. Nanti manusianya yang diatur oleh Allah. Makanya kalau Pak Kiai ini mengatakan membangun tanpa ada uang tapi tidak banyak, insya Allah itu karena sandarannya bukan ke manusia. Kita mesti bersandar ke Allah dulu. Tawakalnya perbaiki, kemudian memulai sesuatu. Saya sering pakai istilah, pemain judi saja masih dikasih rezeki, apalagi kalau kita ngurus agama. Itu aja kunci. Jadi orang yang melakukan saja hal yang tidak baik masih dikasih rezeki, apalagi kita yang sudah mengurus yang baik. Insya Allah. Itu harus keyakinan. Jangan pernah berharap bahwa ada dari sini nanti Allah sendiri yang mengaturkan untuk kita. Makanya jangan sandarkan rezekimu kepada orang, tapi sandarkan kepada Allah. Supaya kau nanti insya Allah tidak akan pernah kecewa. Karena kalau kadang kita sandarkan ke manusia, kadang kecewa. Itu yang saya wasiatkan. Saya juga memulai pondok pesantren Pak Kiai seperti itu. Itu kalau sudah dihitung hampir mungkin sudah dana yang kami pakai hampir 3 miliar. Tapi tidak ada yang
Saya mulai dari bantuan pemerintah tidak pernah ambil. Jadi hanya betul-betul tawakal. Kadang-kala saya memulai sesuatu itu, kadang istri bilang, dari mana nanti ini? Saya bilang, biarkan dia jalan. Dan ternyata seperti itu Pak. Ya, kita bilang bangun sekian lokal, tidak tahu dari mana uangnya, ada saja. Itu yang penting memulai dan tawakal, itu pokok. Kalau ada pembangunan mentok tidak bisa jalan, periksa di dalam, ada masalah di situ. Itu kuncinya. Itu kalau agama diurus begitu Pak. Kemudian Rasulullah sebenarnya dua versi. Ada yang mengatakan beliau lahir itu tanggal 9 Rabiul Awal. Ada yang mengatakan beliau lahir tanggal 12 Rabiul Awal. Tapi kenapa ulama lebih cenderung menggunakan tanggal 12? Karena tanggal 12 itu sebenarnya berkaitan dengan hitungan hikmah. Masuk dalam hitungan hikmah. Apa yang berkaitan dengan 12? Pertama, la ilaha illallah, itu hurufnya 12. Muhammadur Rasulullah itu juga 12. Kemudian 12 jam itu dalam satu hari. Dan 12 jam juga dalam satu malam. Kemudian dalam satu tahun itu 12 bulan. Jadi itu ada hitungan hikmahnya. Kalau ulama hikmah itu pasti menghitung ke situ. Itu bukan tasawuf, tapi hikmah. Kalau hikmah ini Pak, sebenarnya makanya disebut ilmu hikmah, karena ilmu yang lahir dari ilmu. Sering saya buka ilmu ini, kalau guru kita yang termasuk Kiai Haji Muhammad Tahir Imalafi itu khatam betul dalam ilmu hikmah. Karena ulama-ulama thariqah itu pasti dimunculkan itu. Karena orang yang paham ilmu hikmah itu pasti dikasih ilmu kasyaf. Cuma saya itu tidak dapat ilmu hikmah, tapi diberitahu aja. Jadi jangan katakan saya dapat ilmu langsung, tidak. Saya dapat itu dari guru-guru kami. Ya, guru-guru kami yang sampaikan, makanya saya berani sampaikan. Jadi kalau hikmah itu larinya ke sini, itu penting. Kenapa? Karena ilmu ini mulai hilang. Kebanyakan orang membahas ilmu yang nampak. Kalau fikih Pak banyak jian tahu. Baca buku sudah bisa dapat. Bahkan buka YouTube itu sudah bisa. Tapi kalau ilmu-ilmu hakikat itu mesti memang kita berguru. Dan di Sulbar ini tidak kurang. Ulama kita begitu banyak. Bahkan orang sekelas Buya Ar-Rasy Hashim itu datang ke sini untuk mentalaki, mengambil zikir ke guru kita. Itu bukan berarti bahwa dia rendah, tidak. Tapi itu untuk menyempurnakan keilmuan mereka. Dan ulama itu tidak berani mengambil sesuatu di YouTube. Kecuali dia harus mentalaki langsung. Itu karena sanadnya harus diambil langsung. Ini makanya anak-anak kita dilatih. Jangan hanya belajar yang lahiriah, tapi mesti juga belajar hakikat. Saya kemarin sempat menangis ketika melihat di Trans 7 itu. Mengkebiri bagaimana ulama ini, pesantren ini mulai disalahkan dengan mencium tangan. Saya bilang itu mereka tidak paham. Kita mencium tangan guru itu sebenarnya hakikatnya bukan tangan yang kita cium. Tapi tangan guru kita itu pernah ketemu dengan tangan gurunya. Dan tangan gurunya itu juga pernah ketemu dengan tangan gurunya. Dan tangan gurunya itu pernah ketemu dengan tangan gurunya. Dan tangan guru itulah yang sampai bersambung ketemu dengan Rasulullah. Jadi hakikatnya tangan guru kita yang kita cium itu sebenarnya hakikat keberkahan. Tangan guru itu pernah tersambung sampai kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Termasuk sebenarnya majelis zikir ini, majelis salawat ini, mesti mengambil sanad. Tidak boleh kita hanya baca, tidak. Mesti menghadirkan ulama-ulama yang memang punya sanad salawat. Itu kita minta untuk ditalaki itu. Sama dengan imam, sering saya sampaikan, imam itu mestinya mentalaki khusus suratul Fatihah. Tidak usah surah yang lain kalau tidak bisa. Datang ke orang yang punya sanad hafalan, talaki ke situ. Karena hafalan itu nyambung sampai baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah yang disebut dengan sanad.
Itu sangat penting dalam agama. Itu sebenarnya, saya pakai bahasa Indonesia Pak ya, karena mungkin banyak tidak tahu bahasa Bugis ya. Iya. Tapi itu tuh bahasa Ugi, ini kan masyarakat Pattaya di sini. Pattaya Mandar, lebih dekat ke Bugis. Jadi ini penting dulu saya sampaikan bahwa anak-anak kita itu kenapa kita suruh mencium tangan guru. Apalagi kalau di sini kan yang ngaji langsung ke guru Taimalafeo itu masih ada. Yang ketemu langsung itu kan beliau. Kemudian ilmunya sampai ke Mekah. Di Mekah itu sampai ke baginda Rasulullah. Itulah barakah yang tidak pernah terputus seperti mata rantai. Sama ketika kita ngaji melihat wajahnya ulama kita, guru kita. Kenapa? Karena mata yang kita pandang itu pernah memandang mata gurunya. Dan mata gurunya itu pernah memandang mata gurunya. Sampai memandang matanya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah sanad yang tidak boleh hilang. Dan di Sulbar ini ya banyak. Jadi sebenarnya saya itu berat Pak Kiai, terus terang. Agak berat masuk kalau di Sulawesi Barat ini. Karena guru-guru kita mestinya kita ambil sanad di sini. Saya ini nggak banyak ilmu, cuma memang doanya aja guru tak. Kemudian mungkin karena banyak bertawassul. Ilmu kan begitu Pak. Makanya saya wasiatkan, guru kami pernah ajarkan 2 zikir jangan tinggalkan. Yang pertama ya jamilu, ya jamilu, ya jamilu itu 100 kali setiap malam. Jadi ketika bangun tengah malam baca itu 100. Kemudian yang kedua ya mubadi'u ya khaliq juga baca 100. Jadi itu 2 zikir jangan tinggalkan. Ya jamilu, ya jamilu, ya jamilu supaya diringankan semua memahami ilmu. Ketika ada sesuatu itu kita cepat tahu. Kemudian ya mubadi'u ya khaliq itu supaya bisa dikasih ilmu laduni. Itu juga untuk dikuatkan daya ingat. Iya, makanya anak-anak santri yang menghafal ini amalkan zikir itu. Iya. Jadi ada 2. Yang pertama ya jamilu, ya jamilu, ya jamilu supaya dibukakan pintu-pintu ilmu. Kalau tidak bisa pakai itu, baca itu kalau mau tenggelam matahari. Sekitar 7 menit sebelum sholat maghrib tiba. Baca itu. Yang pertama wal-lail, yang kedua wasyams. Kemudian yang ketiga qul a'udzu bil falaq dan qul a'udzu bin nas. 4 surah ini jangan tinggalkan kalau mau maghrib. Insyaallah. Itu bukan hanya ilmu, tapi diberikan rezeki seperti air hujan. Itu tidak akan terputus. Ini sebenarnya mesti diamalkan. Saya di pondok itu Pak Bu, itu yang kami anukan. Kami mendirikan pondok itu dengan modal hanya itu. Saya itu punya modal wirid hanya 4. Kalau malam itu tadi. Kemudian salawat Jibril. Saya dapat ini dari beberapa pondok pesantren di Jawa. Ketika minta sama kiainya. Amalan apa yang saya harus lakukan? Dia bilang salawat Jibril. Tapi cara mengamalkan itu beda. Baca salawat Jibril 1000 dalam 1 hari. Sehari semalam baca 1000. Tapi jangan pakai berdoa. Dibaca saja 1000. Sallallahu ala Muhammad. Dibaca saja 1000. Nanti malam Jumat. Itu khusus malam Jumat. Sholat sunnah hajat 2 rakaat. Baru baca 1000 kali. Baru berdoa. Jadi dikumpul ini sholawat jadi 1 pekan. Nanti malam Jumat baru dipakai berdoa. Kalau ada hajat besar lakukan itu. Insya Allah. Saya buktikan di pondok Pak Bu betul-betul luar biasa. Itu sampai ada tanah. Saya pusing bagaimana bisa dapat ini. Minta beli tidak mau dijual. Minta diwakafkan tidak mau. Saya bilang mau dibacakan sholawat Jibril ini. 2,5 bulan saya bacakan sholawat Jibril. Orang kasih itu cuma-cuma. Jadi langsung dia wakafkan ke pondok. Saya bilang ini barakahnya mungkin. Jadi ini saya wasiatkan. Kita modal kita itu. Apalagi ini majelis sholawat dan majelis zikir. Wah itu mesti itu. Iya, jadi lakukan aja itu. Sholawat Jibril 1000. Punya amalan khusus. Ya. Kemudian orang sini saya kasih tahu. Kita bersyukur Pak. Ada majelis sini. Karena itu ada hadis qudsi. Inni ahammu bi azabi falamma ra'aital umural masajid wa julasa'il Qur'an wa wildanil Islam. Allah ingin menurunkan bala, itu hadis qudsi.
Allah ingin menurunkan bala di suatu tempat. Tapi Allah menarik bala itu karena ada 3. Yang pertama adalah falamma ra'aital umural masajid. Masih ada orang yang memakmurkan masjid. Selama masjid tidak kosong, insya Allah bala itu tidak akan turun. Yang ketiga, wawildanil Islam. Anak kecil yang belum paham agama, anak kecil yang belum balik, itu beribadah. Anak-anak kita yang belum balik itu belajar ngaji, belajar zikir, itu yang menyebabkan bala tidak akan turun. Kemudian wajulasail Quran, orang yang masih duduk membaca Al-Quran. Ini penting. Makanya sebenarnya majelis zikir dan majelis sholawat itu mesti ada pembacaan juga ayat di dalamnya. Paling tidak kalau bukan suratul Waqiah, suratul Mulk atau surah Yasin. Makanya kalau malam Jumat ada Yasinan, itu sebenarnya menolak bala itu. Selama masih ada itu insya Allah tidak ada. Karena tempat kita ini bisa terancam, Pak. Kalau tsunami naik kita habis. Atau gunung yang runtuh habis kita. Makanya kiri kanan depan belakang itu bisa musibah. Tapi ketika kita mengamalkan tolak bala, insya Allah. Apalagi kalau ada Jumat berkah, ada sedekah subuh. Ini kadang-kadang orang mengatakan itu kenapa sedekah subuh, kenapa bukan sedekah duha, kenapa sudah bukan sedekah duhur. Sebenarnya kita inginkan itu ketika malaikat bertemu. Nah subuh itu malaikat penjaga malam dan malaikat penjaga siang itu ketemu di subuh hari. Makanya setiap ibadah yang dilakukan pasti lipat ganda doanya. Nah yang kita butuhkan itu Pak sebenarnya malaikat. Kalau malaikat banyak hadir, insya Allah itu kan kuncinya. Cuma kadang-kala kita menganggap bahwa malaikat ini kita tidak rasakan kehadirannya. Saya itu ketika ngaji thariqah itu sempat biasa menyalahkan setan. Ketika baca Quran, kenapa cepat tidur? Ini setan lagi nih. Dengarkan khutbah kemudian cepat tidur, bilang setan lagi nih. Ternyata itu bukan setan kalau menurut mursyid kami. Malaikat itu membuat kamu cepat tidur. Karena itu resonansi kalbu. Makanya ketika malaikat datang, itu pasti kita mudah ngantuk. Makanya disebut huwallazi anzalas sakinah. Orang yang diberikan ketenangan kalbu itu mudah sekali tidur itu. Dan itu karena hawa malaikat. Makanya kapan kita mudah tidur? Pertama ketika membaca Al-Quran. Kadang baru 3 lembar sudah ngantuk. Padahal setan itu sudah jauh. Dan bersab-sab malaikat itu bagi orang yang membaca Al-Quran itu dikelilingi. Yang kedua ketika orang berzikir. Kadang-kala kalau kita pegang tasbih, diputar-putar tiba-tiba jatuh. Itu karena ngantuk. Sebenarnya itu bukan setan. Itu karena hawa malaikat. Yang ketiga kapan? Ketika subuh hari. Karena ketemu malaikat penjaga malam dan penjaga siang. Sehingga kita mudah tidur. Kemudian yang keempat, kapan? Ketika khutbah Jumat. Itu ketika khatib sudah naik di atas mimbar. Seluruh malaikat rahmat yang ada di luar itu masuk ke dalam masjid itu bersaf-saf. Makanya kita susah sekali menahan ngantuk itu. Karena itu malaikat itu pada kumpul. Kemudian kapan lagi kita mudah tidur? Itu ketika Ramadan. Makanya ulama dulu mengatakan begini. Kalau mau mendeteksi Lailatul Qadar gampang. Kalau baru maghrib kau sudah tidak bisa tahan ngantuk. Itu tanda malam Lailatul Qadar itu. Karena malaikat sudah turun. Jadi jangan salahkan setan Pak. Nanti setan itu protes, saya sudah tidak ganggu, kok masih salahkan saya? Ini malaikat ini Pak. Makanya dari situlah kenapa Nabi menyuruh kita itu sholat dan juga membaca Al-Quran di rumah. Supaya rumah itu mudah kita tempati tidur. Makanya Nabi kan mengatakan, la taj'al buyutakum maqabira kan? Itu perintahnya. Jangan kau jadikan rumahmu sebagai kuburan. Nawiru buyutakum bikiratil Quran wassalah. Kenapa? Supaya kita bisa tempati tidur. Itu rumah kan ada orang tidak bisa tidur di rumahnya. Di dalam kamar tidak bisa tidur. Nanti keluar di kursi tidur baru bisa tidur. Kadang bahkan keluar di ruang tamu tidur baru bisa tidur. Tapi kalau di dalam kamar itu tidak bisa. Kenapa? Karena jarang mereka gunakan untuk membaca Al-Quran dan sholat di dalam.
Itu kenapa mihrab itu di dalam kamar pribadi, karena itu kuncinya. Apalagi kita bikin rumah memang salah. Saya mengatakan salah karena di dalam kamar itu ada WC. Kan jadi masalah itu, Pak. Kalau kita masuk WC kan baca Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Jinnya kan lompat keluar. Kalau lompat keluar pasti ke kamar, karena di kamar kan. Dan di situ aja bolak-balik. Dan itu yang tidak disadari. Ini kan kita anggap biasa. Makanya tempat buang hajat yang paling bagus itu adalah di samping pintu masuk ke rumah. Ketika kita baca itu, jinnya keluar, langsung keluar dari rumah. Kan itu. Makanya tempatnya Nabi itu kan begitu. Tapi kita kan tidak. WC di dalam kamar mandi sudah di dalam kamar. Makanya banyak penyakit lain-lain. Kadang gangguan, kadang ketindisan. Karena memang jinnya di dalam. Kita masuk WC, baca doa, lompat dia keluar di kamar. Kita keluar lagi kamar, masuk lagi WC. Makanya bolak-balik aja di situ. Inilah yang kita tidak sadari, Bapak sekalian. Iya. Makanya di ilmu hikmah itu membuat rumah itu, Pak, semua diukur. Saya pernah pelajari itu. Tapi saya mengatakan memang ilmu ini dari dulu sebenarnya ada. Termasuk sekarang, Pak, ada itu pakai. Itu pintu rumah yang lebar sebelah. Itu dalam ilmu hikmah pantangan betul. Itu tidak boleh. Orang dulu mengatakan pemali. Karena nanti di dalam penghuninya itu ada yang selingkuh. Karena ada itu pintu rumah lebar sekecil satu, lebar satu. Kan itu gara-gara model, apa namanya, minimalis ya. Iya, itu jangan. Pantangan betul itu dalam ilmu hikmah. Iya. Makanya itu bikin rumah itu kecil pintunya sebelah, satu lebar. Jadi pintu dua, gaya model itu tidak boleh kalau dalam hikmah. Karena nanti itu salah satunya akan selingkuh. Itu bahaya, Pak. Tapi jangan pulang bongkar pintu ya. Saya kasih tahu. Itu hikmah begitu, Pak. Jadi ilmu hikmah ini bukan ilmu paten, tapi dia ilmu yang 90% kebenarannya, tapi bukan ilmu paten. Sama dengan begini. Ketika dalam rumpun keluarga anak pertama adalah perempuan, kalau dalam ilmu hikmah itu nanti istri yang pertama meninggal. Itu kalau dalam rumpun keluarga, laki-laki anak pertama, berarti bapak yang pertama meninggal itu. Itu kalau dalam hikmah. Tapi itu tidak 100%, cuma 90 sekian persen benar itu. Itu bisa kita teliti itu. Makanya jangan bilang kalau anak pertama perempuan, wah merdeka saya nih. Berarti ibunya yang lebih dulu. Ini. Itu anunya Pak. Iya. Kemudian kalau kita mau tahu, itu hikmah juga Pak. Kalau kita mau tahu, sifat anak pertama itu pasti mengambil sifat baik bapaknya dan mengambil sifat jelek ibunya. Kalau anak kedua mengambil sifat jelek bapaknya dan mengambil sifat baik ibunya. Itu sifatnya anak. Makanya kalau anak pertama itu kalau ibunya suka ngomel, nanti anak pertama itu suka ngomel. Jadi sifat jelek ibunya itu lari ke anak pertama, tapi sifat baik bapaknya ke situ. Nanti kebalikan, kalau anak kedua ya sifat jelek bapaknya ke situ, sifat baik ibunya ke situ. Makanya itu untuk mengetahui. Nanti diputar itu ke belakang. Itu ulama dulu sudah tahu dan itu disebut hikmah. Ya. Dan ilmu ini sejak dulu ada. Orang Bugis itu kalau bikin rumah itu dia pakai. Sampai jendela itu dia ukur pakai mata. Dia tarik benang itu sampai ke telinganya baru dia kasih kembali. Baru dia tarik. Suruh orang bikin jendela dengan lebar ukuran itu. Supaya ketika ada pencuri baru sentuh jendelanya. Itu matanya sudah bergerak. Dia bisa tahu bahwa ada pencuri di situ. Itu ilmunya orang dulu. Dan itu hikmah. Tapi tidak usah saya buka semua pakai itu bahaya. Ini. Kemudian, ini kita sebenarnya Rasulullah yang kita peringati kelahirannya, kehadirannya. Saya sering mengatakan begini Pak Bu. Nabi itu kan sebenarnya dua. Pertama adalah Nurul Muhammad. Itu yang pertama diciptakan. Sebelum Adam itu dicipta, nurnya Muhammad itu sudah ada. Makanya ayat itu menyebutkan qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin.
telah datang dari Tuhanmu cahaya baru wa kitabun mubin, dan kitab yang menerangkan. Jadi ayat tentang Nur Muhammad bagi ulama tariqah itu tadi. Qad ja'akum minallahi, telah datang dari Tuhanmu nurun, cahaya, wa kitabun mubin, dan kitab yang menerangkan. Al-Quran, Taurat, Injil, Zabur itu belakangan. Yang hadir pertama itu adalah Nurun Muhammad. Makanya disebut likulli syai'in min nurin Muhammad. Segala sesuatu itu diciptakan dari nurnya Muhammad. Makanya makanya kalau orang mengatakan Rasulullah adalah nabi dan rasul di alam hakikat, dia yang pertama. Orang Bugis bilang pamulang ngiri hakiki pacapura ngiri lahiran. Artinya nabi pertama di alam hakikat itulah Nurun Muhammad. Sedangkan dia terakhir di alam lahiriah karena dia khatamul anbiya wal mursalin. Bagaimana cara memahami? Ternyata ulama kita dari dulu itu mengkaji. Saya sering bahas itu Pak, bahwa sebenarnya hitungan Muhammad, Ahmad itu semua ada makna. Jadi Ahmad itu kan 4 hurufnya, alif, ha, mim, dal. Kita ini diciptakan dari 4 unsur. Api, angin, air, tanah. Api itu kan berdiri. Angin itu ruku. Kemudian tanah itu sujud. Air itu duduk. Makanya alif, ha, mim, dal. Alif berdiri, ha ruku, mim sujud, dal duduk. Jadi sebenarnya unsur penciptaan kita ini dengan 4 unsur itu sudah masuk dari ke Ahmad. Siapa itu Ahmad? Dia adalah Nurul Muhammad. Cuma memang badan kita, kepala huruf mim, dada huruf ha, pinggul huruf mim, kaki huruf dal. Tulisannya Muhammad. Makanya ulama mengatakan ketika engkau sholat berarti kau sudah menyatukan antara Ahmad dengan Muhammad. Itulah hakikat. Jadi sholat itu Ahmad. Sedangkan badan kita adalah Muhammad. Itu. Kalau 4 unsur tadi ini kan tanah, api, air, angin, ya juga dari Ahmad. Makanya tanah ini, api, air, angin, semua dari Nurul Muhammad. Tubuh kita juga dari Nurul Muhammad. Itu kuncinya. Makanya kalau ulama dulu memahami seperti itu, simple. Jadi dia hitung-hitung itu, oh begini. Kenapa sampai 4 semua kan? Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali 4. Mazhab juga Syafi'i, Maliki, Hanafi, Ahmad bin Hanbal juga 4. Itu semua. Itu. Makanya sama dengan angka 7. Saya itu Pak, orang Bugis itu pakai. Kalau ada uangnya hurufnya 77 itu double 3. Langsung dia simpang itu. Dia lipat itu baru bilang, wah ini Indo dinanya. Ya dia kan yakin kalau selama ada uangnya itu tidak akan habis. Ya memang betul. Kan gitu. Iya. Tapi itu kan angka 7 memang pilihan. Kenapa tawaf 7 putaran, sa'i 7 putaran. Kemudian suratul Fatihah 7 ayat. Kemudian 17 rakaat sholat di dalamnya ada angka 7. Langit 7 lapis, tanah 7 susun. Kemudian kenapa orang di akikah itu 7 hari kelahiran. Kalau tidak sempat tambah 7 hari. Kalau tidak sempat tambah 7 hari berikutnya. Kemudian kenapa disuruh sholat mulai 7 tahun. Kenapa bukan 5 tahun. Itu karena angka 7 itu ada memang ukurannya Pak. Itu kalau hitung-hitungan. Iya. Jadi ulama kita dari dulu sudah mengaitkan. Saya bilang kalau kita bicara hakikat maulid, sebenarnya itu diri kita. Muhammad itu tidak terlepas. Makanya tadi sholawat ketika mahalul qiyam, kita baca itu sallallahu ala Muhammad. Bukan Allahumma sholli. Kalau Allahumma sholli itu fi'il mudhari'. Kalau sallallahu ala Muhammad itu fi'il madhi. Kenapa dia fi'il madhi? Bentuk lampau. Karena sebelum jasadnya Nabi diciptakan, itu sudah disolawati. Dan solawat sebelum ada jasad, itulah yang bentuk fi'il madhi. Makanya disebut sallallahu ala Muhammad. Kalau Allahumma sholli itu ketika Nabi utuh dengan jasadnya. Tapi ketika nurnya, makanya disebut salawat Jibril. Karena malaikat Jibril bersalawat kepada Nabi. Dan salawatnya itu dilakukan sebelum jasadnya Nabi diciptakan. Itu masih ke nurnya. Dan para nabi itu bersalawat. Bahkan kita tahu Nabi Adam di dalam surga itu bersalawat
untuk maharnya kepada Siti Hawa 11 kali. Yang kemudian nanti ulama mengatakan apa salawat itu? Ada yang mengatakan salawat Jibril, ada yang mengatakan bukan. Ada salawat khusus yang dibaca Nabi Adam. Itu yang disebut dengan salawat nikah batin. Oh, itu saya tidak bahas itu. Bahaya kalau ada kalolo yang tahu. Ini anak muda ini. Itu. Jadi ulama kita dari dulu pakai itu. Dan saya itu Pak tidak berani ceramah bilang, menurut saya begini enggak. Saya selalu masih berlandaskan ke pendapat para ulama kita. Kenapa? Itu lebih aman. Nanti kalau saya ditanya langsung saya bilang, ini yang bilang. Kan gitu. Jadi Bapak Ibu kalau nanti ada amalan yang kita lakukan dari saya yang saya ceramahkan, langsung tanya siapa yang bilang Ustaz Yusuf. Nanti malaikat kalau bermasalah, tanya Ustaz Yusuf. Malaikat datang sama saya, kau bilang begini. Saya bilang iya karena dia yang bilang. Imam Syafi'i bilang, guru tayi malapiok bilang. Dia bilang, tanya dia. Sudah selesai urusan. Makanya kita tinggal menunggu. Kau pergi tanya di situ. Saya duduk aja di sini menunggu. Selesai bagaimana? Tapi kalau bilang, menurut saya, oh ditahan betul itu. Tunggu di situ. Kau mau ditanya dulu. Itu makanya penceramah yang paling selamat itu yang selalu menyandarkan diri ke ulama. Iya. Sekarang kan banyak muncul itu. Yang mengatakan, dia baca sendiri hadisnya, dia tafsirkan sendiri, dia pahami sendiri, dia ceramahkan sendiri. Nanti itu belok-belok itu jadi masalah. Karena agama ini kan mesti ada pewarisnya kan Nabi. Dan pewaris itu adalah ulama. Dan itu kalau menurut pemikiran kita berarti bukan agama itu. Itu menurut kita. Oh ini jadi masalah. Makanya saya tuh tidak berani cara mengatakan menurut saya tidak. Jadi saya selalu pakai pendapat ulama guru-guru mulia kita. Itu lebih aman. Sama ji Pak yang mewakili Pak Bupati, sama ji Pak Camat. Kalau memberikan sambutan, sambutannya Pak Bupati yang dibacakan selamat. Nanti kalau bermasalah, bila saja Pak Camat, tanya Pak Bupati. Ini sambutannya Pak Bupati yang saya baca. Tapi kalau dia yang ngomong sendiri, pasti dikasih tahu, pertanggungjawabkan sendiri. Kau yang ngomong. Inilah, beginilah kenapa guru-guru kita itu masih bersanad mengambil pendapat para ulama terdahulu. Itu kuncinya. Makanya saya sampaikan tidak usah terlalu jauh mengambil sanad ilmu. Di Sulbar ini murid-muridnya Guru Taiman Lapio itu masih banyak. Ambil sanad ke situ. Tidak usah jauh. Kenapa saya suruh begitu Pak? Karena orang bisa masuk surga itu melalui syafaat ulama. Yang bisa masukkan surga orang, pertama rahmat Allah. Yang kedua syafaat baginda Rasulullah. Yang ketiga syafaat Al-Quran. Yang keempat syafaat anak perempuan. Yang kelima syafaat ulama. Makanya kami yang di NU selalu bertawassul ke Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Karena itu guru kami. Itu pendiri Nahdlatul Ulama. Jadi di situ dia waliullah. Gampang. Nanti kalau dia masuk surga kan. Makanya Kiai Said Akil itu Pak Kiai. Dia bilang yang penting ada kalender NU di rumahmu. Itu insya Allah kau sudah bisa ikut surga. Masuk surga bersama Kiai Hasyim Asy'ari. Saya dulu tuh tidak terima. Ketika ngaji-ngaji dapat juga dalilnya. Bahwa ketika engkau menempel kalender NU pasti kau beli. Dan uang yang kau belikan itu pasti jadi sumbangan ke NU. Dan di NU itu ketika kau mau menyumbang, kau kena perkataannya Imam Hasyim Asy'ari. Siapa yang mengurusi NU maka dia adalah santriku. Jadi dia tidak mengatakan siapa yang menjadi pengurus NU. Tapi siapa yang mengurusi. Dan orang yang bersumbang bersedekah untuk itu, insya Allah itu bersedekah untuk mengurusi. Saya bilang ketemu juga memang ini kuncinya Pak Bu. Makanya kita yang hadir di sini jadilah donatur untuk majelis ini Pak Bu. Biar 10.000 satu bulan. Nanti kalau ditanya apa yang kau lakukan untuk pesantren tahfiz di situ, dari kemudian kita tidak ada pertanggungjawaban. Tapi kalau ada 10.000 per bulan, insya Allah ada pertanggungjawaban. Kasih tahu malaikat, ada kesumbanganku 10.000 satu bulan ke situ. Itu lebih aman. Kenapa? Sudah ada pertanggungjawaban kita. Dan itu tolak bala. Nah, makanya Nabi itu selalu memerintahkan as-sadaqatu tadfa'ul bala. Da'u mardakum bis sedekah. Obati penyakitmu dengan sedekah. Sedekah itu menolak bala. Tapi tidak semua sedekah itu yang kita lakukan itu bisa menolak menyembuhkan penyakit. Memang tingkatan sedekah itu ada 4.
Pertama, sedekah yang tidak ada sama sekali nilainya, bahkan bisa berdosa. Yang mana sedekah yang diserahkan kemudian kita ngomel. Iya. Jadi kalau ada orang bersedekah kemudian marah-marah, marah itu yang menerima uang, saya dikasih sedekah, itu bisa dosa. Karena fungsi sedekah itu Pak cuma dua. Yang pertama menyambung silaturahmi, yang kedua menggembirakan orang. Itu fungsinya sedekah dua. Jadi menyambung silaturahmi dan menggembirakan orang. Nah kalau dikasih orang baru dimarahi, terputus silaturahmi, tidak gembira Tommy. Makanya tidak ada gunanya. Sedekah tingkatan kedua, sedekah riya. Itu ada pahalanya, tapi bukan pahala sedekah. Pahala menggembirakan orang. Itu doanya Nabi. Berikan pahala kepada umatku yang menggembirakan umatku. Makanya kenapa aturan sedekah itu lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Karena supaya jangan kau berikan kecuali itu baik. Supaya dia senang. Karena kalau kau riya masih bisa dapat pahala. Tapi bukan pahala sedekah. Cuma pahala menggembirakan orang. Nah, kenapa tersenyum ke orang itu sedekah? Karena termasuk menggembirakan. Ya, itu sedekah yang paling gampang Ustaz. Bibir bawa saja ditarik ke bawah begini sudah dapat pahala. Itu pahala senyum. Itu kuncinya. Kemudian tingkatan di atasnya sedekah rahasia. Rahasia itu ada 3. Yang pertama tidak diketahui jumlahnya ketika bersedekah. Lewat celengan, tutup mata, ambil uang di saku, uang berapa saja, kasih masuk ke celengan. Jangan lihat uang berapa. Uang 100, uang 50 dikumpul saja di situ. Kadang-kala kita tarik, dilihat uang 100 didorong lagi masuk. Pilih yang paling kecil. Oh itu jadi masalah itu. Yang kedua, ini agak berat. Kalau ada orang minta sedekah, kita tidak kasih. Tapi kita suruh dia datang mengambil. Kalau ada orang minta sedekah, kasih tahu, oh ya di laci, pergi mau ambil, ada di laci situ. Atau dikasih tas, nanti dia ambil sendiri berapa dia mau ambil. Itu agak berat. Karena kita langsung berpikir, kalau nak habis ini mati. Karena langsung itu. Hancur bandar. Tapi ulama kita mengatakan, selama kau mengatakan, iya kalau dia habisi, berarti kau belum ikhlas bersedekah. Dan kau masih menilai sesuatu. Makanya nanti kena hadis qudsi, siapa hamba aku memberikan kepada aku, dia tidak menghitungnya, maka aku pun akan membalasnya dengan tidak menghitungnya pula. Itu janji Allah. Tapi berat itu Pak. Berat itu. Istri saja kadang disuruh ambil lebih nabil daripada apalagi kalau orang lain. Wah itu. Tapi itulah kalau ulama paham itu luar biasa. Di atasnya masih ada satu. Itu masih ada. Tingkatan yang paling tinggi dalam sedekah itu disebutkan oleh Rasulullah. Nanti ada umatku di hari kemudian. Dia tidak ke mahsyar. Dan tidak melewati titian siratal mustaqim. Dan tidak ditimbang amalnya. Karena baru berjalan menuju ke mahsyar, Allah suruh malaikat menjemputnya. Kemudian dibawa ke ila rafiqil a'la. Dari rafiqil a'la dimasukkan ke dalam surga. Makanya ulama tarekat dulu bilang, kalau kau mau tidak lewat titian siratal mustaqim, ada jalurnya. Istilahnya orang Bugis, ya komelo kon lete, lete ko ya kocea kon lete kalalanna. Nah, kalau tidak mau lewat di timbangan, tidak mau kumpul di mahsyar, ada. Karena itu hadis. Nabi mengatakan baru digiring orang berjalan ke mahsyar, datanglah malaikat karena perintah Allah menjemputnya, dibawa ke ila rafiqil a'la. Dari rafiqil a'la dibawa ke dalam surga. Jadi ada 4 tempat dia tidak datangi. Mizanullah, timbangan tidak. Titian siratal mustaqim tidak juga. Kemudian dia juga tidak ke mahsyar. Dia tidak kepada mahsyar karena baru berjalan ke sana, kata Nabi sudah dijemput. Sampai dalam hadis itu disebutkan orang bingung, kemana si Anu? Nah tadi kita jalan sama-sama. Nabi bilang tidak tahu. Kemudian datang malaikat, jangan kau mencarinya. Dia dibawa ke ila rafiqil a'la. Siapa itu kata Nabi? Orang yang bersedekah yang tidak tahu siapa yang disedekahi dan yang disedekahi pun tidak tahu siapa yang mensedekahi. Yang memberi tidak tahu dan yang menerima tidak tahu. Oh itu agak berat itu Pak. Kalau kita kadang kumpul anak yatim baru dikasih amplop, itu masih di blender itu. Belum selamat itu. Iya, apalagi kalau disoting, oh itu jadi masalah. Iya. Makanya kalau mau selamat pakai itu. Guru kita mengajarkan begini karena metodenya. Dulu kan susah.
Di zaman Nabi itu tengah malam sudah sholat tahajud, dia ambil uang, baru pergi di pinggir jalan berdiri. Tunggu orang lewat, disalami. Kalau dia jawab salam, langsung dikasih. Tidak ditanyakan siapa namanya, tidak dilihat mukanya. Itu di masa Nabi. Sekarang paling gampang. Telepon Pak Kiai, telepon Pak Ustaz. Adakah anak yatim atau fakir miskin di situ di pondok tak menghafal Ustaz? Kalau ada, berapa pembayarannya 1 bulan? Kalau dia mengatakan 400.000 atau 300.000 atau 500.000, kasih tahu. Saya mau tanggung anak 1 di situ setiap bulan, 1 orang. Tapi tidak usah kasih tahu saya namanya, tidak usah kasih lihat saya. Tidak usah juga tahu siapa saya. Minta saja nomor rekeningnya. Jangan datang ke pondok. Transferkan saja ke rekening pondok. Nanti dia yang masukkan ke situ. Nanti anak ini menghafal tidak pernah tahu siapa yang membantunya. Makanya anak ini ketika selesai hafalannya, kemudian keluar dari pondok, kita ketemu di luar, tidak pernah tahu bahwa kita yang pernah membantunya. Anak ini pun tidak tahu bahwa ini pernah membantu saya ketika saya mondok di pondok. Beda kalau kita tahu, Pak. Kita bantu, kita kasih langsung dilihat mukanya. Nanti kalau ketemu di luar, wah sudah hebat nih anak itu gara-gara saya. Itu langsung muncul itu. Saya dulu yang bantu itu waktunya sekolah. Apalagi kalau anak itu tidak memperhatikan kita, langsung dia bilang, wah anak durhaka. Nah, tidak berdiri itu kalau bukan saya. Wah itu jadi masalah. Tapi kalau ada sesuatu kita tidak tahu siapa yang kita kasih dan yang kita kasih tidak tahu, itulah kata Nabi. Rahasia bagi yang memberi dan yang menerima juga dirahasiakan. Itulah orang yang tidak berkumpul di mahsyar. Kalau mau pakai jalan pintas itu, Pak. Dan yang kedua fungsinya apa? Ketika sakit ya, dapat tadi da'u mardakum bisadaqah. Ketika ada penyakitmu, dokter sudah angkat tangan, sholat sunnah hajat, baru berdoa. Minta, ada amalanku seperti ini ya Rob, hanya engkau dengan aku yang mengetahuinya. Aku mohon berikan keberkahan amalan ini supaya bisa sembuh dari penyakitku. Itu namanya bertawassul dengan amal soleh. Itu jarang, Pak. Dokter sebenarnya tidak ada yang hebat, Pak. Yang hebat itu dokter hewan. Kalau dokter manusia tidak hebat. Karena kalau kita ke dokter itu masih ditanya sakit apa, Pak. Apa tak yang sakit? Kalau gitu. Mestinya kalau dokter hebat tidak usah tanya. Ya kan? Yang hebat itu dokter hewan karena tidak pernah tanya sapi bilang apa mau sakit. Itu. Makanya dokter hewan itu yang hebat. Kalau dokter manusia tidak hebat itu karena masih bertanya. Iya. Itu. Tapi saya juga mengatakan bahwa dokter itu tidak ada menyembuhkan. Dokter itu hanya mengobati. Karena yang menyembuhkan itu Allah. Makanya jangan salah kaprah. Kalau datang ke dokter minta untuk diobati. Tapi kalau minta kesembuhan, minta dalam sholat. Makanya tidak ada dokter itu Pak menulis bilang menyembuhkan penyakit kanker, menyembuhkan asam urat. Tidak ada. Yang dia tulis itu mengobati penyakit kanker. Nah, ya. Kalau sudah ditarik matanya begini, disenter baru suruh suruh membayar 500.000 dan tidak sembuh, jangan marah karena memang dia sudah obati. Tapi sembuhnya itu urusan Allah. Ini penting. Karena banyak orang salah kaprah. Datang ke dokter minta kesembuhan. Tidak, minta diobati. Ini kuncinya. Bu, ini ibu-ibu harus paham ini. Apalagi kalau sudah umurnya sudah tua, sakit-sakit, lututnya sakit, punggungnya, cari lagi obat penyakit lutut. Padahal ada itu obat penyakit lutut. Alam nasrad dengan alam tarakaipah. Kalau sholat sunat subuh, baca 2 surah ini. Rakaat pertama baca alam nasrah, rakaat kedua baca alam tarakaipah. Insya Allah tidak kena penyakit tulang itu termasuk lutut dan punggung. Itu hikmahnya. Jadi saya wasiatkan ini ke jemaah. Apalagi yang sudah tua. Dan kalau kan bunyi-bunyi lututnya kalau kan. Itu obatnya itu. Obat penyakit. Tapi kalau kayak Pak Asisten ini. Mestinya baca alam nasrah dengan li'ila fi Quraisyin. Itu hadis. Ada di kitabnya Imam Al-Ghazali. Siapa yang sholat sunat subuh membaca alam nasrah rakaat pertama. Li'ila fi Quraisyin pada rakaat kedua. Maka tidak ada musuhnya yang bisa mencelakainya. Kalau ada orang iri politik, iri apa, iri jabatan. Insya Allah itu tidak kesampaian ke kita. Itu barakahnya 2 surah itu. Tapi di sholat sunat subuh.
Di alam nasra dengan di ila fi Quraisy. Nah, kalau mau ambil obat sakit lutut, obat tulang, itu alam nasra dengan alam tara kaifah. Nah itu. Dua surah itu berbeda Pak, kalau diamalkan. Tapi di sholat sunat subuh ya. Kemudian, saya tadi mengatakan nur. Ini begitu mulianya Rasulullah. Dan kenapa Rasulullah itu Pak bisa memberi syafaat. Ini sudah tinggal 5 menit, 1 jam saya ceramah ini. Sudah hampir setengah 12. Kenapa Nabi itu bisa memberi syafaat? Karena satu-satunya Nabi yang dikasih otoritas ibadah itu Rasulullah. Nabi Musa itu perintah Allah langsung perintah ke Musa. Langsung Musa ke umatnya. Kalau Nabi tidak. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil halki kullihim huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu li kulli khawlim minal ahwalil muqtahimi ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madaya wasi'al karami ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madaya wasi'al karami ila khudratin nabi mustafa sallallahu alaihi sayyidina Muhammad وإلى جميع الأنبياء والمرسلين والشهداء والصالحين والملائكة المقربين وكلهم أولياء الله في السماء وما في الأرض وكلهم مؤسسين جمعيتنا على الدين وكلهم مشايخين ومسايخين مشايخين وخصوصا إلى أولياء الله في هذه المكان كنجم معتقين شيخ لله لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم نور قلوبنا وقلوب جميع من حضر في مجلسنا هذا بنور المعرفة وعلم المكاشفة والبصيرة والإيمان والإسلام يا فتاح يا عليم افتح قلوبنا وقلوبهم فتوح العارفين ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين آمين آمين يا رب العالمين. حضرة المحترمين والمحترمات إخواني في الله الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تبلغنا بها كل المقصود يا جواد يا معبود يا رحيم يا ودود برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وديائها وعلى آله وصحبه وسلم. الصلاة والسلام بعدد ما في علم الله عليك وعلى آلك يا سيدي يا رسول الله أغثنا سريعا بإذنك. Yang saya hormati, saya ta'zimi Alina Gurota Kiai Haji Dr. Adnan Nota selaku Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat sekaligus Ketua Tanfiziyah
pengurus wilayah Nahdlatul Ulama Provinsi Sulawesi Barat beserta seluruh jamiah, para pengurus lembaga dan badan otonom Nahdlatul Ulama yang sempat hadir. Di samping saya bagi ada Ketua Desbumi yang kami muliakan, kita hormati bersama Bapak yang mewakili Bapak Bupati. Alhamdulillah, terima kasih Pak sudah bersilaturahmi dengan kami pada malam hari ini. Yang kami muliakan para alim, para masyayikh, para azatis dan asatizah, terkhusus Bapak Camat dan Bapak Kepala Desa, dan juga terkhusus kepada Akhinal Fadil, sahabat kami selaku ketua majelis zikir, majelis sholawat yang pada malam hari ini kita peringati 4 tahun berdirinya, haul keempat. Jadi alhamdulillah, terima kasih kami sampaikan kepada seluruh hadirin, ibu-ibu, orang tua, santri, dan para jemaah yang sempat hadir pada malam hari ini. Ini sebenarnya sudah larut malam, sudah 10:30. Saya tidak panjang ingin saya sampaikan, tapi pertama bahwa peringatan yang kita lakukan pada malam hari ini sebenarnya memang istilah yang dipakai masyarakat Bugis dan juga istilah yang dipakai orang Mandar itu sebenarnya hampir sama. Tidak menggunakan istilah maulid, tapi menggunakan istilah maulud. Itu beda. Makanya kalau kita mengatakan peringatan maulid, berarti itu peringatan terhadap waktu kelahiran Rasulullah. Makanya hanya bulannya Rabiul Awal. Tapi kalau peringatan maulud itu sepanjang tahun. Karena yang diperingati adalah orangnya, bukan waktunya. Jadi beda. Jadi kalau maulid itu waktu kelahirannya. Kalau maulud itu orangnya. Makanya orang Bugis bilang maulud. Orang Mandar juga mengatakan maulud, bukan maulid. Makanya setiap acara, itu guru Profesor Dr. Rahim Arsyad kemarin di acara PCNU Sidrap, apa yang dia bilang, maulid itu dipasangkan apa saja cocok. Orang pindah rumah baru sekaligus maulid cocok. Orang adakan pernikahan dirangkaikan dengan maulid cocok. Jadi maulid ini bisa masuk ke semua kegiatan yang baik. Tapi saya ingin sampaikan begini Pak Bu. Peringatan yang kita laksanakan pada malam hari ini pas sekali. Saya juga ketika dihubungi dan penentuan pelaksanaannya ini tidak pernah menyangka ini bersamaan dengan malam 1 Rajab. Jadi ini malam istimewa Pak Bu. Disebutkan dalam hadis itu ada 5 malam. Malam 1 Rajab, malam Nisfus Sya'ban, malam Jumat, malam 10 Zulhijjah, dan malam 1 Syawal. Itu ada lobetin. Iya. Iya. Jadi malam 1 Rajab, malam Jumat, malam 10 Zulhijjah, malam 1 Syawal, itu adalah malam yang istimewa. Kenapa? Karena malam itu dibuka pintu langit. Jadi malam ini adalah malam di mana pintu langit itu terbuka dan siapa yang bermunajat itu pasti tembus ke aras. Dan itu tidak akan tertutup hingga masuk waktu subuh. Makanya salah satu guru
di Kalimantan sangat masyhur yang dekat ini akan diadakan haul. Itu Ki Haji Muhammad Sain Abdul Ghani, guru sekumpul Martapura. Itu berwasiat sama Andre Guruta Ki Haji Abdul Rahman Ambo Dale, bahwa siapa yang tidak tidur pada 5 malam itu hanya beribadah kepada Allah untuk mencari keridhaan, kalau dia meninggal itu jasadnya pasti hilang. Itu ketika sudah dimasukkan ke dalam lahat, itu tidak akan terhimpit oleh tanah. Dan itu dialami oleh Guru Ki Haji Abdul Rahman Ambo Dale ketika dia dimasukkan ke dalam lahat. Karena yang memasukkan itu Ki Haji Fathuddin Sukara, guru kami. Dan mengatakan Guru itu hilang karena saya buka kain kafannya, itu hanya kafas yang ada di dalam. Jadi malam yang 5 itu salah satunya adalah malam ini. Itu malam 1 Rajab. Makanya saya meminta kepada seluruh jamaah, bagi yang mampu begadang sampai subuh, tapi itu tidak mudah. Makanya Ki Haji Muhammad Sain Abdul Ghani mengatakan, kalau tidak mampu begadang sampai subuh, paling tidak berusahalah untuk tidak tidur cepat. Nah, ini malam ini pas sekali. Kita sudah sampai 10:30 belum tidur. Ini panitia ini luar biasa karena menggunakan. Sebenarnya mestinya saya malam ini di pondok bersama dengan santri melaksanakan Istighosah Kubra. Nanti itu saya lihat, saya kira malam Senin, ternyata kenanya malam Ahad. Ini jadi mudah-mudahan segala hajat kita pada malam hari ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum saya lanjut, tadi mau melakukan musalla. Sebenarnya tempat ibadah musalla itu tidak usah besar. Yang penting dimulai. Iya. Jangan sandarkan keyakinan itu kepada manusia, tapi sandarkan keyakinan kepada yang mengatur rezeki. Nanti dia mengatur, dia mau letakkan di mana dan datangkan dari mana. Jangan bersandar ke manusia. Nanti manusianya yang diatur oleh Allah. Makanya kalau Pak Kiai ini mengatakan membangun tanpa ada uang tapi tidak banyak, insya Allah itu karena sandarannya bukan ke manusia. Kita mesti bersandar ke Allah dulu. Tawakalnya perbaiki, kemudian memulai sesuatu. Saya sering pakai istilah, pemain judi saja masih dikasih rezeki, apalagi kalau kita ngurus agama. Itu aja kunci. Jadi orang yang melakukan saja hal yang tidak baik masih dikasih rezeki, apalagi kita yang sudah mengurus yang baik. Insya Allah. Itu harus keyakinan. Jangan pernah berharap bahwa ada dari sini, nanti Allah sendiri yang mengaturkan untuk kita. Makanya jangan sandarkan rezekimu kepada orang, tapi sandarkan kepada Allah. Supaya kau nanti insya Allah tidak akan pernah kecewa. Karena kalau kadang kita sandarkan ke manusia, kadang kecewa. Itu yang saya wasiatkan. Saya juga memulai pondok pesantren Pak Kiai seperti itu. Itu kalau sudah dihitung hampir mungkin sudah dana yang kami pakai hampir 3 miliar. Tapi tidak ada yang saya mulai dari bantuan pemerintah tidak pernah ambil. Jadi hanya betul-betul tawakal. Kadang-kala saya memulai sesuatu itu, kadang istri bilang, dari mana minanti ini? Saya bilang, biarkan dia jalan. Dan ternyata seperti itu Pak. Ya, kita bilang, bangun sekian lokal, tidak tahu dari mana uangnya, ada saja. Itu yang penting memulai. Dan tawakal, itu pokok. Kalau ada pembangunan mentok tidak bisa jalan, periksa di dalam, ada masalah di situ. Itu kuncinya. Nah, itu kalau agama diurus begitu Pak. Kemudian Rasulullah sebenarnya 2 versi. Ada yang mengatakan beliau lahir itu tanggal 9 Rabiul Awal. Ada yang mengatakan beliau lahir tanggal 12 Rabiul Awal. Tapi kenapa ulama lebih cenderung menggunakan tanggal 12? Karena tanggal 12 itu sebenarnya berkaitan dengan hitungan hikmah. Masuk dalam hitungan hikmah. Apa yang berkaitan dengan 12? Pertama, la ilaha illallah, itu hurufnya 12. Muhammadur Rasulullah itu juga 12.
Kemudian 12 jam itu dalam satu hari dan 12 jam juga dalam satu malam. Kemudian dalam satu tahun itu 12 bulan. Jadi itu ada hitungan hikmahnya. Kalau ulama hikmah itu pasti menghitung ke situ. Itu bukan tasawuf, tapi hikmah. Kalau hikmah ini Pak, sebenarnya makanya disebut ilmu hikmah karena ilmu yang lahir dari ilmu. Sering saya buka ilmu ini kalau guru kita yang termasuk Kiai Haji Muhammad Tahir Imalafi itu khatam betul dalam ilmu hikmah. Karena ulama-ulama thariqah itu pasti dimunculkan itu. Karena orang yang paham ilmu hikmah itu pasti dikasih ilmu kasyaf. Cuma saya itu tidak dapat ilmu hikmah, tapi diberitahu aja. Jadi jangan katakan saya dapat ilmu langsung, tidak. Saya dapat itu dari guru-guru kami. Ya, guru-guru kami yang sampaikan, makanya saya berani sampaikan. Jadi kalau hikmah itu larinya ke sini, itu penting. Kenapa? Karena ilmu ini mulai hilang. Kebanyakan orang membahas ilmu yang nampak. Kalau fikih Pak banyak jian tahu. Baca buku sudah bisa dapat, bahkan buka YouTube itu sudah bisa. Tapi kalau ilmu-ilmu hakikat itu mesti memang kita berguru. Dan di Sulbar ini tidak kurang. Ulama kita begitu banyak. Bahkan orang sekelas Buya Ar-Rasy Hashim itu datang ke sini untuk mentalaki, mengambil zikir ke guru kita. Itu bukan berarti bahwa dia rendah, tidak. Tapi itu untuk menyempurnakan keilmuan mereka. Dan ulama itu tidak berani mengambil sesuatu di YouTube. Kecuali dia harus mentalaki langsung. Itu karena sanadnya harus diambil langsung. Ini makanya anak-anak kita dilatih. Jangan hanya belajar yang lahiriah. Tapi mesti juga belajar hakikat. Saya kemarin sempat menangis ketika melihat di Trans 7 itu. Mengkebiri bagaimana ulama ini, pesantren ini mulai disalahkan dengan mencium tangan. Saya bilang itu mereka tidak paham. Kita mencium tangan guru itu sebenarnya hakikatnya bukan tangan yang kita cium. Tapi tangan guru kita itu pernah ketemu dengan tangan gurunya. Dan tangan gurunya itu juga pernah ketemu dengan tangan gurunya. Dan tangan gurunya itu pernah ketemu dengan tangan gurunya. Dan tangan guru itulah yang sampai bersambung ketemu dengan Rasulullah. Jadi hakikatnya tangan guru kita yang kita cium itu sebenarnya hakikat keberkahan. Tangan guru itu pernah tersambung sampai kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Termasuk sebenarnya majelis zikir ini, majelis salawat ini, mesti mengambil sanad. Tidak boleh kita hanya baca. Tidak. Mesti menghadirkan ulama-ulama yang memang punya sanad sholawat. Itu kita minta untuk ditalaki itu. Sama dengan imam. Sering saya sampaikan. Imam itu mestinya mentalaki usus suratul Fatihah. Tidak usah surah yang lain kalau tidak bisa. Datang ke orang yang punya sanad hafalan. Talaki ke situ. Karena hafalan itu nyambung sampai baginda Rasulullah SAW. Itulah yang disebut dengan sanad. Itu sangat penting dalam agama. Itu sebenarnya, saya pakai bahasa Indonesia Pak ya. Karena mungkin banyak tidak tahu bahasa Bugis ya. Iya. Tapi itu tuh bahasa Ugi. Ini kan masyarakat Pattaya di sini. Pattaya Mandar. Lebih dekat ke Bugis. Jadi ini penting dulu saya sampaikan bahwa anak-anak kita itu kenapa kita suruh mencium tangan guru. Apalagi kalau di sini kan yang ngaji langsung ke guru Ta'i Malafeo itu masih ada. Yang ketemu langsung itu kan beliau. Kemudian ilmunya sampai ke Mekah. Di Mekah itu sampai ke baginda Rasulullah. Itulah barakah yang tidak pernah terputus seperti mata rantai. Sama ketika kita ngaji melihat wajahnya ulama kita, guru kita. Kenapa? Karena mata yang kita pandang itu pernah memandang mata gurunya. Dan mata gurunya itu pernah memandang mata gurunya. Sampai memandang matanya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah sanad yang tidak boleh hilang. Dan di Sulbar ini ya banyak. Jadi sebenarnya saya itu berat Pak Kiai, terus terang. Agak berat masuk kalau di Sulawesi Barat ini. Karena guru-guru kita mestinya kita ambil sanad di sini.
Saya ini nggak banyak ilmu, cuma memang doanya aja guru tak. Kemudian mungkin karena banyak bertawassul. Ilmu kan begitu Pak. Makanya saya wasiatkan, guru kami pernah ajarkan 2 zikir jangan tinggalkan. Yang pertama ya Jamilu, ya Jamilu, ya Jamilu itu 100 kali setiap malam. Jadi ketika bangun tengah malam baca itu 100. Kemudian yang kedua ya Mubadi'u ya Khaliq juga baca 100. Jadi itu 2 zikir jangan tinggalkan. Ya Jamilu, ya Jamilu, ya Jamilu. Supaya diringankan semua memahami ilmu. Ketika ada sesuatu itu kita cepat tahu. Kemudian ya Mubadi'u ya Khaliq itu supaya bisa dikasih ilmu laduni. Itu juga untuk dikuatkan daya ingat. Iya, makanya anak-anak santri yang menghafal ini amalkan zikir itu. Iya. Jadi ada 2. Yang pertama ya Jamilu, ya Jamilu, ya Jamilu supaya dibukakan pintu-pintu ilmu. Kalau tidak bisa pakai itu, baca itu kalau mau tenggelam matahari. Sekitar 7 menit sebelum sholat maghrib tiba. Baca itu. Yang pertama wal-lail, yang kedua wasyams. Kemudian yang ketiga Qul a'udzu birabbil falaq dan Qul a'udzu birabbin nas. 4 surah ini jangan tinggalkan kalau mau maghrib. Insya Allah. Itu bukan hanya ilmu, tapi diberikan rezeki seperti air hujan. Itu tidak akan terputus. Ini sebenarnya mesti diamalkan. Saya di pondok itu Pak Bo, itu yang kami anukan. Kami mendirikan pondok itu dengan modal hanya itu. Saya itu punya modal wirid hanya 4. Kalau malam itu tadi. Kemudian sholawat Jibril. Saya dapat ini dari beberapa pondok pesantren di Jawa. Ketika minta sama kiainya. Amalan apa yang saya harus lakukan? Dia bilang sholawat Jibril. Tapi cara mengamalkan itu beda. Baca sholawat Jibril 1000 dalam 1 hari. Sehari semalam baca 1000. Tapi jangan pakai berdoa. Dibaca saja 1000. Sallallahu ala Muhammad. Dibaca saja 1000. Nanti malam Jumat. Itu khusus malam Jumat, sholat sunnah hajat 2 rakaat, baru baca 1000 kali, baru berdoa. Jadi dikumpul ini sholawat jadi 1 pekan. Nanti malam Jumat baru dipakai berdoa. Kalau ada hajat besar, lakukan itu. Insya Allah. Saya buktikan di pondok Pak Bu, betul-betul luar biasa. Itu sampai ada tanah. Saya pusing bagaimana bisa dapat ini. Minta beli tidak mau dijual. Minta diwakafkan tidak mau. Saya bilang mau dibacakan sholawat Jibril ini. 2,5 bulan saya bacakan sholawat Jibril. Orang kasih itu cuma-cuma. Jadi langsung dia wakafkan ke pondok. Saya bilang ini barakahnya mungkin. Jadi ini saya wasiatkan. Kita modal kita itu. Apalagi ini majelis sholawat dan majelis zikir. Wah itu mesti itu. Iya, jadi lakukan aja itu. Sholawat Jibril 1000. Punya amalan khusus. Ya. Kemudian orang sini saya kasih tahu. Kita bersyukur Pak. Ada majelis sini. Karena itu ada hadis qudsi. Inni ahammu bi azabi falamma ra'aital umural masajid wa julasa'il Qur'an wa wildanil Islam. Allah ingin menurunkan bala, itu hadis qudsi. Allah ingin menurunkan bala di suatu tempat. Tapi Allah menarik bala itu karena ada 3. Yang pertama adalah falamma ra'aital umural masajid. Masih ada orang yang memakmurkan masjid. Selama masjid tidak kosong, insya Allah bala itu tidak akan turun. Yang ketiga, wawildanil Islam. Anak kecil yang belum paham agama, anak kecil yang belum balik, itu beribadah. Anak-anak kita yang belum balik itu belajar ngaji, belajar zikir. Itu yang menyebabkan bala tidak akan turun. Kemudian wajulasa'il Qur'an. Orang yang masih duduk membaca Al-Quran. Ini penting. Makanya sebenarnya majelis zikir dan majelis sholawat itu mesti ada pembacaan juga ayat di dalamnya. Paling tidak kalau bukan suratul Waqiah, suratul Mulk atau surah Yasin. Makanya kalau malam Jumat ada Yasinan. Itu sebenarnya menolak bala itu. Selama masih ada itu insya Allah tidak ada. Karena tempat kita ini bisa terancam Pak. Kalau tsunami naik kita habis. Atau gunung yang runtuh habis kita. Makanya kiri kanan depan belakang itu bisa musibah. Tapi ketika kita mengamalkan
tolak bala, insya Allah. Apalagi kalau ada Jumat berkah, ada sedekah subuh. Ini kadang-kadang orang mengatakan itu kenapa sedekah subuh, kenapa bukan sedekah duha, kenapa sudah bukan sedekah duhur. Sebenarnya kita inginkan itu ketika malaikat bertemu. Nah subuh itu malaikat penjaga malam dan malaikat penjaga siang itu ketemu di subuh hari. Makanya setiap ibadah yang dilakukan pasti lipat ganda doanya. Nah yang kita butuhkan itu Pak sebenarnya malaikat. Kalau malaikat banyak hadir, insya Allah itu kan kuncinya. Cuma kadang-kala kita menganggap bahwa malaikat ini kita tidak rasakan kehadirannya. Saya itu ketika ngaji thariqah itu sempat biasa menyalahkan setan. Ketika baca Quran kenapa cepat tidur? Ini setan lagi nih. Dengarkan khutbah kemudian cepat tidur bilang setan lagi nih. Ternyata itu bukan setan kalau menurut mursyid kami. Malaikat itu membuat kamu cepat tidur. Karena itu resonansi kalbu. Makanya ketika malaikat datang, itu pasti kita mudah ngantuk. Makanya disebut huwallazi anzalas sakinah. Orang yang diberikan ketenangan kalbu itu mudah sekali tidur itu. Dan itu karena hawa malaikat. Makanya kapan kita mudah tidur? Pertama ketika membaca Al-Quran. Kadang baru 3 lembar sudah ngantuk. Padahal setan itu sudah jauh. Dan bersab-sab malaikat itu bagi orang yang membaca Al-Quran itu dikelilingi. Yang kedua ketika orang berzikir. Kadang-kala kalau kita pegang tasbih, diputar-putar tiba-tiba jatuh. Itu karena ngantuk. Sebenarnya itu bukan setan. Itu karena hawa malaikat. Yang ketiga kapan? Ketika subuh hari. Karena ketemu malaikat penjaga malam dan penjaga siang. Sehingga kita mudah tidur. Kemudian yang keempat, kapan? Ketika khutbah Jumat. Itu ketika khatib sudah naik di atas mimbar, seluruh malaikat rahmat yang ada di luar itu masuk ke dalam masjid itu bersaf-saf. Makanya kita susah sekali menahan ngantuk itu. Karena itu malaikat itu pada kumpul. Kemudian kapan lagi kita mudah tidur? Itu ketika Ramadan. Makanya ulama dulu mengatakan begini. Kalau mau mendeteksi Lailatul Qadar gampang. Kalau baru maghrib kau sudah tidak bisa tahan ngantuk. Itu tanda malam Lailatul Qadar itu. Karena malaikat sudah turun. Jadi jangan salahkan setan Pak. Nanti setan itu protes. Saya sudah tidak ganggu. Kau masih salahkan saya. Ini malaikat ini Pak. Makanya dari situlah kenapa Nabi menyuruh kita. Itu sholat. Dan juga membaca Al-Quran di rumah. Supaya rumah itu mudah kita tempati tidur. Makanya Nabi kan mengatakan. La taj'al buyutakum maqabira kan. Itu perintahnya. Jangan kau jadikan rumahmu sebagai kuburan. Nawiru buyutakum bikiratil Quran wassalah. Kenapa? Supaya kita bisa tempati tidur. Itu rumah kan ada orang tidak bisa tidur di rumahnya. Di dalam kamar tidak bisa tidur. Nanti keluar di kursi tidur baru bisa tidur. Kadang bahkan keluar di ruang tamu tidur baru bisa tidur. Tapi kalau di dalam kamar itu tidak bisa. Kenapa? Karena jarang mereka gunakan untuk membaca Al-Quran dan sholat di dalam. Itu kenapa mihrab itu di dalam kamar pribadi. Karena itu kuncinya. Apalagi kita bikin rumah memang salah. Saya mengatakan salah karena di dalam kamar itu ada WC. Kan jadi masalah itu Pak. Kalau kita masuk WC kan baca Allahumma inni a'udzubika minal khubasi wal khaba'is. Jinnya kan lompat keluar. Kalau lompat keluar pasti ke kamar. Karena di kamar kan. Dan di situ aja bolak-balik. Dan itu yang tidak disadari. Ini kan kita anggap biasa. Makanya tempat buang hajat yang paling bagus itu adalah di samping pintu masuk ke rumah. Ketika kita baca itu jinnya keluar langsung keluar dari rumah. Kan itu. Makanya tempatnya Nabi itu kan begitu. Tapi kita kan tidak. WC di dalam kamar mandi sudah di dalam kamar. Makanya banyak penyakit lain-lain. Kadang gangguan, kadang ketindisan. Karena memang jinnya di dalam. Kita masuk WC baca doa lompat dia keluar di kamar. Kita keluar dari kamar masuk lagi WC. Makanya bolak-balik aja di situ. Inilah yang kita tidak sadari Bapak sekalian.
Makanya di ilmu hikmah itu membuat rumah itu Pak semua diukur. Saya pernah pelajari itu, tapi saya mengatakan memang ilmu ini dari dulu sebenarnya ada. Termasuk sekarang Pak ada itu pakai. Itu pintu rumah yang lebar sebelah. Itu dalam ilmu hikmah pantangan betul. Itu tidak boleh. Orang dulu mengatakan pemali. Karena nanti di dalam penghuninya itu ada yang selingkuh. Karena ada itu pintu rumah lebar sekecil satu, lebar satu. Kan itu gara-gara model apa namanya minimalis ya. Iya, itu jangan. Pantangan betul itu dalam ilmu hikmah. Iya. Makanya itu bikin rumah itu kecil pintunya sebelah satu lebar. Jadi pintu dua, gaya model itu tidak boleh kalau dalam hikmah. Karena nanti itu salah satunya akan selingkuh. Itu bahaya Pak. Tapi jangan pulang bongkar pintu ya. Saya kasih tahu. Itu hikmah begitu Pak. Jadi ilmu hikmah ini bukan ilmu paten. Tapi dia ilmu yang 90% kebenarannya. Tapi bukan ilmu paten. Sama dengan begini. Ketika dalam rumpun keluarga anak pertama adalah perempuan. Kalau dalam ilmu hikmah itu nanti istri yang pertama meninggal. Itu kalau dalam rumpun keluarga laki-laki anak pertama berarti bapak yang pertama meninggal itu. Itu kalau dalam hikmah. Tapi itu tidak 100%. Cuma 90 sekian persen benar itu. Itu bisa kita teliti itu. Makanya jangan bilang kalau anak pertama perempuan, wah merdeka saya nih. Berarti ibunya yang lebih dulu. Ini. Itu anunya Pak. Iya. Kemudian kalau kita mau tahu, itu hikmah juga Pak. Kalau kita mau tahu, sifat anak pertama itu pasti mengambil sifat baik bapaknya dan mengambil sifat jelek ibunya. Kalau anak kedua mengambil sifat jelek bapaknya dan mengambil sifat baik ibunya. Itu sifatnya anak. Makanya kalau anak pertama itu kalau ibunya suka ngomel, nanti anak pertama itu suka ngomel. Jadi sifat jelek ibunya itu lari ke anak pertama, tapi sifat baik bapaknya ke situ. Nanti kebalikan, kalau anak kedua ya sifat jelek bapaknya ke situ, sifat baik ibunya ke situ. Makanya itu untuk mengetahui. Nanti diputar itu ke belakang. Itu ulama dulu sudah tahu dan itu disebut hikmah. Ya. Dan ilmu ini sejak dulu ada. Orang Bugis itu kalau bikin rumah itu dia pakai. Sampai jendela itu dia ukur pakai mata. Dia tarik benang itu sampai ke telinganya baru dia kasih kembali. Baru dia tarik. Suruh orang bikin jendela dengan lebar ukuran itu. Supaya ketika ada pencuri baru sentuh jendelanya. Itu matanya sudah bergerak. Dia bisa tahu bahwa ada pencuri di situ. Itu ilmunya orang dulu. Dan itu hikmah. Tapi tidak usah saya buka semua pakai itu bahaya. Ini. Kemudian, ini kita sebenarnya Rasulullah yang kita peringati kelahirannya, kehadirannya. Saya sering mengatakan begini Pak Bu. Nabi itu kan sebenarnya dua. Pertama adalah Nurul Muhammad. Itu yang pertama diciptakan. Sebelum Adam itu dicipta, nurnya Muhammad itu sudah ada. Makanya ayat itu menyebutkan qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin. Telah datang dari Tuhanmu cahaya baru wa kitabun mubin. Dan kitab yang menerangkan. Jadi ayat tentang Nurul Muhammad bagi ulama tariqah itu tadi. Qad ja'akum minallahi, telah datang dari Tuhanmu nurun, cahaya, wa kitabun mubin, dan kitab yang menerangkan. Al-Quran, Taurat, Injil, Zabur itu belakangan. Yang hadir pertama itu adalah Nurul Muhammad. Makanya disebut likulli syai'in min nurin Muhammad. Segala sesuatu itu diciptakan dari nurnya Muhammad. Makanya Adam itu, makanya kalau orang mengatakan Rasulullah adalah Nabi dan Rasul di alam hakikat, dia yang pertama. Orang Bugis bilang, pamulang ngiri hakiki, pacapura ngiri lahirannya. Artinya Nabi pertama di alam hakikat, itulah Nurul Muhammad. Sedangkan dia terakhir di alam lahiriah, karena dia khatamul anbiya wal mursalin. Bagaimana cara memahami? Ternyata ulama kita dari dulu itu mengkaji. Saya sering bahas itu Pak, bahwa sebenarnya hitungan Muhammad, Ahmad, itu semua ada makna.
Jadi Ahmad itu kan 4 hurufnya, alif, ha, mim, dal. Kita ini diciptakan dari 4 unsur. Api, angin, air, tanah. Api itu kan berdiri. Angin itu ruku. Kemudian tanah itu sujud. Air itu duduk. Makanya alif, ha, mim, dal. Alif berdiri, ha ruku, mim sujud, dal duduk. Jadi sebenarnya unsur penciptaan kita ini dengan 4 unsur itu sudah masuk dari ke Ahmad. Siapa itu Ahmad? Dia adalah Nurul Muhammad. Cuma memang badan kita, kepala huruf mim, dada huruf ha, pinggul huruf mim, kaki huruf dal. Tulisannya Muhammad. Makanya ulama mengatakan ketika engkau sholat berarti kau sudah menyatukan antara Ahmad dengan Muhammad. Itulah hakikat. Jadi sholat itu Ahmad. Sedangkan badan kita adalah Muhammad. Itu. Kalau 4 unsur tadi ini kan tanah, api, air, angin. Ya juga dari Ahmad. Makanya tanah ini, api, air, angin. Semua dari Nurul Muhammad. Tubuh kita juga dari Nurul Muhammad. Itu kuncinya. Makanya kalau ulama dulu memahami seperti itu. Simple. Jadi dia hitung-hitung itu begini. Kenapa sampai 4 semua kan? Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali 4. Mazhab juga Syafi'i, Maliki, Hanafi, Ahmad bin Hanbal juga 4. Itu semua. Itu. Makanya sama dengan angka 7. Saya itu Pak, orang Bugis itu pakai. Kalau ada uangnya hurufnya 77 itu double 3. Langsung dia simpan itu. Dia lipat itu baru bilang, wah ini Indo dinanya. Ya dia kan yakin kalau selama ada uangnya itu tidak akan habis. Ya memang betul. Kan gitu. Iya. Tapi itu kan angka 7 memang pilihan. Kenapa tawaf 7 putaran, sa'i 7 putaran. Kemudian suratul Fatihah 7 ayat. Kemudian 17 rakaat sholat di dalamnya ada angka 7. Langit 7 lapis, tanah 7 susun. Kemudian kenapa orang di akikah itu 7 hari kelahiran. Kalau tidak sempat tambah 7 hari. Kalau tidak sempat tambah 7 hari berikutnya. Kemudian kenapa disuruh sholat mulai 7 tahun. Kenapa bukan 5 tahun. Itu karena angka 7 itu ada memang ukurannya Pak. Itu kalau hitung-hitungan. Iya. Jadi ulama kita dari dulu sudah mengaitkan. Saya bilang kalau kita bicara hakikat maulid, sebenarnya itu diri kita. Muhammad itu tidak terlepas. Makanya tadi sholawat ketika mahalul qiyam, kita baca itu sallallahu ala Muhammad. Bukan Allahumma sholli. Kalau Allahumma sholli itu fi'il mudhari'. Kalau sallallahu ala Muhammad itu fi'il madhi. Kenapa dia fi'il madhi? Bentuk lampau. Karena sebelum jasadnya Nabi diciptakan, itu sudah disolawati. Dan solawat sebelum ada jasad, itulah yang bentuk fi'il madhi. Makanya disebut sallallahu ala Muhammad. Kalau Allahumma sholli itu ketika Nabi utuh dengan jasadnya. Tapi ketika nurnya, makanya disebut salawat Jibril. Karena malaikat Jibril bersalawat kepada Nabi. Dan salawatnya itu dilakukan sebelum jasadnya Nabi diciptakan. Itu masih ke nurnya. Dan para nabi itu bersalawat. Bahkan kita tahu Nabi Adam di dalam surga itu bersalawat untuk maharnya kepada Siti Hawa 11 kali. Yang kemudian nanti ulama mengatakan apa salawat itu? Ada yang mengatakan itu salawat Jibril. Ada yang mengatakan bukan. Ada salawat khusus yang dibaca Nabi Adam. Itu yang disebut dengan salawat nikah batin. Oh itu saya tidak bahas itu. Bahaya kalau ada kalolo yang tahu. Ini anak muda ini. Itu. Jadi ulama kita dari dulu pakai itu. Dan saya itu Pak tidak berani ceramah bilang. Menurut saya begini tidak. Saya selalu masih berlandaskan ke pendapat para ulama kita. Kenapa? Itu lebih aman. Nanti kalau saya ditanya langsung saya bilang. Ini yang bilang. Kan gitu. Jadi Bapak Ibu kalau nanti ada amalan yang kita lakukan dari saya yang saya ceramahkan. Langsung tanya siapa yang bilang? Bilang Ustaz Yusuf. Nanti malaikat kalau bermasalah. Tanya Ustaz Yusuf. Malaikat datang sama saya. Kau bilang begini. Saya bilang iya karena dia yang bilang.
Imam Syafi'i bilang, guru Imam Lapio bilang, dia bilang, tanya dia. Sudah selesai urusan. Makanya kita tinggal menunggu. Kau pergi tanya di situ. Saya duduk aja di sini menunggu. Selesai bagaimana? Tapi kalau bilang menurut saya, ditahan betul itu. Tunggu di situ. Kau mau ditanya dulu. Itu makanya penceramah yang paling selamat itu yang selalu menyandarkan diri ke ulama. Iya. Sekarang kan banyak muncul itu yang mengatakan dia baca sendiri hadisnya, dia tafsirkan sendiri, dia pahami sendiri, dia ceramahkan sendiri. Nanti itu belok-belok itu jadi masalah. Karena agama ini kan mesti ada pewarisnya kan, Nabi. Dan pewaris itu adalah ulama. Dan itu kalau menurut pemikiran kita berarti bukan agama itu. Itu menurut kita. Ini jadi masalah. Makanya saya tuh tidak berani cara mengatakan menurut saya tidak. Jadi saya selalu pakai pendapat ulama guru-guru mulia kita. Itu lebih aman. Sama ji Pak yang mewakili Pak Bupati, sama ji Pak Camat. Kalau memberikan sambutan, sambutannya Pak Bupati yang dibacakan selamat. Nanti kalau bermasalah, bila saja Pak Camat, tanya Pak Bupati. Ini sambutannya Pak Bupati yang saya baca. Tapi kalau dia yang ngomong sendiri, pasti dikasih tahu, pertanggungjawabkan sendiri. Kau yang ngomong. Beginilah kenapa guru-guru kita itu masih bersanad mengambil pendapat para ulama terdahulu. Itu kuncinya. Makanya saya sampaikan tidak usah terlalu jauh mengambil sanad ilmu. Di Sulbar ini murid-muridnya guru Imam Lapio itu masih banyak. Ambil sanad ke situ. Tidak usah jauh. Kenapa saya suruh begitu Pak? Karena orang bisa masuk surga itu melalui syafaat ulama. Yang bisa masukkan surga orang, pertama rahmat Allah. Yang kedua syafaat baginda Rasulullah. Yang ketiga syafaat Al-Quran. Yang keempat syafaat anak perempuan. Yang kelima syafaat ulama. Makanya kami yang di NU selalu bertawassul ke Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Karena itu guru kami. Itu pendiri Nahdlatul Ulama. Jadi di situ dia wali Allah. Gampang. Nanti kalau dia masuk surga kan. Makanya Kiai Said Akil itu Pak Kiai. Dia bilang yang penting ada kalender NU di rumahmu. Itu insya Allah kau sudah bisa ikut surga. Masuk surga bersama Kiai Hasyim Asy'ari. Saya dulu tuh tidak terima. Ketika ngaji-ngaji dapat juga dalilnya. Bahwa ketika engkau menempel kalender NU pasti kau beli. Dan uang yang kau belikan itu pasti jadi sumbangan ke NU. Dan di NU itu ketika mau menyumbang, kau kena perkataannya Imam Hasyim Asy'ari. Siapa yang mengurusi NU, maka dia adalah santriku. Jadi dia tidak mengatakan siapa yang menjadi pengurus NU. Tapi siapa yang mengurusi. Dan orang yang bersumbang bersedekah untuk itu, insya Allah itu bersedekah untuk mengurusi. Saya bilang ketemu juga memang. Ini kuncinya Pak Bu. Makanya kita yang hadir di sini, jadilah donatur untuk majelis ini Pak Bu. Biar 10.000 satu bulan. Nanti kalau ditanya apa yang kau lakukan untuk pesantren tahfiz di situ, dari kemudian kita tidak ada pertanggungjawaban. Tapi kalau ada 10.000 per bulan, insya Allah ada pertanggungjawaban. Kasih tahu malaikat, ada kesumbanganku 10.000 satu bulan ke situ. Itu lebih aman. Kenapa? Sudah ada pertanggungjawaban kita. Dan itu tolak bala. Nah, makanya Nabi itu selalu memerintahkan as-sadaqatu tadfa'ul bala. Da'u mardakum bisedekah. Obati penyakitmu dengan sedekah. Sedekah itu menolak bala. Tapi tidak semua sedekah itu yang kita lakukan itu bisa menolak menyembuhkan penyakit. Memang tingkatan sedekah itu ada 4. Pertama, sedekah yang tidak ada sama sekali nilainya, bahkan bisa berdosa. Yang mana sedekah yang diserahkan kemudian kita ngomel. Iya. Jadi kalau ada orang bersedekah kemudian marah-marah, marah itu yang menerima uang, saya dikasih sedekah, itu bisa dosa. Karena fungsi sedekah itu Pak cuma 2. Yang pertama menyambung silaturahmi, yang kedua menggembirakan orang. Itu fungsinya sedekah 2. Jadi menyambung silaturahmi dan menggembirakan orang. Nah kalau dikasih orang baru dimarahi, terputus silaturahmi, tidak gembira Tommy. Makanya tidak ada gunanya. Sedekah tingkatan kedua, sedekah riya. Itu ada pahalanya, tapi bukan pahala sedekah. Pahala menggembirakan orang. Itu doanya Nabi. Berikan pahala kepada umatku yang menggembirakan umatku. Makanya kenapa aturan sedekah itu lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Karena supaya jangan kau berikan kecuali itu baik.
supaya dia senang. Karena kalau kau riya masih bisa dapat pahala. Tapi bukan pahala sedekah, cuma pahala menggembirakan orang. Nah, kenapa tersenyum ke orang itu sedekah? Karena termasuk menggembirakan. Ya, itu sedekah yang paling gampang, Ustaz. Bibir bawa saja ditarik ke bawah begini sudah dapat pahala. Itu pahala senyum. Itu kuncinya. Kemudian tingkatan di atasnya sedekah rahasia. Rahasia itu ada 3. Yang pertama tidak diketahui jumlahnya ketika bersedekah. Lewat celengan, tutup mata, ambil uang di saku, uang berapa saja, kasih masuk ke celengan. Jangan lihat uang berapa. Uang 100, uang 50 dikumpul saja di situ. Kadang-kala kita tarik, dilihat uang 100 didorong lagi masuk. Pilih yang paling kecil. Oh, itu jadi masalah itu. Yang kedua, ini agak berat. Kalau ada orang minta sedekah, kita tidak kasih. Tapi kita suruh dia datang mengambil. Kalau ada orang minta sedekah, kasih tahu, oh ya di laci pergi mengambil, ada di laci situ. Atau dikasih tas, nanti dia ambil sendiri berapa dia mau ambil. Itu agak berat. Karena kita langsung berpikir, kalau nak habis ini mati. Karena langsung itu. Hancur bandar. Tapi ulama kita mengatakan, selama kau mengatakan, iya kalau dia habisi, berarti kau belum ikhlas bersedekah. Dan kau masih menilai sesuatu. Makanya nanti karena hadis qudsi, siapa hamba aku memberikan kepada aku dia tidak menghitungnya, maka aku pun akan membalasnya dengan tidak menghitungnya pula. Itu janji Allah. Tapi berat itu Pak. Berat itu. Istri saja kadang disuruh ambil lebih nabil daripada apalagi kalau orang lain. Oh itu. Tapi itulah kalau ulama paham itu luar biasa. Di atasnya masih ada 1. Itu masih ada. Tingkatan yang paling tinggi dalam sedekah itu disebutkan oleh Rasulullah. Nanti ada umatku di hari kemudian. Dia tidak ke mahsyar. Dan tidak melewati titian siratal mustaqim. Dan tidak ditimbang amalnya. Karena baru berjalan menuju ke mahsyar. Allah suruh malaikat menjemputnya. Kemudian dibawa ke ila rafiqil a'la. Dari rafiqil a'la dimasukkan ke dalam surga. Makanya ulama tarekat dulu bilang. Kalau kau mau tidak lewat titian siratal mustaqim. Ada jalurnya. Istilahnya orang Bugis ya komelo kolete lete ko ya kocia kolete kalalana. Nah, kalau tidak mau lewat di timbangan, tidak mau lewat, tidak mau kumpul di mahsyar, ada. Karena itu hadis. Nabi mengatakan baru digiring orang berjalan ke mahsyar, datanglah malaikat karena perintah Allah menjemputnya, dibawa ke ila rafiqil a'la. Dari rafiqil a'la dibawa ke dalam surga. Jadi ada 4 tempat dia tidak datangi. Mizanullah, timbangan tidak. Titian siratal mustaqim tidak juga. Kemudian dia juga tidak ke mahsyar. Dia tidak kepada mahsyar. Karena baru berjalan ke sana, kata Nabi, sudah dijemput. Sampai dalam hadis itu disebutkan, orang bingung. Kemana si Anu? Nah tadi kita jalan sama-sama. Nabi bilang, tidak tahu. Kemudian datang malaikat, jangan kau mencarinya. Dia dibawa ke ila rafiqil a'la. Siapa itu kata Nabi? Orang yang bersedekah, yang tidak tahu siapa yang disedekahi. Dan yang disedekahi pun tidak tahu siapa yang mensedekahi. Yang memberi tidak tahu dan yang menerima tidak tahu. Oh itu agak berat itu Pak. Kalau kita kadang kumpul anak yatim baru dikasih amplop. Itu masih di blender itu. Belum selamat itu. Iya. Apalagi kalau di shooting. Oh itu jadi masalah. Iya. Makanya kalau mau selamat pakai itu. Guru kita mengajarkan begini. Karena metodenya. Dulu kan susah. Di zaman Nabi itu tengah malam sudah sholat tahajud, dia ambil uang, baru pergi di pinggir jalan berdiri, tunggu orang lewat, disalami. Kalau dia jawab salam langsung dikasih, tidak ditanyakan siapa namanya, tidak dilihat mukanya. Itu di masa Nabi. Sekarang paling gampang, telepon Pak Kiai, telepon Pak Ustaz, adakah anak yatim atau fakir miskin di situ di pondok tak menghafal Ustaz? Kalau ada, berapa pembayarannya 1 bulan? Kalau dia mengatakan 400.000 atau 300.000 atau 500.000, kasih tahu saya mau tanggung anak 1 di situ setiap bulan, 1 orang. Tapi tidak usah kasih tahu saya namanya, tidak usah kasih lihat saya, tidak usah juga tahu siapa saya. Minta saja nomor rekeningnya. Jangan datang ke pondok, transferkan saja ke rekening pondok. Nanti dia yang masukkan ke situ. Nanti anak ini menghafal tidak pernah tahu siapa yang membantunya. Makanya anak ini ketika selesai hafalannya,
kemudian keluar dari pondok, kita ketemu di luar, tidak pernah tahu bahwa kita yang pernah membantunya. Anak ini pun tidak tahu bahwa ini pernah membantu saya ketika saya mondok di pondok. Beda kalau kita tahu, Pak. Kita bantu, kita kasih langsung dilihat mukanya. Nanti kalau ketemu di luar, wah sudah hebat nih. Nah, itu gara-gara saya. Itu langsung muncul itu. Saya dulu yang bantu itu waktunya sekolah. Apalagi kalau anak itu tidak memperhatikan kita, langsung dia bilang, wah anak durhaka. Nah, tidak berdiri itu kalau bukan saya. Wah itu jadi masalah. Tapi kalau ada sesuatu kita tidak tahu siapa yang kita kasih dan yang kita kasih tidak tahu, itulah kata Nabi, rahasia bagi yang memberi dan yang menerima juga dirahasiakan. Itulah orang yang tidak berkumpul di mahsyar. Kalau mau pakai jalan pintas itu, Pak. Dan yang kedua fungsinya apa? Ketika sakit ya, dapat tadi da'u mardakum bisadaqah. Ketika ada penyakitmu, dokter sudah angkat tangan, sholat sunnah hajat, baru berdoa. Minta, ada amalanku seperti ini ya Rob, hanya engkau dengan aku yang mengetahuinya. Aku mohon berikan keberkahan amalan ini, supaya bisa sembuh dari penyakitku. Itu namanya bertawassul dengan amal soleh. Itu jarang, Pak. Dokter sebenarnya tidak ada yang hebat, Pak. Yang hebat itu dokter hewan. Kalau dokter manusia tidak hebat. Karena kalau kita ke dokter itu masih ditanya, sakit apa, Pak? Apa tak yang sakit? Karena gitu. Mestinya kalau dokter hebat tidak usah tanya. Ya kan? Yang hebat itu dokter hewan. Karena tidak pernah tanya sapi bilang apa sakit. Itu. Makanya dokter hewan itu yang hebat. Kalau dokter manusia tidak hebat itu. Karena masih bertanya. Iya. Itu. Tapi saya juga mengatakan bahwa dokter itu tidak ada menyembuhkan. Dokter itu hanya mengobati. Karena yang menyembuhkan itu Allah. Makanya jangan salah kaprah. Kalau datang ke dokter minta untuk diobati. Tapi kalau minta kesembuhan, minta dalam sholat. Makanya tidak ada dokter itu Pak menulis bilang menyembuhkan penyakit kanker, menyembuhkan asam urat. Tidak ada. Yang dia tulis itu mengobati penyakit kanker. Nah, ya. Kalau sudah ditarik matanya begini, disenter baru suruh membayar 500.000 dan tidak sembuh, jangan marah. Karena memang dia sudah obati. Tapi sembuhnya itu urusan Allah. Ini penting. Karena banyak orang salah kaprah. Datang ke dokter minta kesembuhan. Tidak, minta diobati. Ini kuncinya. Bu, ini ibu-ibu harus paham ini. Apalagi kalau sudah umurnya sudah tua, sakit-sakit, lututnya sakit, punggungnya, cari lagi obat penyakit lutut. Padahal ada itu obat penyakit lutut. Alam nasrad dengan alam tarakaipah. Kalau sholat sunat subuh, baca 2 surah ini. Rakaat pertama baca alam nasrah, rakaat kedua baca alam tarakaipah. Insya Allah tidak kena penyakit tulang itu termasuk lutut dan punggung. Itu hikmahnya. Jadi saya wasiatkan ini ke jemaah. Apalagi yang sudah tua. Dan kalau kan bunyi-bunyi lututnya kalau kan. Itu obatnya itu. Obat penyakit. Tapi kalau kayak Pak Asisten ini mestinya baca alam nasrah dengan li'ila fi Quraisyin. Itu hadis. Ada di kitabnya Imam Al-Ghazali. Siapa yang sholat sunat subuh membaca alam nasrah rakaat pertama, li'ila fi Quraisyin pada rakaat kedua, maka tidak ada musuhnya yang bisa mencelakainya. Kalau ada orang iri politik, iri apa, iri jabatan, insya Allah itu tidak kesampaian ke kita. Itu barakahnya 2 surah itu. Tapi di sholat sunat subuh, di alam nasrah dengan li'ila fi Quraisyin. Nah, kalau mau ambil obat sakit lutut, obat tulang, itu alam nasrah dengan alam tarakaipah. Nah, itu. 2 surah itu berbeda, Pak, kalau diamalkan. Tapi di sholat sunat subuh ya. Kemudian, saya tadi mengatakan nur. Ini begitu mulianya Rasulullah. Dan kenapa Rasulullah itu Pak bisa memberi syafaat. Ini sudah tinggal 5 menit, 1 jam saya ceramah ini. Sudah hampir setengah 12. Kenapa Nabi itu bisa memberi syafaat? Karena satu-satunya Nabi yang dikasih otoritas ibadah itu Rasulullah. Nabi Musa itu perintah Allah langsung perintah ke Musa. Langsung Musa ke umatnya. Kalau Nabi tidak. Maulaya salli wa sallim daiman abada
على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال المقتحم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم إلى خضرة النبي المصطفى صلى الله على سيدنا محمد وإلى جميع الأنبياء والمرسلين والشهداء والصالحين والملائكة المقربين وكلهم أولياء الله في السماء وفي الأرض وكلهم مؤسسين جميعتنا حمدنا وكلهم مشايخين ومشايخين وخصوصا الأولياء وفي سبيل المكان كنجوم شيخ لله لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم نور قلوبنا وقلوب جميع من حضر في مجلسنا هذا بنور المعرفة وعلم المكاشفة والبصيرة والإيمان والإسلام يا فتاح يا عليم افتح قلوبنا وقلوبهم فتوح العارفين ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين آمين آمين يا رب العالمين. Hadratul muhtaramin wal muhtaramat ikhwanu fillah alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tuballighuna biha kullal maqsud ya jawadu ya ma'bud ya rahimu ya wadud bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Assalatu wassalamu bi adadi ma fi ilmillah alaika wa ala alika ya sayyidi ya Rasulullah agisna sari'an bi'izzati. Yang saya hormati, saya ta'zimi Alena Gurota Kiai Haji Dr. Adnan Nota selaku Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat sekaligus Ketua Tanfiziyah Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Provinsi Sulawesi Barat beserta seluruh jamiah para pengurus lembaga dan badan otonom Nahdlatul Ulama yang sempat hadir. Di samping saya bagi ada Ketua Lesbumi yang kami muliakan, kita hormati bersama Bapak yang mewakili Bapak Bupati. Alhamdulillah, terima kasih Pak sudah bersilaturahmi dengan kami pada malam hari ini. Yang kami muliakan para alim, para masyayikh, para azatis dan asatizah, terkhusus Bapak Camat dan Bapak Kepala Desa, dan juga terkhusus kepada Akhinal Fadil, sahabat kami selaku ketua Majelis Zikir
majelis sholawat yang pada malam hari ini kita peringati 4 tahun berdirinya, haul keempat. Jadi alhamdulillah, terima kasih kami sampaikan kepada seluruh hadirin, ibu-ibu, orang tua, santri, dan para jemaah yang sempat hadir pada malam hari ini. Ini sebenarnya sudah larut malam, sudah 10:30. Saya tidak panjang ingin saya sampaikan, tapi pertama bahwa peringatan yang kita lakukan pada malam hari ini sebenarnya memang istilah yang dipakai masyarakat Bugis dan juga istilah yang dipakai orang Mandar itu sebenarnya hampir sama. Tidak menggunakan istilah maulid, tapi menggunakan istilah maulud. Itu beda. Makanya kalau kita mengatakan peringatan maulid, berarti itu peringatan terhadap waktu kelahiran Rasulullah. Makanya hanya bulannya Rabiul Awal. Tapi kalau peringatan maulud itu sepanjang tahun. Karena yang diperingati adalah orangnya, bukan waktunya. Jadi beda. Jadi kalau maulid itu waktu kelahirannya. Kalau maulud itu orangnya. Makanya orang Bugis bilang maulud. Orang Mandar juga mengatakan maulud, bukan maulid. Makanya setiap acara, itu guru Profesor Dr. Rahim Arsyad kemarin di acara BCNU Sidrap, apa yang dia bilang, maulid itu dipasangkan apa saja cocok. Orang pindah rumah baru sekaligus maulid cocok. Orang adakan pernikahan dirangkaikan dengan maulid cocok. Jadi maulid ini bisa masuk ke semua kegiatan yang baik. Tapi saya ingin sampaikan begini Pak Bu. Peringatan yang kita laksanakan pada malam hari ini pas sekali. Saya juga ketika dihubungi dan penentuan pelaksanaannya ini tidak pernah menyangka ini bersamaan dengan malam 1 Rajab. Jadi ini malam istimewa Pak. Disebutkan dalam hadis itu ada 5 malam. Malam 1 Rajab, malam nisfus Sya'ban, malam Jumat, malam 10 Zulhijjah, dan malam 1 Syawal. Itu ada lobetin. Iya. Iya. Jadi malam 1 Rajab, malam Jumat, malam 10 Zulhijjah, malam 1 Syawal itu adalah malam yang istimewa. Kenapa? Karena malam itu dibuka pintu langit. Jadi malam ini adalah malam di mana pintu langit itu terbuka dan siapa yang bermunajat itu pasti tembus ke arsy. Dan itu tidak akan tertutup hingga masuk waktu subuh. Makanya salah satu guru di Kalimantan sangat masyhur yang dekat ini akan diadakan haul itu Ki Haji Muhammad Sain Abdul Ghani, guru sekumpul Martapura. Itu berwasiat sama Andre Guru Ki Haji Abdul Rahman Ambodale bahwa siapa yang tidak tidur pada 5 malam itu hanya beribadah kepada Allah untuk mencari keridhaan, kalau dia meninggal itu jasadnya pasti hilang. Itu ketika sudah dimasukkan ke dalam lahat itu tidak akan terhimpit oleh tanah. Dan itu dialami oleh Guru Ki Haji Abdul Rahman Ambodale ketika dia dimasukkan ke dalam lahat. Karena yang memasukkan itu Ki Haji Fathuddin Sukara, guru kami. Dan mengatakan Guru itu hilang karena saya buka kain kafannya itu hanya kafas yang ada di dalam. Jadi malam yang 5 itu salah satunya adalah malam ini.
Itu malam 1 Rajab. Makanya saya meminta kepada seluruh jamaah, bagi yang mampu begadang sampai subuh, tapi itu tidak mudah. Makanya Kiai Haji Muhammad Sain Abdul Ghani mengatakan, kalau tidak mampu begadang sampai subuh, paling tidak berusahalah untuk tidak tidur cepat. Nah, ini malam ini pas sekali. Kita sudah sampai 10:30 belum tidur. Ini panitia ini luar biasa karena menggunakan. Sebenarnya mestinya saya malam ini di pondok bersama dengan santri melaksanakan Istighosah Kubra. Nanti itu saya lihat, saya kira malam Senin, ternyata kenanya malam Ahad. Ini jadi mudah-mudahan segala hajat kita pada malam hari ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum saya lanjut, tadi mau melakukan musalla. Sebenarnya tempat ibadah musalla itu tidak usah besar. Yang penting dimulai. Iya. Jangan sandarkan keyakinan itu kepada manusia, tapi sandarkan keyakinan kepada yang mengatur rezeki. Nanti dia mengatur, dia mau letakkan di mana dan datangkan dari mana. Jangan bersandar ke manusia. Nanti manusianya yang diatur oleh Allah. Makanya kalau Pak Kiai ini mengatakan membangun tanpa ada uang tapi tidak banyak, insya Allah itu karena sandarannya bukan ke manusia. Kita mesti bersandar ke Allah dulu. Tawakalnya perbaiki, kemudian memulai sesuatu. Saya sering pakai istilah, pemain judi saja masih dikasih rezeki, apalagi kalau kita ngurus agama. Itu aja kunci. Jadi orang yang melakukan saja hal yang tidak baik masih dikasih rezeki, apalagi kita yang sudah mengurus yang baik. Insya Allah itu harus keyakinan. Jangan pernah berharap bahwa ada dari sini nanti Allah sendiri yang mengaturkan untuk kita. Makanya jangan sandarkan rezekimu kepada orang, tapi sandarkan kepada Allah. Supaya kau nanti insya Allah tidak akan pernah kecewa. Karena kalau kadang kita sandarkan ke manusia, kadang kecewa. Itu yang saya wasiatkan. Saya juga memulai pondok pesantren Pak Kiai seperti itu. Itu kalau sudah dihitung hampir mungkin sudah dana yang kami pakai hampir 3 miliar. Tapi tidak ada yang saya mulai dari bantuan pemerintah tidak pernah ambil. Jadi hanya betul-betul tawakal. Kadang-kala saya memulai sesuatu itu, kadang istri bilang, dari mana nanti ini? Saya bilang, biarkan dia jalan. Dan ternyata seperti itu Pak. Ya, kita bilang, bangun sekian lokal, tidak tahu dari mana uangnya, ada saja. Itu yang penting memulai. Dan tawakal, itu pokok. Kalau ada pembangunan mentok tidak bisa jalan, periksa di dalam, ada masalah di situ. Itu kuncinya. Itu kalau agama diurus begitu Pak. Kemudian Rasulullah sebenarnya 2 versi. Ada yang mengatakan beliau lahir itu tanggal 9 Rabiul Awal. Ada yang mengatakan beliau lahir tanggal 12 Rabiul Awal. Tapi kenapa ulama lebih cenderung menggunakan tanggal 12? Karena tanggal 12 itu sebenarnya berkaitan dengan hitungan hikmah. Masuk dalam hitungan hikmah. Apa yang berkaitan dengan 12? Pertama, la ilaha illallah, itu hurufnya 12. Muhammadur Rasulullah itu juga 12. Kemudian 12 jam itu dalam 1 hari. Dan 12 jam juga dalam 1 malam. Kemudian dalam 1 tahun itu 12 bulan. Jadi itu ada hitungan hikmahnya. Kalau ulama hikmah itu pasti menghitung ke situ. Itu bukan tasawuf, tapi hikmah. Kalau hikmah ini Pak, sebenarnya makanya disebut ilmu hikmah, karena ilmu yang lahir dari ilmu. Sering saya buka ilmu ini, kalau guru kita yang termasuk Kiai Haji Muhammad Tahir Imalafi itu khatam betul dalam ilmu hikmah. Karena ulama-ulama thariqah itu pasti dimunculkan itu. Karena orang yang paham ilmu hikmah itu pasti dikasih ilmu kasyaf. Cuma saya itu tidak dapat ilmu hikmah, tapi diberitahu aja. Jadi jangan katakan saya dapat ilmu langsung, tidak. Saya dapat itu dari guru-guru kami.
Ya, guru-guru kami yang sampaikan, makanya saya berani sampaikan. Jadi kalau hikmah itu larinya ke sini, itu penting. Kenapa? Karena ilmu ini mulai hilang. Kebanyakan orang membahas ilmu yang nampak. Kalau fikih Pak banyak jian tahu. Baca buku sudah bisa dapat. Bahkan buka YouTube itu sudah bisa. Tapi kalau ilmu-ilmu hakikat itu mesti memang kita berguru. Dan di Sulbar ini tidak kurang. Ulama kita begitu banyak. Bahkan orang sekelas Buya Ar-Rasy Hashim itu datang ke sini untuk mentalaki, mengambil zikir ke guru kita. Itu bukan berarti bahwa dia rendah, tidak. Tapi itu untuk menyempurnakan keilmuan mereka. Dan ulama itu tidak berani mengambil sesuatu di YouTube. Kecuali dia harus mentalaki langsung. Itu karena sanadnya harus diambil langsung. Ini makanya anak-anak kita dilatih. Jangan hanya belajar yang lahiriah, tapi mesti juga belajar hakikat. Saya kemarin sempat menangis ketika melihat di Trans 7 itu. Mengkebiri bagaimana ulama ini, pesantren ini mulai disalahkan dengan mencium tangan. Saya bilang itu mereka tidak paham. Kita mencium tangan guru itu sebenarnya hakikatnya bukan tangan yang kita cium. Tapi tangan guru kita itu pernah ketemu dengan tangan gurunya. Dan tangan gurunya itu juga pernah ketemu dengan tangan gurunya. Dan tangan gurunya itu pernah ketemu dengan tangan gurunya. Dan tangan guru itulah yang sampai bersambung ketemu dengan Rasulullah. Jadi hakikatnya tangan guru kita yang kita cium itu sebenarnya hakikat keberkahan. Tangan guru itu pernah tersambung sampai kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Termasuk sebenarnya majelis zikir ini, majelis salawat ini, mesti mengambil sanad. Tidak boleh kita hanya baca. Tidak. Mesti menghadirkan ulama-ulama yang memang punya sanad salawat. Itu kita minta untuk ditalaki itu. Sama dengan imam. Sering saya sampaikan. Imam itu mestinya mentalaki usus suratul Fatihah. Tidak usah surah yang lain kalau tidak bisa. Datang ke orang yang punya sanad hafalan, talaki ke situ. Karena hafalan itu nyambung sampai baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah yang disebut dengan sanad. Itu sangat penting dalam agama. Itu sebenarnya saya pakai bahasa Indonesia Pak ya, karena mungkin banyak tidak tahu bahasa Bugis ya. Iya. Tapi itu tuh bahasa Ugi. Ini kan masyarakat Pantai di sini. Pantai Mandar. Lebih dekat ke Bugis. Jadi ini penting dulu saya sampaikan bahwa anak-anak kita itu kenapa kita suruh mencium tangan guru. Apalagi kalau di sini kan yang ngaji langsung ke guru Ta'i Malafeo itu masih ada. Yang ketemu langsung itu kan beliau. Kemudian ilmunya sampai ke Mekah. Di Mekah itu sampai ke baginda Rasulullah. Itulah barakah yang tidak pernah terputus seperti mata rantai. Sama ketika kita ngaji melihat wajahnya ulama kita, guru kita. Kenapa? Karena mata yang kita pandang itu pernah memandang mata gurunya. Dan mata gurunya itu pernah memandang mata gurunya. Sampai memandang matanya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah sanad yang tidak boleh hilang. Dan di Sulbar ini ya banyak. Jadi sebenarnya saya itu berat Pak Kiai, terus terang. Agak berat masuk kalau di Sulawesi Barat ini. Karena guru-guru kita mestinya kita ambil sanad di sini. Saya ini nggak banyak ilmu, cuma memang doanya aja guru tak. Kemudian mungkin karena banyak bertawassul. Ilmu kan begitu Pak. Makanya saya wasiatkan, guru kami pernah ajarkan 2 zikir jangan tinggalkan. Yang pertama ya jamilu, ya jamilu, ya jamilu itu 100 kali setiap malam. Jadi ketika bangun tengah malam baca itu 100. Kemudian yang kedua ya mubadi'u ya khaliq juga baca 100. Jadi itu 2 zikir jangan tinggalkan. Ya jamilu, ya jamilu, ya jamilu supaya diringankan semua memahami ilmu. Ketika ada sesuatu itu kita cepat tahu. Kemudian ya mubadi'u ya khaliq itu supaya bisa dikasih ilmu laduni. Itu juga untuk dikuatkan daya ingat. Iya, makanya anak-anak santri yang menghafal ini
Amalkan zikir itu. Ya. Jadi ada dua. Yang pertama ya jamilu, ya jamilu, ya jamilu. Supaya dibukakan pintu-pintu ilmu. Kalau tidak bisa pakai itu, baca itu kalau mau tenggelam matahari. Sekitar 7 menit sebelum sholat maghrib tiba. Baca itu. Yang pertama wal-lail, yang kedua wasyams. Kemudian yang ketiga Qul a'udzu birabbil falaq dan Qul a'udzu birabbin nas. 4 surah ini jangan tinggalkan kalau mau maghrib. Insya Allah. Itu bukan hanya ilmu, tapi diberikan rezeki seperti air hujan. Itu tidak akan terputus. Ini sebenarnya mesti diamalkan. Saya di pondok itu Pak Bo, itu yang kami anukan. Kami mendirikan pondok itu dengan modal hanya itu. Saya itu punya modal wirid hanya 4. Kalau malam itu tadi. Kemudian salawat Jibril. Saya dapat ini dari beberapa pondok pesantren di Jawa. Ketika minta sama kiainya. Amalan apa yang saya harus lakukan? Dia bilang salawat Jibril. Tapi cara mengamalkan itu beda. Baca salawat Jibril 1000 dalam 1 hari. Saya semalam baca 1000. Tapi jangan pakai berdoa. Dibaca saja 1000. Sallallahu ala Muhammad. Dibaca saja 1000. Nanti malam Jumat, itu khusus malam Jumat, sholat sunnah hajat 2 rakaat, baru baca 1000 kali, baru berdoa. Jadi dikumpul ini sholawat jadi 1 pekan. Nanti malam Jumat baru dipakai berdoa. Kalau ada hajat besar, lakukan itu. Insya Allah. Saya buktikan di pondok Pak Bu, betul-betul luar biasa. Itu sampai ada tanah. Saya pusing bagaimana bisa dapat ini. Minta beli tidak mau dijual. Minta diwakafkan tidak mau. Saya bilang mau dibacakan salawat Jibril ini. 2,5 bulan saya bacakan salawat Jibril. Orang kasih itu cuma-cuma. Jadi langsung dia wakafkan ke pondok. Saya bilang ini barakahnya mungkin. Jadi ini saya wasiatkan. Kita modal kita itu. Apalagi ini majelis salawat dan majelis zikir. Wah itu mesti itu. Iya, jadi lakukan aja itu. Salawat Jibril 1000. Punya amalan khusus. Ya. Kemudian orang sini saya kasih tahu. Kita bersyukur Pak. Ada majelis sini. Karena itu ada hadis qudsi. Inni ahammu bi azabi falamma ra'aital umural masajid wa julasa'il Qur'an wa wildanil Islam. Allah ingin menurunkan bala, itu hadis qudsi. Allah ingin menurunkan bala di suatu tempat. Tapi Allah menarik bala itu karena ada 3. Yang pertama adalah falamma ra'aital umural masajid. Masih ada orang yang memakmurkan masjid. Selama masjid tidak kosong, insya Allah bala itu tidak akan turun. Yang ketiga, wawildanil Islam. Anak kecil yang belum paham agama, anak kecil yang belum balik, itu beribadah. Anak-anak kita yang belum balik itu belajar ngaji, belajar zikir, itu yang menyebabkan bala tidak akan turun. Kemudian wajulasa'il Quran. Orang yang masih duduk membaca Al-Quran. Ini penting. Makanya sebenarnya majelis zikir dan majelis sholawat itu mesti ada pembacaan juga ayat di dalamnya. Paling tidak kalau bukan suratul Waqiah, suratul Mulk atau surah Yasin. Makanya kalau malam Jumat ada Yasinan, itu sebenarnya menolak bala itu. Selama masih ada itu insya Allah tidak ada. Karena tempat kita ini bisa terancam Pak. Kalau tsunami naik kita habis. Atau gunung yang runtuh habis kita. Makanya kiri kanan depan belakang itu bisa musibah. Tapi ketika kita mengamalkan tolak bala. Insya Allah. Apalagi kalau ada Jumat berkah. Ada sedekah subuh. Ini kadang-kadang orang mengatakan itu kenapa sedekah subuh, kenapa bukan sedekah duha, kenapa sudah bukan sedekah duhur. Sebenarnya kita inginkan itu ketika malaikat bertemu. Nah subuh itu malaikat penjaga malam dan malaikat penjaga siang itu ketemu. Di subuh hari. Makanya setiap ibadah yang dilakukan pasti lipat ganda doanya. Nah yang kita butuhkan itu Pak sebenarnya malaikat. Kalau malaikat banyak hadir, insya Allah. Itu kan kuncinya. Cuma kadang-kala kita menganggap bahwa malaikat ini kita tidak rasakan kehadirannya. Saya itu ketika ngaji thariqah itu sempat biasa menyalahkan